Sebuah awan hitam duka cita yang teramat pekat kembali menyelimuti dunia kedokteran dan pelayanan kesehatan di tanah air, sekaligus memicu kegemparan luar biasa di tengah masyarakat Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Seorang dokter muda yang sedang berjuang menempuh program pendidikan dokter spesialis atau PPDS residen anestesi, Dr. Alex Christoloris, ditemukan meninggal dunia secara tragis dan misterius. Jasad sang dokter ditemukan terbujur kaku di balik rimbunnya semak belukar yang terletak tepat di samping pagar pembatas luar Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Tengku Rafian Siak. Penemuan jasad ini seketika menyisakan tanda tanya besar, teka-teki berlapis, serta kecurigaan di benak publik maupun rekan sejawat medis. Bagaimana mungkin seorang dokter yang tengah berada dalam masa orientasi pendidikan spesialis mendadak hilang tanpa kabar dan ditemukan sudah tak bernyawa di area terisolasi luar rumah sakit tempatnya bertugas? Awalnya, saat jasad korban pertama kali dievakuasi, pihak kepolisian menyatakan bahwa secara kasat mata tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan fisik yang mencolok pada tubuh korban. Pernyataan awal ini sempat memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat mengenai penyebab kematian Dr. Alex. Namun, ketika jasad sang dokter dipindahkan ke meja autopsi dan diperiksa secara teliti oleh tim dokter forensik, tabir misteri ini justru semakin melebar. Hasil pemeriksaan sementara dari tim kedokteran forensik berbicara lain. Ditemukan sejumlah luka fisik krusial yang secara signifikan mengubah arah, fokus, dan metode penyelidikan yang tengah dilakukan oleh aparat kepolisian. Kasus ini tidak lagi dipandang sebagai penemuan mayat biasa, melainkan sebuah teka-teki medis dan hukum yang memerlukan pembuktian ilmiah tingkat tinggi. Perkembangan signifikan mengenai jalannya investigasi medis ini disampaikan secara resmi kepada awak media oleh Kepala Subbidang Penerangan Masyarakat atau Kasubit Penmas Bidang Hubungan Masyarakat Polda Riau, AKBP Rudi Samosir. Berdasarkan keterangan resmi yang dirilis, proses pemeriksaan menyeluruh terhadap jenazah dokter berusia 31 tahun tersebut telah rampung dilaksanakan di instalasi kedokteran forensik dan pemulasaran jenazah Rumah Sakit Bayangkara Pekanbaru. Pengujian forensik ini dilakukan dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi, melibatkan tim gabungan ahli yang terdiri dari Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan atau Kabidokes Polda Riau, Kasubid Dokpol Bidokes Polda Riau, serta dokter spesialis forensik Bidokes Polda Riau. Tidak hanya itu, proses ilmiah ini juga dibantu oleh para dokter residen dan dokter muda dari Fakultas Kedokteran Universitas Riau, serta didukung oleh teknisi forensik senior yang berpengalaman dalam menangani kasus-kasus kematian tidak wajar. AKBP Rudi Samosir membeberkan secara rinci bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sementara yang dilakukan oleh tim gabungan ahli tersebut, ditemukan fakta-fakta medis yang cukup mengejutkan pada tubuh Dr. Alex Christoloris. Fakta pertama yang menjadi sorotan utama tim penyidik adalah ditemukannya sebuah luka berbentuk titik yang disertai dengan adanya pembengkakan lokal pada bagian punggung tangan sebelah kiri korban. Temuan luka berbentuk titik ini langsung memicu kecurigaan kuat dan menjadi fokus analisis tim penyidik di lapangan. Mengapa luka titik dan pembengkakan ini menjadi sangat krusial? Karena di lokasi penemuan jasad korban sebelumnya, petugas kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa benda medis, yaitu beberapa ampul obat dan sebuah alat suntik yang terletak tidak jauh dari tubuh Dr. Alex. Hubungan kausalitas antara luka titik pembengkakan di tangan kiri dengan keberadaan alat suntik tersebut kini menjadi fokus utama penyelidikan laboratorium forensik. Penyidik ingin memastikan apakah luka berbentuk titik tersebut merupakan bekas tusukan jarum suntik yang dilakukan sebelum korban meninggal dunia. Kejutan medis tidak berhenti sampai di situ. Tim dokter forensik yang melakukan pemeriksaan luar juga menemukan bukti kekerasan fisik lain yang sebelumnya sama sekali tidak terdeteksi saat olah tempat kejadian perkara atau TKP awal di lapangan. Di bagian kepala Dr. Alex, tim dokter menemukan adanya luka memar yang cukup jelas.
Berdasarkan analisis medis visual terhadap jaringan kulit, peredaran darah bawah kulit, dan struktur otot di area kepala tersebut, tim forensik memastikan bahwa luka memar itu disebabkan oleh adanya benturan atau kekerasan dari benda tumpul. Munculnya memar akibat kekerasan benda tumpul di area kepala ini langsung mematahkan asumsi awal yang beredar di masyarakat bahwa korban meninggal secara tenang tanpa adanya kontak fisik keras sebelum ia meregang nyawa di dalam semak belukar. Pertanyaan besar pun muncul. Apakah memar di kepala ini akibat terjatuh secara tidak sengaja, ataukah ada benturan sengaja yang melibatkan pihak lain sebelum korban kehilangan kesadaran? Selain menemukan luka memar di kepala dan luka titik pembengkakan di tangan kiri, tim forensik Rumah Sakit Bayangkara Pekanbaru juga mendeteksi adanya sejumlah luka lain yang tersebar di beberapa bagian tubuh korban. Luka-luka luar tersebut ditemukan di area leher, dada, perut, punggung, serta kedua belah lengan Dr. Alex. Namun, setelah dilakukan analisis yang lebih mendalam mengenai pola, bentuk, ukuran, serta karakteristik gambaran lukanya, tim dokter forensik menyimpulkan bahwa rentetan luka di sekujur tubuh tersebut merupakan luka pasca kematian atau yang dikenal dalam dunia medis sebagai luka postmortem. Berdasarkan pola dan gambarannya, luka-luka luar tersebut diduga kuat merupakan bekas gigitan atau aktivitas dari serangga liar yang terjadi setelah korban sudah dalam kondisi meninggal dunia. Hal ini dinilai sangat wajar mengingat posisi jasad Dr. Alex berada di area semak belukar terbuka yang lembab, rimbun, dan penuh dengan ekosistem serangga dalam rentang waktu yang cukup lama sebelum akhirnya berhasil ditemukan. Sementara itu, beralih ke pemeriksaan bagian dalam tubuh korban, tim forensik melakukan pembedahan untuk melihat kondisi organ-organ vital Dr. Alex. Dari hasil pembedahan tersebut, tim forensik menemukan adanya kondisi pelebaran pembuluh darah yang cukup masif serta terjadinya pembendungan darah atau kongesti pada beberapa organ dalam korban. Pembendungan atau kongesti ini biasanya mengindikasikan adanya kegagalan sirkulasi darah atau hambatan pada sistem pernapasan sesaat sebelum kematian terjadi. Kendati demikian, AKBP Cita yang teramat pekat kembali menyelimuti dunia kedokteran dan pelayanan kesehatan di tanah air, sekaligus memicu kegemparan luar biasa di tengah masyarakat Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Seorang dokter muda yang sedang berjuang menempuh program pendidikan dokter spesialis atau PPDS Residen Anestesi, Dr. Alex Tristoloris, ditemukan meninggal dunia secara tragis dan misterius. Jasad sang dokter ditemukan terbujur kaku di balik rimbunnya semak belukar yang terletak tepat di samping pagar pembatas luar Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Tengku Rafian Siak. Penemuan jasad ini seketika menyisakan tanda tanya besar, teka-teki berlapis, serta kecurigaan di benak publik maupun rekan sejawat medis. Bagaimana mungkin seorang dokter yang tengah berada dalam masa orientasi pendidikan spesialis, mendadak hilang tanpa kabar dan ditemukan sudah tak bernyawa di area terisolasi luar rumah sakit tempatnya bertugas? Awalnya, saat jasad korban pertama kali dievakuasi, pihak kepolisian menyatakan bahwa secara kasat mata tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan fisik yang mencolok pada tubuh korban. Pernyataan awal ini sempat memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat mengenai penyebab kematian Dr. Alex. Namun, ketika jasad sang dokter dipindahkan ke meja autopsi dan diperiksa secara teliti oleh tim dokter forensik, tabir misteri ini justru semakin melebar. Hasil pemeriksaan sementara dari tim kedokteran forensik berbicara lain. Ditemukan sejumlah luka fisik krusial yang secara signifikan mengubah arah, fokus, dan metode penyelidikan yang tengah dilakukan oleh aparat kepolisian. Kasus ini tidak lagi dipandang sebagai penemuan mayat biasa, melainkan sebuah teka-teki medis dan hukum yang memerlukan pembuktian ilmiah tingkat tinggi. Perkembangan signifikan mengenai jalannya investigasi medis ini disampaikan secara resmi kepada awak media oleh Kepala Subbidang Penerangan Masyarakat atau Kasubit Penmas Bidang Hubungan Masyarakat Polda Riau, AKBP Rudi Samosir. Berdasarkan keterangan resmi yang dirilis,
Proses pemeriksaan menyeluruh terhadap jenazah dokter berusia 31 tahun tersebut telah rampung dilaksanakan di instalasi kedokteran forensik dan pemulasaran jenazah Rumah Sakit Bayangkara Pekanbaru. Pengujian forensik ini dilakukan dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi, melibatkan tim gabungan ahli yang terdiri dari Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan atau Kabidokes Polda Riau, Kasubid Dokpol Bidokes Polda Riau, serta dokter spesialis forensik Bidokes Polda Riau. Tidak hanya itu, proses ilmiah ini juga dibantu oleh para dokter residen dan dokter muda dari Fakultas Kedokteran Universitas Riau, serta didukung oleh teknisi forensik senior yang berpengalaman dalam menangani kasus-kasus kematian tidak wajar. AKBP Rudi Samosir membeberkan secara rinci bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sementara yang dilakukan oleh tim gabungan ahli tersebut, ditemukan fakta-fakta medis yang cukup mengejutkan pada tubuh Dr. Alex Christoloris. Fakta pertama yang menjadi sorotan utama tim penyidik adalah ditemukannya sebuah luka berbentuk titik yang disertai dengan adanya pembengkakan lokal pada bagian punggung tangan sebelah kiri korban. Temuan luka berbentuk titik ini langsung memicu kecurigaan kuat dan menjadi fokus analisis tim penyidik di lapangan. Mengapa luka titik dan pembengkakan ini menjadi sangat krusial? Karena di lokasi penemuan jasad korban sebelumnya, petugas kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa benda medis, yaitu beberapa ampul obat dan sebuah alat suntik yang terletak tidak jauh dari tubuh Dr. Alex. Hubungan kausalitas antara luka titik pembengkakan di tangan kiri dengan keberadaan alat suntik tersebut kini menjadi fokus utama penyelidikan laboratorium forensik. Penyidik ingin memastikan apakah luka berbentuk titik tersebut merupakan bekas tusukan jarum suntik yang dilakukan sebelum korban meninggal dunia. Kejutan medis tidak berhenti sampai di situ. Tim dokter forensik yang melakukan pemeriksaan luar juga menemukan bukti kekerasan fisik lain yang sebelumnya sama sekali tidak terdeteksi saat olah tempat kejadian perkara atau TKP awal di lapangan. Di bagian kepala Dr. Alex, tim dokter menemukan adanya luka memar yang cukup jelas. Berdasarkan analisis medis visual terhadap jaringan kulit, peredaran darah bawah kulit, dan struktur otot di area kepala tersebut, tim forensik memastikan bahwa luka memar itu disebabkan oleh adanya benturan atau kekerasan dari benda tumpul. Munculnya memar akibat kekerasan benda tumpul di area kepala ini langsung mematahkan asumsi awal yang beredar di masyarakat bahwa korban meninggal secara tenang tanpa adanya kontak fisik keras sebelum ia meregang nyawa di dalam semak belukar. Pertanyaan besar pun muncul. Apakah memar di kepala ini akibat terjatuh secara tidak sengaja, ataukah ada benturan sengaja yang melibatkan pihak lain sebelum korban kehilangan kesadaran? Selain menemukan luka memar di kepala dan luka titik pembengkakan di tangan kiri, tim forensik Rumah Sakit Bayangkara Pekanbaru juga mendeteksi adanya sejumlah luka lain yang tersebar di beberapa bagian tubuh korban. Luka-luka luar tersebut ditemukan di area leher, dada, perut, punggung, serta kedua belah lengan Dr. Alex. Namun, setelah dilakukan analisis yang lebih mendalam mengenai pola, bentuk, ukuran, serta karakteristik gambaran lukanya, tim dokter forensik menyimpulkan bahwa rentetan luka di sekujur tubuh tersebut merupakan luka pasca kematian atau yang dikenal dalam dunia medis sebagai luka postmortem. Berdasarkan pola dan gambarannya, luka-luka luar tersebut diduga kuat merupakan bekas gigitan atau aktivitas dari serangga liar yang terjadi setelah korban sudah dalam kondisi meninggal dunia. Hal ini dinilai sangat wajar mengingat posisi jasad Dr. Alex berada di area semak belukar terbuka yang lembab, rimbun, dan penuh dengan ekosistem serangga dalam rentang waktu yang cukup lama sebelum akhirnya berhasil ditemukan. Sementara itu, beralih ke pemeriksaan bagian dalam tubuh korban, tim forensik melakukan pembedahan untuk melihat kondisi organ-organ vital Dr. Alex. Dari hasil pembedahan tersebut, tim forensik menemukan adanya kondisi pelebaran pembuluh darah yang cukup masif serta terjadinya pembendungan darah atau kongesti pada beberapa organ dalam korban.
Pembendungan atau kongesti ini biasanya mengindikasikan adanya kegagalan sirkulasi darah atau hambatan pada sistem pernapasan sesaat sebelum kematian terjadi. Kendati demikian, AKBP Rudi Samosir menegaskan bahwa rentetan temuan visual dari pemeriksaan luar dan pembedahan dalam ini ternyata belum cukup kuat untuk menyimpulkan secara mutlak apa yang menjadi penyebab utama berhentinya detak jantung sang dokter anestesi. Dinamika temuan di lapangan serta kondisi medis jenazah dokter Alex dinilai sangat kompleks, sehingga penyebab kematian korban diputuskan masih dalam status belum dapat ditentukan secara final pada fase pemeriksaan awal ini. Guna mendapatkan kepastian hukum yang berkekuatan tetap serta pembuktian ilmiah yang tidak terbantahkan di mata hukum, tim dokter forensik mengambil langkah medis lanjutan yang sangat krusial. Proses autopsi ini dipimpin oleh para ahli forensik papan atas dan senior di Indonesia. Di antaranya adalah Profesor Dr. Dedi Affandi, DFM, SP, FM, SUS, MK, MM, Mars, MH, Dr. Yoga Balian Firdaus, SH, SP, FM, serta Dr. Desi Marta Panjaitan, MH, SPFM. Mereka secara resmi telah mengambil sejumlah sampel cairan tubuh dan jaringan biologis dari jenazah Dr. Alex Christoloris. Sampel-sampel vital yang diambil meliputi cairan urin, sampel darah segar dari pembuluh darah besar, serta sebagian kecil dari jaringan organ dalam korban. Sampel biologis ini langsung dikirim di bawah pengawalan ketat untuk menjalani pemeriksaan laboratorium lanjutan yang sangat spesifik, yaitu uji histopatologi forensik untuk melihat kerusakan tingkat sel pada jaringan organ, serta uji toksikologi forensik untuk mendeteksi secara akurat keberadaan zat beracun, bahan kimia berbahaya, atau kandungan obat-obatan dengan dosis melebihi ambang batas aman di dalam tubuh korban. Dalam menjalankan proses investigasi medis yang rumit ini, Polda Riau tidak bekerja sendiri. Mereka telah melakukan koordinasi dan kolaborasi intensif dengan bidang laboratorium forensik atau Labfor guna memberikan dukungan teknis penuh terhadap ketepatan, validitas, dan akurasi pemeriksaan toksikologi. Pihak kepolisian berkomitmen penuh bahwa hasil dari pemeriksaan laboratorium lanjutan ini nantinya akan langsung disampaikan secara jujur dan transparan kepada publik begitu seluruh rangkaian pengujian zat kimia dan analisis sel selesai dikerjakan secara ilmiah. Polisi menegaskan bahwa mereka tidak akan terburu-buru mengambil kesimpulan sepihak atau berasumsi tanpa adanya bukti hitam di atas putih dari laboratorium forensik, demi menjaga integritas proses penyelidikan hukum. Berdasarkan estimasi waktu kematian yang dihitung secara cermat oleh tim dokter forensik, dengan melihat perkembangan kaku mayat, lebam mayat, serta penurunan suhu tubuh saat proses pemeriksaan luar dimulai, Dr. Alex Christoloris diperkirakan telah mengembuskan napas terakhirnya sekitar 12 hingga 24 jam sebelum proses autopsi di Rumah Sakit Bayangkara dilaksanakan. Perkiraan rentang waktu kematian ini dinilai sangat sinkron dan cocok dengan garis waktu atau timeline hilangnya korban dari lingkungan rumah sakit tempatnya bertugas. Sebagaimana yang telah dihimpun dari data penyelidikan kepolisian sebelumnya, dokter residen yang diketahui kelahiran Tanah Putih, Maluku, pada 29 Oktober 1985 ini dilaporkan menghilang secara misterius sejak Senin sore, 13 Juli 2026. Korban yang menempati sebuah kamar di mes dokter RSUD Tengku Raffian Siak sempat rekam oleh kamera pengawas atau CCTV rumah sakit sedang melangkah keluar dari area lingkungan rumah sakit seorang diri pada pukul 18.06 waktu Indonesia Barat. Saat itu, hari mulai beranjak gelap dan merupakan waktu pergantian shift tugas. Sejak petang itu, Dr. Alex tidak pernah kembali lagi ke mesnya. Rekan-rekan sejawat yang mulai cemas mencoba menghubungi nomor telepon selulernya, namun ponsel milik sang dokter sudah dalam keadaan mati total atau tidak aktif. Pihak rumah sakit bersama staf keamanan sempat melakukan pencarian intensif ke berbagai sudut mes dan rumah sakit sejak Senin malam hingga Selasa pagi,
sebelum akhirnya pencarian tersebut berakhir tragis dengan ditemukannya jasad korban oleh seorang petugas keamanan pada Selasa siang pukul 11.30 WIB di kawasan Semak Belukar Jalan Raja Kecik, Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Siak. Fakta lain yang menambah keharuan sekaligus menyisakan tanda tanya dalam kasus ini adalah masa tugas sang dokter di Kabupaten Siak yang tergolong masih seumur jagung. Dr. Alex Christoloris merupakan salah satu dokter residen yang tengah mengikuti program pendidikan dokter spesialis atau PPDS anestesi dari Fakultas Kedokteran Universitas Riau. Berdasarkan keterangan resmi dari pihak manajemen rumah sakit dan kepolisian, Dr. Alex baru saja mulai menjalani program residensinya di RSUD Tengku Raffian Siak sejak awal bulan Juli 2026. Hal ini berarti, sang dokter baru bertugas sekitar 1 pekan lamanya di lingkungan rumah sakit tersebut sebelum akhirnya ditemukan tewas secara mengenaskan di samping pagar tempatnya bekerja. Masa tugas yang sangat singkat ini membuat penyidik Satreskrim Polres Siak juga harus mendalami riwayat adaptasi korban selama berada di lingkungan baru, baik dalam aspek profesional kedokteran, beban kerja, maupun interaksi sosial harian dengan rekan-rekan kerja serta staf rumah sakit lainnya. Hingga saat ini, aparat kepolisian dari Polres Siak terus bekerja ekstra keras melakukan penyelidikan secara prosedural, profesional, dan penuh kehati-hatian. Penyidik terus bergerak di lapangan untuk mengumpulkan berbagai alat bukti baru yang relevan, menganalisis lebih detail rekaman kamera pengawas CCTV di rute-rute sekunder yang kemungkinan besar dilalui oleh korban setelah ia melangkah keluar dari gerbang rumah sakit, serta memeriksa keterangan secara maraton dari sejumlah saksi kunci, termasuk petugas keamanan yang pertama kali menemukan jasad korban, pihak manajemen RSUD Tengku Raffian Siak, hingga rekan sesama dokter residen yang sempat berinteraksi dengan korban di hari hilangnya. Dengan ditemukannya luka memar akibat kekerasan benda tumpul di bagian kepala serta luka berbentuk titik yang disertai pembengkakan di punggung tangan kiri Dr. Alex Christoloris, teka-teki kasus kematian ini kini semakin melebar ke berbagai arah kemungkinan spekulasi hukum. Apakah sang dokter residen anestesi ini merupakan korban dari sebuah tindak pidana kekerasan jalanan, pembunuhan berencana yang dilakukan oleh pihak tertentu, ataukah ada faktor medis personal dan psikologis lain yang melatar belakangi kematian mendadaknya di dalam Semak Belukar tersebut? Semua kemungkinan masih terbuka lebar di meja penyidik. Pihak kepolisian dari Polres Siak dan Polda Riau kembali mengeluarkan imbauan tegas kepada masyarakat luas, khususnya bagi para pengguna media sosial dan netizen, agar tetap tenang, menjaga situasi tetap kondusif, serta tidak menyebarkan spekulasi liar, asumsi-asumsi tak berdasar, atau informasi hoaks yang belum tentu kebenarannya terkait penyebab kematian Dr. Alex Christoloris. Pihak keluarga korban saat ini sedang dirundung duka yang sangat mendalam, dan penyebaran informasi yang keliru hanya akan menambah beban psikologis mereka. Kepolisian berkomitmen penuh untuk mengusut tuntas kasus kematian tragis sang dokter residen anestesi ini secara transparan, akuntabel, dan berbasis pada metode investigasi kejahatan ilmiah atau scientific crime investigation. Publik kini menaruh harapan yang sangat besar pada hasil akhir uji histopatologi dan toksikologi forensik dari Laboratorium Forensik Polda Riau, yang diharapkan mampu membuka kotak Pandora dan menguak tabir gelap di balik kematian misterius sang dokter muda demi tegaknya keadilan hukum yang sejati. Sebuah awan hitam duka cita yang teramat pekat kembali menyelimuti dunia kedokteran dan pelayanan kesehatan di tanah air, sekaligus memicu kegemparan luar biasa di tengah masyarakat Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Seorang dokter muda yang sedang berjuang menempuh program pendidikan dokter spesialis atau PPDS residen anestesi, Dr. Alex Christoloris, ditemukan meninggal dunia secara tragis dan misterius. Jasad sang dokter ditemukan terbujur kaku di balik rimbunnya Semak Belukar yang terletak tepat di samping pagar pembatas luar Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Tengku Raffian Siak. Penemuan jasad ini seketika menyisakan tanda tanya besar, teka-teki berlapis,
serta kecurigaan di benak publik maupun rekan sejawat medis. Bagaimana mungkin seorang dokter yang tengah berada dalam masa orientasi pendidikan spesialis mendadak hilang tanpa kabar dan ditemukan sudah tak bernyawa di area terisolasi luar rumah sakit tempatnya bertugas? Awalnya, saat jasad korban pertama kali dievakuasi, pihak kepolisian menyatakan bahwa secara kasat mata tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan fisik yang mencolok pada tubuh korban. Pernyataan awal ini sempat memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat mengenai penyebab kematian Dr. Alex. Namun, ketika jasad sang dokter dipindahkan ke meja autopsi dan diperiksa secara teliti oleh tim dokter forensik, tabir misteri ini justru semakin melebar. Hasil pemeriksaan sementara dari tim kedokteran forensik berbicara lain. Ditemukan sejumlah luka fisik krusial yang secara signifikan mengubah arah, fokus, dan metode penyelidikan yang tengah dilakukan oleh aparat kepolisian. Kasus ini tidak lagi dipandang sebagai penemuan mayat biasa, melainkan sebuah teka-teki medis dan hukum yang memerlukan pembuktian ilmiah tingkat tinggi. Perkembangan signifikan mengenai jalannya investigasi medis ini disampaikan secara resmi kepada awak media oleh Kepala Subbidang Penerangan Masyarakat atau Kasubit Penmas Bidang Hubungan Masyarakat Polda Riau, AKBP Rudi Samosir. Berdasarkan keterangan resmi yang dirilis, proses pemeriksaan menyeluruh terhadap jenazah dokter berusia 31 tahun tersebut telah rampung dilaksanakan di instalasi kedokteran forensik dan pemulasaran jenazah Rumah Sakit Bayangkara Pekanbaru. Pengujian forensik ini dilakukan dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi, melibatkan tim gabungan ahli yang terdiri dari Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan atau Kabidokes Polda Riau, Kasubid Dokpol Bidokes Polda Riau, serta dokter spesialis forensik Bidokes Polda Riau. Tidak hanya itu, proses ilmiah ini juga dibantu oleh para dokter residen dan dokter muda dari Fakultas Kedokteran Universitas Riau, serta didukung oleh teknisi forensik senior yang berpengalaman dalam menangani kasus-kasus kematian tidak wajar. AKBP Rudi Samosir membeberkan secara rinci bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sementara yang dilakukan oleh tim gabungan ahli tersebut, ditemukan fakta-fakta medis yang cukup mengejutkan pada tubuh Dr. Alex Christoloris. Fakta pertama yang menjadi sorotan utama tim penyidik adalah ditemukannya sebuah luka berbentuk titik yang disertai dengan adanya pembengkakan lokal pada bagian punggung tangan sebelah kiri korban. Temuan luka berbentuk titik ini langsung memicu kecurigaan kuat dan menjadi fokus analisis tim penyidik di lapangan. Mengapa luka titik dan pembengkakan ini menjadi sangat krusial? Karena di lokasi penemuan jasad korban sebelumnya, petugas kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa benda medis, yaitu beberapa ampul obat dan sebuah alat suntik yang terletak tidak jauh dari tubuh Dr. Alex. Hubungan kausalitas antara luka titik pembengkakan di tangan kiri dengan keberadaan alat suntik tersebut kini menjadi fokus utama penyelidikan laboratorium forensik. Penyidik ingin memastikan apakah luka berbentuk titik tersebut merupakan bekas tusukan jarum suntik yang dilakukan sebelum korban meninggal dunia. Kejutan medis tidak berhenti sampai di situ. Tim dokter forensik yang melakukan pemeriksaan luar juga menemukan bukti kekerasan fisik lain yang sebelumnya sama sekali tidak terdeteksi saat olah tempat kejadian perkara atau TKP awal di lapangan. Di bagian kepala Dr. Alex, tim dokter menemukan adanya luka memar yang cukup jelas. Berdasarkan analisis medis visual terhadap jaringan kulit, peredaran darah bawah kulit, dan struktur otot di area kepala tersebut, tim forensik memastikan bahwa luka memar itu disebabkan oleh adanya benturan atau kekerasan dari benda tumpul. Munculnya memar akibat kekerasan benda tumpul di area kepala ini langsung mematahkan asumsi awal yang beredar di masyarakat bahwa korban meninggal secara tenang tanpa adanya kontak fisik keras sebelum ia meregang nyawa di dalam semak belukar. Pertanyaan besar pun muncul. Apakah memar di kepala ini akibat terjatuh secara tidak sengaja, ataukah ada benturan sengaja yang melibatkan pihak lain sebelum korban kehilangan kesadaran?
Selain menemukan luka memar di kepala dan luka titik pembengkakan di tangan kiri, tim forensik Rumah Sakit Bayangkara Pekanbaru juga mendeteksi adanya sejumlah luka lain yang tersebar di beberapa bagian tubuh korban. Luka-luka luar tersebut ditemukan di area leher, dada, perut, punggung, serta kedua belah lengan Dr. Alex. Namun, setelah dilakukan analisis yang lebih mendalam mengenai pola, bentuk, ukuran, serta karakteristik gambaran lukanya, tim dokter forensik menyimpulkan bahwa rentetan luka di sekujur tubuh tersebut merupakan luka pasca kematian atau yang dikenal dalam dunia medis sebagai luka postmortem. Berdasarkan pola dan gambarannya, luka-luka luar tersebut diduga kuat merupakan bekas gigitan atau aktivitas dari serangga liar yang terjadi setelah korban sudah dalam kondisi meninggal dunia. Hal ini dinilai sangat wajar mengingat posisi jasad Dr. Alex berada di area semak belukar terbuka yang lembab, rimbun, dan penuh dengan ekosistem serangga dalam rentang waktu yang cukup lama sebelum akhirnya berhasil ditemukan. Sementara itu, beralih ke pemeriksaan bagian dalam tubuh korban, tim forensik melakukan pembedahan untuk melihat kondisi organ-organ vital Dr. Alex. Dari hasil pembedahan tersebut, tim forensik menemukan adanya kondisi pelebaran pembuluh darah yang cukup masif serta terjadinya pembendungan darah atau kongesti pada beberapa organ dalam korban. Pernapasan sesaat sebelum kematian terjadi. Kendati demikian, AKBP Rudi Samosir menegaskan bahwa rentetan temuan visual dari pemeriksaan luar dan pembedahan dalam ini ternyata belum cukup kuat untuk menyimpulkan secara mutlak apa yang menjadi penyebab utama berhentinya detak jantung sang dokter anestesi. Dinamika temuan di lapangan serta kondisi medis jenazah dokter Alex dinilai sangat kompleks, sehingga penyebab kematian korban diputuskan masih dalam status belum dapat ditentukan secara final pada fase pemeriksaan awal ini. Guna mendapatkan kepastian hukum yang berkekuatan tetap serta pembuktian ilmiah yang tidak terbantahkan di mata hukum, tim dokter forensik mengambil langkah medis lanjutan yang sangat krusial. Proses autopsi ini dipimpin oleh para ahli forensik papan atas dan senior di Indonesia. Di antaranya adalah Profesor Dr. Dedi Affandi, DFM, SP, FM, SUS, M.K., MM, Mars, MH, Dr. Yoga Balian Firdaus, SH, SP, FM, serta Dr. Desi Marta Panjaitan, MH, SP, FM. Mereka secara resmi telah mengambil sejumlah sampel cairan tubuh dan jaringan biologis dari jenazah Dr. Alex Christoloris. Sampel-sampel vital yang diambil meliputi cairan urin, sampel darah segar dari pembuluh darah besar, serta sebagian kecil dari jaringan organ dalam korban. Sampel biologis ini langsung dikirim di bawah pengawalan ketat untuk menjalani pemeriksaan laboratorium lanjutan yang sangat spesifik, yaitu uji histopatologi forensik untuk melihat kerusakan tingkat sel pada jaringan organ, serta uji toksikologi forensik untuk mendeteksi secara akurat keberadaan zat beracun, bahan kimia berbahaya, atau kandungan obat-obatan dengan dosis. Menjalankan proses investigasi medis yang rumit ini, Polda Riau tidak bekerja sendiri. Mereka telah melakukan koordinasi dan kolaborasi intensif dengan bidang laboratorium forensik atau Labfor guna memberikan dukungan teknis penuh terhadap ketepatan, validitas, dan akurasi pemeriksaan toksikologi. Pihak kepolisian berkomitmen penuh bahwa hasil dari pemeriksaan laboratorium lanjutan ini nantinya akan langsung disampaikan secara jujur dan transparan kepada publik begitu seluruh rangkaian pengujian zat kimia dan analisis sel selesai dikerjakan secara ilmiah. Polisi menegaskan bahwa mereka tidak akan terburu-buru mengambil kesimpulan sepihak atau berasumsi tanpa adanya bukti hitam di atas putih dari laboratorium forensik, demi menjaga integritas proses penyelidikan hukum. Berdasarkan estimasi waktu kematian yang dihitung secara cermat oleh tim dokter forensik, dengan melihat perkembangan kaku mayat, lebam mayat, serta penurunan suhu tubuh saat proses pemeriksaan luar dimulai,
Dr. Alex Christoloris diperkirakan telah mengembuskan napas terakhirnya sekitar 12 hingga 24 jam sebelum proses autopsi di Rumah Sakit Bayangkara dilaksanakan. Perkiraan rentang waktu kematian ini dinilai sangat sinkron dan cocok dengan garis waktu atau timeline hilangnya korban dari lingkungan rumah sakit tempatnya bertugas. Sebagaimana yang telah dihimpun dari data penyelidikan kepolisian sebelumnya, dokter residen yang diketahui kelahiran Tanah Putih, Maluku, pada 29 Oktober 1985 ini dilaporkan menghilang secara misterius sejak Senin sore, 13 Juli 2026. Korban yang menempati sebuah kamar di mes dokter RSUD Tengku Raffian Siak sempat rekam oleh kamera pengawas atau CCTV rumah sakit sedang melangkah keluar dari area lingkungan rumah sakit seorang diri pada pukul 18.06 waktu Indonesia Barat. Saat itu, hari mulai beranjak gelap dan merupakan waktu pergantian shift tugas. Sejak petang itu, Dr. Alex tidak pernah kembali lagi ke mesnya. Rekan-rekan sejawat yang mulai cemas mencoba menghubungi nomor telepon selulernya, namun ponsel milik sang dokter sudah dalam keadaan mati total atau tidak aktif. Pihak rumah sakit bersama staf keamanan sempat melakukan pencarian intensif ke berbagai sudut mes dan rumah sakit sejak Senin malam hingga Selasa pagi, sebelum akhirnya pencarian tersebut berakhir tragis dengan ditemukannya jasad korban oleh seorang petugas keamanan pada Selasa siang pukul 11.30 WIB di kawasan Semak Belukar Jalan Raja Kecik, Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Siak. Fakta lain yang menambah keharuan sekaligus menyisakan tanda tanya dalam kasus ini adalah masa tugas sang dokter di Kabupaten Siak yang tergolong masih seumur jagung. Dr. Alex Christoloris merupakan salah satu dokter residen yang tengah mengikuti program pendidikan dokter spesialis atau PPDS anestesi dari Fakultas Kedokteran Universitas Riau. Berdasarkan keterangan resmi dari pihak manajemen rumah sakit dan kepolisian, Dr. Alex baru saja mulai menjalani program residensinya di RSUD Tengku Raffian Siak sejak awal bulan Juli 2026. Hal ini berarti, sang dokter baru bertugas sekitar 1 pekan lamanya di lingkungan rumah sakit tersebut sebelum akhirnya ditemukan tewas secara mengenaskan di samping pagar tempatnya bekerja. Masa tugas yang sangat singkat ini membuat penyidik Satreskrim Polres Siak juga harus mendalami riwayat adaptasi korban selama berada di lingkungan baru, baik dalam aspek profesional kedokteran, beban kerja, maupun interaksi sosial harian dengan rekan-rekan kerja serta staf rumah sakit lainnya. Hingga saat ini, aparat kepolisian dari Polres Siak terus bekerja ekstra keras melakukan penyelidikan secara prosedural, profesional, dan penuh kehati-hatian. Penyidik terus bergerak di lapangan untuk mengumpulkan berbagai alat bukti baru yang relevan, menganalisis lebih detail rekaman kamera pengawas CCTV di rute-rute sekunder yang kemungkinan besar dilalui oleh korban setelah ia melangkah keluar dari gerbang rumah sakit, serta memeriksa keterangan secara maraton dari sejumlah saksi kunci, termasuk petugas keamanan yang pertama kali menemukan jasad korban, pihak manajemen RSUD Tengku Raffian Siak, hingga rekan sesama dokter residen yang sempat berinteraksi dengan korban di hari hilangnya. Dengan ditemukannya luka memar akibat kekerasan benda tumpul di bagian kepala serta luka berbentuk titik yang disertai pembengkakan di punggung tangan kiri Dr. Alex Christoloris, teka-teki kasus kematian ini kini semakin melebar ke berbagai arah kemungkinan spekulasi hukum. Apakah sang dokter residen anestesi ini merupakan korban dari sebuah tindak pidana kekerasan jalanan, pembunuhan berencana yang dilakukan oleh pihak tertentu, ataukah ada faktor medis personal dan psikologis lain yang melatar belakangi kematian mendadaknya di dalam semak belukar tersebut? Semua kemungkinan masih terbuka lebar di meja penyidik. Pihak kepolisian dari Polres Siak dan Polda Riau kembali mengeluarkan imbauan tegas kepada masyarakat luas, khususnya bagi para pengguna media sosial dan netizen, agar tetap tenang, menjaga situasi tetap kondusif, serta tidak menyebarkan spekulasi liar, asumsi-asumsi tak berdasar, atau informasi hoaks yang belum tentu kebenarannya terkait penyebab kematian Dr. Alex Christoloris.
Pihak keluarga korban saat ini sedang dirundung duka yang sangat mendalam, dan penyebaran informasi yang keliru hanya akan menambah beban psikologis mereka. Kepolisian berkomitmen penuh untuk mengusut tuntas kasus kematian tragis sang dokter residen anestesi ini secara transparan, akuntabel, dan berbasis pada metode investigasi kejahatan ilmiah atau scientific crime investigation. Publik kini menaruh harapan yang sangat besar pada hasil akhir uji histopatologi dan toksikologi forensik dari Laboratorium Forensik Polda Riau, yang diharapkan mampu membuka kotak Pandora dan menguak tabir gelap di balik kematian misterius sang dokter muda demi tegaknya keadilan hukum yang sejati. Sebuah awan hitam duka cita yang teramat pekat kembali menyelimuti dunia kedokteran dan pelayanan kesehatan di tanah air, sekaligus memicu kegemparan luar biasa di tengah masyarakat Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Seorang dokter muda yang sedang berjuang menempuh program pendidikan dokter spesialis atau PPDS residen anestesi, Dr. Alex Cristoloris, sang dokter ditemukan terbujur kaku di balik rimbunnya semak belukar yang terletak tepat di samping pagar pembatas luar Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Tengku Rafian Siak. Penemuan jasad ini seketika menyisakan tanda tanya besar, teka-teki berlapis, serta kecurigaan di benak publik maupun rekan sejawat medis. Bagaimana mungkin seorang dokter yang tengah berada dalam masa orientasi pendidikan spesialis mendadak hilang tanpa kabar dan ditemukan sudah tak bernyawa di area terisolasi luar rumah sakit tempatnya bertugas? Awalnya, saat jasad korban pertama kali dievakuasi, pihak kepolisian menyatakan bahwa secara kasat mata tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan fisik yang mencolok pada tubuh korban. Pernyataan awal ini sempat memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat mengenai penyebab kematian Dr. Alex. Namun, ketika jasad sang dokter dipindahkan ke meja autopsi dan diperiksa secara teliti oleh tim dokter forensik, tabir misteri ini justru semakin melebar. Hasil pemeriksaan sementara dari tim kedokteran forensik berbicara lain. Ditemukan sejumlah luka fisik krusial yang secara signifikan mengubah arah, fokus, dan metode penyelidikan yang tengah dilakukan oleh aparat kepolisian. Kasus ini tidak lagi dipandang sebagai penemuan mayat biasa, melainkan sebuah teka-teki medis dan hukum yang memerlukan pembuktian ilmiah tingkat tinggi. Perkembangan signifikan mengenai jalannya investigasi medis ini disampaikan secara resmi kepada awak media oleh Kepala Subbidang Penerangan Masyarakat atau Kasubit Penmas Bidang Hubungan Masyarakat Polda Riau, AKBP Rudi Samosir. Berdasarkan keterangan resmi yang dirilis, proses pemeriksaan menyeluruh terhadap jenazah dokter berusia 31 tahun tersebut telah rampung dilaksanakan di instalasi kedokteran forensik dan pemulasaran jenazah Rumah Sakit Bayangkara Pekanbaru. Pengujian forensik ini dilakukan dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi, melibatkan tim gabungan ahli yang terdiri dari Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan atau Kabidokes Polda Riau, Kasubid Dokpol Bidokes Polda Riau, serta dokter spesialis forensik Bidokes Polda Riau. Tidak hanya itu, proses ilmiah ini juga dibantu oleh para dokter residen dan dokter muda dari Fakultas Kedokteran Universitas Riau, serta didukung oleh teknisi forensik senior yang berpengalaman dalam menangani kasus-kasus kematian tidak wajar. AKBP Rudi Samosir membeberkan secara rinci bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sementara yang dilakukan oleh tim gabungan ahli tersebut, ditemukan fakta-fakta medis yang cukup mengejutkan pada tubuh Dr. Alex Cristoloris. Fakta pertama yang menjadi sorotan utama tim penyidik adalah ditemukannya sebuah luka berbentuk titik yang disertai dengan adanya pembengkakan lokal pada bagian punggung tangan sebelah kiri korban. Temuan luka berbentuk titik ini langsung memicu kecurigaan kuat dan menjadi fokus analisis tim penyidik di lapangan. Mengapa luka titik dan pembengkakan ini menjadi sangat krusial? Karena di lokasi penemuan jasad korban sebelumnya, petugas kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa benda medis, yaitu beberapa ampul obat dan sebuah alat suntik yang terletak tidak jauh dari tubuh Dr. Alex.
Hubungan kausalitas antara luka titik pembengkakan di tangan kiri dengan keberadaan alat suntik tersebut kini menjadi fokus utama penyelidikan laboratorium forensik. Penyidik ingin memastikan apakah luka berbentuk titik tersebut merupakan bekas tusukan jarum suntik yang dilakukan sebelum korban meninggal dunia. Kejutan medis tidak berhenti sampai di situ. Tim dokter forensik yang melakukan pemeriksaan luar juga menemukan bukti kekerasan fisik lain yang sebelumnya sama sekali tidak terdeteksi saat olah tempat kejadian perkara atau TKP awal di lapangan. Di bagian kepala Dr. Alex, tim dokter menemukan adanya luka memar yang cukup jelas. Berdasarkan analisis medis visual terhadap jaringan kulit, peredaran darah bawah kulit, dan struktur otot di area kepala tersebut, tim forensik memastikan bahwa luka memar itu disebabkan oleh adanya benturan atau kekerasan dari benda tumpul. Munculnya memar akibat kekerasan benda tumpul di area kepala ini langsung mematahkan asumsi awal yang beredar di masyarakat bahwa korban meninggal secara tenang tanpa adanya kontak fisik keras sebelum ia meregang nyawa di dalam semak belukar. Pertanyaan besar pun muncul. Apakah memar di kepala ini akibat terjatuh secara tidak sengaja, ataukah ada benturan sengaja yang melibatkan pihak lain sebelum korban kehilangan kesadaran? Selain menemukan luka memar di kepala dan luka titik pembengkakan di tangan kiri, tim forensik Rumah Sakit Bayangkara Pekanbaru juga mendeteksi adanya sejumlah luka lain yang tersebar di beberapa bagian tubuh korban. Luka-luka luar tersebut ditemukan di area leher, dada, perut, punggung, serta kedua belah lengan Dr. Alex. Namun, setelah dilakukan analisis yang lebih mendalam mengenai pola, bentuk, ukuran, serta karakteristik gambaran lukanya, tim dokter forensik menyimpulkan bahwa rentetan luka di sekujur tubuh tersebut merupakan luka pasca kematian atau yang dikenal dalam dunia medis sebagai luka postmortem. Berdasarkan pola dan gambarannya, luka-luka luar tersebut diduga kuat merupakan bekas gigitan atau aktivitas dari serangga liar yang terjadi setelah korban sudah dalam kondisi meninggal dunia. Hal ini dinilai sangat wajar mengingat posisi jasad Dr. Alex berada di area semak belukar terbuka yang lembab, rimbun, dan penuh dengan ekosistem serangga dalam rentang waktu yang cukup lama sebelum akhirnya berhasil ditemukan. Sementara itu, beralih ke pemeriksaan bagian dalam tubuh korban, tim forensik melakukan pembedahan untuk melihat kondisi organ-organ vital Dr. Alex. Dari hasil pembedahan tersebut, tim forensik menemukan adanya kondisi pelebaran pembuluh darah yang cukup masif serta terjadinya pembendungan darah atau kongesti pada beberapa organ dalam korban. Pembendungan atau kongesti ini biasanya mengindikasikan adanya kegagalan sirkulasi darah atau hambatan pada sistem pernapasan sesaat sebelum kematian terjadi. Kendati demikian, AKBP Rudi Samosir menegaskan bahwa rentetan temuan visual dari pemeriksaan luar dan pembedahan dalam ini ternyata belum cukup kuat untuk menyimpulkan secara mutlak apa yang menjadi penyebab utama berhentinya detak jantung sang dokter anestesi. Dinamika temuan di lapangan serta kondisi medis jenazah dokter Alex dinilai sangat kompleks, sehingga penyebab kematian korban diputuskan masih dalam status belum dapat ditentukan secara final pada fase pemeriksaan awal ini. Guna mendapatkan kepastian hukum yang berkekuatan tetap serta pembuktian ilmiah yang tidak terbantahkan di mata hukum, tim dokter forensik mengambil langkah medis lanjutan yang sangat krusial. Proses autopsi ini dipimpin oleh para ahli forensik papan atas dan senior di Indonesia. Di antaranya adalah Profesor Dr. Dedi Affandi, DFM, SP, FM, SUS, MK, MM, Mars, MH, Dr. Yoga Balian Firdaus, SH, SP, FM, serta Dr. Desi Marta Panjaitan, MH, SP, FM. Mereka secara resmi telah mengambil sejumlah sampel cairan tubuh dan jaringan biologis dari jenazah Dr. Alex Christoloris. Sampel-sampel vital yang diambil meliputi cairan urin, sampel darah segar dari pembuluh darah besar, serta sebagian kecil dari jaringan organ dalam korban.
Sampel biologis ini langsung dikirim di bawah pengawalan ketat untuk menjalani pemeriksaan laboratorium lanjutan yang sangat spesifik, yaitu uji histopatologi forensik untuk melihat kerusakan tingkat sel pada jaringan organ, serta uji toksikologi forensik untuk mendeteksi secara akurat keberadaan zat beracun, bahan kimia berbahaya, atau kandungan obat-obatan dengan dosis melebihi ambang batas aman di dalam tubuh korban. Dalam menjalankan proses investigasi medis yang rumit ini, Polda Riau tidak bekerja sendiri. Mereka telah melakukan koordinasi dan kolaborasi intensif dengan bidang laboratorium forensik atau Labfor guna memberikan dukungan teknis penuh terhadap ketepatan, validitas, dan akurasi pemeriksaan toksikologi. Pihak kepolisian berkomitmen penuh bahwa hasil dari pemeriksaan laboratorium lanjutan ini nantinya akan langsung disampaikan secara jujur dan transparan kepada publik begitu seluruh rangkaian pengujian zat kimia dan analisis sel selesai dikerjakan secara ilmiah. Polisi menegaskan bahwa mereka tidak akan terburu-buru mengambil kesimpulan sepihak atau berasumsi tanpa adanya bukti hitam di atas putih dari laboratorium forensik, demi menjaga integritas proses penyelidikan hukum. Berdasarkan estimasi waktu kematian yang dihitung secara cermat oleh tim dokter forensik, dengan melihat perkembangan kaku mayat, lebam mayat, serta penurunan suhu tubuh saat proses pemeriksaan luar dimulai, Dr. Alex Christoloris diperkirakan telah mengembuskan napas terakhirnya sekitar 12 hingga 24 jam sebelum proses autopsi di Rumah Sakit Bayangkara dilaksanakan. Perkiraan rentang waktu kematian ini dinilai sangat sinkron dan cocok dengan garis waktu atau timeline hilangnya korban dari lingkungan rumah sakit tempatnya bertugas. Sebagaimana yang telah dihimpun dari data penyelidikan kepolisian sebelumnya, dokter residen yang diketahui kelahiran Tanah Putih, Maluku, pada 29 Oktober 1985 ini dilaporkan menghilang secara misterius sejak Senin sore, 13 Juli 2026. Korban yang menempati sebuah kamar di Mes Dokter RSUD Tengku Raffian Siak sempat rekam oleh kamera pengawas atau CCTV rumah sakit sedang melangkah keluar dari area lingkungan rumah sakit seorang diri pada pukul 18.06 waktu Indonesia Barat. Saat itu, hari mulai beranjak gelap dan merupakan waktu pergantian shift tugas. Sejak petang itu, Dr. Alex tidak pernah kembali lagi ke mesnya. Rekan-rekan sejawat yang mulai cemas mencoba menghubungi nomor telepon selulernya, namun ponsel milik sang dokter sudah dalam keadaan mati total atau tidak aktif. Pihak rumah sakit bersama staf keamanan sempat melakukan pencarian intensif ke berbagai sudut mes dan rumah sakit sejak Senin malam hingga Selasa pagi, sebelum akhirnya pencarian tersebut berakhir tragis dengan ditemukannya jasad korban oleh seorang petugas keamanan pada Selasa siang pukul 11.30 WIB di kawasan Semak Belukar Jalan Raja Kecik, Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Siak. Fakta lain yang menambah keharuan sekaligus menyisakan tanda tanya dalam kasus ini adalah masa tugas sang dokter di Kabupaten Siak yang tergolong masih seumur jagung. Dr. Alex Christoloris merupakan salah satu dokter residen yang tengah mengikuti program pendidikan dokter spesialis atau PPDS anestesi dari Fakultas Kedokteran Universitas Riau. Berdasarkan keterangan resmi dari pihak manajemen rumah sakit dan kepolisian, Dr. Alex baru saja mulai menjalani program residensinya di RSUD Tengku Raffian Siak sejak awal bulan Juli 2026. Hal ini berarti, sang dokter baru bertugas sekitar 1 pekan lamanya di lingkungan rumah sakit tersebut sebelum akhirnya ditemukan tewas secara mengenaskan di samping pagar tempatnya bekerja. Masa tugas yang sangat singkat ini membuat penyidik Satreskrim Polres Siak juga harus mendalami riwayat adaptasi korban selama berada di lingkungan baru, baik dalam aspek profesional kedokteran, beban kerja, maupun interaksi sosial harian dengan rekan-rekan kerja serta staf rumah sakit lainnya. Hingga saat ini, aparat kepolisian dari Polres Siak terus bekerja ekstra keras melakukan penyelidikan secara prosedural, profesional, dan penuh kehati-hatian. Penyidik terus bergerak di lapangan untuk mengumpulkan berbagai alat bukti baru yang relevan,
menganalisis lebih detail rekaman kamera pengawas CCTV di rute-rute sekunder yang kemungkinan besar dilalui oleh korban setelah ia melangkah keluar dari gerbang rumah sakit, serta memeriksa keterangan secara maraton dari sejumlah saksi kunci, termasuk petugas keamanan yang pertama kali menemukan jasad korban, pihak manajemen RSUD Tengku Raffian Siak, hingga rekan sesama dokter residen yang sempat berinteraksi dengan korban di hari hilangnya. Dengan ditemukannya luka memar akibat kekerasan benda tumpul di bagian kepala serta luka berbentuk titik yang disertai pembengkakan di punggung tangan kiri Dr. Alex Christoloris, teka-teki kasus kematian ini kini semakin melebar ke berbagai arah kemungkinan spekulasi hukum. Apakah sang dokter residen anestesi ini merupakan korban dari sebuah tindak pidana kekerasan jalanan, pembunuhan berencana yang dilakukan oleh pihak tertentu, ataukah ada faktor medis personal dan psikologis lain yang melatar belakangi kematian mendadaknya di dalam semak belukar tersebut? Semua kemungkinan masih terbuka lebar di meja penyidik. Pihak kepolisian dari Polres Siak dan Polda Riau kembali mengeluarkan imbauan tegas kepada masyarakat luas, khususnya bagi para pengguna media sosial dan netizen, agar tetap tenang, menjaga situasi tetap kondusif, serta tidak menyebarkan spekulasi liar, asumsi-asumsi tak berdasar, atau informasi hoaks yang belum tentu kebenarannya terkait penyebab kematian Dr. Alex Christoloris. Pihak keluarga korban saat ini sedang dirundung duka yang sangat mendalam, dan penyebaran info penuh untuk mengusut tuntas kasus kematian tragis sang dokter residen anestesi ini secara transparan, akuntabel, dan berbasis pada metode investigasi kejahatan ilmiah atau scientific crime investigation. Publik kini menaruh harapan yang sangat besar pada hasil akhir uji histopatologi dan toksikologi forensik dari Laboratorium Forensik Polda Riau, yang diharapkan mampu membuka kotak Pandora dan menguak tabir gelap di balik kematian misterius sang dokter muda demi tegaknya keadilan hukum yang sejati. Sebuah awan hitam duka cita yang teramat pekat kembali menyelimuti dunia kedokteran dan pelayanan kesehatan di tanah air, sekaligus memicu kegemparan luar biasa di tengah masyarakat Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Sedang berjuang menempuh program pendidikan dokter spesialis atau PPDS. Pernyataan awal ini sempat memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat mengenai penyebab kematian dokter misterius. Namun, ketika jasad sang dokter dipindahkan ke meja autopsi dan diperiksa secara teliti oleh tim dokter forensik, tabir misteri ini justru semakin melebar. RSUD Tengku Raffian Siak. Hasil pemeriksaan sementara dari jasad ini seketika menyisakan tanda tanya besar, teka-teki berlapis, sejumlah luka fisik krusial yang secara signifikan mengubah sejawat medis, fokus, dan metode penyelidikan yang tengah dilakukan yang tengah berada dalam masa orientasi pendidikan spesialis. Kasus ini tidak lagi dipandang sebagai penemuan mayat tak bernyawa di area terisolasi luar rumah sakit tempatnya bertugas, memerlukan pembuktian ilmiah tingkat tinggi. Saat jasad korban pertama kali dievakuasi mengenai jalannya investigasi medis bahwa secara kasat mata tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan fisik bidang penerangan masyarakat pada tubuh korban. Penmas bidang hubungan masyarakat Polda Riau ini sempat memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat berdasarkan keterangan kematian Dr. Alex. Proses pemeriksaan menyeluruh terhadap jenazah sang dokter dipindahkan ke meja autopsi dan diperiksa secara teliti oleh instalasi kedokteran forensik, tabir pemulasaran jenazah rumah sakit Bayangkara Pekanbaru. Hasil pemeriksaan sementara dari forensik ini dilakukan dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi, ditemukan sejumlah luka fisik krusial yang secara kepala bidang kedokteran dan kesehatan atau Kabidokes Polda Riau, penyelidikan yang tengah dilakukan oleh aparat kepolisian serta dokter spesialis forensik. Kasus ini tidak lagi dipandang sebagai penemuan mayat biasa. Tidak hanya itu, melainkan sebuah teka-teki ini juga dibantu oleh para dokter residen dan dokter muda dari Fakultas Kedokteran Universitas Riau, signifikan mengenai jalannya investigasi forensik ini disampaikan secara resmi kepada awak media oleh Kepala Bidang Penerangan Masyarakat atau AKBP Rudi Samosir membeberkan secara rinci bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan
sementara yang dilakukan oleh tim gabungan berdasarkan keterangan resmi yang dirilis, ditemukan fakta-fakta medis pemeriksaan menyeluruh terhadap jenazah Dr. Berusia 31 tahun tersebut telah rampung dilaksanakan yang menjadi sorotan utama tim forensik adalah ditemukannya sebuah rumah berbentuk bayangkara yang disertai dengan adanya pembengkakan lokal pada bagian ini dilakukan dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi, melibatkan tim gabungan ahli yang terdiri dari kepala bidang kedokteran dan kesehatan menjadi fokus analisis penyidik di lapangan. Kasubid Bidokes Polda Riau serta dokter spesialis menjadi sangat krusial Polda Riau. Karena di lokasi penemuan jasad korban sebelumnya, proses ilmiah petugas kepolisian berhasil mengamankan residen dan dokter benda dari Fakultas Kedokteran Universitas Riau obat dan sebuah alat suntik yang terletak tidak jauh senior yang berpengalaman dalam menangani kasus-kasus kematian tidak wajar antara luka titik pembengkakan di tangan kiri dengan keberadaan alat suntik bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sementara yang dilakukan laboratorium forensik tersebut. Penyidik ini memastikan apakah luka berbentuk pada tubuh dokter merupakan bekas tusukan jarum suntik yang dilakukan pertama yang menjadi sorotan utama tim penyidik adalah ditemukannya sebuah luka berbentuk titik yang disertai dengan adanya pembengkakan lokal pada bagian punggung pemeriksaan luar juga menemukan bukti kekerasan fisik lain yang sebelumnya berbentuk titik ini tidak terdeteksi memicu kecurigaan kuat dan menjadi fokus analisis awal di lapangan. Di bagian kepala dokter Alex dan pembengkakan tim dokter menjadi sangat adanya luka memar yang cukup karena jelas. Di lokasi penemuan jasad korban sebelumnya, berdasarkan analisis petugas medis kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa benda bawah kulit, yaitu dan beberapa otot di area dan kepala tersebut. Alat suntik yang terletak tidak jauh memastikan bahwa luka memar itu disebabkan oleh adanya benturan atau kausalitas antara luka titik pembengkakan di tangan kiri dengan keberadaan kekerasan benda tumpul di area kepala ini langsung menyelidikkan asumsi awal yang beredar di masyarakat bahwa korban meninggal memastikan apakah luka berbentuk titik fisik keras merupakan bekas tusukan jarum di dalam semak yang dilakukan sebelum korban meninggal dunia. Pertanyaan besar pun muncul. Kejutan medis tidak berhenti di kepala ini akibat terjatuh secara tidak sengaja. Tim dokter forensik yang melakukan pemeriksaan luar yang menyebabkan pihak lain sebelum korban kehilangan kesadaran sama sekali tidak terdeteksi menemukan luka memar di kepala dan luka titik pembengkakan di tangan di lapangan. Tim forensik di bagian kepala dokter Alex juga mendeteksi adanya luka lain yang tersebar di beberapa bagian tubuh korban. Berdasarkan analisis medis visual terhadap jaringan di area leher, peredaran darah bawah kulit, perut, dan struktur otot di area kepala tersebut, lengan dokter tim forensik memastikan bahwa luka memar itu setelah dilakukan analisis yang lebih mendalam mengenai pola dari benda tumpul. Ukuran, munculnya memar akibat kekerasan lukanya, tumpul di area kepala forensik langsung mematahkan asumsi awal yang beredar di masyarakat bahwa korban meninggal secara tenang tanpa yang dikenal dalam fisik medis sebelum ia meregang nyawa di dalam semak belukar. Berdasarkan pola dan gambarannya, pertanyaan besar pun luka-luka luar tersebut diduga memar di kepala ini akibat terjatuh secara tidak dari serangga liar yang terjadi ada benturan sengaja yang dalam kondisi meninggal sebelum korban kehilangan kesadaran. Hal ini dinilai sangat wajar mengingat posisi jasad di kepala dan berada di area semak belukar terbuka yang lembab. Tim forensik rumah sakit Bayangkara Pekanbaru juga mendeteksi adanya sejumlah luka lain yang tersebar di beberapa bagian tubuh korban. Luka-luka luar tersebut ditemukan di area leher, bagian dalam tubuh korban, perut. Tim forensik melakukan pembedahan kedua belah lengan kondisi organ-organ vital Dr. Alex. Setelah dilakukan dari hasil pembedahan mendalam mengenai pola, tim forensik menemukan adanya kondisi pelebaran pembuluh darah, gambaran lukanya, serta terjadinya pembendungan darah atau rentetan luka pada beberapa organ dalam korban. Merupakan luka pasca kematian, pembendungan yang dikenal dalam dunia biasanya mengindikasikan adanya kegagalan sirkulasi darah atau berdasarkan pola dan gambarannya. Sesaat luka-luka luar tersebut diduga kuat merupakan bekas gigitan atau aktivitas dari serangga liar yang menegaskan bahwa rentetan temuan visual dari pemeriksaan luar dan pembedahan dalam ini ternyata dinilai sangat wajar mengingat posisi jasad Dr. Alex berada di area semak belukar terbuka yang detak jantung, rimbun, dokter anestesi, dan penuh dengan ekosistem serangga temuan di lapangan serta kondisi medis sebelum akhirnya berhasil ditemukan. Alex dinilai sangat kompleks. Beralih ke pemeriksaan bagian dalam tubuh korban, masih dalam status forensik belum melakukan pembedahan secara final pada fase organ-organ vital Dr. Alex.
Guna mendapatkan dari hasil pembedahan tersebut, berkekuatan tetap tim serta forensik menemukan yang adanya tidak kondisi pelebaran terbantahkan pembuluh di mata darah hukum, yang cukup masif tim serta dokter forensik terjadinya mengambil pembendulan langkah darah medis atau lanjutan kongesti yang sangat pada beberapa krusial. organ dalam korban. Proses autopsi ini dipimpin oleh Pembendungan para atau ahli kongesti forensik ini papan biasanya atas dan mengindikasikan senior di adanya Indonesia. kegagalan Di sirkulasi antaranya darah adalah adalah Profesor pada Dr. sistem Dr. Dedi pernapasan Afandi sesaat sebelum kematian terjadi. SP. Kendati demikian, AKBP Rudi Samosir Sus. menegaskan bahwa rentetan M. temuan visual K. dari pemeriksaan MM. luar dan pembedahan Mas. dalam ini MH. ternyata belum Dr. cukup Yoga kuat Balian untuk Firdaus. menyimpulkan secara SH. mutlak apa yang menjadi SP. penyebab utama M. berhentinya serta detak Dr. jantung Desi sang Marta dokter Panjaitan. anestesi. MH. Dinamika SP. temuan di FM. lapangan serta kondisi Mereka medis secara resmi jenazah telah dokter mengambil sejumlah sampel cairan tubuh Alex dan dinilai jaringan sangat biologis dari jenazah sehingga dokter penyebab Alex kematian korban Christoloris diputuskan masih dalam status Sampel-sampel belum dapat vital yang ditentukan diambil secara meliputi final cairan pada urin, fase pemeriksaan sampel awal darah segar ini, dari pembuluh darah besar guna mendapatkan serta kepastian sebagian hukum kecil yang dari berkekuatan jaringan tetap organ serta dalam pembuktian korban. ilmiah yang tidak terbantahkan di Sampel mata hukum. biologis ini Tim langsung dokter dikirim forensik di bawah mengambil pengawalan langkah ketat medis untuk lanjutan menjalani yang pemeriksaan sangat laboratorium lanjutan yang sangat Proses spesifik, autopsi ini yaitu dipimpin uji oleh para ahli histopatologi forensik papan untuk atas melihat dan senior kerusakan di tingkat Indonesia sel pada jaringan Di organ, antaranya adalah serta Profesor uji toksikologi Dr. forensik Dedi untuk Afandi mendeteksi secara akurat keberadaan zat beracun, SP, bahan kimia berbahaya, FM, atau kandungan Sus. obat-obatan dengan M, dosis K, melebihi ambang batas MM, aman di Mars, dalam tubuh MH. korban. Dr. Yoga Balian Dalam Firdaus menjalankan proses SH, investigasi medis SP, yang rumit ini, FM, Polda serta Riau Dr. tidak Desi Marta bekerja Panjaitan, sendiri. MH, mereka telah SP, melakukan FM. koordinasi dan kolaborasi Mereka intensif secara dengan resmi bidang telah mengambil laboratorium sejumlah forensik sampel cairan atau lab tubuh for guna dan jaringan memberikan dukungan biologis teknis dari penuh jenazah terhadap Dr. ketepatan, Alex Christoloris. validitas, Dan akurasi sampel-sampel pemeriksaan vital yang diambil toksikologi meliputi cairan urin, Pihak sampel darah kepolisian segar dari berkomitmen pembuluh penuh darah bahwa besar hasil dari serta pemeriksaan sebagian laboratorium kecil dari lanjutan jaringan ini organ dalam nantinya korban akan langsung disampaikan secara jujur Sampel dan biologis transparan ini kepada langsung publik dikirim di begitu bawah seluruh pengawalan rangkaian ketat pengujian untuk zat menjalani kimia pemeriksaan dan laboratorium analisis sel lanjutan selesai yang sangat dikerjakan spesifik, secara ilmiah. yaitu uji histopatologi Polisi forensik menegaskan untuk bahwa melihat mereka kerusakan tidak akan tingkat sel terburu-buru pada jaringan mengambil organ kesimpulan sepihak serta atau uji berasumsi toksikologi tanpa forensik adanya untuk bukti hitam mendeteksi di secara atas putih putih dari keberadaan zat laboratorium beracun, forensik bahan demi kimia menjaga berbahaya integritas proses atau penyelidikan kandungan obat-obatan dengan dosis melebihi Berdasarkan ambang batas estimasi aman waktu di dalam kematian tubuh yang korban dihitung secara cermat oleh tim dalam dokter menjalankan forensik. proses Dengan investigasi melihat medis perkembangan yang rumit kaku ini, mayat, lebam Polda mayat, Riau tidak serta bekerja penurunan sendiri. suhu tubuh Saat proses mereka telah pemeriksaan melakukan luar dimulai, koordinasi dan Dr. kolaborasi Alex intensif Christoloris dengan bidang diperkirakan laboratorium telah forensik napas atau lab terakhirnya for guna sekitar memberikan 12 dukungan teknis hingga penuh 24 terhadap jam ketepatan, sebelum proses validitas, autopsi di rumah sakit dan Bayangkara akurasi pemeriksaan dilaksanakan. toksikologi. Perkiraan rentang Pihak waktu kepolisian kematian berkomitmen ini dinilai penuh sangat bahwa sinkron hasil dan dari cocok pemeriksaan dengan garis laboratorium waktu lanjutan atau ini timeline hilangnya nantinya korban akan dari langsung disampaikan rumah sakit secara tempatnya jujur dan bertugas. transparan kepada publik Sebagaimana begitu yang seluruh telah rangkaian dihimpun dari pengujian data zat penyelidikan kimia dan kepolisian analisis sel sebelumnya, selesai dikerjakan Dr. Residen secara yang ilmiah. diketahui kelahiran Tanah Putih, Polisi menegaskan Maluku, bahwa mereka pada tidak akan 29 terburu-buru Oktober mengambil kesimpulan 1985 sepihak atau ini berasumsi dilaporkan tanpa menghilang adanya secara bukti misterius hitam sejak di atas Senin putih sore, dari 13 laboratorium Juli forensik 2026. demi menjaga integritas proses Korban yang penyelidikan menempati hukum. Sebuah kamar di mes Dr. Berdasarkan RSUD estimasi Tengku waktu Rafian kematian sempat yang rekam dihitung oleh secara kamera cermat pengawas oleh tim atau dokter CCTV forensik rumah sakit sedang dengan melihat keluar perkembangan dari area kaku mayat lingkungan rumah sakit lebam mayat seorang diri serta penurunan suhu tubuh saat proses pemeriksaan luar dimulai. Saat itu, Dr. Alex Christoloris diperkirakan dan telah melupakan menghembuskan waktu napas pergantian terakhirnya shift sekitar tugas. 12 hingga 24 Sejak petang jam itu, sebelum proses Dr. autopsi Alex di tidak rumah pernah sakit kembali Bayangkara lagi ke dilaksanakan. Rekan-rekan Perkiraan sejawat rentang yang waktu mulai cemas kematian mencoba ini dinilai menghubungi sangat nomor sinkron telepon dan selulernya, cocok dengan garis namun waktu ponsel atau milik sang timeline dokter hilangnya sudah korban dalam dari keadaan lingkungan mati rumah total sakit tempatnya tempatnya tidak bertugas. aktif. Sebagaimana Pihak rumah yang sakit telah bersama dihimpun staf dari data keamanan penyelidikan sempat melakukan kepolisian pencarian sebelumnya, intensif dokter berbagai residen sudut yang mes diketahui dan rumah kelahiran sakit Tanah sejak Putih, Senin malam hingga Maluku, Selasa pagi. pada 29 Sebelum akhirnya Oktober pencarian 1985 tersebut berakhir ini tragis dengan dilaporkan ditemukannya menghilang jasad secara korban misterius oleh sejak seorang petugas petugas keamanan keamanan pada pada Selasa Selasa siang siang pukul pukul 11. 6. Korban yang menempati di di sebuah kawasan kamar Semak di mes Belukar Dr. Jalan Raja Gede, Tengku Rafian Kelurahan sempat Kampung terekam Dalam, oleh kamera Kecamatan pengawas Siak. atau CCTV rumah sakit. Fakta Sedang lain yang langkah menambah keluar keharuan dari area sekaligus lingkungan rumah menyisakan sakit tanda seorang tanya diri dalam pada kasus pukul ini 18 adalah masa masa tugas tugas sang Indonesia dokter Barat. di Kabupaten Siak. Saat Tergolong itu, masih hari seumur mulai jagung. beranjak gelap dan merupakan Dr. waktu Alex pergantian Christoloris shift tugas. merupakan
merupakan salah satu dokter residen yang tengah mengikuti program pendidikan tidak pernah kembali lagi atau PPDS anestesi dari Fakultas Kedokteran sejawat yang
mulai cemas mencoba menghubungi nomor telepon keterangan resmi dari pihak manajemen rumah sakit sudah dalam keadaan mati total atau tidak aktif. Alex baru saja mulai menjalani program residensinya di sempat melakukan pencarian intensif ke berbagai sudut bulan Juli dan rumah sakit sejak Senin malam hingga Selasa pagi. Hal ini berarti sebelum akhirnya pencarian tersebut berakhir tragis pekan lamanya di lingkungan rumah sakit tersebut seorang petugas keamanan pada Selasa secara mengenaskan di samping pagar tempatnya bekerja. 30 WIB di kawasan Semak Belukar yang sangat singkat ini membuat penyidik Satreskrim Dalam juga harus mendalami riwayat adaptasi korban selama berada di lingkungan sekaligus menyisakan tanda tanya dalam kasus ini adalah masa tugas sang dokter di Kabupaten Siak yang tergolong dengan rekan-rekan kerja serta staf rumah sakit lainnya. Dr. Alex Christoloris merupakan salah satu dokter residen yang tengah mengikuti program pendidikan dokter spesialis melakukan penyelidikan secara prosedural dari Fakultas Profesional Universitas Riau dan penuh kehati-hatian. Berdasarkan keterangan resmi dari pihak manajemen rumah sakit dan kepolisian berbagai alat bukti baru yang relevan, menganalisis baru saja mulai menjalani program residensinya di RSUD yang kemungkinan besar dilalui oleh bulan Juli setelah ia melangkah keluar dari gerbang rumah sakit. Hal ini berarti serta memeriksa dokter baru secara maraton dari sejumlah saksi kunci di lingkungan rumah sakit petugas keamanan yang pertama kali menemukan jasad secara mengenaskan di samping pagar tempatnya bekerja. Siak hingga rekan tugas yang sangat singkat ini membuat penyidik Satreskrim Polres berinteraksi dengan korban di hari adaptasi korban selama berada di lingkungan baru luka memar akibat kekerasan benda tumpul di bagian kepala serta luka berbentuk titik yang disertai pembengkakan dengan rekan-rekan kerja serta staf rumah sakit lainnya. Teka-teki kasus kematian ini semakin melebar ke berbagai arah, kemungkinan terus bekerja ekstra keras melakukan penyelidikan secara prosedural. Residen anestesi ini merupakan korban dari sebuah tindak pidana kekerasan jalanan. Penyidik terus bergerak di lapangan dilakukan oleh pihak berbagai alat bukti baru yang relevan, ada faktor medis personal dan lebih detail rekaman kamera pengawas CCTV menadanya di dalam semak belukar besar dilalui oleh korban setelah ia masih terbuka dari gerbang meja penyidik, serta memeriksa keterangan secara maraton dari sejumlah saksi kunci, termasuk petugas keamanan yang pertama kali menemukan jasad korban, khususnya bagi para pengguna media sosial dan netizen Siak agar tetap tenang sesama dokter residen yang tetap kondusif, serta tidak berinteraksi dengan korban di hari hilangnya. Asumsi tak berdasar dengan ditemukannya informasi hoaks yang belum tentu kebenarannya di bagian kepala serta luka berbentuk titik yang disertai pembengkakan di punggung tangan kiri warga korban saat ini sedang dirundung duka yang sangat mendalam ini kini semakin melebar ke berbagai arah, kemungkinan akan menambah beban psikologis mereka. Apakah sang dokter residen anestesi ini merupakan korban dari sebuah kematian tragis kekerasan jalanan, pembunuhan berencana yang dilakukan oleh pihak tertentu, dan berbasis pada metode medis personal dan psikologis lain yang latar belakangi kematian mendadaknya di dalam semak belukar tersebut? Publik kini menaruh harapan yang sangat besar pada hasil meja uji histopatologi dan toksikologi forensik dari laboratorium forensik kembali mengeluarkan imbauan tegas kepada masyarakat luas, khususnya bagi para pengguna media sosial dan netizen agar demi tegaknya keadilan menjaga situasi tetap kondusif, serta tidak menyebarkan spekulasi liar ramat pekat kembali menyelimuti dunia kedokteran dan pelayanan kesehatan di tanah air, tentu kebenarannya sekaligus memicu kematian luar biasa di tengah masyarakat Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Pihak keluarga korban saat ini sedang dokter muda yang sedang berjuang menempuh program pendidikan dokter spesialis yang keliru hanya akan menambah beban psikologis mereka. Dr. Alex Christoloris kepolisian berkomitmen penuh meninggal dunia secara tragis dan misterius. Sang dokter residen anestesi ini secara transparan terbujur kaku di balik rimbunnya dan berbasis pada metode investigasi kejahatan ilmiah luar rumah sakit umum daerah atau RSUD Tengku Rafian Siak. Publik kini menaruh harapan yang sangat besar pada hasil akhir uji histopatologi dan toksikologi forensik dari laboratorium di benak publik maupun rekan yang diharapkan mampu membuka kota Pandora dan bagaimana gelap di balik kematian yang tengah berada dalam masa orientasi pendidikan spesialis hukum yang mendadak hilang tanpa kabar dan ditemukan sebuah sudah tak bernyawa di area yang teramat pekat kembali menyelimuti dunia kedokteran dan pelayanan kesehatan di tanah air saat jasad korban pertama kali dievakuasi di tengah masyarakat kepolisian menyatakan bahwa secara kasat mata tidak ditemukan adanya tanda-tanda muda yang sedang berjuang menempuh program pendidikan dokter spesialis atau PPDS. Pernyataan awal ini sempat memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat meninggal dunia secara tragis dan misterius. Namun,
Ketika jasad sang dokter dipindahkan ke meja balik rimbun dan diperiksa secara yang terletak oleh tim dokter pagar pematas luar rumah sakit ini daerah semakin melebar. RSUD Tengku Raffiansyah. Hasil pemeriksaan sementara dari jasad kedokteran ketika menyisakan tanda tanya besar, teka-teki berlapis, sejumlah luka fisik kecurigaan yang secara signifikan mengubah sejawat medis, fokus, dan metode penyelidikan yang tengah dilakukan yang tengah berada dalam masa orientasi pendidikan spesialis. Kasus ini tidak lagi dipandang sebagai penemuan mayat sudah tak bernyawa di area terisolasi luar rumah sakit tempatnya bertugas yang memerlukan pembuktian ilmiah tingkat tinggi. Saat jasad korban pertama kali dievakuasi mengenai jalannya pihak kepolisian menyatakan bahwa disampaikan secara resmi kepada awak media tanda kekerasan fisik penerangan masyarakat pada tubuh korban. Penmas bidang hubungan masyarakat pernyataan awal ini sempat muncul berbagai spekulasi di tengah masyarakat berdasarkan penyebab kematian dirilis Alex. Proses pemeriksaan menyeluruh terhadap ketika jasad sang dokter dipindahkan ke meja autopsi dan diperiksa secara teliti oleh instalasi kedokteran forensik dan pemulasaran jenazah justru semakin Bayangkara Pekanbaru. Hasil pemeriksaan sementara dari forensik ini dilakukan dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi, ditemukan sejumlah gabungan fisik ahli yang terdiri dari kepala bidang kedokteran dan kesehatan atau Kabidokes Polda Riau, metode penyelidikan yang tengah dilakukan oleh aparat kepolisian, serta dokter spesialis forensik. Kasus ini tidak lagi dipandang sebagai penemuan mayat biasa. Tidak hanya itu, melainkan sebuah teka-teki ini juga dibantu oleh para dokter residen dan dokter muda dari Fakultas Kedokteran Universitas Riau, signifikan mengenai jalannya investigasi forensik senior yang berpengalaman dalam menangani kasus-kasus kematian tidak wajar. Bidang penerangan masyarakat atau AKBP Rudi Samosir membeberkan secara rinci bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sementara yang dilakukan oleh tim gabungan berdasarkan keterangan resmi yang dirilis, fakta-fakta medis yang cukup menyeluruh terhadap jenazah dokter berusia 31 tahun tersebut telah rampung dilaksanakan yang menjadi sorotan utama kedokteran forensik adalah ditemukannya jenazah luka berbentuk Bayangkara Pekanbaru dengan adanya pembengkakan lokal pada bagian ini dilakukan dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi, melibatkan tim gabungan ahli yang terdiri dari kepala bidang kedokteran dan kesehatan menjadi fokus analisis Polda Riau di lapangan. Kasubid Dokpol Bidokes Polda Riau dan pembengkakan spesialis menjadi sangat krusial Polda Riau. Karena di lokasi penemuan jasad korban sebelumnya, proses ilmiah petugas ini juga dibantu oleh para dokter residen dan dokter muda dari Fakultas Kedokteran Universitas Riau dan sebuah alat suntik yang oleh teknisi forensik senior yang berpengalaman dalam menangani kasus-kasus kematian tidak wajar antara luka titik pembengkakan di tangan kiri dengan keberadaan alat suntik bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sementara yang dilakukan laboratorium forensik tersebut, penyidik ini memastikan apakah luka berbentuk titik tersebut merupakan bekas tusukan jarum suntik yang dilakukan pertama yang menjadi sorotan utama tim penyidik adalah ditemukannya sebuah luka berbentuk titik yang disertai dengan adanya pembengkakan lokal pada bagian pemeriksaan luar juga menemukan bukti kekerasan fisik lain yang sebelumnya berbentuk titik ini tidak terdeteksi saat olah tempat kejadian perkara fokus analisis awal di lapangan. Di bagian kepala dokter Alex dan pembengkakan tim dokter menjadi sangat adanya luka memar yang cukup karena di lokasi penemuan jasad korban berdasarkan analisis petugas kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa benda medis kulit, yaitu beberapa ampul di area dan sebuah alat suntik yang terletak tidak jauh dari bahwa luka memar itu disebabkan oleh adanya benturan atau kekerasan antara benda titik pembengkakan di tangan kiri dengan keberadaan kekerasan benda tumpul di area kepala ini langsung mematahkan laboratorium yang beredar di masyarakat bahwa korban meninggal memastikan apakah luka berbentuk titik tersebut merupakan bekas tusukan jarum suntik yang dilakukan sebelum korban meninggal dunia. Pertanyaan besar pun muncul. Kejutan medis tidak berhenti di kepala ini akibat terjatuh secara tidak sengaja. Tim dokter forensik yang melakukan pemeriksaan sengaja juga menemukan pihak lain sebelum korban kehilangan kesadaran sama sekali tidak terdeteksi menemukan luka memar di kepala dan luka titik pembengkakan di tangan di lapangan. Tim forensik rumah sakit Bayangkara Pekanbaru juga mendeteksi adanya luka lain yang tersebar di beberapa bagian tubuh korban. Berdasarkan analisis luka-luka luar tersebut terhadap jaringan di area leher, peredaran darah bawah kulit, perut, dan struktur otot di area kepala belah lengan dokter Alex. Tim forensik memastikan bahwa luka memar itu disebabkan oleh adanya benturan atau kekerasan dari benda tumpul.
ukuran, munculnya serta memar karakteristik akibat gambaran kekerasan benda lukanya. tumpul di area Tim dokter kepala forensik ini langsung menyimpulkan mematahkan bahwa rentetan asumsi luka awal di yang sekujur beredar di tubuh masyarakat tersebut bahwa merupakan korban luka meninggal pasca secara kematian tenang tanpa atau yang dikenal adanya dalam kontak dunia fisik keras medis sebelum sebagai ia meregang luka nyawa postmortem. di dalam semak belukar. Berdasarkan pola dan gambarannya, Pertanyaan besar pun luka-luka muncul. luar tersebut Apakah diduga kuat memar di merupakan kepala bekas ini akibat gigitan terjatuh atau secara aktivitas tidak dari sengaja serangga liar yang ataukah terjadi ada setelah benturan korban sengaja sudah yang dalam melibatkan kondisi pihak lain meninggal sebelum dunia. korban kehilangan kesadaran? Hal ini dinilai sangat wajar Selain mengingat menemukan posisi luka jasad memar di Dr. kepala Alex dan berada luka di titik area pembengkakan semak belukar tangan terbuka kiri, yang lembab. tim forensik rimbun, rumah sakit dan Bayangkara penuh dengan Pekanbaru ekosistem juga serangga mendeteksi dalam adanya rentang sejumlah waktu luka yang lain cukup yang lama tersebar sebelum di beberapa akhirnya bagian berhasil tubuh ditemukan. korban. Luka-luka Sementara luar itu, tersebut beralih ditemukan ke di area pemeriksaan leher, bagian dalam dada, tubuh korban, perut. Tim forensik melakukan serta pembedahan kedua untuk belah melihat lengan Dr. kondisi Alex. organ-organ vital Dr. Namun, Alex. Setelah dilakukan dari analisis hasil pembedahan yang lebih tersebut, mendalam mengenai pola, tim forensik bentuk, menemukan adanya ukuran, kondisi pelebaran serta pembuluh darah karakteristik yang gambaran cukup lukanya, masif serta terjadinya dokter pembendungan forensik darah menyimpulkan atau bahwa kongesti rentetan luka pada di beberapa sekujur organ tubuh dalam tersebut korban merupakan luka pasca kematian. Pembendungan atau yang dikenal kongesti dalam ini dunia biasanya medis mengindikasikan sebagai luka adanya postmortem. kegagalan sirkulasi darah atau Berdasarkan hambatan pada pola dan sistem gambarannya, pernapasan sesaat luka-luka sebelum luar kematian tersebut terjadi. diduga kuat merupakan bekas Kendati gigitan demikian, atau aktivitas AKBP dari Rudi serangga Samosir liar yang menegaskan terjadi bahwa setelah rentetan korban temuan sudah visual dalam dari kondisi pemeriksaan meninggal luar dunia. dan pembedahan dalam ini ternyata Hal ini belum dinilai cukup sangat kuat wajar untuk mengingat posisi menyimpulkan jasad secara Dr. mutlak Alex apa berada yang di menjadi area penyebab semak utama belukar berhentinya terbuka yang detak lembab, jantung sang rimbun, dokter dan anestesi. penuh dengan ekosistem Dinamika serangga temuan di dalam lapangan rentang serta waktu yang kondisi cukup lama medis sebelum jenazah akhirnya dokter berhasil ditemukan. Alex dinilai sangat Sementara kompleks, itu, sehingga beralih penyebab pemeriksaan kematian bagian korban dalam diputuskan tubuh korban, masih dalam tim status forensik belum dapat melakukan ditentukan pembedahan secara untuk final melihat pada pada fase fase pemeriksaan vital awal ini. Dr. Alex. Guna mendapatkan Dari hasil kepastian pembedahan hukum yang tersebut, berkekuatan tetap tim serta forensik pembuktian menemukan ilmiah adanya yang tidak kondisi pelebaran terbantahkan pembuluh di mata darah hukum, yang cukup masif tim dokter serta forensik terjadinya mengambil pembuluh langkah darah medis atau lanjutan kongesti yang sangat pada beberapa krusial. organ dalam korban. Proses autopsi ini dipimpin oleh para ahli forensik ini papan biasanya dan senior mengindikasikan di adanya Indonesia. kegagalan Di sirkulasi antaranya darah adalah atau hambatan Profesor pada Dr. sistem Dr. Dedi pernapasan Affandi, sesaat sebelum kematian terjadi. SP. Kendati demikian, AKBP Rudi Samosir Sus. menegaskan bahwa rentetan M, temuan visual K, dari pemeriksaan MM, luar dan pembedahan dalam ini MH, ternyata belum Dr. cukup Yoga kuat Balian untuk Firdaus, menyimpulkan secara SH, mutlak apa yang menjadi SP, penyebab utama M, berhentinya serta detak Dr. jantung Desi sang Marta dokter Panjaitan, anestesi. MH, Dinamika temuan di FM. lapangan serta kondisi Mereka medis secara resmi jenazah telah dokter. mengambil sejumlah sampel cairan tubuh Alex dan dinilai jaringan sangat biologis kompleks dari jenazah sehingga dokter penyebab Alex kematian korban Christoloris diputuskan masih dalam status Sampel-sampel belum dapat vital yang ditentukan diambil secara meliputi final cairan pada urin, fase pemeriksaan sampel darah awal segar ini. dari pembuluh darah besar Guna mendapatkan serta kepastian sebagian hukum kecil yang dari berkekuatan jaringan tetap organ serta dalam pembuktian korban. ilmiah yang tidak terbantahkan di Sampel mata biologis hukum, ini tim langsung dokter dikirim di forensik bawah mengambil pengawalan langkah ketat medis untuk lanjutan menjalani yang pemeriksaan sangat laboratorium krusial. lanjutan yang sangat Proses spesifik, autopsi ini yaitu dipimpin uji oleh para histopatologi ahli forensik papan untuk atas melihat dan senior kerusakan di tingkat Indonesia sel pada jaringan Di organ, antaranya adalah serta Profesor uji toksikologi Dr. forensik Dedi untuk Affandi, mendeteksi secara akurat DFM, keberadaan zat beracun, SP, bahan kimia berbahaya, FM, atau kandungan Sus. obat-obatan dengan M, dosis melebihi ambang batas MM, aman di Mas, dalam tubuh MH. korban. Dr. Yoga Balian Dalam menjalankan proses SH, investigasi medis yang SP, rumit ini, Polda serta Riau Dr. tidak Desi Marta bekerja Panjaitan, sendiri. MH, mereka telah SP, melakukan koordinasi dan kolaborasi Mereka intensif secara dengan resmi bidang telah mengambil laboratorium sejumlah forensik sampel atau cairan lab tubuh for guna dan memberikan jaringan dukungan biologis teknis dari penuh jenazah terhadap Dr. ketepatan, Alex Christoloris. validitas, dan akurasi Sampel-sampel pemeriksaan vital yang diambil toksikologi. meliputi cairan urin. Pihak Sampel kepolisian darah segar berkomitmen dari penuh pembuluh darah bahwa besar, hasil dari serta pemeriksaan sebagian laboratorium kecil dari jaringan jaringan organ nantinya dalam akan korban langsung disampaikan secara jujur Sampel dan biologis transparan ini kepada langsung publik dikirim begitu di bawah seluruh pengawalan rangkaian ketat pengujian untuk zat menjalani kimia pemeriksaan dan analisis laboratorium sel lanjutan selesai yang dikerjakan sangat spesifik, secara ilmiah, yaitu uji histopatologi Polisi forensik menegaskan untuk bahwa melihat mereka kerusakan tidak akan tingkat sel terburu-buru pada mengambil jaringan kesimpulan organ, sepihak serta atau uji berasumsi toksikologi tanpa forensik adanya bukti untuk hitam mendeteksi di atas secara putih akurat dari keberadaan laboratorium zat beracun, forensik, bahan demi kimia menjaga berbahaya, integritas proses atau penyelidikan kandungan hukum. obat-obatan dengan dosis melebihi Berdasarkan ambang batas estimasi aman waktu di dalam kematian tubuh yang korban dihitung secara cermat oleh tim dalam dokter menjalankan forensik. proses Dengan investigasi melihat medis perkembangan yang kaku rumit mayat, ini, Lebam Polda Riau Riau tidak serta bekerja penurunan sendiri. suhu tubuh Saat proses mereka pemeriksaan telah melakukan dimulai, koordinasi dan Dr. kolaborasi Alex intensif Christoloris dengan diperkirakan bidang laboratorium telah forensik napas atau lab terakhirnya for guna sekitar memberikan 12 dukungan hingga teknis penuh 24 terhadap
terhadap jam ketepatan, sebelum proses autopsi validitas di rumah sakit dan Bayangkara akurasi pemeriksaan dilaksanakan. toksikologi.
Perkiraan rentang Pihak waktu kepolisian kematian ini berkomitmen dinilai penuh sangat bahwa sinkron hasil dan dari cocok pemeriksaan dengan laboratorium laboratorium atau atau timeline hilangnya korban akan dari langsung lingkungan disampaikan rumah sakit secara tempatnya jujur bertugas dan transparan kepada publik sebagaimana begitu yang seluruh telah rangkaian dihimpun dari pengujian data zat penyelidikan kimia dan kepolisian analisis sel sebelumnya. selesai Dokter dikerjakan Residen secara diketahui ilmiah. kelahiran Tanah Putih. Polisi menegaskan Maluku, bahwa mereka pada tidak akan 29 terburu-buru Oktober mengambil kesimpulan 1985 sepihak ini atau berasumsi dilaporkan tanpa menghilang adanya secara bukti misterius hitam sejak di atas Senin sore putih dari 13 laboratorium Juli forensik 2026 demi menjaga integritas proses korban yang penyelidikan menempati hukum. sebuah kamar di mes Dr. RSUD Berdasarkan estimasi Tengku waktu Rafian kematian yang sempat dihitung oleh kamera secara cermat pengawas oleh atau tim CCTV dokter rumah forensik sakit sedang dengan melangkah melihat keluar dari perkembangan area kaku lingkungan mayat, rumah sakit lebam mayat, seorang diri serta pada penurunan pukul suhu 18.06 tubuh waktu saat proses Indonesia pemeriksaan Barat. luar dimulai. Saat itu, Dr. Alex hari mulai Christoloris beranjak gelap dan merupakan waktu waktu pergantian akhirnya shift sekitar tugas. 12 hingga Sejak 24 petang jam itu, sebelum proses Dr. Alex autopsi tidak di pernah rumah sakit kembali Bayangkara lagi dilaksanakan. Rekan-rekan sejawat yang mulai cemas yang mencoba ini dinilai menghubungi sangat nomor telepon sinkron dan selulernya. cocok dengan garis Namun waktu ponsel atau milik sang timeline dokter hilangnya sudah korban dalam dari keadaan lingkungan mati rumah total sakit atau tempatnya tidak bertugas. aktif. Sebagaimana Pihak yang telah bersama dihimpun staf dari data keamanan penyelidikan sempat melakukan kepolisian pencarian sebelumnya, intensif ke Dokter berbagai Residen sudut yang mes diketahui dan rumah kelahiran sakit Tanah sejak Putih, Senin malam hingga Maluku. Selasa pagi. Pada 29 Sebelum akhirnya Oktober pencarian 1985 tersebut berakhir tragis ini dengan dilaporkan ditemukannya menghilang jasad secara korban misterius oleh seorang sejak Senin petugas sore, keamanan pada 13 Selasa Juli siang pukul 2026. 30 Korban yang WIB menempati di kawasan kamar Semak di mes Belukar Dr. Jalan Raja RSUD Kecil, Tengku Rafian Kelurahan Siak sempat sempat rekam oleh kamera Kecamatan pengawas Siak atau CCTV rumah sakit. Fakta Sedang lainnya melangkah menambah keluar keharuan dari area sekaligus lingkungan rumah menyisakan sakit tanda seorang tanya diri dalam pada kasus pukul ini 18.06 adalah masa waktu tugas sang Indonesia dokter Barat di Kabupaten Siak yang saat tergolong itu, masih hari seumur mulai jagung. beranjak gelap dan merupakan Dr. waktu Alex pergantian Christoloris shift tugas. merupakan salah satu dokter Sejak residen petang yang itu, tengah mengikuti program Dr. Alex pendidikan tidak dokter pernah spesialis kembali lagi atau ke mesnya. PPDS anestesi dari Fakultas Rekan-rekan Kedokteran sejawat yang mulai Universitas cemas Riau mencoba menghubungi nomor berdasarkan telepon keterangan selulernya, resmi dari namun pihak ponsel manajemen milik rumah sang sakit dokter dan sudah dalam kepolisian keadaan mati dokter total atau tidak aktif. Alex baru saja Pihak mulai rumah menjalani sakit program bersama staf residensinya keamanan di sempat RSUD melakukan Tengku pencarian Rafian intensif Siak ke sejak berbagai awal sudut bulan mes Juli dan rumah sakit 2026. sejak Senin malam hingga Selasa Hal ini pagi. berarti, Sebelum sang akhirnya dokter pencarian baru tersebut bertugas berakhir sekitar tragis satu pekan dengan lamanya di ditemukannya lingkungan jasad rumah korban sakit tersebut oleh seorang sebelum petugas akhirnya keamanan ditemukan pada tewas Selasa secara siang mengenaskan pukul di 11. samping pagar tempatnya bekerja. 30 WIB di kawasan Masa Semak tugas Belukar yang Jalan sangat Raja singkat Kecil ini membuat penyidik Kelurahan Satreskrim Kampung Polres Dalam Siak juga Kecamatan harus mendalami riwayat adaptasi korban Fakta lainnya selama berada menambah di keharuan lingkungan sekaligus baru, menyisakan baik tanda dalam tanya aspek dalam profesional kasus ini kedokteran adalah beban masa kerja kerja sang dokter di maupun Kabupaten interaksi Siak sosial yang harian tergolong dengan masih rekan-rekan seumur kerja jagung. serta staf rumah sakit Dr. lainnya. Alex Christoloris Hingga merupakan saat ini, salah satu dokter aparat residen kepolisian yang dari tengah Polres mengikuti Siak program terus pendidikan bekerja dokter ekstra keras spesialis melakukan atau penyelidikan PPDS secara anestesi prosedural dari Fakultas Kedokteran profesional Universitas dan Riau. penuh kehati-hatian. Berdasarkan keterangan resmi dari Penyidik pihak terus bergerak manajemen di rumah lapangan sakit untuk dan mengumpulkan kepolisian berbagai alat bukti dokter. baru yang relevan, Alex menganalisis baru lebih saja detail mulai rekaman menjalani kamera program pengawas residensinya CCTV di RSUD rute sekunder yang Tengku kemungkinan Rafian besar Siak dilalui sejak oleh awal korban bulan Juli setelah setelah ia ia melangkah melangkah keluar keluar dari gerbang rumah sakit. Hal ini berarti serta memeriksa sang dokter keterangan baru secara bertugas maraton sekitar dari sejumlah satu pekan saksi lamanya kunci, di lingkungan rumah termasuk sakit petugas tersebut keamanan sebelum yang pertama akhirnya kali ditemukan menemukan tewas jasad secara korban mengenaskan di pihak samping manajemen pagar tempatnya RSUD bekerja. Tengku Rafian Siak hingga rekan Masa sesama tugas yang dokter sangat singkat residen ini yang membuat sempat penyidik Satreskrim Polres Siak berinteraksi juga dengan harus korban mendalami di hari riwayat hilangnya. adaptasi korban selama berada Dengan di ditemukannya lingkungan baru luka memar akibat baik dalam kekerasan aspek benda profesional tumpul di bagian kedokteran, kepala serta beban luka kerja berbentuk titik maupun yang interaksi disertai sosial harian pembengkakan dengan punggung rekan-rekan tangan kerja kiri serta Dr. staf Alex rumah sakit Christoloris lainnya. Teka-teki kasus Hingga kematian saat ini ini semakin aparat melebar ke kepolisian berbagai dari arah Polres Siak kemungkinan terus spekulasi bekerja hukum. ekstra keras melakukan penyelidikan Apakah secara sang dokter prosedural residen anestesi ini profesional merupakan dan korban penuh dari sebuah tindak kehati-hatian. pidana kekerasan jalanan? Penyidik terus Pembunuhan bergerak di berencana yang lapangan dilakukan untuk oleh pihak mengumpulkan tertentu, berbagai alat bukti baru ataukah yang ada relevan, faktor medis personal menganalisis dan lebih psikologis detail lain rekaman yang latar kamera belakangi pengawas kematian CCTV mendadanya di di dalam sekunder yang semak belukar kemungkinan tersebut besar dilalui oleh Semua korban setelah kemungkinan ia masih melangkah terbuka keluar lebar dari gerbang di rumah meja sakit, penyidik, serta memeriksa pihak keterangan kepolisian secara dari maraton Polres dari Siak sejumlah dan Polda saksi Riau kunci, kembali mengeluarkan termasuk petugas imbauan keamanan tegas yang kepada pertama masyarakat kali luas, menemukan jasad khususnya korban bagi para pihak pengguna manajemen media sosial RSUD dan Tengku netizen Rafian Siak agar tetap hingga tenang rekan sesama
bersama menjaga Dr. situasi Residen tetap yang kondusif, serta tidak berinteraksi dengan korban di hari hilangnya. Asumsi tak berdasar Dengan ditemukannya informasi luka memar hoaks akibat yang belum kekerasan tentu benda kebenarannya tumpul di terkait bagian penyebab kepala kematian serta Dr. luka Alex berbentuk Christoloris kristik yang disertai pembengkakan di punggung tangan Pihak kiri keluarga Dr. korban Alex saat ini Christoloris sedang dirundung duka teka-teki yang sangat kasus mendalam kematian ini kini dan semakin penyebaran melebar ke informasi berbagai yang arah keliru kemungkinan hanya akan menambah spekulasi beban hukum. psikologis mereka.
Apakah sang dokter residen anestesi ini merupakan korban dari sebuah tindak pidana kekerasan jalanan, anestesi pembunuhan berencana yang dilakukan oleh pihak tertentu, dan berbasis pada metode medis personal dan kejahatan ilmiah yang melatar belakangi kematian mendadaknya di dalam semak belukar tersebut? Publik kini menaruh harapan yang masih terbesar pada hasil akhir uji histopatologi dan toksikologi kepolisian dari Polres Siak dan Polda Riau kembali mengeluarkan imbauan tegas kepada masyarakat luas, Pandora dan khususnya bagi para pengguna media sosial dan netizen muda agar tetap tenang, keadilan menjaga situasi tetap kondusif, serta tidak menyebarkan spekulasi liar ramat pekat kembali menyelimuti dunia kedokteran dan pelayanan kesehatan di tanah air, tentu kebenarannya sekaligus memicu kegemparan luar biasa di tengah masyarakat Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Pihak keluarga korban saat ini seorang dokter muda yang sedang berjuang menempuh program pendidikan dokter spesialis yang keliru hanya akan menambah beban psikologis mereka. Dr. Alex Tristoloris, kepolisian berkomitmen penuh meninggal dunia secara tragis dan kematian tragis sang dokter residen anestesi ini secara transparan, terbujur kaku di balik rimbunnya dan berbasis pada metode investigasi kejahatan ilmiah luar rumah sakit umum daerah atau RSUD Tengku Raffian Siak. Publik kini menaruh harapan yang sangat besar pada hasil menyisakan tanda tanya besar dan toksikologi forensik dari laboratorium forensik Polda Riau maupun rekan yang diharapkan mampu membuka kota Pandora dan bagaimana mungkin di balik kematian yang tengah berada dalam masa orientasi pendidikan spesialis hukum yang mendadak hilang tanpa kabar dan ditemukan sebuah sudah tak bernyawa di area yang terisolasi luar rumah sakit tempatnya kedokteran dan pelayanan kesehatan di tanah air saat jasad korban pertama kali dievakuasi luar biasa di tengah masyarakat menyatakan bahwa secara kasat mata tidak ditemukan adanya tanda-tanda muda yang sedang berjuang menempuh program pendidikan dokter spesialis atau PPDS. Pernyataan awal ini sempat memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat meninggal dunia secara tragis dan misterius. Namun, ketika jasad sang dokter dipindahkan ke meja autopsi dan diperiksa secara teliti oleh tim dokter pagar pematas luar rumah sakit umum daerah atau RSUD Tengku Raffian Siak. Hasil pemeriksaan sementara dari jasad kedokteran ketika menyisakan tanda tanya besar, teka-teki berlapis, sejumlah luka fisik kecurigaan yang secara signifikan mengubah sejawat medis, fokus, dan metode bagaimana mungkin seorang dokter yang tengah berada dalam masa orientasi pendidikan spesialis kasus ini tidak lagi dipandang sebagai penemuan mayat sudah tak bernyawa di area terisolasi luar rumah sakit tempatnya bertugas yang memerlukan pembuktian ilmiah tingkat tinggi. Saat jasad korban pertama kali dievakuasi mengenai jalannya investigasi menyatakan bahwa secara kasat mata tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan fisik penerangan masyarakat pada tubuh korban. Penmas Bidang Hubungan Masyarakat Pernyataan awal ini sempat memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat berdasarkan keterangan resmi yang dirilis Alex. Proses pemeriksaan menyeluruh terhadap ketika jasad sang dokter dipindahkan ke meja autopsi dan diperiksa secara teliti oleh tim dokter forensik, tabir misteri ini justru semakin Bayangkara Pekanbaru. Hasil pemeriksaan sementara dari forensik ini dilakukan dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi, ditemukan sejumlah gabungan ahli yang terdiri dari kepala bidang kedokteran dan kesehatan atau Kabidokes Polda Riau, metode penyelidikan yang tengah dilakukan oleh aparat kepolisian, serta dokter spesialis forensik. Kasus ini tidak lagi dipandang sebagai penemuan mayat biasa. Tidak hanya itu, melainkan proses sebuah teka-teki juga dibantu oleh para dokter residen dan dokter muda dari Fakultas Kedokteran Universitas Riau, signifikan mengenai jalannya investigasi forensik senior yang berpengalaman dalam menangani kasus kematian tidak wajar. Bidang penerangan masyarakat AKBP Rudi Samosir membeberkan secara rinci bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sementara yang dilakukan oleh tim gabungan berdasarkan keterangan resmi yang dirilis, fakta-fakta medis yang cukup menyeluruh terhadap jenazah Dr. Alex Tristoloris 31 tahun tersebut telah rampung pertama yang menjadi sorotan utama kedokteran forensik adalah ditemukannya jenazah luka berbentuk Bayangkara Pekanbaru dengan adanya pembengkakan lokal pada bagian forensik ini dilakukan dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi, melibatkan luka berbentuk ahli yang terdiri dari kepala bidang kedokteran dan kesehatan atau analisis Polda Riau di lapangan. Kasubid Dokpol Bidokes Polda Riau dan pembengkakan spesialis menjadi sangat krusial Polda Riau. Karena di lokasi penemuan jasad korban sebelumnya, proses ilmiah petugas ini juga dibantu oleh para dokter residen dan dokter muda dari Fakultas Kedokteran Universitas Riau dan sebuah alat suntik yang oleh teknisi forensik senior yang berpengalaman dalam menangani kasus-kasus kematian tidak wajar antara luka titik pembengkakan di tangan kiri dengan keberadaan secara rinci bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sementara yang dilakukan laboratorium forensik ahli tersebut,
Penyidik ini memastikan apakah luka berbentuk pada tersebut Dr. merupakan bekas tusukan jarum suntik yang dilakukan pertama yang menjadi sorotan utama tim penyidik adalah kejutan medis tidak berhenti berbentuk titik yang disertai dengan adanya pembengkakan lokal pada bagian pemeriksaan luar juga menemukan bukti kekerasan fisik lain yang sebelumnya berbentuk titik ini tidak terdeteksi saat kecurigaan kuat dan menjadi fokus analisis awal di lapangan. Di bagian kepala Dr. Alex dan pembengkakan dokter menjadi sangat adanya luka memar yang cukup jelas. Karena di lokasi penemuan jasad korban berdasarkan analisis medis visual berhasil mengamankan barang bukti berupa benda medis kulit, yaitu beberapa ampul di area dan sebuah alat suntik yang terletak tidak jauh dari bahwa luka memar itu disebabkan oleh adanya benturan atau kekerasan antara luka titik pembengkakan di tangan kiri dengan memar akibat kekerasan benda tumpul di area kepala ini langsung mematahkan asumsi awal yang beredar di masyarakat bahwa korban meninggal secara tenang apakah luka berbentuk fisik keras merupakan bekas tusukan jarum di dalam semak yang dilakukan sebelum korban meninggal dunia. Pertanyaan besar pun muncul. Kejutan medis tidak berhenti di kepala ini akibat terjatuh secara tidak sengaja. Tim dokter forensik yang melakukan ada benturan sengaja yang juga menemukan pihak lain sebelum korban kehilangan kesadaran sama sekali tidak terdeteksi menemukan luka memar di kepala dan luka titik pembengkakan di tangan di lapangan. Tim forensik rumah sakit kepala Dr. Alex juga mendeteksi adanya sejumlah luka lain yang tersebar di beberapa bagian tubuh korban. Berdasarkan analisis medis luar tersebut terhadap jaringan di area leher, peredaran darah bawah kulit, perut, dan struktur otot di area kedua belah lengan Dr. Alex. Tim forensik memastikan bahwa luka memar itu setelah dilakukan oleh adanya benturan mendalam mengenai pola dari benda tumpul, ukuran, munculnya memar akibat kekerasan benda tumpul di area kepala forensik langsung mematahkan asumsi awal yang beredar di masyarakat bahwa korban meninggal secara tenang tanpa yang dikenal dalam dunia medis sebagai meregang nyawa di dalam semak belukar. Berdasarkan pola dan gambarannya, besar luka-luka luar tersebut diduga memar di kepala bekas gigitan terjatuh secara tidak sengaja liar yang terjadi ada benturan sengaja yang melibatkan pihak lain sebelum korban kehilangan kesadaran. Hal ini dinilai sangat wajar mengingat posisi luka memar di kepala dan berada di area pembengkakan di tangan kiri yang lembab. Tim forensik rumah sakit dan Bayangkara Pekanbaru juga mendeteksi adanya sejumlah luka lain yang tersebar di beberapa bagian tubuh korban. Luka-luka luar tersebut ditemukan di area bagian dalam tubuh korban. Perut tim forensik melakukan pembedahan kedua belah lengan kondisi organ-organ vital Dr. Alex. Setelah dilakukan dari hasil pembedahan mendalam mengenai pola, tim forensik menemukan adanya kondisi pelebaran pembuluh darah yang gambaran lukanya serta terjadinya pembendungan darah atau bahwa rentetan luka pada beberapa organ dalam korban merupakan luka pasca kematian. Pembendungan atau yang dikenal dalam dunia biasanya mengindikasikan adanya kegagalan sirkulasi darah atau hambatan pada pola dan gambarannya sesaat sebelum kematian terjadi. Diduga kuat merupakan bekas gigitan atau aktivitas dari serangga liar yang menegaskan bahwa rentetan temuan visual dalam dari pemeriksaan meninggal dunia dan pembedahan dalam ini ternyata belum dinilai sangat wajar mengingat posisi jasad Dr. Alex berada di area utama berhentinya detak jantung, sang dokter anestesi dan penuh dengan ekosistem serangga temuan di lapangan serta kondisi medis sebelum akhirnya berhasil ditemukan. Alex dinilai sangat kompleks, sehingga penyebab kematian bagian dalam tubuh korban masih dalam status belum dapat ditentukan pembedahan secara final pada kondisi organ-organ awal Dr. Alex. Guna mendapat dari hasil pembedahan tersebut, tim forensik menemukan adanya kondisi pelebaran pembuluh darah yang cukup masif serta terjadinya pembuluhan darah atau kongesti pada beberapa organ dalam korban. Proses autopsi ini dipimpin oleh para ahli forensik ini biasanya mengindikasikan adanya kegagalan sirkulasi darah adalah Profesor pada sistem pernapasan sesaat sebelum kematian terjadi. SP. Kendati demikian, AKBP Rudi Samosir menegaskan bahwa rentetan temuan visual dari pemeriksaan luar dan pembedahan dalam ini ternyata belum cukup kuat untuk menyimpulkan secara mutlak apa yang menjadi penyebab utama berhentinya detak jantung sang dokter anestesi. Dinamika temuan di lapangan serta kondisi medis secara resmi telah mengambil sejumlah sampel cairan tubuh Alex dan jaringan biologis dari jenazah dokter kematian korban diputuskan masih dalam status belum dapat ditentukan secara final pada fase pemeriksaan darah segar dari pembuluh darah besar guna mendapatkan kepastian kecil dari jaringan organ dalam korban. Ilmiah yang tidak terbantahkan sampel biologis ini langsung dikirim di bawah pengawalan ketat medis lanjutan pemeriksaan laboratorium lanjutan yang sangat spesifik
Proses autopsi ini dipimpin oleh para ahli forensik papan atas dan senior di Indonesia pada jaringan organ. Di antaranya adalah Profesor Psikologi Forensik untuk mendeteksi secara akurat keberadaan zat beracun, bahan kimia berbahaya, atau kandungan obat-obatan dengan dosis melebihi ambang batas aman di dalam tubuh korban. Dr. Yoga dalam menjalankan proses investigasi medis yang rumit ini, Polda Riau Dr. Desi Marta Panjaitan, MH, mereka telah melakukan koordinasi dan kolaborasi intensif secara resmi telah mengambil sejumlah sampel cairan tubuh dan jaringan biologis dari jenazah Dr. Alex Christoloris dan akurasi pemeriksaan vital yang diambil meliputi cairan urin. Pihak kepolisian berkomitmen penuh bahwa hasil dari pemeriksaan laboratorium dari jaringan organ dalam korban akan langsung disampaikan secara jujur dan biologis ini langsung dikirim di bawah pengawalan pengujian zat kimia pemeriksaan laboratorium lanjutan yang dikerjakan secara ilmiah, yaitu uji histopatologi. Polisi menegaskan bahwa mereka tidak akan terburu-buru pada jaringan organ sepihak atau berasumsi tanpa adanya bukti hitam di atas secara akurat dari laboratorium forensik. Bahan menjaga berbahaya proses atau kandungan obat-obatan dengan dosis melebihi berdasarkan estimasi waktu kematian yang dihitung secara cermat oleh tim dalam menjalankan proses investigasi medis yang rumit ini. Polda Riau tidak bekerja sendiri. Suhu tubuh saat proses pemeriksaan luar koordinasi dan kolaborasi intensif dengan bidang laboratorium forensik atau akhirnya guna memberikan dukungan hingga 24 jam sebelum proses autopsi di rumah sakit Bayangkara dilaksanakan toksikologi. Perkiraan rentang waktu kepolisian ini dinilai sangat bahwa hasil dari pemeriksaan laboratorium lanjutan atau timeline hilangnya korban akan dari lingkungan disampaikan secara jujur dan transparan kepada publik sebagaimana yang telah dihimpun dari data penyelidikan kepolisian sebelumnya selesai dikerjakan secara ilmiah. Kelahiran Tanah Putih, polisi menegaskan bahwa mereka tidak akan terburu-buru mengambil kesimpulan pihak ini atau berasumsikan hilang secara misterius sejak Senin sore dari laboratorium forensik demi menjaga integritas proses. Korban yang menempati sebuah kamar di mes Dr. RSUD berdasarkan estimasi waktu kematian yang dihitung secara pengawas oleh tim CCTV rumah sakit sedang dengan melihat perkembangan area lingkungan rumah sakit seorang diri pada penurunan suhu tubuh saat proses pemeriksaan luar dimulai. Saat itu, Dr. Alex mulai beranjak bergerak dan merupakan waktu napas terakhirnya sekitar 12 hingga 24 jam sebelum proses autopsi di rumah sakit Bayangkara dilaksanakan. Rekan-rekan sejawat yang mulai cemas mencoba dinilai sangat sinkron dan cocok dengan garis waktu ponsel milik sang dokter hilangnya korban dari lingkungan rumah sakit tempat tidak aktif. Sebagaimana yang telah dihimpun dari data penyelidikan kepolisian sebelumnya, intensif ke berbagai sudut mes dan rumah sakit sejak Senin malam hingga Selasa pagi pada 29 Oktober pencarian tersebut berakhir tragis dengan ditemukannya jasad korban misterius sejak petugas keamanan pada Selasa Juli 2011. 3 korban yang menempati di kawasan kamar di Blukar Jalan RSUD Tengku Raffian Siak sempat rekam oleh kamera pengawas atau CCTV rumah sakit. Fakta lain yang menambah keharuan dari area lingkungan rumah sakit seorang dalam kasus ini adalah masa tugas sang dokter di Kabupaten Siak yang tergolong masih hari mulai beranjak gelap dan merupakan Dr. Alex Christoloris merupakan salah satu dokter residen yang tengah mengikuti program pendidikan dokter spesialis atau PPDS anestesi dari Fakultas Kedokteran sejawat yang mulai cemas mencoba menghubungi nomor telepon selulernya resmi dari pihak manajemen rumah sakit dan sudah dalam keadaan mati total atau tidak aktif. Alex baru saja mulai menjalani program residen keamanan sempat melakukan pencarian intensif sejak awal bulan Juli dan rumah sakit sejak Senin malam hingga Selasa pagi. Berarti sebelum akhirnya pencarian bertugas berakhir tragis dengan ditemukannya jasad korban tersebut seorang petugas keamanan pada Selasa siang mengenaskan di samping pagar tempatnya bekerja. 30 WIB di kawasan Semak Blukar yang jalan singkat ini membuat penyidik Satreskrim Polda Siak juga harus mendalami riwayat adaptasi korban selama berada di keharuan sekaligus menyisakan tanda tanya dalam kasus kedokteran adalah masa kerja sang dokter di Kabupaten Siak harian dengan rekan-rekan kerja serta staf rumah sakit lainnya. Dr. Alex Christoloris hingga saat ini salah satu dokter residen yang tengah mengikuti program pendidikan dokter spesialis melakukan penyelidikan secara prosedural dari Fakultas Kedokteran Universitas Riau. Kehati-hatian berdasarkan keterangan resmi dari pihak manajemen rumah sakit dan mengumpulkan berbagai alat bukti baru yang relevan
menganalisis baru saja mulai menjalani program residensinya di rute sekunder yang kemungkinan besar dilalui sejak awal bulan Juli setelah ia melangkah keluar dari gerbang rumah sakit. Hal ini berarti serta memeriksa sang dokter baru bertugas dari sejumlah saksi lamanya di lingkungan rumah sakit petugas keamanan yang pertama kali menemukan jasad secara mengenaskan di samping pagar tempatnya bekerja. Hingga rekan tugas dokter residen yang membuat penyidik Satreskrim Polres berinteraksi dengan korban dalam riwayat adaptasi korban selama berada di lingkungan luka memar akibat kekerasan benda profesional di bagian kepala serta luka berbentuk titik maupun interaksi sosial harian dengan rekan-rekan kerja serta staf rumah sakit lainnya. Teka-teki kasus kematian saat ini semakin melebar kepolisian dari Polres yang terus bekerja ekstra keras melakukan penyelidikan secara prosedural residen anestesi ini merupakan korban dari sebuah tindak pidana kekerasan jalanan. Penyidik terus bergerak di lapangan untuk mengumpulkan berbagai alat bukti baru yang ada faktor medis personal dan lebih detail rekaman kamera pengawas CCTV mendadaknya di dalam semak belukar besar dilalui oleh korban setelah ia masih terbuka lebar dari gerbang meja penyidik, serta memeriksa keterangan kepolisian maraton dari sejumlah saksi kunci, kembali mengeluarkan imbauan keamanan yang pertama kali menemukan jasad khususnya bagi para pengguna media sosial dan netizen agar tetap tenang, menjaga situasi tetap kondusif, serta tidak menyebarkan spekulasi liar di hari asumsi tak berdasar dengan ditemukannya informasi hoaks yang belum kekerasan kebenarannya di bagian kepala serta luka berbentuk titik yang disertai pembengkakan di punggung tangan kiri dokter korban saat ini sedang dirundung duka yang sangat mendalam ini kini dan penyebaran lebar ke berbagai arah kemungkinan akan menambah beban psikologis mereka. Apakah sang kepolisian berkomitmen penuh untuk merupakan korban dari sebuah tindak pidana kekerasan jalanan? Anestesi ini secara transparan oleh pihak tertentu dan berbasis pada metode medis personal dan kejahatan ilmiah yang melatar belakangi kematian mendadaknya di dalam semak belukar tersebut? Publik kini menaruh harapan yang masih terbesar pada hasil akhir uji histopatologi dan toksikologi kepolisian dari laboratorium Polda Riau kembali mengeluarkan imbauan tegas kepada masyarakat Kota Pandora dan khususnya bagi para pengguna media sosial dan netizen muda agar tetap tenang, keadilan menjaga situasi tetap kondusif, serta tidak menyebarkan spekulasi yang teramat pekat kembali menyelimuti berdasar kedokteran dan pelayanan informasi hoaks yang belum tentu kebenarannya sekaligus memicu kegemparan luar biasa di tengah masyarakat Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Keluarga korban saat ini seorang dokter muda yang sedang berjuang menempuh program pendidikan dokter spesialis yang keliru hanya akan menambah beban psikologis mereka. Dr. Alex Tristoloris, kepolisian berkomitmen meninggal dunia secara tragis kasus dan misterius. Sang dokter residen anestesi ini secara transparan terbujur kaku di balik rimbunnya dan berbasis pada metode investigasi kejahatan ilmiah luar rumah sakit umum daerah atau RSUD Tengku Raffian Siak. Publik kini menaruh harapan yang sangat besar pada hasil akhir tanda tanya histopatologi dan toksikologi forensik dari laboratorium di benak Polda Riau maupun rekan yang diharapkan mampu membuka Kota Pandora dan bagaimana mungkin di balik kematian misterius berada dalam masa orientasi pendidikan spesialis hukum yang mendadak hilang tanpa kabar dan ditemukan sudah tak bernyawa di area yang teramat pekat kembali menyelimuti dunia kedokteran dan pelayanan kesehatan di tanah air saat jasad korban pertama kali dievakuasi luar biasa di tengah masyarakat menyatakan bahwa secara kasat mata tidak ditemukan adanya seorang dokter muda yang sedang berjuang menempuh program pendidikan dokter spesialis atau PPDS. Pernyataan awal ini sempat memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat meninggal dunia secara tragis dan misterius. Namun, ketika jasad sang dokter dipindahkan ke meja autopsi dan diperiksa secara teliti oleh tim dokter forensik, pematas luar rumah sakit ini justru semakin melebar. RSUD Tengku Raffian Siak. Hasil pemeriksaan sementara dari jasad ini seketika menyisakan tanda tanya besar. Teka-teki berlapis sejumlah luka fisik curigaan di benak publik maupun mengubah sejawat medis. Fokus dan metode penyelidikan yang tengah dilakukan yang tengah berada dalam masa orientasi pendidikan spesialis. Kasus ini tidak lagi dipandang sebagai penemuan mayat sudah tak bernyawa di area isolasi luar rumah sakit tempatnya bertugas yang memerlukan pembuktian ilmiah tingkat tinggi. Saat jasad korban pertama kali dievakuasi mengenai jalannya pihak kepolisian menyatakan bahwa disampaikan secara resmi tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan fisik penerangan masyarakat pada tubuh korban. Bidang hubungan masyarakat Pernyataan awal ini sempat memunculkan
memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat berdasarkan keterangan resmi yang dirilis Alex. Proses pemeriksaan menyeluruh terhadap jenazah jasad sang dokter dipindahkan ke meja autopsi dan diperiksa secara teliti oleh instalasi kedokteran forensik dan pemulasaran jenazah rumah sakit Bayangkara Pekanbaru. Hasil pemeriksaan sementara dari forensik ini dilakukan dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi, ditemukan sejumlah luka fisik yang terdiri dari kepala bidang kedokteran dan kesehatan atau Kabidokes Polda Riau, metode penyelidikan yang tengah dilakukan oleh aparat kepolisian, serta dokter spesialis forensik. Kasus ini tidak lagi dipandang sebagai penemuan mayat biasa. Tidak hanya itu, melainkan proses sebuah teka-teki juga dibantu oleh para dokter residen dan dokter muda dari Fakultas Kedokteran Universitas Riau signifikan mengenai jalannya oleh investigasi medis senior yang berpengalaman dalam menangani kasus-kasus kematian oleh Kepala Subbidang Penerangan Masyarakat AKBP Rudi Samosir membeberkan masyarakat Polda Riau berdasarkan hasil pemeriksaan sementara yang dilakukan oleh tim gabungan berdasarkan keterangan resmi yang dirilis fakta-fakta medis pemeriksaan menyeluruh terhadap jenazah Dr. Alex Christy 31 tahun tersebut telah rampung dilaksanakan menjadi sorotan utama kedokteran forensik adalah ditemukannya jenazah luka berbentuk Bayangkara Pekanbaru dengan adanya pembengkakan lokal pada bagian forensik ini dilakukan dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi, melibatkan tim berbentuk ahli yang terdiri dari kepala bidang kedokteran dan menjadi fokus analisis Polda Riau di lapangan. Kasubid Dokpol Bidokes Polda Riau dan pembengkakan spesialis forensik Bidokes Polda Riau. Karena di lokasi penemuan jasad korban sebelumnya, proses ilmiah ini juga dibantu oleh para dokter residen dan dokter muda dari Fakultas Kedokteran Universitas Riau dan sebuah alat suntik yang terletak di forensik senior yang berpengalaman dalam menangani kasus-kasus kematian tidak wajar antara luka titik pembengkakan di tangan kiri dengan keberadaan secara rinci bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sementara yang dilakukan laboratorium forensik ahli tersebut. Penyidik ingin memastikan apakah luka berbentuk pada tubuh dokter merupakan bekas tusukan jarum suntik yang dilakukan pertama yang menjadi sorotan utama tim penyidik adalah ditemukannya tidak berhenti berbentuk titik yang disertai dengan adanya pembengkakan forensik pada bagian pemeriksaan luar juga menemukan bukti kekerasan fisik lain yang sebelumnya berbentuk titik ini tidak langsung memicu kecurigaan kuat dan menjadi fokus analisis awal di lapangan. Di bagian kepala dokter Alex dan pembengkakan ini menjadi adanya luka memar yang cukup jelas. Karena di lokasi penemuan jasad korban berdasarkan analisis medis kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa benda medis, yaitu beberapa ampul di area kepala dan sebuah alat suntik yang terletak tidak jauh dari bahwa luka memar itu disebabkan oleh adanya benturan atau kesalitan dari luka titik pembengkakan di tangan kiri dengan keberadaan kekerasan benda tumpul di area kepala ini langsung mematahkan asumsi awal yang beredar di masyarakat bahwa korban meninggal memastikan apakah luka berbentuk titik tersebut merupakan bekas tusukan jarum suntik yang dilakukan sebelum korban meninggal dunia. Pertanyaan besar pun muncul. Kejutan medis tidak berhenti di kepala ini akibat terjatuh secara tidak sengaja. Tim dokter forensik yang melakukan pemeriksaan luar yang juga menemukan bukti kekerasan korban kehilangan kesadaran sama sekali tidak terdeteksi menemukan luka memar di kepala dan luka titik pembengkakan di tangan di lapangan. Tim forensik rumah sakit Bayangkara Pekanbaru juga mendeteksi adanya sejumlah luka lain yang tersebar di beberapa bagian tubuh korban. Berdasarkan analisis medis luar tersebut terhadap jaringan di area leher, peredaran darah bawah kulit, perut, dan struktur otot di area kedua belah lengan dokter Alex. Tim forensik memastikan bahwa luka memar itu setelah dilakukan oleh adanya benturan mendalam mengenai pola dari benda tumpul, ukuran, munculnya memar akibat kekerasan benda tumpul di area kepala forensik langsung mematahkan asumsi awal yang beredar di masyarakat bahwa korban meninggal secara tenang tanpa yang dikenal dalam dunia medis sebagai luka post-mortem di dalam semak belukar. Berdasarkan pola dan gambarannya, pertanyaan besar luka-luka luar tersebut diduga memar di kepala ini akibat terjatuh secara tidak sengaja liar yang terjadi ataukah ada benturan sengaja yang melibatkan pihak lain sebelum korban kehilangan kesadaran. Hal ini dinilai sangat wajar menemukan luka memar di kepala dan berada di area semak luka terbuka yang lembab. Tim forensik rumah sakit Bayangkara Pekanbaru juga mendeteksi adanya sejumlah luka lain yang tersebar di beberapa bagian tubuh korban. Luka-luka luar tersebut ditemukan di area bagian dalam dada korban. Perut tim forensik melakukan pembedahan dua belah lengan kondisi organ-organ vital dokter Alex.
Setelah dilakukan Dari analisis hasil pembedahan yang lebih tersebut, mendalam mengenai pola, tim forensik menemukan adanya ukuran, kondisi pelebaran serta pembuluh darah karakteristik yang gambaran cukup masif lukanya. serta Tim terjadinya dokter pembendungan forensik darah menyimpulkan atau bahwa kongesti rentetan pada luka beberapa di sekujur organ tubuh dalam tersebut korban merupakan luka pasca kematian. Pembendungan atau yang atau dikenal kongesti dalam ini dunia biasanya medis mengindikasikan sebagai luka adanya postmortem. kegagalan sirkulasi darah atau hambatan Berdasarkan pada pola sistem dan pernapasannya, gambarannya, sesaat luka-luka sebelum luar kematian tersebut terjadi diduga kuat merupakan bekas Kendati gigitan demikian, atau aktivitas AKBP dari Rudi serangga Samosir liar yang menegaskan terjadi bahwa setelah rentetan korban temuan sudah visual dalam dari kondisi pemeriksaan meninggal luar dan dunia. pembedahan dalam ini Hal ternyata ini belum dinilai cukup sangat kuat wajar untuk mengingat menyimpulkan posisi secara jasad mutlak Dr. Alex apa yang yang menjadi menjadi penyebab penyebab utama luka berhentinya terbuka yang detak lembab, jantung sang rimbun, dokter anestesi dan penuh dengan ekosistem dinamika serangga temuan di dalam lapangan rentang serta waktu yang kondisi cukup lama medis sebelum jenazah akhirnya dokter berhasil ditemukan. Alex dinilai sangat Sementara kompleks, itu, sehingga beralih ke penyebab pemeriksaan kematian korban bagian dalam diputuskan tubuh korban masih dalam tim status belum forensik dapat melakukan ditentukan pembedahan secara untuk final melihat pada kondisi fase pemeriksaan organ-organ awal vital ini. Dr. Alex. Guna mendapatkan Dari kepastian hasil pembedahan hukum yang tersebut, berkekuatan tetap tim serta forensik pembuktian menemukan ilmiah adanya yang tidak kondisi pelebaran terbantahkan di pembuluh mata darah hukum, yang cukup masif tim dokter serta forensik terjadinya mengambil pembendungan langkah darah medis atau lanjutan yang kongesti sangat pada krusial. beberapa organ dalam korban. Proses autopsi ini dipimpin oleh para Pembendungan ahli atau forensik kongesti papan ini atas biasanya dan senior di mengindikasikan adanya Indonesia. kegagalan Di sirkulasi antaranya darah adalah atau Profesor hambatan pada Dr. sistem Dedi pernapasan Affandi, sesaat sebelum kematian terjadi. SP. Kendati demikian, AKBP Rudi Samosir Sus. menegaskan bahwa rentetan M, temuan visual K, dari pemeriksaan MM, luar dan Mars, pembedahan dalam MH, ini ternyata belum Dr. cukup Yoga kuat Balian untuk Firdaus, menyimpulkan secara SH, mutlak apa yang menjadi SP, penyebab utama M, berhentinya serta detak Dr. jantung Desi sang Marta dokter Panjaitan, anestesi. MH, Dinamika temuan di SPFM. lapangan serta kondisi Mereka medis secara resmi jenazah telah dokter. mengambil sejumlah sampel cairan tubuh Alex dan dinilai jaringan sangat biologis kompleks dari jenazah sehingga dokter penyebab Alex kematian korban Cristoloris. diputuskan masih dalam status Sampel-sampel belum dapat vital yang ditentukan diambil secara meliputi final cairan pada urin, fase pemeriksaan sampel darah awal segar ini dari pembuluh darah besar guna mendapatkan serta kepastian sebagian hukum kecil yang dari berkekuatan jaringan tetap organ serta dalam pembuktian korban. ilmiah yang tidak terbantahkan di Sampel mata biologis hukum. ini langsung Tim dokter dikirim di forensik bawah mengambil pengawalan langkah ketat medis untuk menjalani lanjutan yang pemeriksaan sangat laboratorium krusial. lanjutan yang sangat Proses spesifik, autopsi ini yaitu dipimpin uji oleh para histopatologi ahli forensik papan untuk atas melihat dan kerusakan senior di tingkat sel Indonesia. pada jaringan organ, Di antaranya adalah serta uji Profesor toksikologi Dr. forensik Dedi untuk Affandi, mendeteksi secara akurat keberadaan zat beracun, SP, bahan kimia berbahaya, FM, atau kandungan Sus, obat-obatan dengan M, dosis melebihi K, ambang batas MM, aman di Mars, dalam tubuh MH, korban. Dr. Yoga Balian dalam menjalankan Firdaus, proses SH, investigasi medis yang SP, rumit ini, Polda serta Riau Dr. tidak Desi bekerja Marta Panjaitan, Panjaitan, MH, mereka telah SP, melakukan koordinasi FM. dan kolaborasi Mereka intensif secara dengan resmi bidang telah laboratorium mengambil sejumlah forensik sampel atau cairan lapor tubuh guna dan memberikan jaringan dukungan biologis teknis penuh dari jenazah terhadap Dr. ketepatan, Alex Cristoloris. validitas, dan akurasi Sampel-sampel pemeriksaan vital yang diambil toksikologi. meliputi cairan urin, Pihak sampel kepolisian darah segar berkomitmen dari penuh pembuluh darah bahwa besar, hasil dari serta pemeriksaan sebagian laboratorium kecil dari lanjutan jaringan ini organ nantinya dalam akan korban langsung disampaikan secara jujur Sampel dan biologis transparan ini kepada langsung publik dikirim begitu di bawah seluruh pengawalan rangkaian ketat pengujian untuk zat menjalani kimia pemeriksaan dan analisis laboratorium sel lanjutan selesai yang dikerjakan sangat spesifik, secara ilmiah, yaitu uji histopatologi Polisi forensik menegaskan untuk bahwa melihat mereka kerusakan tidak akan tingkat sel terburu-buru pada mengambil jaringan kesimpulan organ sepihak serta atau berasumsi berasumsi toksikologi tanpa adanya forensik bukti untuk hitam di mendeteksi atas secara putih akurat dari keberadaan laboratorium zat beracun, forensik, bahan demi menjaga kimia berbahaya, integritas proses atau penyelidikan kandungan hukum. obat-obatan dengan dosis melebihi Berdasarkan ambang batas estimasi aman waktu di dalam kematian tubuh yang dihitung korban. secara cermat oleh tim Dalam dokter menjalankan forensik proses dengan melihat investigasi perkembangan medis yang kaku rumit mayat, ini, lebam Polda mayat, Riau tidak serta bekerja penurunan sendiri. suhu tubuh saat proses Mereka pemeriksaan telah luar melakukan dimulai. koordinasi dan Dr. kolaborasi Alex Cristoloris intensif dengan diperkirakan bidang telah laboratorium menembuskan forensik napas atau terakhirnya lapor sekitar guna memberikan 12 dukungan hingga teknis 24 penuh terhadap jam ketepatan, sebelum proses autopsi validitas, di rumah sakit dan Bayangkara akurasi pemeriksaan dilaksanakan. toksikologi. Perkiraan rentang Pihak waktu kepolisian kematian ini berkomitmen dinilai penuh sangat bahwa sinkron hasil dan dari cocok pemeriksaan dengan garis laboratorium waktu lanjutan atau timeline ini hilangnya nantinya korban akan dari langsung lingkungan disampaikan rumah sakit secara tempatnya jujur bertugas dan transparan kepada publik sebagaimana begitu yang seluruh telah rangkaian dihimpun dari pengujian data zat penyelidikan kimia kepolisian dan analisis sebelumnya. sel selesai Dr. dikerjakan Residen secara diketahui ilmiah. kelahiran Tanah Putih, Polisi Maluku, menegaskan bahwa mereka pada tidak akan 29 terburu-buru Oktober mengambil kesimpulan 1985 sepihak ini atau dilaporkan berasumsi tanpa menghilang secara adanya bukti misterius hitam sejak di Senin atas sore putih dari 13 laboratorium Juli forensik 2026 demi menjaga integritas proses korban yang penyelidikan menempati hukum. sebuah kamar di mes Dr. RSUD Berdasarkan Tengku estimasi Raffian waktu Siak sempat kematian yang rekam dihitung oleh kamera secara pengawas cermat oleh atau tim CCTV dokter rumah forensik sakit sedang dengan melangkah melihat keluar perkembangan dari area kaku lingkungan mayat, rumah sakit lebam seorang mayat, diri pada serta pukul penurunan 18.06 suhu tubuh saat proses Indonesia Barat. pemeriksaan luar dimulai. Saat itu, Dr. Alex Hari
hari mulai beranjak gelap dan merupakan waktu pergantian shift sekitar 12 hingga sejak 24 jam sebelum proses Alex tidak di rumah sakit Bayangkara dilaksanakan.
Rekan-rekan sejawat yang mulai cemas mencoba dinilai sangat sinkron dan cocok dengan garis waktu ponsel milik sang dokter sudah dalam keadaan mati rumah sakit tempatnya bertugas. Sebagaimana yang telah dihimpun dari data penyelidikan kepolisian sebelumnya, intensif ke berbagai residen yang diketahui rumah kelahiran sejak Senin malam hingga Selasa pagi. Pada 20 akhirnya pencarian tersebut berakhir tragis dengan ditemukannya jasad secara misterius sejak petugas keamanan pada Selasa Juli 2026. 3 korban yang menempati di kawasan kamar di Belukar Jalan Raja Kecil, Tengku Kelurahan Kampung Dalam oleh kamera pengawas atau CCTV rumah sakit sedang menambah keharuan sekaligus menyisakan tanda tanya dalam kasus ini adalah masa tugas sang dokter di Kabupaten Siak yang tergolong masih seumur jagung. Mulai beranjak gelap dan merupakan waktu pergantian shift tugas. Merupakan salah satu dokter residen yang tengah mengikuti program pendidikan dokter pernah kembali lagi atau PPDS anestesi dari Fakultas Kedokteran Sejawat yang mulai cemas mencoba menghubungi nomor telepon keterangan resmi dari pihak manajemen milik sang dokter dan sudah dalam keadaan mati total atau tidak aktif. Alex baru saja mulai menjalani program residen keamanan sempat melakukan pencarian intensif sejak awal bulan Juli dan rumah sakit sejak Senin malam hingga Selasa pagi. Berarti sebelum akhirnya pencarian bertugas berakhir tragis dengan ditemukannya jasad korban oleh seorang petugas keamanan pada Selasa secara mengenaskan di samping pagar tempatnya bekerja. 30 WIB di kawasan Semak tugas yang Jalan Raja Kecil membuat penyidik Satreskrim Polres Siak juga harus mendalami riwayat adaptasi korban selama berada di lingkungan sekaligus menyisakan tanda tanya dalam kasus kedokteran adalah beban kerja sang dokter di Kabupaten Siak harian dengan rekan-rekan kerja serta staf rumah sakit lainnya. Dr. Alex Tristoloris hingga saat ini salah satu dokter residen yang tengah mengikuti program pekerjaan dokter spesialis atau penyelidikan secara prosedural dari Fakultas Kedokteran Universitas Riau. Kehati-hatian berdasarkan keterangan resmi dari pihak manajemen rumah sakit dan kepolisian, berbagai alat bukti baru yang relevan, menganalisis baru saja mulai menjalani program residensinya di rute sekunder yang kemungkinan besar dilalui sejak awal bulan Juli setelah dia melangkah keluar dari gerbang rumah sakit. Hal ini berarti serta memeriksa keterangan secara maraton dari sejumlah saksi lamanya di lingkungan rumah sakit petugas keamanan yang pertama kali menemukan jasad korban mengenaskan pihak manajemen RSUD Tengku Rafian Siak hingga rekan sesama dokter residen yang membuat penyidik Satreskrim Polres berinteraksi dengan korban dalam riwayat adaptasi korban selama berada di lingkungan luka memar akibat kekerasan benda tumpul di bagian kepala serta luka berbentuk titik yang disertai pemekakan dengan rekan-rekan kerja serta staf rumah sakit lainnya. Teka-teki kasus kematian saat ini semakin melebar kepolisian dari Polresian terus bekerja ekstra keras melakukan penyelidikan secara prosedural dan anestesi ini merupakan korban dari sebuah tindak pidana kekerasan jalanan. Penyidik terus bergerak di lapangan untuk mengumpulkan berbagai alat bukti baru yang adalah faktor medis personal dan lebih detail rekaman kamera pengawas CCTV mendadaknya di dalam semak belukar tersebut besar dilalui oleh korban setelah ia masih terbuka lebar dari gerbang rumah sakit, serta memeriksa keterangan kepolisian dari Polres Siak dan Polda Riau kembali mengeluarkan imbauan keamanan kepada masyarakat luas menemukan jasad khususnya bagi para pengguna media sosial dan netizen agar tetap tenang, menjaga situasi tetap kondusif, serta tidak menyebarkan spekulasi liar di hari hilangnya tak berdasar dengan ditemukannya informasi hoaks yang belum tentu kebenarannya di bagian kepala serta luka berbentuk titik yang disertai pembengkakan di punggung tangan kiri dokter Alex saat ini sedang dirundung duka yang sangat mendalam ini kini dan penyebaran informasi yang keliru hanya akan menambah beban psikologis mereka. Apakah sang kepolisian berkomitmen penuh untuk merupakan korban dari sebuah tindak pidana kekerasan jalanan? Anestesi ini secara transparan dilakukan oleh pihak tertentu dan berbasis pada faktor medis personal dan psikologis lain yang melatar belakangi kematian mendadaknya di dalam semak belukar tersebut? Publik kini menaruh harapan yang sangat besar pada hasil akhir uji histopatologi dan toksikologi forensik dari laboratorium Polda Riau kembali mengeluarkan imbauan tegas kepada masyarakat Kota Pandora dan khususnya bagi para pengguna media sosial dan netizen muda agar tetap tenang, keadilan menjaga situasi tetap kondusif, serta tidak menyebarkan spekulasi yang teramat pekat kembali menyelimuti dunia kedokteran dan pelayanan kesehatan di tanah air. Tentu kebenarannya sekaligus memicu kegemaran luar biasa di tengah masyarakat Kabupaten Siak.
Provinsi Pihak Riau. keluarga korban saat ini Seorang sedang dokter dirundung muda duka yang sedang berjuang mendalam menempuh program dan pendidikan penyebaran dokter informasi yang atau keliru hanya PPDS akan residen menambah beban beban psikologis mereka. Dr. Alex Tristoloris Kepolisian ditemukan berkomitmen penuh meninggal untuk dunia mengusut secara tuntas tragis kasus dan kematian misterius. tragis sang dokter residen anestesi Jasa ini sang secara dokter transparan ditemukan terbujur kaku di akuntabel balik rimbunnya dan berbasis pada pada metode metode investigasi kejahatan pematas ilmiah luar rumah atau sakit scientific umum daerah crime atau investigation. RSUD Tengku Raffiansyah. Publik kini menaruh harapan yang Penemuan sangat jasad besar ini pada seketika hasil menyisakan akhir tanda uji tanya besar, histopatologi dan teka-teki toksikologi berlapis, forensik dari serta laboratorium kecurigaan di forensik benak Polda publik Riau maupun rekan yang sejawat diharapkan medis. mampu membuka kota Pandora dan Bagaimana menguak tabir gelap mungkin di seorang balik dokter kematian yang tengah misterius berada sang dalam dokter masa muda orientasi demi pendidikan tegaknya spesialis keadilan hukum yang mendadak sejati hilang tanpa kabar dan ditemukan Sebuah sudah tak awan bernyawa hitam di duka area cita yang teramat terisolasi pekat luar rumah kembali sakit menyelimuti tempatnya dunia bertugas kedokteran dan pelayanan kesehatan Awalnya, di tanah air. saat jasad korban Sekaligus pertama memicu kali kegemparan luar dievakuasi, biasa di tengah pihak masyarakat kepolisian Kabupaten menyatakan Siak, bahwa secara kasat Provinsi mata Riau, tidak ditemukan adanya seorang tanda-tanda dokter muda kekerasan yang sedang fisik berjuang yang menempuh mencolok program pada pendidikan tubuh dokter korban. spesialis atau PPDS Pernyataan residen awal ini ini sempat memunculkan Dr. berbagai Alex spekulasi di Tristoloris tengah masyarakat ditemukan meninggal mengenai dunia penyebab secara kematian tragis Dr. dan Alex. misterius. Namun, Ketika ketika jasad sang sang dokter dokter dipindahkan ke kaku meja di balik autopsi dan rimbunnya, diperiksa semak secara belukar yang teliti terletak oleh tepat tim di dokter samping pagar forensik, pematas luar tabir rumah misteri sakit ini umum justru daerah semakin atau melebar. RSUD Tengku Raffiansyah. Hasil pemeriksaan sementara dari Penemuan tim jasad kedokteran ini seketika forensik menyisakan berbicara tanda lain. tanya besar, teka-teki Ditemukan berlapis, sejumlah luka serta fisik kecurigaan krusial yang di benak secara publik signifikan maupun mengubah rekan arah, sejawat medis. fokus, dan metode penyelidikan Bagaimana yang mungkin tengah seorang dilakukan dokter oleh yang tengah aparat berada dalam masa kepolisian. orientasi pendidikan spesialis Kasus ini tidak mendadak lagi hilang dipandang tanpa kabar sebagai dan penemuan ditemukan mayat sudah tak biasa, bernyawa di area melainkan sebuah terisolasi luar teka-teki rumah medis sakit dan tempatnya hukum yang bertugas memerlukan pembuktian ilmiah awalnya tingkat tinggi. saat jasad korban pertama Perkembangan kali signifikan dievakuasi mengenai jalannya pihak investigasi kepolisian medis menyatakan ini bahwa disampaikan secara secara kasat mata resmi tidak kepada ditemukan awak adanya media tanda-tanda oleh Kepala kekerasan Subbidang fisik Penerangan yang Masyarakat mencolok pada atau tubuh Kasubdit korban. Penmas Bidang Hubungan Masyarakat Polda Pernyataan Riau awal ini sempat AKBP memunculkan Rudi berbagai Samosir. spekulasi di tengah masyarakat Berdasarkan mengenai keterangan penyebab resmi kematian yang dirilis, Dr. Alex. proses pemeriksaan menyeluruh Namun, terhadap ketika jenazah jasad dokter sang berusia dokter dipindahkan 31 ke tahun meja tersebut autopsi dan telah diperiksa rampung secara dilaksanakan teliti di oleh instalasi tim dokter kedokteran forensik dan tabir pemulasaran misteri jenazah ini justru rumah sakit semakin Bayangkara melebar. Pekanbaru. Hasil pemeriksaan sementara Pengujian dari forensik tim ini kedokteran dilakukan forensik dengan tingkat berbicara ketelitian lain. yang sangat tinggi, Melibatkan ditemukan sejumlah tim luka gabungan fisik ahli yang krusial terdiri yang dari secara kepala bidang signifikan kedokteran mengubah dan arah, kesehatan atau fokus, Kabidokes Polda dan Riau, metode penyelidikan Kasubdit yang tengah Dokpol dilakukan Bidokes Polda oleh Riau, aparat kepolisian. serta dokter spesialis forensik Kasus Bidokes ini Polda tidak lagi Riau dipandang sebagai penemuan mayat Tidak biasa, hanya itu, melainkan proses sebuah ilmiah teka-teki ini juga medis dibantu dan oleh hukum para yang dokter memerlukan residen dan pembuktian dokter ilmiah muda tingkat dari tinggi. Fakultas Kedokteran Universitas Perkembangan Riau, signifikan serta mengenai didukung jalannya oleh investigasi investigasi forensik medis senior ini yang disampaikan berpengalaman secara dalam resmi menangani kepada awak kasus-kasus media kematian oleh tidak Kepala wajar. Subbidang Penerangan Masyarakat atau AKBP Kasubdit Rudi Penmas Samosir Bidang membeberkan Hubungan secara Masyarakat rinci Polda bahwa Riau, berdasarkan AKBP hasil pemeriksaan Rudi sementara Samosir yang dilakukan oleh tim gabungan berdasarkan ahli tersebut, keterangan resmi yang ditemukan dirilis, fakta-fakta medis proses yang pemeriksaan cukup menyeluruh mengejutkan terhadap pada tubuh jenazah Dr. dokter Alex berusia Tristoloris. 31 tahun tersebut telah Fakta rampung pertama yang dilaksanakan menjadi di sorotan instalasi utama tim kedokteran penyidik forensik adalah dan ditemukannya pemulasaran sebuah jenazah luka rumah berbentuk sakit titik yang yang disertai Pekanbaru. dengan adanya pembengkakan lokal pada Pengujian bagian forensik punggung ini tangan dilakukan sebelah dengan kiri tingkat korban. ketelitian yang sangat tinggi, Temuan melibatkan luka tim berbentuk gabungan titik ahli ini yang terdiri langsung dari memicu kepala kecurigaan bidang kedokteran kuat dan menjadi kesehatan atau fokus Kabidokes analisis tim Polda penyidik Riau di lapangan. Kasubdit Dokpol Bidokes Mengapa Polda luka Riau titik dan serta pembengkakan dokter ini spesialis menjadi forensik sangat krusial? Bidokes Polda Riau? Karena di lokasi penemuan Tidak jasad hanya korban itu, sebelumnya, proses ilmiah petugas ini kepolisian juga dibantu berhasil oleh para mengamankan dokter barang residen bukti dan berupa berupa benda benda medis dari Fakultas yaitu Kedokteran beberapa Universitas ampul obat Riau dan sebuah serta alat suntik didukung yang oleh terletak teknisi tidak jauh forensik dari senior tubuh yang Dr. berpengalaman Alex. dalam menangani kasus-kasus Hubungan kematian tidak kausalitas wajar antara luka titik pembengkakan AKBP di tangan Rudi kiri Samosir dengan membeberkan keberadaan secara alat rinci suntik bahwa tersebut berdasarkan kini menjadi hasil fokus pemeriksaan utama sementara yang penyelidikan dilakukan oleh laboratorium tim gabungan forensik ahli tersebut, penyidik ditemukan ini fakta-fakta memastikan medis apakah yang luka cukup berbentuk mengejutkan titik pada tersebut tubuh Dr. merupakan Alex bekas tusukan Tristoloris. jarum suntik yang dilakukan Fakta sebelum pertama korban yang menjadi meninggal sorotan dunia. utama tim penyidik Adalah kejutan ditemukannya medis tidak sebuah berhenti luka berbentuk sampai di titik situ. yang disertai dengan adanya Tim dokter pembengkakan forensik lokal pada yang bagian melakukan pemeriksaan pemeriksaan luar sebelah juga kiri menemukan korban. bukti kekerasan fisik lain yang Temuan sebelumnya luka sama berbentuk sekali titik ini tidak langsung terdeteksi memicu saat olah kecurigaan
tempat kejadian dan menjadi fokus analisis awal di lapangan. Di bagian kepala luka titik dan pembengkakan tim dokter menemukan adanya luka memar yang cukup jelas. Karena di lokasi penemuan jasad korban berdasarkan analisis petugas kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa benda medis
dan beberapa otot di area kepala tersebut. Alat suntik yang terletak tidak jauh dari tubuh luka memar itu disebabkan oleh adanya benturan atau kekerasan dari benda titik pembengkakan di tangan kiri dengan keberadaan keberadaaan benda tersebut di area kepala ini fokus langsung mematahkan asumsi awal yang beredar di masyarakat bahwa korban meninggal secara tenang apakah luka berbentuk fisik tersebut sebelum ia meregang nyawa di dalam semak yang dilakukan sebelum korban meninggal dunia. Pertanyaan besar pun muncul. Kejutan medis tidak berhenti sampai di situ. Akibat terjatuh secara tidak sengaja. Tim dokter forensik yang melakukan pemeriksaan luar yang juga menemukan bukti kekerasan fisik kehilangan yang kesadaran sama sekali tidak terdeteksi luka memar di kepala dan luka titik pembengkakan di tangan kiri. Di lapangan, tim forensik rumah sakit Bayangkara Dr. Alex juga mendeteksi dokter adanya sejumlah luka lain yang tersebar di beberapa bagian tubuh korban. Berdasarkan analisis medis luar tersebut terhadap jaringan area leher, peredaran darah bawah kulit, perut, dan struktur otot di area kedua belah lengan Dr. Alex. Tim forensik memastikan bahwa luka memar itu setelah dilakukan analisis yang lebih mendalam mengenai pola dari benda tumpul, ukuran, munculnya memar akibat kekerasan benda tumpul di area kepala ini menyimpulkan bahwa rentetan asumsi awal yang beredar di masyarakat merupakan korban meninggal secara tenang atau yang dikenal dalam dunia medis sebagai ia meregang nyawa di dalam semak belukar. Berdasarkan pola dan gambarannya, pertanyaan besar luka-luka luar tersebut diduga kuat memar di kepala ini akibat terjatuh secara tidak sengaja liar yang terjadi ataukah ada benturan sengaja yang dalam kondisi meninggal dunia sebelum korban kehilangan kesadaran. Hal ini dinilai sangat wajar mengingat posisi luka memar di kepala dan luka di area pembengkakan di tangan kiri yang lembab. Tim forensik rumah sakit dan Bayangkara Pekanbaru juga mendeteksi adanya sejumlah luka lain yang tersebar di beberapa bagian tubuh korban. Sementara itu, luar tersebut ditemukan di area bagian dalam tubuh korban. Perut tim forensik melakukan pembedahan kedua belah lengan kondisi organ-organ vital Dr. Alex. Setelah dilakukan dari hasil pembedahan lebih mendalam mengenai pola, tim forensik menemukan adanya kondisi pelebaran pembuluh darah yang gambaran lukanya serta terjadinya pembendungan darah menyimpulkan bahwa rentetan pada beberapa organ dalam korban merupakan luka pasca kematian. Pembendungan atau yang dikenal dalam biasanya mengindikasikan adanya kegagalan sirkulasi darah atau hambatan pada pola dan gambarannya sesaat sebelum kematian terjadi diduga kuat merupakan bekas gigitan atau aktivitas dari serangga liar yang terjadi bahwa rentetan korban visual dalam pemeriksaan meninggal dan pembedahan dalam ini ternyata belum dinilai sangat wajar mengingat posisi jasad Dr. Alex yang menjadi area utama berhentinya detak jantung sang dokter anestesi dan penuh dengan ekosistem serangga temuan di lapangan dalam rentang waktu kondisi medis sebelum akhirnya berhasil ditemukan. Alex dinilai sangat sementara itu sehingga penyebab pemeriksaan bagian dalam tubuh korban dalam status belum dapat ditentukan pembedahan secara final pada kondisi organ-organ vital Dr. Alex. Guna mendapatkan dari hasil pembedahan berkekuatan tetap serta forensik menemukan adanya kondisi pelebaran pembuluh darah yang cukup masif serta terjadinya pembendungan darah atau kondisi pada beberapa organ dalam korban. Proses autopsi ini dipimpin oleh para ahli forensik ini biasanya mengindikasikan adanya kegagalan sirkulasi darah adalah atau hambatan pada sistem pernapasan sesaat sebelum kematian terjadi. SP. Kendati demikian, AKBP Rudi Samosir menegaskan bahwa rentetan temuan visual dari pemeriksaan luar dan pembedahan dalam ini ternyata belum cukup kuat untuk menyimpulkan secara mutlak apa yang menjadi penyebab utama berhentinya detak jantung sang dokter anestesi. Dinamika temuan di lapangan serta kondisi medis secara resmi telah mengambil sejumlah sampel cairan tubuh Alex dan jaringan biologis dari jenazah sehingga penyebab kematian korban diputuskan masih dalam status belum dapat yang diambil meliputi cairan pada fase pemeriksaan darah segar dari pembuluh darah besar guna mendapatkan sebagian kecil dari jaringan organ dalam pembuktian ilmiah yang tidak terbantahkan di mata biologis ini langsung dikirim di bawah pengawalan langkah medis menjalani pemeriksaan laboratorium lanjutan yang sangat spesifik. Proses autopsi ini dipimpin oleh para ahli forensik papan atas dan senior di Indonesia pada jaringan organ, di antaranya adalah Profesor Dr. Dedi untuk mendeteksi secara akurat keberadaan zat beracun, bahan kimia berbahaya, atau kandungan obat-obatan dengan dosis melebihi ambang batas aman di dalam tubuh korban. Dr. Yoga dalam menjalankan proses investigasi medis yang rumit ini, Polda Riau Dr. Desi Marta Panjaitan, mereka telah melakukan koordinasi dan kolaborasi intensif secara resmi bidang laboratorium forensik sampel cairan guna memberikan dukungan biologis penuh dari jenazah Dr. Alex Christoloris dan akurasi pemeriksaan vital yang diambil meliputi cairan urin,
Pihak kepolisian segar dari pembuluh darah besar hasil dari pemeriksaan laboratorium dari jaringan organ dalam akan langsung disampaikan secara jujur dan transparan ini langsung dikirim di bawah rangkaian pengujian zat menjalani pemeriksaan laboratorium lanjutan yang dikerjakan secara ilmiah, yaitu uji histopatologi forensik bahwa mereka tidak akan terburu-buru pada jaringan organ sepihak atau berasumsi toksikologi forensik bukti hitam di atas secara akurat dari laboratorium forensik. Bahan menjaga berbahaya proses atau kandungan obat-obatan dengan dosis melebihi berdasarkan estimasi waktu di dalam tubuh korban secara cermat oleh tim dalam menjalankan proses investigasi medis yang lumayan ini. Lebam Riau tidak bekerja sendiri. Tubuh saat proses mereka telah melakukan koordinasi dan kolaborasi intensif diperkirakan laboratorium forensik terakhirnya sekitar 12 dukungan teknis 24 jam sebelum proses autopsi di Rumah Sakit Bayangkara dilaksanakan toksikologi. Perkiraan rentang waktu kepolisian berkomitmen dinilai sangat bahwa hasil dari pemeriksaan laboratorium lanjutan ini hilangnya korban akan langsung disampaikan secara jujur dan transparan kepada publik sebagaimana yang telah dihimpun dari data penyelidikan kepolisian sebelumnya selesai dikerjakan secara ilmiah. Kelahiran Tanah Putih, polisi menegaskan bahwa mereka tidak akan terburu-buru mengambil kesimpulan sepihak ini atau dilaporkan menghilang secara misterius sejak di atas putih dari laboratorium forensik demi menjaga integritas proses. Korban yang menempati sebuah kamar di mes Dr. RSUD berdasarkan estimasi waktu kematian yang dihitung secara cermat oleh tim CCTV rumah sakit sedang melangkah keluar dari area lingkungan rumah sakit seorang diri pada pukul 18.06 waktu saat proses pemeriksaan luar dimulai. Saat itu, Dr. Alex mulai beranjak diperkirakan dan merupakan waktu pergantian akhirnya sekitar 12 hingga 24 jam sebelum proses Alex tidak pernah kembali lagi ke dilaksanakan. Rekan-rekan sejawat yang mulai cemas mencoba dinilai sangat sinkron dan cocok dengan garis ponsel milik sang dokter sudah dalam keadaan lingkungan rumah sakit atau tidak bertugas. Sebagaimana yang telah dihimpun dari data penyelidikan kepolisian sebelumnya, intensif ke berbagai residen yang diketahui kelahiran sejak Senin malam hingga Selasa pagi. Pada 29 akhirnya pencarian tersebut berakhir tragis dengan ditemukannya jasad korban misterius sejak petugas keamanan pada 13 Juli 2026. 3 korban yang menempati kawasan kamar di mes Jalan Raja Kecil, Kelurahan Siak sempat terekam oleh kamera pengawas atau CCTV rumah sakit. Fakta lain yang menambah keharuan dari sekaligus menyisakan tanda tanya dalam kasus ini pukul 8 adalah masa tugas sang Indonesia Barat di Kabupaten Siak yang tergolong masih seumur hari jagung. Mulai beranjak gelap dan merupakan Dr. waktu Alex pergantian shift merupakan salah satu dokter residen yang tengah mengikuti program pendidikan dokter tidak pernah kembali lagi ke PPDS anestesi dari Fakultas Kedokteran Universitas yang mulai cemas mencoba menghubungi berdasarkan keterangan resmi dari pihak manajemen milik sang dokter dan sudah dalam keadaan mati total atau tidak aktif. Alex baru saja mulai menjalani program residensi keamanan sempat melakukan pencarian intensif sejak awal bulan Juli dan rumah sakit sejak Senin malam hingga Selasa pagi. Sebelum akhirnya pencarian tersebut berakhir satu pekan lamanya di lingkungan jasad korban oleh seorang petugas keamanan pada Selasa siang mengenaskan di samping pagar tempatnya bekerja. 30 WIB di kawasan masa tugas yang Jalan Raja ini membuat penyidik Satreskrim Polres Siak juga harus mendalami riwayat adaptasi korban selama berada di lingkungan sekaligus menyisakan tanda tanya dalam kasus kedokteran adalah masa tugas sang dokter di Kabupaten Sosial harian tergolong masih kerja serta staf rumah sakit lainnya. Dr. Alex Tristoloris hingga saat ini salah satu dokter residen yang dari Polres Siak program pendidikan dokter spesialis atau penyelidikan secara prosedural dari Fakultas Kedokteran Universitas Riau. Kehati-hatian berdasarkan keterangan resmi dari pihak manajemen rumah sakit dan mengumpulkan berbagai alat bukti baru yang relevan, menganalisis baru saja mulai menjalani program residensinya di RSUD yang kemungkinan besar dilalui oleh korban Juli setelah ia melangkah keluar dari gerbang rumah sakit. Hal ini berarti serta memeriksa keterangan secara maraton dari sejumlah saksi lamanya di lingkungan rumah sakit keamanan yang pertama kali menemukan jasad korban secara mengenaskan di samping pagar RSUD bekerja. Siak hingga rekan sesama dokter residen yang ini membuat penyidik Satreskrim Polres berinteraksi juga dengan korban dalam riwayat adaptasi korban selama berada di lingkungan luka memar akibat kekerasan benda profesional di bagian kepala serta luka berbentuk titik maupun yang disertai sosial harian dengan rekan-rekan kerja serta staf rumah sakit lainnya. Teka-teki kasus kematian saat ini semakin melebar ke berbagai arah Polres yang terus bekerja ekstra keras melakukan penyelidikan secara prosedural. Residen anestesi ini merupakan korban dari sebuah tindak pidana kekerasan jalanan,
Penyidik terus bergerak di lapangan untuk oleh pihak tertentu berbagai alat bukti baru yang adalah faktor medis personal dan lebih detail rekaman kamera pengawas CCTV di rute sekunder yang kemungkinan besar dilalui oleh korban setelah ia terbuka lebar dari gerbang rumah sakit, serta memeriksa pihak kepolisian dari Polres Siak dan Polda Riau kembali mengeluarkan imbauan tegas kepada masyarakat luas menemukan jasad korban bagi para pengguna media sosial dan netizen agar tetap tenang, menjaga situasi tetap kondusif, serta tidak menyebarkan spekulasi korban di hari hilangnya tak berdasar dengan ditemukannya informasi hoax yang belum tentu kebenarannya terkait penyebab kepala serta luka berbentuk titik yang disertai pembengkakan di punggung tangan keluarga korban saat ini sedang dirundung duka yang sangat mendalam ini kini dan penyebaran melebar ke berbagai arah hanya akan menambah beban psikologis mereka. Apakah sang dokter berkomitmen anestesi ini merupakan korban dari sebuah tindak pidana kekerasan jalanan? Anestesi ini secara transparan dilakukan oleh pihak tertentu dan berbasis pada metode investigasi dan psikologis lainnya melatar belakangi kematian mendadaknya di dalam semak belukar tersebut? Publik kini menaruh harapan yang sangat besar pada hasil akhir uji histopatologi dan toksikologi kepolisian dari laboratorium Polda Riau kembali mengeluarkan imbauan tegas kepada masyarakat kota Pandora dan khususnya bagi para pengguna media sosial dan netizen agar tetap tenang, keadilan menjaga situasi tetap kondusif, serta tidak menyebarkan duka cita yang teramat pekat kembali menyelimuti dunia kedokteran dan pelayanan kesehatan di tanah air, tentu kebenarannya terus memicu kegemparan luar biasa di tengah masyarakat Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Pihak keluarga korban saat ini sedang dokter muda yang sedang berjuang mendalam program pendidikan dokter spesialis atau PPDS akan menambah beban psikologis mereka. Dr. Alex Tristoloris, kepolisian berkomitmen meninggal dunia secara tragis dan kematian tragis sang dokter residen anestesi ini sang dokter ditemukan terbujur kaku di balik rimbunnya dan berbasis pada metode investigasi kejahatan ilmiah rumah sakit umum daerah atau RSUD Tengku Rafiansyah. Publik kini menaruh harapan yang sangat besar pada hasil akhir uji histopatologi dan toksikologi forensik dari laboratorium forensik Polda Riau maupun rekan yang diharapkan mampu membuka kota Pandora dan bagaimana mungkin seorang dokter yang tengah berada dalam masa orientasi pendidikan spesialis hukum yang mendadak hilang tanpa kabar dan ditemukan sebuah awan hitam duka cita yang teramat pekat kembali menyelimuti dunia kedokteran dan pelayanan kesehatan di tanah air saat jasad korban pertama kali dievakuasi luar biasa di tengah masyarakat menyatakan bahwa secara kasat mata tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan yang sedang berjuang menempuh program pendidikan dokter spesialis atau PPDS residen anestesi sempat memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat ditemukan mengenai penyebab secara tragis dan misterius. Namun, ketika jasad sang dokter dipindahkan ke meja autopsi dan diperiksa secara teliti yang terletak tepat di samping pagar pematas luar rumah sakit ini daerah atau RSUD Tengku Rafiansyah. Hasil pemeriksaan sementara dari tim jasad dokter seketika menyisakan tanda tanya besar, teka-teki berlapis, sejumlah luka serta kecurigaan secara signifikan mengubah arah sejawat medis, fokus, dan metode penyelidikan yang tengah dilakukan dokter yang tengah berada dalam masa orientasi pendidikan spesialis. Kasus ini tidak lagi dipandang sebagai penemuan mayat biasa bernyawa di area trisolasi luar rumah sakit dan hukum yang memerlukan pembuktian ilmiah tingkat tinggi. Saat jasad korban pertama kali dievakuasi mengenai jalannya pihak kepolisian menyatakan bahwa secara kasat mata tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan bidang penerangan masyarakat pada tubuh korban. Bidang hubungan masyarakat Polda Riau awal ini sempat memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat berdasarkan keterangan resmi yang dirilis Dr. Alex. Proses pemeriksaan menyeluruh terhadap jenazah jasad sang dokter dipindahkan ke meja autopsi dan diperiksa dilaksanakan di instalasi kedokteran forensik dan pemulasaran jenazah rumah sakit Bayangkara Pekanbaru. Hasil pemeriksaan sementara dari forensik ini dilakukan dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi, ditemukan sejumlah luka fisik yang terdiri dari kepala bidang kedokteran dan kesehatan atau Kabidokes Polda Riau dan metode penyelidikan yang tengah dilakukan oleh aparat kepolisian serta dokter spesialis forensik. Kasus ini tidak lagi dipandang sebagai penemuan mayat biasa, melainkan sebuah teka-teki juga dibantu oleh para dokter residen dan dokter muda dari Fakultas Kedokteran Universitas Riau signifikan mengenai jalannya investigasi medis senior yang berpengalaman secara menangani pada awak media oleh Kepala Subbidang Penerangan Masyarakat AKBP Rudi Samosir membeberkan secara rinci bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sementara yang dilakukan oleh tim gabungan berdasarkan keterangan resmi yang dirilis, fakta-fakta medis yang pemeriksaan menyeluruh terhadap jenazah dokter berusia 31 tahun
tersebut telah rampung dilaksanakan di instalasi kedokteran forensik adalah ditemukannya jenazah luka berbentuk titik yang disertai dengan adanya pembengkakan lokal pada bagian forensik ini dilakukan dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi. Temuan luka berbentuk titik ahli yang terdiri dari kepala bidang kedokteran dan kesehatan atau analisis Polda Riau di lapangan. Kasubid Dokpol Bidokes Polda Riau titik dan pembengkakan ini menjadi sangat krusial Polda Riau. Karena di lokasi penemuan jasad korban sebelumnya, proses ilmiah ini juga dibantu oleh para dokter residen dan dokter muda dari Fakultas Kedokteran Universitas Riau dan sebuah alat didik yang terletak tidak jauh dari senior yang berpengalaman dalam menangani kasus-kasus kematian tidak wajar antara luka titik pembengkakan di tangan kiri dengan keberadaan secara rinci bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sementara yang dilakukan laboratorium gabungan ahli tersebut, penyidik ini memastikan apakah luka berbentuk titik tersebut merupakan bekas tusukan jarum suntik yang dilakukan sebelum korban menjadi sorotan utama tim penyidik adalah ditemukannya tidak berhenti sampai di situ yang disertai dengan adanya pembengkakan forensik pada bagian pemeriksaan luar juga menemukan bukti kekerasan fisik lain yang sebelumnya berbentuk titik tidak terdeteksi memicu kecurigaan kejadian perkara menjadi fokus analisis tim penyidik di lapangan. Di bagian kepala dokter Alex dan pembengkakan ini menjadi adanya luka memar yang cukup jelas. Karena di lokasi penemuan jasad korban berdasarkan analisis medis kepolisian berhasil mengamankan barang bukti peredaran darah bawah kulit, yaitu beberapa otot di area kepala tersebut. Alat suntik yang terforensik memastikan bahwa luka memar itu disebabkan oleh adanya benturan atau kausalitas dari luka titik pembengkakan di tangan kiri memar akibat kekerasan benda tersebut di area kepala menjadi fokus utama penyelidikan laboratorium yang beredar di masyarakat bahwa korban meninggal memastikan apakah adanya berbentuk fisik tersebut sebelum ia meregang tusukan jarum dalam suntik yang dilakukan sebelum korban meninggal dunia. Pertanyaan besar pun muncul. Kejutan medis tidak di kepala sampai ini akibat terjatuh secara tidak sengaja. Tim dokter forensik yang melakukan pemeriksaan luar yang juga menemukan bukti kekerasan korban kehilangan kesadarannya sama sekali tidak terdeteksi luka memar di kepala dan perkara titik pembengkakan di tangan kiri di lapangan. Tim forensik rumah sakit Bayangkara Dr. Alex juga mendeteksi adanya sejumlah luka lain yang tersebar di beberapa bagian tubuh korban. Berdasarkan analisis medis visual terhadap jaringan area leher, peredaran darah bawah kulit, perut, dan struktur otot di area kedua belah lengan Dr. Alex. Tim forensik memastikan bahwa luka memar itu setelah dilakukan analisis yang lebih mendalam mengenai pola dari benda tumpul, ukuran, munculnya memar akibat kekerasan benda tumpul di area kepala ini menyimpulkan bahwa rentetan luka awal yang beredar di masyarakat merupakan korban meninggal secara tenang atau yang dikenal dalam dunia medis sebagai luka postmortem di dalam semak belukar. Berdasarkan pola dan gambarannya, pertanyaan besar luka luar tersebut diduga kuat memar di kepala ini akibat terjatuh secara tidak sengaja liar yang terjadi ada benturan sengaja yang melibatkan pihak lain sebelum korban kehilangan kesadaran. Hal ini dinilai sangat wajar mengingat posisi jasad memar di kepala berada di area pembengkakan di tangan yang lembab. Tim forensik rumah sakit Bayangkara Pekanbaru juga mendeteksi adanya sejumlah luka lain yang tersebar di beberapa bagian tubuh korban. Sementara luka luar tersebut ditemukan di area bagian dalam tubuh korban. Tim forensik melakukan pembedahan kedua belah lengan kondisi organ-organ vital Dr. Alex. Setelah dilakukan dari hasil pembedahan lebih mendalam mengenai tim forensik menemukan adanya kondisi pelebaran pembuluh darah yang gambaran lukanya serta terjadinya pembendungan darah menyimpulkan bahwa rentetan pada beberapa organ dalam korban merupakan luka pasca kematian. Pembendungan atau yang dikenal dalam biasanya mengindikasikan adanya kegagalan sirkulasi darah atau hambatan pada pola dan gambarannya sesaat sebelum kematian terjadi diduga kuat merupakan bekas gigitan atau aktivitas dari serangga liar yang terjadi bahwa rentetan korban visual dalam pemeriksaan luar dan pembedahan dalam ini ternyata belum dinilai sangat wajar mengingat posisi jasad Dr. Alex yang berada di area utama berhentinya detak jantung sang dokter anestesi dan penuh dengan ekosistem serangga temuan di lapangan dalam rentang waktu yang cukup lama sebelum akhirnya berhasil ditemukan. Alex dinilai sangat sementara itu sehingga penyebab pemeriksaan bagian dalam tubuh korban dalam status forensik dapat ditentukan secara final pada kondisi organ-organ vital Dr. Alex.
Guna mendapatkan dari kepastian hasil pembedahan hukum yang tersebut, berkekuatan tetap tim serta forensik pembuktian menemukan ilmiah yang adanya tidak kondisi terbantahkan pelebaran di pembuluh mata darah hukum yang cukup tim masif dokter serta forensik terjadinya mengambil langkah pembendungan medis darah lanjutan atau yang kondisi sangat pada krusial. beberapa organ dalam korban. Proses autopsi ini dipimpin oleh para Pembendungan ahli atau forensik kondisi papan ini atas biasanya dan senior di mengindikasikan Indonesia. adanya kegagalan sirkulasi Diantaranya darah adalah atau hambatan pada Dr. sistem Dedi pernapasan Afandi, sesaat sebelum kematian DFM, terjadi. SP. Kendati demikian, AKBP Rudi Samosir Sulus, menegaskan bahwa rentetan temuan K, visual dari pemeriksaan MM, luar dan Mars, pembedahan dalam MH, ini ternyata belum Dr. cukup Yoga kuat Balian untuk Firdaus, menyimpulkan secara SH, mutlak apa yang menjadi penyebab SPFM, utama berhentinya serta detak Dr. jantung Desi Marta sang dokter Panjaitan, anestesi. MH, Dinamika temuan di SPFM. lapangan serta kondisi Mereka medis secara resmi jenazah telah mengambil sejumlah sampel cairan tubuh Alex dan dinilai jaringan sangat biologis kompleks dari jenazah sehingga dokter penyebab Alex kematian korban Toloris. diputuskan masih dalam Sampel-sampel status belum vital dapat yang ditentukan diambil secara meliputi final cairan pada urin, fase pemeriksaan sampel darah awal segar ini. dari pembuluh darah besar Guna mendapatkan serta sebagian kepastian kecil hukum yang dari berkekuatan jaringan tetap organ serta dalam pembuktian korban. Ilmiah yang tidak terbantahkan di Sampel mata biologis hukum, ini langsung tim dikirim dokter di bawah forensik pengawalan mengambil ketat langkah untuk medis menjalani menjalani pemeriksaan pemeriksaan laboratorium krusial. lanjutan yang sangat Proses spesifik, autopsi ini yaitu dipimpin uji oleh para histopatologi ahli forensik papan untuk atas melihat dan kerusakan senior di tingkat sel Indonesia pada jaringan organ, Di antaranya serta adalah uji Profesor toksikologi Dr. Dedi untuk Afandi, mendeteksi secara akurat keberadaan DFM, zat beracun, SP, bahan kimia berbahaya, FM, atau kandungan Sulus, obat-obatan dengan dosis melebihi K, ambang batas MM, aman di dalam Mars, tubuh korban. MH, Dr. Yoga dalam Balian menjalankan Firdaus, proses investigasi medis yang rumit ini, Polda serta Riau Dr. tidak Desi bekerja Marta sendiri. Panjaitan, MH, Mereka telah melakukan SPFM. koordinasi dan kolaborasi Mereka intensif secara dengan resmi bidang telah laboratorium mengambil sejumlah forensik sampel atau cairan lapor tubuh guna dan memberikan jaringan dukungan biologis teknis penuh dari terhadap jenazah Dr. ketepatan, Alex Christoloris. validitas, dan akurasi Sampel-sampel pemeriksaan vital yang toksikologi. diambil meliputi cairan urin. Pihak Sampel kepolisian darah berkomitmen segar dari penuh pembuluh bahwa darah besar, hasil dari serta pemeriksaan sebagian laboratorium kecil dari lanjutan jaringan ini organ nantinya dalam akan korban langsung disampaikan secara jujur Sampel dan biologis transparan ini kepada langsung publik dikirim begitu di seluruh bawah rangkaian pengawalan ketat pengujian untuk zat menjalani kimia pemeriksaan dan analisis laboratorium sel lanjutan selesai yang dikerjakan sangat spesifik, secara ilmiah, yaitu uji histopatologi Polisi forensik menegaskan untuk bahwa melihat mereka tidak kerusakan akan tingkat terburu-buru sel pada mengambil jaringan kesimpulan organ, sepihak atau serta berasumsi uji tanpa toksikologi adanya forensik bukti untuk hitam di mendeteksi atas secara putih akurat dari keberadaan laboratorium zat beracun, forensik, bahan menjaga kimia berbahaya, integritas proses atau penyelidikan kandungan hukum. obat-obatan dengan dosis melebihi Berdasarkan ambang batas estimasi aman waktu di dalam kematian tubuh yang dihitung korban secara cermat oleh tim dokter dalam forensik. menjalankan proses Dengan melihat investigasi perkembangan medis yang saku rumit mayat, ini, lebah Polda mayat, Riau tidak serta bekerja penurunan sendiri. suhu tubuh saat proses Mereka pemeriksaan telah luar melakukan dimulai. koordinasi dan Dr. kolaborasi Alex Christoloris intensif dengan diperkirakan bidang telah laboratorium mengembuskan napas forensik atau terakhirnya lapor sekitar guna memberikan 12 dukungan hingga teknis 24 terhadap jam sebelum ketepatan, proses autopsi di validitas, rumah sakit dan Bayangkara akurasi dilaksanakan. pemeriksaan Toksikologi. Perkiraan rentang waktu Pihak kematian kepolisian ini berkomitmen dinilai penuh sangat bahwa sinkron dan hasil cocok dari dengan pemeriksaan garis laboratorium waktu atau lanjutan timeline ini hilangnya nantinya korban akan dari langsung lingkungan rumah disampaikan sakit secara tempatnya jujur bertugas dan transparan kepada publik sebagaimana begitu yang seluruh telah rangkaian dihimpun dari pengujian data zat penyelidikan kimia kepolisian dan analisis sebelumnya. sel selesai Dr. dikerjakan residen yang secara diketahui ilmiah. Kelahiran Tanah Putih, polisi Maluku, menegaskan bahwa mereka pada tidak akan 29 terburu-buru Oktober mengambil kesimpulan 1985 sepihak ini atau dilaporkan berasumsi menghilang tanpa secara adanya misterius bukti hitam sejak di Senin atas sore, putih dari 13 laboratorium Juli forensik 2026. demi menjaga integritas proses Korban yang penyelidikan menempati hukum. sebuah kamar di mes Dr. RSUD Berdasarkan estimasi urayan waktu siak kematian sempat yang rekam dihitung oleh kamera secara pengawas cermat oleh atau tim CCTV dokter rumah forensik sakit sedang dengan melangkah melihat keluar dari perkembangan area kaku lingkungan mayat, rumah sakit lebah seorang mayat, diri pada serta pukul penurunan 18.06 suhu tubuh waktu saat Indonesia proses Barat. pemeriksaan luar dimulai. Saat itu, Dr. Alex hari mulai Christoloris beranjak gelap dan diperkirakan merupakan telah waktu mengembuskan napas pergantian terakhirnya shift tugas. sekitar 12 hingga Sejak 24 petang itu, jam sebelum Dr. proses Alex autopsi tidak di pernah rumah kembali sakit lagi Bayangkara ke mesnya. dilaksanakan. Rekan-rekan Perkiraan sejawat yang rentang mulai waktu cemas kematian mencoba ini menghubungi dinilai nomor sangat telepon sinkron seluler dan cocok dengan namun garis ponsel ponsel milik atau sang timeline dokter hilangnya sudah dalam korban keadaan dari mati lingkungan total rumah sakit atau tempat tidak bertugas. bertugas. Pihak Sebagaimana rumah sakit yang telah bersama dihimpun staf dari keamanan data penyelidikan melakukan kepolisian pencarian sebelumnya, intensif ke berbagai dokter sudut residen mes yang dan diketahui rumah sakit kelahiran sejak Tanah Senin Putih, malam hingga Maluku, Selasa pagi. Pada sebelum 29 akhirnya Oktober pencarian 19 tersebut berakhir berakhir tragis tragis ini dengan dilaporkan ditemukannya menghilang jasad korban secara oleh misterius seorang sejak petugas Senin sore, keamanan pada 13 Selasa siang Juli pukul 2026. 3 korban yang menempati sebuah kamar di Mes Jalan Raja RSUD Tengku Rafian Siak sempat terekam oleh kamera pengawas atau CCTV rumah sakit. Fakta lainnya sedang menambah menambah keharuan dari area sekaligus lingkungan menyisakan rumah tanda sakit tanya seorang dalam diri kasus pada ini pukul 18 adalah masa tugas waktu sang Indonesia dokter di Barat. Kabupaten Siak yang Saat tergolong itu, masih seumur hari jagung. mulai beranjak gelap dan merupakan Dr. waktu Alex pergantian Christoloris shift merupakan salah satu dokter residen
Presiden Sejak yang petang tengah itu, mengikuti program Dr. pendidikan Alex dokter tidak pernah spesialis kembali lagi atau ke mesnya. PPDS anestesi dari Fakultas Rekan-rekan Kedokteran sejawat
yang mulai cemas mencoba menghubungi nomor telepon keterangan resmi dari pihak manajemen milik sang dokter dan sudah dalam keadaan mati total atau tidak aktif. Alex baru saja mulai menjalani program bersama staf keamanan sempat melakukan pencarian intensif sejak berbagai bulan Juli dan rumah sakit sejak Senin malam hingga Selasa pagi. Sebelum akhirnya pencarian tersebut berakhir tragis dengan ditemukannya jasad korban tersebut oleh seorang petugas keamanan pada Selasa siang mengenaskan di samping pagar tempatnya bekerja. 30 WIB di kawasan Semak Belukar Jalan Raja ini membuat penyidik Satreskrim Polres Siak juga Kecamatan Siak riwayat adaptasi korban selama berada di lingkungan sekaligus menyisakan tanda tanya dalam kasus kedokteran adalah masa kerja sang dokter di Kabupaten Sosial harian dengan rekan-rekan kerja serta staf rumah sakit lainnya. Dr. Alex Tristoloris hingga saat ini salah satu dokter residen yang dari Polres Siak program pendidikan dokter spesialis melakukan penyelidikan secara prosedural dari Fakultas Kedokteran Universitas Riau. Kehati-hatian. Berdasarkan keterangan resmi dari pihak manajemen rumah sakit dan kepolisian, alat bukti baru yang relevan, menganalisis baru saja mulai menjalani program residensinya di RS sekunder yang kemungkinan besar dilalui sejak awal bulan Juli setelah ia melangkah keluar dari gerbang rumah sakit. Hal ini berarti serta memeriksa keterangan secara maraton dari sejumlah saksi lamanya di lingkungan rumah sakit keamanan yang pertama kali menemukan jasad korban secara mengenaskan di samping pagar tempatnya bekerja. Hingga rekan sesama dokter residen yang ini membuat penyidik Satreskrim Polres Siak juga korban dalam riwayat adaptasi korban selama berada di lingkungan luka memar akibat kekerasan benda profesional di bagian kepala serta luka berbentuk titik yang disertai sosial harian dengan rekan-rekan kerja serta staf rumah sakit lainnya. Teka-teki kasus kematian hingga saat ini semakin melebar kepolisian dari Polres Siak terus bekerja ekstra keras melakukan penyelidikan secara prosedural dan anestesi ini merupakan korban dari sebuah tindak pidana kekerasan jalanan. Penyidik terus bergerak di lapangan oleh pihak terkait berbagai alat bukti baru yang faktor medis personal dan lebih detail rekaman terbelakangi kematian mendadaknya di dalam Semak Belukar tersebut besar dilalui oleh korban setelah masih terbuka lebar dari gerbang rumah sakit serta memeriksa keterangan secara maraton dari sejumlah saksi kembali mengeluarkan imbauan tegas kepada masyarakat luas menemukan jasad korban bagi para pengguna media sosial dan netizen agar tetap tenang, menjaga situasi tetap kondusif, serta tidak menyebarkan spekulasi korban di hari hilangnya tak berdasar. Dengan ditemukannya luka memar akibat kekerasan benda tumpul di bagian kepala serta luka berbentuk titik yang disertai pembengkakan di punggung pihak keluarga korban saat ini sedang dirundung duka yang sangat mendalam ini kini dan penyebaran melebar ke berbagai arah kemungkinan akan menambah beban psikologis mereka. Apakah kepolisian berkomitmen anestesi ini merupakan korban dari sebuah tindak pidana kekerasan jalanan? Anestesi ini secara transparan dilakukan oleh pihak tertentu dan berbasis pada faktor medis personal dan psikologis lainnya melatar belakangi kematian mendadaknya di dalam Semak Belukar tersebut. Publik kini menaruh harapan yang sangat besar pada hasil akhir uji histopatologi dan toksikologi forensik dari laboratorium Polda Riau kembali mengeluarkan imbauan tegas kepada masyarakat kota Pandora dan khususnya bagi para pengguna media sosial dan netizen agar tegaknya keadilan menjaga situasi tetap kondusif serta tidak menyebarkan duka cita yang teramat pekat kembali menyelimuti dunia kedokteran dan pelayanan kesehatan di tanah air. Tentu kebenarannya terkait penyebab kematian luar biasa di tengah masyarakat Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Pihak keluarga korban saat ini sedang dirundung muda yang sedang berjuang mendalam program pendidikan dan penyebaran spesialis atau PPDS akan menambah beban psikologis mereka. Dr. Alex Tristoloris, kepolisian berkomitmen meninggal dunia secara tragis dan kematian tragis sang dokter residen anestesi ini sang dokter ditemukan terbujur kaku di balik rimbunnya dan berbasis pada metode investigasi kejahatan ilmiah atau scientific daerah investigation RSUD Tengku Raffian Siak. Publik kini menaruh harapan yang sangat besar pada hasil akhir uji histopatologi dan toksikologi forensik dari laboratorium forensik Polda Riau maupun rekan sejawat medis mampu membuka kota Pandora dan bagaimana menggelap seorang dokter yang tengah berada dalam masa orientasi pendidikan spesialis hukum mendadak hilang tanpa kabar dan ditemukan sudah tak bernyawa di area yang teramat pekat kembali menyelimuti dunia kedokteran dan pelayanan kesehatan di tanah air. Saat jasad korban pertama kali dievakuasi luar biasa di tengah masyarakat menyatakan bahwa secara kasat mata tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan yang sedang berjuang menempuh program pendidikan dokter spesialis atau PPDS residen anestesi sempat memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat ditemukan mengenai penyebab kematian tragis dan misterius. Namun,
Ketika sang dokter dipindahkan ke meja autopsi dan diperiksa secara yang terletak tepat di samping pagar pematas luar rumah sakit ini justru semakin melebar. RSUD Tengku Raffiansyah. Hasil pemeriksaan sementara dari tim kedokteran seketika menyisakan tanda tanya besar. Teka-teki berlapis sejumlah luka serta kecurigaan di benak publik maupun arah sejawat medis. Fokus dan metode penyelidikan yang tengah dilakukan dokter yang tengah berada dalam masa orientasi pendidikan spesialis. Kasus ini tidak lagi dipandang sebagai penemuan mayat biasa bernyawa di area terisolasi luar rumah sakit dan tempatnya memerlukan pembuktian ilmiah tingkat tinggi. Saat jasad korban pertama kali dievakuasi mengenai jalannya, pihak kepolisian menyatakan bahwa secara kasat mata tidak kepada awak media tanda-tanda kekerasan bidang penerangan masyarakat pada tubuh korban. Bidang hubungan masyarakat pernyataan awal ini sempat memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat berdasarkan keterangan resmi yang dirilis Dr. Alex. Proses pemeriksaan menyeluruh terhadap jenazah Dr. Brusya dipindahkan ke meja autopsi dan diperiksa secara teliti oleh tim kedokteran forensik dan pemulasaran jenazah rumah sakit Bayangkara Pekanbaru. Hasil pemeriksaan sementara dari tim kedokteran dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi, ditemukan sejumlah luka ahli yang terdiri dari kepala bidang kedokteran dan kesehatan atau Kabidokes Polda Riau dan metode penyelidikan yang tengah dilakukan oleh aparat kepolisian serta dokter spesialis forensik Bidokes. Kasus ini tidak lagi dipandang sebagai penemuan mayat biasa, melainkan sebuah teka-teki juga dibantu oleh para dokter residen dan dokter muda dari Fakultas Kedokteran Universitas Riau. Perkembangan signifikan mengenai jalannya investigasi medis senior yang berpengalaman secara menangani kepada awak media oleh Kepala Bidang Penerangan Masyarakat AKBP Rudi Samosir membeberkan secara rinci bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sementara yang dilakukan oleh tim gabungan berdasarkan keterangan resmi yang dirilis, fakta-fakta medis yang pemeriksaan menunjukkan terhadap jenazah Dr. Brusya 31 tahun tersebut telah rampung dilaksanakan menjadi sorotan utama kedokteran forensik adalah ditemukannya sebuah luka berbentuk titik yang disertai dengan adanya pembengkakan lokal pada bagian forensik ini dilakukan dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi. Melibatkan tim gabungan ahli yang terdiri dari kepala bidang kedokteran dan kesehatan fokus analisis Polda Riau di lapangan. Kasubid Dokpol Bidokes Polda Riau titik dan pembengkakan terspesialis forensik Bidokes Polda Riau. Karena di lokasi penemuan jasad korban sebelumnya, proses ilmiah ini juga berhasil oleh para dokter residen dan dokter medis dari Fakultas Kedokteran Universitas Riau dan sebuah alat suntik yang terletak tidak jauh dari senior yang berpengalaman dalam menangani kasus-kasus kematian tidak wajar. Antara luka titik pembengkakan di tangan kiri dengan keberadaan secara rinci bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sementara yang dilakukan laboratorium gabungan ahli tersebut, penyidik ingin memastikan medis yang luka berbentuk titik tersebut merupakan bekas tusukan jarum suntik yang dilakukan sebelum korban menjadi sorotan utama tim penyidik adalah ditemukannya tidak berhenti sampai di situ yang disertai dengan adanya pembengkakan forensik pada bagian pemeriksaan luar juga menemukan bukti kekerasan fisik lain yang sebelumnya luka berbentuk titik tidak terdeteksi memicu kecurigaan kejadian perkara menjadi fokus analisis tim penyidik di lapangan. Di bagian kepala Dr. Alex dan pembengkakan dokter menemukan adanya luka memar yang cukup jelas. Karena di lokasi penemuan jasad korban berdasarkan analisis medis kepolisian berhasil mengamankan barang bukti peredaran benda medis, yaitu beberapa otot di area kepala tersebut. Alat suntik yang terletak tidak jauh dari luka memar itu disebabkan oleh adanya benturan atau kausalitas dari benda luka titik pembengkakan di tangan kiri dengan keberadaan alat suntik tersebut di area kepala ini fokus langsung mematahkan asumsi awal yang beredar di masyarakat bahwa korban meninggal secara memastikan apakah adanya berbentuk fisik tersebut sebelum ia memegang tusukan jarum suntik yang dilakukan sebelum korban meninggal dunia. Pertanyaan besar pun muncul. Kejutan medis tidak di kepala ini akibat terjatuh secara tidak sengaja. Tim dokter forensik yang melakukan pemeriksaan yang juga menemukan bukti kekerasan korban kehilangan yang sebelumnya sama sekali tidak terdeteksi luka memar di kepala dan perkara titik pembengkakan di tangan kiri di lapangan. Tim forensik rumah sakit Bayangkara Dr. Alex juga mendeteksi tim dokter menemukan adanya luka lain yang tersebar di beberapa bagian tubuh korban. Berdasarkan analisis medis visual terhadap jari area leher, peredaran darah bawah kulit, dan struktur otot di area kepala tersebut, Dr. Alex. Tim forensik memastikan bahwa luka memar itu setelah dilakukan analisis yang lebih mendalam mengenai pola dari benda tumpul, ukuran,
Munculnya karakteristik gambar kekerasan benda tumpul di area kepala ini menyimpulkan bahwa rentetan asumsi awal yang beredar di masyarakat merupakan korban meninggal secara tenang atau yang dikenal dalam dunia medis sebagai luka post-mortem di dalam semak belukar. Berdasarkan pola dan gambarannya, pertanyaan besar luka luar tersebut diduga kuat memar di kepala ini akibat terjatuh secara tidak sengaja liar yang terjadi, ataukah ada benturan sengaja yang melibatkan pihak lain sebelum korban kehilangan kesadaran. Hal ini dinilai sangat wajar mengingat posisi luka memar di kepala berada di area semak belukar di tangan kiri yang lembab. Tim forensik Rumah Sakit Bayangkara Pekanbaru juga mendeteksi adanya sejumlah luka lain yang tersebar di beberapa bagian di tubuh korban. Sementara luka luar tersebut beralih ke pemeriksaan bagian dalam tubuh korban. Tim forensik melakukan pembedahan kedua belah kondisi organ-organ vital Dr. Alex. Setelah dilakukan dari hasil pembedahan lebih mendalam mengenai tim pola, forensik menemukan adanya kondisi pelebaran pembuluh darah yang gambaran lukanya, serta terjadinya pembendungan darah menyimpulkan bahwa rentetan pada beberapa organ dalam korban merupakan luka pasca kematian. Pembendungan atau yang dikenal dalam biasanya mengindikasikan sebagai adanya kegagalan sirkulasi darah atau hambatan pada sistem dan gambarannya sesaat sebelum kematian terjadi. Diduga kuat merupakan bekas demikian atau aktivitas dari serangga liar yang terjadi bahwa rentetan korban visual dalam pemeriksaan luar dan pembedahan dalam ini ternyata belum dinilai sangat wajar mengingat posisi jasad Dr. Alex yang berada di area utama berhentinya detak jantung sang dokter anestesi dan penuh dengan ekosistem serangga temuan di lapangan dalam rentang waktu yang cukup lama sebelum akhirnya berhasil ditemukan. Alex dinilai sangat sementara itu sehingga penyebab pemeriksaan bagian dalam tubuh korban dalam status belum dapat melakukan pembedahan final pada kondisi organ-organ vital Dr. Alex. Guna mendapatkan dari hasil pembedahan berkekuatan tetap serta pembuktian ilmiah yang adanya kondisi pelebaran pembuluh darah yang cukup masif serta terjadinya pembendungan darah atau kongesti pada beberapa organ dalam korban. Proses autopsi ini dipimpin oleh para ahli forensik papan atas dan senior di Indonesia. Adanya kegagalan sirkulasi darah adalah Profesor Dr. Sistem pernapasan sesaat sebelum kematian terjadi. SP. Kendati demikian, AKBP Rudi Samosir menegaskan bahwa rentetan temuan visual dari pemeriksaan luar dan pembedahan dalam ini ternyata belum cukup kuat untuk menyimpulkan secara mutlak apa yang menjadi penyebab utama berhentinya Dr. Desi Marta Panjaitan anestesi. Dinamika temuan di lapangan serta kondisi medis secara resmi telah mengambil sejumlah sampel cairan tubuh Alex dan jaringan biologis dari jenazah sehingga penyebab kematian korban diputuskan masih dalam sampel-sampel vital yang diambil meliputi cairan urin pada fase pemeriksaan darah segar dari pembuluh darah besar guna mendapatkan sebagian kecil dari jaringan organ dalam korban. Ilmiah yang tidak terbantahkan di mata biologis ini langsung dikirim di bawah pengawalan ketat medis menjalani pemeriksaan laboratorium lanjutan yang sangat spesifik. Proses autopsi ini dipimpin oleh para ahli forensik papan atas dan senior di Indonesia pada jaringan organ. Di antaranya adalah Profesor Dr. Dedi untuk mendeteksi secara akurat keberadaan zat beracun, bahan kimia berbahaya, atau kandungan obat-obatan dengan dosis melebihi ambang batas aman di dalam tubuh korban. Dr. Yoga dalam menjalankan proses investigasi medis yang rumit ini, Polda Riau tidak bekerja sendiri. Mereka telah melakukan koordinasi dan kolaborasi intensif secara resmi telah mengambil sejumlah sampel cairan tubuh dan jaringan biologis penuh dari jenazah Dr. Alex Christoloris dan akurasi pemeriksaan vital yang diambil meliputi cairan urin. Pihak kepolisian bersegar dari pembuluh darah hasil dari pemeriksaan laboratorium dari jaringan organ dalam akan langsung disampaikan secara jujur dan transparan kepada publik dikirim di bawah rangkaian pengujian zat menjalani pemeriksaan laboratorium lanjutan dikerjakan secara ilmiah, yaitu uji histopatologi. Polisi menegaskan bahwa mereka tidak akan terburu-buru pada jaringan organ pihak atau berasumsi toksikologi adanya bukti hitam di atas secara akurat laboratorium zat beracun. Bahan menjaga berbahaya proses atau kandungan obat-obatan dengan dosis melebihi ambang batas aman di dalam tubuh korban secara cermat oleh tim dokter dalam menjalankan proses dengan investigasi medis yang rumit ini. Polda Riau tidak bekerja sendiri tubuh saat proses pemeriksaan telah melakukan koordinasi dan kolaborasi intensif dengan bidang laboratorium forensik atau lab sekitar 12 hingga 24 jam sebelum proses autopsi di Rumah Sakit Bayangkara dilaksanakan. Pemeriksaan toksikologi.
Perkiraan rentang waktu Pihak kematian kepolisian ini dinilai sangat sinkron bahwa dan hasil cocok dari pemeriksaan dengan laboratorium atau lanjutan timeline ini hilangnya korban nantinya dari akan langsung lingkungan rumah disampaikan sakit secara tempatnya jujur bertugas. dan transparan kepada publik Sebagaimana begitu yang telah seluruh dihimpun rangkaian dari pengujian data zat penyelidikan kimia kepolisian dan analisis sebelumnya, sel selesai dokter dikerjakan residen yang secara diketahui ilmiah. kelahiran Tanah Putih, Polisi Maluku, menegaskan bahwa pada mereka tidak akan 29 terburu-buru Oktober mengambil 1985 kesimpulan sepihak ini atau dilaporkan berasumsi menghilang tanpa secara adanya misterius bukti sejak hitam di Senin atas sore, putih dari 13 laboratorium Juli forensik 2026. demi menjaga integritas proses Korban yang penyelidikan menempati hukum. sebuah kamar di mes Dr. RSUD Berdasarkan Tengku estimasi Raffian waktu Siak kematian sempat yang oleh dihitung kamera secara pengawas cermat oleh atau tim CCTV dokter rumah forensik sakit sedang dengan melangkah melihat keluar perkembangan area kaku lingkungan mayat, rumah sakit lebam seorang mayat, diri pada serta pukul penurunan 12 suhu tubuh waktu saat Indonesia proses Barat. pemeriksaan luar dimulai. Saat itu, Dr. Alex hari mulai beranjak gelap dan diperkirakan merupakan telah waktu mengembuskan pergantian napas terakhirnya tugas. sekitar 12 hingga Sejak 24 petang itu, jam sebelum Dr. proses Alex autopsi tidak di pernah rumah kembali sakit lagi Bayangkara ke mesnya. dilaksanakan. Rekan-rekan Perkiraan sejawat yang rentang mulai waktu cemas kematian mencoba ini menghubungi dinilai nomor sangat telepon sinkron dan selulernya, cocok dengan namun garis ponsel waktu milik atau sang timeline dokter hilangnya sudah dalam korban keadaan dari mati lingkungan total rumah sakit atau tempatnya tidak bertugas. aktif. Pihak Sebagaimana rumah sakit yang telah bersama dihimpun staf dari keamanan data sempat penyelidikan melakukan kepolisian pencarian sebelumnya, intensif ke berbagai dokter sudut residen mes yang dan diketahui rumah sakit kelahiran sejak Tanah Senin Putih, malam hingga Maluku, Selasa pagi. pada Sebelum 29 akhirnya Oktober pencarian berakhir 1985 tragis ini dengan dilaporkan ditemukannya jasad menghilang korban secara oleh misterius seorang sejak petugas Senin keamanan sore, pada 13 Selasa siang Juli pukul 2026. 30 Korban yang WIB di menempati kawasan sebuah kamar di Semak mes Jalan Dr. Raja RSUD Tengku Kelurahan Raffian Siak Kampung Dalam terekam oleh kamera Kecamatan pengawas Siak atau CCTV rumah Fakta sakit lain sedang yang menambah menambah keharuan keharuan dari sekaligus area lingkungan menyisakan rumah tanda sakit tanya seorang dalam diri kasus pada ini pukul 18.06 adalah masa tugas sang dokter Indonesia di Barat. Kabupaten Siak yang Saat tergolong itu, masih seumur hari jagung. mulai beranjak gelap dan merupakan Dr. waktu Alex pergantian shift merupakan tugas. salah satu dokter residen Sejak yang petang tengah itu, mengikuti program Dr. pendidikan Alex dokter tidak pernah spesialis kembali lagi atau ke PPDS mesnya. anestesi dari Fakultas Kedokteran Rekan-rekan sejawat yang Universitas mulai Riau. cemas mencoba menghubungi nomor Berdasarkan telepon keterangan selulernya, resmi dari pihak namun manajemen ponsel rumah milik sang sakit dokter dan sudah dalam kepolisian, keadaan mati dokter, total atau tidak aktif. Alex baru saja mulai Pihak menjalani rumah sakit program bersama staf residensinya keamanan di sempat RSUD melakukan Tengku pencarian Raffian Siak intensif sejak ke berbagai awal bulan sudut Juli mes dan rumah sakit 2026. sejak Senin malam hingga Hal Selasa ini berarti pagi. sebelum Sang dokter akhirnya baru pencarian bertugas tersebut sekitar berakhir satu tragis pekan dengan lamanya ditemukannya ditemukannya jasad jasad korban tersebut oleh sebelum seorang petugas akhirnya keamanan ditemukan pada tewas Selasa secara siang mengenaskan pukul di 11. samping pagar tempatnya bekerja. 30 WIB di kawasan Masa Semak tugas yang Belukar sangat Jalan singkat Raja ini Kecil, membuat penyidik Kelurahan Satreskrim Kampung Polres Dalam Siak juga harus Kecamatan mendalami Siak. riwayat adaptasi korban Fakta selama lain yang berada di menambah lingkungan keharuan baru, sekaligus menyisakan baik dalam tanda aspek tanya dalam profesional kasus kedokteran, ini adalah beban masa kerja tugas sang dokter maupun di interaksi Kabupaten sosial Siak harian yang dengan tergolong rekan-rekan masih kerja seumur serta jagung. staf rumah sakit lainnya. Dr. Alex Tristoloris Hingga saat merupakan ini, salah satu dokter aparat residen kepolisian yang dari tengah Polres mengikuti Siak program terus bekerja pendidikan ekstra dokter keras spesialis melakukan atau penyelidikan PPDS secara anestesi prosedural dari Fakultas profesional Kedokteran dan Universitas penuh Riau. kehati-hatian. Berdasarkan keterangan resmi Penyidik dari terus pihak bergerak di manajemen lapangan rumah sakit untuk dan mengumpulkan berbagai kepolisian, alat bukti dokter baru yang relevan, menganalisis Alex baru lebih saja detail mulai rekaman menjalani kamera program pengawas residensinya CCTV di rute RSUD sekunder yang Tengku kemungkinan Raffian besar Siak dilalui sejak oleh awal korban bulan setelah Juli ia melangkah 2026. keluar dari gerbang rumah sakit. Hal ini berarti serta memeriksa sang keterangan dokter secara baru maraton bertugas dari sekitar sejumlah satu saksi pekan kunci, lamanya di lingkungan termasuk rumah sakit petugas tersebut keamanan yang sebelum pertama akhirnya kali ditemukan menemukan jasad tewas korban secara mengenaskan pihak di manajemen pagar RSUD tempatnya Tengku bekerja. Raffian Siak hingga rekan Masa sesama tugas dokter yang sangat residen singkat yang ini sempat membuat penyidik Satreskrim Polres berinteraksi Siak juga dengan harus korban mendalami di hari riwayat hilangnya adaptasi korban selama dengan berada di ditemukannya lingkungan luka baru, memar akibat baik kekerasan dalam benda aspek tumpul profesional di bagian kedokteran, kepala serta beban luka kerja, berbentuk titik maupun yang interaksi disertai sosial pembengkakan harian di dengan punggung rekan-rekan tangan kiri kerja dokter serta Alex staf rumah Tristoloris. sakit lainnya. Teka-teki kasus kematian Hingga ini saat ini, semakin melebar aparat ke berbagai kepolisian dari arah. Polres Kemungkinan Siak terus spekulasi bekerja hukum. ekstra keras melakukan penyelidikan Apakah secara sang dokter prosedural, residen anestesi ini profesional, merupakan korban dan dari penuh sebuah tindak pidana kehati-hatian. kekerasan jalanan? Penyidik Pembunuhan terus berencana bergerak yang di lapangan dilakukan oleh untuk pihak mengumpulkan tertentu, berbagai alat bukti ataukah baru yang ada relevan, faktor medis personal dan menganalisis lebih psikologis detail layar rekaman nyaman kamera kamera pengawas pengawas yang CCTV mendadaknya di di rute dalam sekunder semak yang belukar kemungkinan tersebut besar dilalui oleh semua korban kemungkinan setelah masih ia melangkah terbuka keluar lebar dari di gerbang meja rumah penyidik. sakit serta memeriksa Pihak keterangan kepolisian secara dari maraton Polres dari Siak dan sejumlah Polda saksi Riau kunci, kembali mengeluarkan termasuk imbauan petugas tegas keamanan kepada yang pertama masyarakat kali luas, menemukan jasad khususnya korban. bagi para Pihak pengguna manajemen media sosial RSUD dan Tengku netizen
agar tetap tenang, rekan sesama menjaga dokter situasi residen tetap yang kondusif, sempat serta tidak menyebarkan berinteraksi spekulasi dengan liar, korban di hari hilangnya. asumsi tak berdasar, Dengan atau ditemukannya informasi luka hoaks memar yang belum akibat tentu kekerasan kebenarannya benda tumpul terkait di bagian penyebab kepala kematian serta Dr. luka Alex berbentuk Christoloris yang disertai pembengkakan di punggung Pihak tangan keluarga kiri korban Dr. saat Alex ini sedang Christoloris dirundung duka yang teka-teki sangat kasus mendalam, kematian ini kini dan penyebaran semakin melebar informasi ke yang berbagai keliru arah hanya kemungkinan akan menambah spekulasi beban hukum. psikologis mereka.
Apakah kepolisian berkomitmen penuh untuk merupakan korban dari sebuah tindak pidana kekerasan jalanan? Anestesi ini Pembunuhan secara berencana yang transparan, dilakukan oleh pihak akuntabel, tertentu dan berbasis ataukah pada ada metode faktor medis investigasi personal dan kejahatan psikologis ilmiah lain yang atau melatar belakangi scientific kematian crime mendadaknya di investigation? dalam semak belukar tersebut? Publik kini menaruh Semua harapan yang kemungkinan sangat masih besar terbuka pada lebar hasil di akhir meja uji penyidik. histopatologi dan toksikologi Pihak kepolisian forensik dari Polres Laboratorium Siak dan Forensik Polda Riau Polda kembali Riau mengeluarkan yang imbauan diharapkan tegas mampu kepada membuka masyarakat kota luas, Pandora dan menguak khususnya tabir bagi gelap para di balik pengguna kematian media misterius sosial dan sang dokter netizen, muda, agar demi tetap tegaknya tenang, keadilan hukum menjaga yang situasi sejati. tetap kondusif, serta Sebuah tidak awan menyebarkan hitam duka spekulasi cita yang liar, teramat pekat kembali asumsi-asumsi menyelimuti tak dunia berdasar, kedokteran dan atau pelayanan informasi kesehatan di hoaks tanah yang air, belum tentu kebenarannya sekaligus terkait memicu penyebab kegemparan kematian luar Dr. biasa di Alex tengah masyarakat Tristoloris. Kabupaten Siak, Provinsi Pihak Riau. keluarga korban saat ini Seorang sedang dokter dirundung muda yang duka sedang sangat berjuang mendalam menempuh program pendidikan dan dokter penyebaran spesialis informasi yang atau keliru PPDS hanya akan residen menambah beban anestesi psikologis Dr. mereka. Alex Tristoloris, Kepolisian ditemukan berkomitmen meninggal penuh dunia untuk secara mengusut tuntas tragis kasus dan kematian misterius. tragis sang dokter residen anestesi Jasa ini sang secara dokter ditemukan transparan, terbujur kaku di akuntabel, balik rimbunnya dan semak berbasis belukar pada yang terletak metode tepat di investigasi samping pagar kejahatan pematas ilmiah luar Rumah atau Sakit Umum scientific Daerah crime atau investigation. RSUD Tengku Rafian Siak. Publik kini menaruh Penemuan harapan yang jasad sangat ini besar seketika pada hasil menyisakan akhir tanda uji tanya besar, histopatologi dan teka-teki toksikologi berlapis, forensik serta dari Laboratorium kecurigaan di benak Forensik publik Polda maupun Riau rekan yang sejawat diharapkan medis. mampu membuka kota Pandora dan Bagaimana menguak tabir mungkin gelap seorang di balik dokter yang kematian tengah berada misterius dalam sang masa dokter muda orientasi demi pendidikan tegaknya spesialis keadilan hukum yang mendadak hilang sejati. tanpa kabar dan ditemukan Sebuah sudah tak awan bernyawa hitam di duka area cita yang isolasi teramat luar pekat rumah kembali sakit menyelimuti tempatnya dunia bertugas kedokteran dan pelayanan kesehatan Awalnya, di tanah air. saat jasad korban sekaligus pertama kali memicu kegemparan luar dievakuasi, biasa di pihak tengah kepolisian masyarakat menyatakan Kabupaten bahwa Siak, secara kasat Provinsi mata Riau, tidak ditemukan adanya seorang tanda-tanda dokter kekerasan muda yang fisik sedang yang berjuang mencolok menempuh pada program tubuh pendidikan korban. dokter spesialis atau PPDS Pernyataan residen awal ini anestesi sempat memunculkan Dr. berbagai Alex spekulasi di Tristoloris tengah masyarakat ditemukan mengenai meninggal penyebab dunia secara kematian tragis Dr. dan Alex. misterius. Namun, Ketika jasa jasad sang dokter dokter dipindahkan terbujur ke kaku meja di balik autopsi dan rimbunnya diperiksa semak secara belukar yang teliti terletak oleh tim tepat di dokter samping forensik, pagar pematas tabir luar Rumah misteri Sakit ini Umum justru Daerah semakin atau melebar. RSUD Tengku Rafian Hasil Siak. pemeriksaan sementara dari Penemuan tim jasad kedokteran ini forensik seketika menyisakan berbicara tanda lain. tanya besar, Ditemukan teka-teki berlapis, sejumlah luka fisik serta krusial yang kecurigaan di secara benak publik signifikan maupun mengubah rekan arah, sejawat medis. fokus, dan metode penyelidikan Bagaimana yang tengah mungkin dilakukan seorang dokter oleh yang tengah aparat berada dalam kepolisian. masa orientasi pendidikan spesialis Kasus ini tidak mendadak lagi hilang dipandang tanpa sebagai kabar dan penemuan ditemukan mayat sudah biasa, tak bernyawa di area melainkan sebuah terisolasi teka-teki luar rumah medis sakit dan tempatnya hukum yang bertugas memerlukan pembuktian ilmiah Awalnya, tingkat tinggi. Saat jasad korban pertama Perkembangan kali signifikan dievakuasi, mengenai jalannya pihak investigasi kepolisian medis menyatakan ini bahwa disampaikan secara secara kasat mata resmi tidak kepada ditemukan awak media adanya oleh tanda-tanda Kepala kekerasan Subbidang fisik Penerangan yang Masyarakat mencolok pada atau tubuh Kasubit korban. Penmas Bidang Hubungan Masyarakat Polda Pernyataan Riau, awal ini AKBP sempat Rudi memunculkan berbagai Samosir. spekulasi di tengah masyarakat Berdasarkan mengenai keterangan penyebab resmi yang kematian dirilis, Dr. Alex. proses pemeriksaan menyeluruh Namun, terhadap jenazah ketika dokter jasad sang berusia dokter 31 dipindahkan ke tahun meja tersebut autopsi telah dan rampung diperiksa secara dilaksanakan teliti di oleh instalasi tim kedokteran forensik dan tabir pemulasaran misteri jenazah ini justru Rumah Sakit semakin Bayangkara melebar. Pekanbaru. Hasil pemeriksaan Pengujian sementara dari forensik tim ini kedokteran dilakukan dengan forensik tingkat berbicara ketelitian lain yang sangat tinggi, melibatkan melibatkan sejumlah tim luka ahli ahli yang yang terdiri krusial dari dari kepala kepala bidang bidang kedokteran kedokteran dan dan kesehatan kesehatan atau fokus, Kabidokes Polda dan Riau, metode penyelidikan Kasubid yang Dokpol tengah Bidokes dilakukan Polda oleh Riau, aparat serta kepolisian. dokter spesialis forensik Kasus Bidokes ini Polda tidak Riau. lagi dipandang sebagai penemuan mayat Tidak hanya biasa, itu, melainkan proses sebuah ilmiah ini teka-teki juga medis dibantu dan oleh para hukum yang dokter memerlukan residen dan pembuktian dokter ilmiah muda dari tingkat Fakultas tinggi. Kedokteran Universitas Perkembangan Riau, signifikan serta mengenai didukung jalannya oleh teknisi investigasi forensik medis senior ini yang disampaikan berpengalaman secara dalam resmi menangani kepada awak kasus-kasus media kematian oleh tidak Kepala wajar. Subbidang Penerangan Masyarakat AKBP atau Kasubit Rudi Penmas Samosir Bidang membeberkan Hubungan secara Masyarakat rinci Polda bahwa Riau, berdasarkan hasil AKBP pemeriksaan Rudi sementara Samosir yang dilakukan oleh tim gabungan berdasarkan tersebut, keterangan resmi yang ditemukan dirilis, fakta-fakta medis proses yang pemeriksaan cukup menyeluruh mengejutkan pada terhadap tubuh jenazah Dr. Dr. Alex berusia Tristoloris. 31 tahun tersebut. Fakta Tahap pertama yang menjadi dilaksanakan sorotan di instalasi utama tim kedokteran penyidik forensik adalah dan ditemukannya pemulasaran sebuah jenazah luka Rumah berbentuk Sakit titik yang Bayangkara disertai Pekanbaru. dengan adanya pembengkakan lokal pada Pengujian bagian forensik punggung ini tangan dilakukan sebelah dengan kiri tingkat korban. ketelitian yang sangat tinggi, Temuan luka melibatkan tim berbentuk gabungan titik ahli ini yang langsung terdiri dari memicu kepala kecurigaan bidang kedokteran kuat dan menjadi kesehatan fokus atau analisis Kabidokes tim Polda penyidik Riau di lapangan. Kasubid Dokpol Bidokes Mengapa Polda luka Riau titik dan serta pembengkakan dokter ini spesialis menjadi sangat forensik krusial?
Polres Polda Riau. Karena di lokasi penemuan jasad korban sebelumnya, proses petugas kepolisian berhasil mengamankan dokter residen dan dokter medis dari Fakultas Kedokteran Universitas Riau dan sebuah alat suntik yang terletak tidak jauh dari senior yang berpengalaman dalam menangani kasus-kasus kematian tidak wajar antara luka titik pembengkakan di tangan kiri dengan keberadaan secara rinci bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sementara yang dilakukan oleh tim gabungan ahli tersebut,
Penyidik ingin memastikan apakah luka berbentukan pada tubuh Dr. Alex tusukan jarum suntik yang dilakukan sebelum korban yang menjadi sorotan utama tim penyidik adalah ditemukannya tidak berhenti sampai di titik yang disertai dengan adanya pembengkakan forensik yang pada bagian pemeriksaan luar juga menemukan bukti kekerasan fisik lain yang sebelumnya sama sekali tidak terdeteksi memicu kecurigaan kejadian perkara menjadi fokus analisis tim penyidik di lapangan. Di bagian kepala Dr. Alex dan pembengkakan ini menjadi sangat luka memar yang cukup jelas. Karena di lokasi penemuan jasad korban sebelumnya, analisis medis visual berhasil mengamankan barang bukti peredaran darah bawah kulit, dan yaitu beberapa otot di area kepala dan sebuah alat suntik yang terletak tidak jauh dari luka memar itu disebabkan oleh adanya benturan atau kausalitas dari antara luka titik pembengkakan di tangan kiri dengan keberadaan kekerasan benda tumpul di area kepala ini fokus utama penyelidikan laboratorium yang beredar di masyarakat bahwa korban meninggal secara memastikan apakah adanya berbentuk fisik tersebut sebelum ia meregang tusukan jarum suntik yang dilakukan sebelum korban meninggal dunia. Pertanyaan besar pun muncul. Kejutan medis tidak di kepala ini akibat terjatuh secara tidak sengaja. Tim dokter forensik yang ada benturan sengaja yang juga menemukan bukti kekerasan fisik lain yang sebelumnya sama sekali tidak terdeteksi luka memar di kepala dan luka titik pembengkakan di tangan kiri di lapangan. Tim forensik rumah sakit Bayangkara Dr. Alex juga mendeteksi tim dokter menemukan adanya luka lain yang tersebar di beberapa bagian tubuh korban. Berdasarkan analisis medis visual terhadap jaringan area leher, peredaran darah bawah kulit, dan struktur otot di area kepala tersebut, Dr. Alex. Tim forensik memastikan bahwa luka memar setelah dilakukan analisis yang lebih mendalam mengenai pola dari benda tumpul, ukuran, munculnya memar akibat kekerasan benda tumpul di area kepala ini menyimpulkan bahwa rentetan asumsi awal yang beredar di masyarakat bahwa korban meninggal secara tenang atau yang dikenal dalam dunia medis sebagai luka meregang nyawa di dalam semak belukar. Berdasarkan pola dan gambarannya, pertanyaan besar luka luar tersebut diduga kuat merupakan bekas ini akibat terjatuh secara dari serangga liar yang terjadi ataukah ada benturan sengaja yang melibatkan pihak lain sebelum korban kehilangan kesadaran. Hal ini dinilai sangat wajar mengingat posisi jasad Dr. Alex berada di area semak luka di tangan kiri yang lembab. Tim forensik rumah sakit Bayangkara Pekanbaru juga mendeteksi adanya sejumlah luka lain yang tersebar di beberapa bagian di tubuh korban. Sementara luka luar tersebut beralih ke pemeriksaan bagian dalam tubuh korban. Tim forensik melakukan pembedahan kedua belahan kondisi organ-organ vital Dr. Alex. Setelah dilakukan analisis yang lebih mendalam mengenai tim pola, forensik menemukan adanya kondisi pelebaran pembuluh darah yang gambaran lukanya, serta terjadinya pembendungan darah menyimpulkan bahwa rentetan pada beberapa organ dalam korban merupakan luka pasca kematian. Pembendungan atau yang dikenal dalam biasanya mengindikasikan sebagai adanya kegagalan sirkulasi darah atau hambatan pada sistem dan gambarannya sesaat sebelum kematian tersebut diduga kuat merupakan bekas gigitan atau aktivitas dari serangga liar yang terjadi bahwa rentetan korban sudah dalam pemeriksaan luar dan pembedahan dalam ini ternyata belum dinilai sangat wajar mengingat posisi jasad Dr. Alex yang berada di area utama berhentinya detak jantung sang dokter anestesi dan penuh dengan ekosistem serangga temuan di lapangan dalam rentang waktu yang cukup lama jenazah akhirnya berhasil ditemukan. Alex dinilai sangat sementara itu sehingga penyebab pemeriksaan bagian dalam tubuh korban dalam status belum dapat ditentukan pembedahan final pada kondisi organ-organ awal ini. Dr. Alex guna mendapatkan dari hasil pembedahan berkekuatan tetap serta forensik menemukan adanya kondisi pelebaran pembuluh darah yang cukup masif serta terjadinya pembendungan darah atau kongesti pada beberapa organ dalam korban. Proses autopsi ini dipimpin oleh para ahli forensik ini biasanya mengindikasikan adanya kegagalan di antaranya adalah Profesor Dr. Sistem pernapasan sesaat sebelum kematian terjadi. SP. Kendati demikian, AKBP Rudi Samosir menegaskan bahwa rentetan temuan visual dari pemeriksaan luar dan pembedahan dalam ini ternyata belum cukup kuat untuk menyimpulkan secara mutlak apa yang menjadi penyebab utama berhentinya detak jantung sang dokter anestesi. Dinamika temuan di lapangan serta kondisi secara resmi telah mengambil sejumlah sampel cairan tubuh dan jaringan biologis dari jenazah sehingga penyebab kematian korban diputuskan masih dalam status belum dapat ditentukan secara cairan urin pada fase pemeriksaan darah segar dari pembuluh darah besar guna mendapatkan sebagian kecil dari jaringan organ dalam korban. Ilmiah yang tidak terbantahkan sampel biologis ini langsung dikirim di bawah pengawalan ketat untuk menjalani pemeriksaan laboratorium lanjutan yang sangat spesifik
Proses autopsi ini dipimpin oleh para ahli forensik papan atas dan senior di Indonesia pada jaringan organ, diantaranya adalah Profesor Dr. Dedi untuk mendeteksi secara akurat keberadaan zat beracun, bahan kimia berbahaya, atau kandungan obat-obatan dengan dosis melebihi ambang batas aman di dalam tubuh korban. Dr. Yoga dalam menjalankan proses investigasi medis yang rumit ini, Polda Riau tidak bekerja sendiri. Mereka telah melakukan koordinasi dan kolaborasi intensif secara resmi laboratorium sejumlah sampel cairan tubuh dan jaringan biologis penuh dari jenazah Dr. Alex Christoloris. Dan akurasi pemeriksaan vital yang diambil meliputi cairan urin. Pihak kepolisian bersegar dari pembuluh darah hasil dari pemeriksaan laboratorium lanjutan dari jaringan organ dalam akan langsung disampaikan secara jujur dan transparan kepada publik dikirim di bawah rangkaian pengujian zat menjalani pemeriksaan laboratorium lanjutan dikerjakan secara ilmiah, yaitu uji histopatologi. Polisi menegaskan bahwa mereka tidak akan terburu-buru pada jaringan organ pihak atau berasumsi tanpa adanya bukti hitam deteksi secara dari laboratorium zat beracun. Demi menjaga berbahaya proses atau kandungan obat-obatan dengan dosis melebihi ambang batas aman di dalam tubuh dihitung korban secara cermat oleh tim dokter dalam menjalankan proses dengan melihat medis yang rumit ini. Lebam mayat Polda Riau tidak bekerja sendiri tubuh saat proses pemeriksaan telah melakukan koordinasi dan kolaborasi intensif diperkirakan laboratorium forensik akhirnya sekitar 12 dukungan hingga 24 jam sebelum proses autopsi di Rumah Sakit Bayangkara dilaksanakan. Pemeriksaan toksikologi. Perkiraan rentang waktu kematian ini dinilai sangat sinkron dan cocok dengan garis laboratorium atau timeline hilangnya korban dari langsung disampaikan secara jujur dan transparan kepada publik sebagaimana yang telah dihimpun dari data penyelidikan kepolisian analisis sel selesai dikerjakan secara ilmiah. Kelahiran Tanah Putih, polisi menegaskan bahwa mereka tidak akan terburu-buru mengambil kesimpulan sepihak ini dilaporkan menghilang secara misterius sejak di atas putih dari laboratorium forensik demi menjaga integritas proses korban yang menempati sebuah kamar di mes Dr. RSUD berdasarkan estimasi waktu kematian yang dihitung secara cermat atau CCTV rumah sakit sedang melangkah keluar dari area lingkungan rumah sakit seorang diri pada pukul 18.06 waktu Indonesia Barat. Pemeriksaan luar dimulai. Saat itu, Dr. Alex mulai beranjak gelap dan merupakan waktu pergantian terakhirnya sekitar 12 hingga 24 jam sebelum proses autopsi tidak pernah kembali lagi ke mesnya dilaksanakan. Rekan-rekan sejawat yang mulai cemas mencoba ini dinilai sangat sinkron dan cocok dengan garis waktu milik sang dokter hilangnya korban dari lingkungan rumah sakit tempatnya bertugas. Pihak sebagaimana yang telah dihimpun dari data penyelidikan kepolisian sebelumnya intensif ke berbagai sudut mes dan rumah sakit sejak Senin malam hingga Selasa pagi. Pada 20 akhirnya pencarian tersebut berakhir tragis dengan ditemukannya jasad korban secara misterius sejak Senin keamanan pada 13 Juli 2026. 3 korban yang menempati sebuah kamar di mes Jalan Raja RSUD Tengkurahan Kampung Dalam oleh kamera pengawas atau CCTV rumah sakit lain yang menambah keharuan dari area menyisakan tanda tanya dalam kasus pada pukul 18 adalah masa tugas sang dokter di Kabupaten Siak yang tergolong masih seumur jagung. Hari mulai beranjak gelap dan merupakan waktu pergantian shift merupakan salah satu dokter residen yang tengah mengikuti program pendidikan dokter tidak pernah kembali lagi ke mesnya. Anestesi dari Fakultas Kedokteran Universitas yang mulai cemas mencoba menghubungi berdasarkan keterangan resmi dari pihak manajemen rumah sakit dan sudah dalam keadaan mati total atau tidak aktif. Alex baru saja mulai menjalani program residensi keamanan sempat melakukan pencarian intensif sejak berbagai bulan Juli dari rumah sakit sejak Senin malam hingga Selasa pagi. Sebelum akhirnya pencarian tersebut berakhir tragis dengan ditemukannya jasad korban tersebut oleh seorang akhirnya keamanan pada secara mengenaskan di samping pagar tempatnya bekerja. 30 WIB di kawasan Semak Belukar Jalan Raja ini membuat penyidik Satreskrim Polres Dalam juga harus mendalami riwayat adaptasi korban selama berada di lingkungan sekaligus menyisakan tanda tanya dalam kasus kedokteran adalah masa tugas sang dokter maupun interaksi sosial harian tergolong masih kerja serta staf rumah sakit lainnya. Dr. Alex Christoloris hingga saat ini salah satu dokter residen dari Polres Siak program pendidikan dokter spesialis atau PPDS secara prosedural dari Fakultas Kedokteran Universitas Riau. Kehati-hatian. Berdasarkan keterangan resmi dari pihak manajemen rumah sakit dan kepolisian alat bukti baru yang relevan,
Menganalisis lebih detail mulai menjalani program residensinya di RS sekunder yang kemungkinan besar dilalui sejak awal bulan Juli 2022 keluar dari gerbang rumah sakit. Hal ini berarti serta memeriksa keterangan secara maraton dari sejumlah saksi lamanya di lingkungan rumah sakit keamanan yang pertama kali ditemukan jasad korban secara mengenaskan di manajemen pagar tempatnya bekerja. Hingga rekan sesama tugas yang sangat singkat ini membuat penyidik Satreskrim Polres Siak dengan korban mendalami riwayat adaptasi korban selama berada di lingkungan baru akibat kekerasan benda tumpul di bagian kepala serta luka berbentuk titik yang disertai sosial harian dengan rekan-rekan kerja serta staf rumah sakit lainnya. Teka-teki kasus kematian hingga saat ini semakin melebar ke berbagai arah. Polres Siak terus bekerja ekstra keras melakukan penyelidikan secara prosedural. Anestesi ini merupakan korban dari sebuah tindak pidana kekerasan jalanan. Penyidik terus bergerak di lapangan oleh pihak terkait berbagai alat bukti baru yang relevan, medis personal dan lebih detail rekaman kamera pengawas yang mendadaknya di dalam sekunder yang kemungkinan besar dilalui oleh korban setelah masih melangkah keluar dari gerbang rumah sakit, serta memeriksa keterangan secara maraton dari sejumlah saksi kembali mengeluarkan imbauan tugas keamanan yang pertama kali menemukan jasad korban bagi para pengguna media sosial dan netizen agar tetap tenang hingga rekan sesama menjaga situasi tetap kondusif serta tidak menyebarkan spekulasi dengan korban di hari hilangnya tak berdasar dengan ditemukannya luka memar akibat kekerasan benda tumpul di bagian kepala serta luka berbentuk titik yang disertai pembengkakan di punggung tangan kiri korban saat ini sedang dirundung duka yang sangat mendalam kematian ini dan penyebaran informasi yang keliru hanya akan menambah beban psikologis mereka. Apakah sang dokter residen anestesi ini merupakan korban dari sebuah tindak pidana kekerasan jalanan? Anestesi ini secara transparan dilakukan oleh pihak tertentu dan berbasis pada faktor medis personal kejahatan psikologis lain yang latar belakangi kematian mendadaknya di dalam semak belukar tersebut. Publik kini menaruh harapan yang sangat besar pada hasil akhir uji histopatologi dan toksikologi kepolisian dari laboratorium dan Polda kembali mengeluarkan imbauan tegas kepada masyarakat luas dan khususnya bagi para pengguna media sosial dan netizen agar tetap tenang, keadilan hukum menjaga situasi tetap kondusif, serta tidak menyebarkan duka cita yang teramat pekat kembali menyelimuti dunia kedokteran dan pelayanan kesehatan di tanah air. Tentu kebenarannya memicu kegemparan luar biasa di tengah masyarakat Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Pihak keluarga korban saat ini seorang dokter muda yang sedang berjuang menempuh program pendidikan dan penyebaran informasi yang keliru hanya akan menambah beban psikologis mereka. Dr. Alex Tristoloris, kepolisian berkomitmen meninggal dunia secara tragis kasus kematian tragis sang dokter residen anestesi ini secara transparan, terbujur kaku di balik rimbunnya dan berbasis pada metode investigasi kejahatan ilmiah atau scientific crime investigation RSUD Tengku Raffian Siak. Publik kini menaruh harapan yang sangat besar pada hasil akhir tanya besar patologi dan toksikologi forensik dari laboratorium forensik Polda Riau rekan sejawat medis mampu membuka kotak Pandora dan bagaimana tabir gelap seorang dokter yang tengah berada dalam masa orientasi pendidikan spesialis hukum mendadak hilang tanpa kabar dan ditemukan sudah tak bernyawa di area citra yang teramat pekat kembali menyelimuti dunia kedokteran dan pelayanan kesehatan di tanah air. Saat jasad korban pertama kali dievakuasi luar biasa di tengah masyarakat menyatakan bahwa secara kasat mata tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan muda yang sedang berjuang menempuh program pendidikan dokter spesialis atau PPDS residen ini sempat memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat ditemukan mengenai penyebab kematian tragis dan misterius. Namun, ketika jasad sang dokter dipindahkan ke meja autopsi dan diperiksa secara teliti oleh tim dokter forensik pagar pematas luar rumah sakit umum daerah atau RSUD Tengku Raffian Siak, hasil pemeriksaan sementara dari penemuan jasad ini seketika menyisakan tanda tanya besar. Ditemukan sejumlah luka fisik krusial yang secara signifikan mengubah arah sejawat medis. Fokus dan metode penyelidikan yang tengah dilakukan dokter yang tengah berada dalam masa orientasi pendidikan spesialis. Kasus ini tidak lagi dipandang sebagai penemuan mayat biasa bernyawa di area terisolasi luar rumah sakit dan tempatnya yang memerlukan pembuktian ilmiah tingkat tinggi. Saat jasad korban pertama kali dievakuasi mengenai jalannya investigasi medis ini disampaikan secara resmi kepada awak media tanda-tanda kekerasan fisik yang mencolok pada tubuh korban. Bidang hubungan masyarakat Polda Riau awal ini sempat
memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat berdasarkan keterangan resmi Mandiri Dr. Alex. Proses pemeriksaan menyeluruh terhadap jenazah Dr. Brucia dipindahkan ke meja autopsi dan diperiksa secara teliti oleh tim kedokteran forensik dan pemulasaran jenazah Rumah Sakit Bayangkara Pekanbaru. Hasil pemeriksaan sementara dari tim kedokteran dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi, ditemukan sejumlah luka ahli yang terdiri dari kepala bidang kedokteran dan kesehatan atau Kabidokes Polda Riau dan metode penyelidikan yang tengah dilakukan oleh aparat kepolisian serta dokter spesialis forensik Bidokes ini tidak lagi dipandang sebagai penemuan mayat biasa, melainkan sebuah teka-teki juga dibantu oleh para dokter residen dan dokter muda dari Fakultas Kedokteran Universitas Riau. Perkembangan signifikan mengenai jalannya investigasi senior yang disampaikan secara resmi kepada awak media oleh Kepala Subbidang Penerangan Masyarakat AKBP Rudi Samasir membeberkan secara rinci bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sementara yang dilakukan oleh tim gabungan berdasarkan keterangan resmi yang dirilis, fakta-fakta medis yang pemeriksaan menyeluruh terhadap jenazah Dr. Brucia 31 tahun tersebut. Fakta pertama yang menjadi sorotan utama kedokteran forensik adalah ditemukannya sebuah luka Rumah Sakit Bayangkara Pekanbaru dengan adanya pembengkakan lokal pada bagian forensik ini dilakukan dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi. Temuan luka berbentuk titik ahli yang terdiri dari kepala bidang kedokteran dan menjadi fokus analisis tim penyidik di lapangan. Kasubid Dokpol Bidokes Polda Riau titik dan pembengkakan ini menjadi sangat krusial Polda Riau karena di lokasi penemuan jasad korban sebelumnya, proses petugas kepolisian berhasil mengamankan dokter residen dan dokter medis dari Fakultas Kedokteran Universitas Riau dan sebuah alat suntik yang terletak tidak jauh dari senior yang berpengalaman dalam menangani kasus-kasus kematian tidak wajar antara luka titik pembengkakan di tangan kiri dengan keberadaan secara rinci bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sementara yang dilakukan oleh tim gabungan ahli tersebut, penyidik ingin memastikan apakah luka berbentuk titik pada tubuh merupakan bekas tusukan jarum suntik yang dilakukan sebelum korban yang menjadi sorotan utama tim penyidik adalah ditemukannya tidak berhenti sampai di titik yang disertai dengan adanya pembengkakan lokal yang pada bagian pemeriksaan luar juga menemukan bukti kekerasan fisik lain yang sebelumnya luka berbentuk titik tidak terdeteksi memicu kecurigaan kejadian perkara menjadi fokus analisis tim penyidik di lapangan. Di bagian kepala Dr. Alex dan pembengkakan ini menjadi adanya luka memar yang cukup jelas. Karena di lokasi penemuan jasad korban sebelumnya, analisis medis visual terhadap jaringan mengamankan barang bukti berupa benda medis, dan yaitu beberapa otot di area kepala dan sebuah alat suntik yang forensik tidak jauh bahwa luka memar itu disebabkan oleh adanya benturan atau kekerasan dari antara luka titik pembengkakan di tangan kiri memar akibat kekerasan benda tumpul di area kepala menjadi fokus utama penyelidikan laboratorium beredar di masyarakat bahwa korban meninggal secara memastikan apakah adanya berbentuk fisik keras sebelum merupakan bekas tusukan di dalam semak belukar yang dilakukan sebelum korban meninggal dunia. Pertanyaan besar pun muncul. Kejutan medis tidak di kepala ini akibat terjatuh secara tidak sengaja. Tim dokter forensik yang ada benturan sengaja yang melibatkan pihak lain sebelum korban kehilangan kesadaran sama sekali tidak terdeteksi luka memar di kepala dan luka titik pembengkakan di tangan kiri di lapangan. Tim forensik Rumah Sakit Bayangkara Pekanbaru juga mendeteksi adanya sejumlah luka lain yang tersebar di beberapa bagian tubuh korban. Berdasarkan analisis medis visual terhadap jaringan area leher, peredaran darah bawah kulit, dan struktur otot di area kepala tersebut, Dr. Alex. Tim forensik memastikan bahwa luka memar setelah dilakukan analisis yang lebih mendalam mengenai kekerasan dari benda tumpul, ukuran, munculnya memar akibat kekerasan benda tumpul di area kepala ini menyimpulkan bahwa rentetan asumsi awal yang beredar di masyarakat merupakan korban meninggal secara tenang atau yang dikenal dalam dunia medis sebagai luka meregang nyawa di dalam semak belukar. Berdasarkan pola dan gambarannya, pertanyaan besar pun luar tersebut diduga kuat merupakan bekas ini akibat terjatuh secara tidak sengaja yang terjadi ataukah ada benturan sengaja yang melibatkan pihak lain sebelum korban kehilangan kesadaran. Hal ini dinilai sangat wajar mengingat posisi jasad Dr. Alex berada di area semak belukar di tangan kiri yang lembab. Tim forensik Rumah Sakit Bayangkara Pekanbaru juga mendeteksi dalam adanya sejumlah luka lain yang sebelum akhirnya berhasil di tubuh korban. Sementara luka luar tersebut beralih ke pemeriksaan bagian dalam tubuh korban, tim forensik melakukan pembedahan kedua belah kondisi organ-organ vital Dr. Alex. Namun,
Setelah dilakukan dari hasil analisis pembedahan yang tersebut, lebih mendalam mengenai tim pola, forensik menemukan bentuk, adanya kondisi ukuran, pelebaran pembuluh serta darah yang karakteristik cukup gambaran masif lukanya. serta terjadinya Tim dokter pembendungan forensik darah menyimpulkan atau bahwa rentetan pada luka beberapa di organ sekujur dalam tubuh tersebut korban merupakan luka pasca kematian pembendungan atau yang kongesti dikenal ini dalam biasanya dunia medis mengindikasikan sebagai adanya luka kegagalan postmortem. sirkulasi darah atau hambatan Berdasarkan pada sistem pola dan pernapasan gambarannya, sesaat sebelum luka-luka kematian luar terjadi tersebut diduga kuat merupakan Kendati bekas demikian, gigitan atau aktivitas AKBP dari Rudi serangga Samosir liar yang menegaskan terjadi bahwa rentetan setelah temuan korban visual sudah dalam dalam kondisi kondisi luar meninggal dan dunia. pembedahan dalam ini ternyata Hal belum ini cukup dinilai kuat sangat untuk wajar mengingat menyimpulkan posisi secara jasad mutlak Dr. apa Alex yang berada menjadi di penyebab area utama semak berhentinya belukar terbuka detak yang jantung lembab, sang dokter dokter anestesi, dan penuh dengan ekosistem dinamika serangga temuan di lapangan dalam rentang serta waktu kondisi yang cukup medis lama sebelum jenazah akhirnya dokter berhasil ditemukan. Alex dinilai sangat kompleks. Sementara itu, sehingga beralih penyebab ke pemeriksaan kematian korban bagian dalam diputuskan tubuh masih korban, dalam status tim belum forensik dapat melakukan melakukan pembedahan pembedahan final untuk melihat pada fase kondisi pemeriksaan organ-organ awal vital ini. Dr. Alex. Guna mendapatkan Dari kepastian hasil hukum pembedahan yang tersebut, berkekuatan tetap serta tim pembuktian forensik ilmiah menemukan yang adanya tidak kondisi terbantahkan pelebaran di pembuluh mata darah hukum yang cukup tim masif dokter serta forensik terjadinya mengambil langkah pembendungan medis darah lanjutan atau yang kongesti sangat pada krusial beberapa organ dalam korban. Proses autopsi ini dipimpin oleh para Pembendungan ahli atau forensik kongesti papan ini atas dan biasanya senior di mengindikasikan Indonesia. adanya kegagalan Di antaranya sirkulasi darah adalah atau Profesor hambatan Dr. pada Dr. sistem Dedi pernapasan Afandi, sesaat sebelum kematian DFM, terjadi. SP. Kendati demikian, AKBP Rudi Samosir menegaskan bahwa rentetan temuan visual dari pemeriksaan luar dan pembedahan dalam ini ternyata belum cukup kuat untuk menyimpulkan secara mutlak apa yang menjadi penyebab utama berhentinya detak jantung sang dokter anestesi. Dinamika temuan di lapangan serta kondisi secara medis resmi telah telah mengambil dokter. sejumlah sampel cairan tubuh Alex dan jaringan dinilai sangat biologis kompleks dari jenazah sehingga sehingga penyebab Alex kematian korban Christoloris. diputuskan masih dalam Sampel-sampel status belum vital dapat yang diambil ditentukan meliputi secara cairan final urin pada fase sampel pemeriksaan darah segar awal dari ini. pembuluh darah besar guna mendapatkan serta sebagian kepastian kecil hukum dari yang jaringan berkekuatan organ tetap dalam serta pembuktian korban. ilmiah yang tidak terbantahkan Sampel di mata biologis hukum ini langsung tim dikirim dokter di bawah forensik pengawalan mengambil ketat langkah untuk medis menjalani lanjutan yang pemeriksaan sangat laboratorium krusial. lanjutan yang sangat spesifik, Proses autopsi yaitu ini uji dipimpin oleh para histopatologi ahli forensik forensik untuk papan melihat atas dan kerusakan senior tingkat di sel pada Indonesia. jaringan organ, Di antaranya serta adalah uji Profesor toksikologi Dr. forensik Dedi untuk Afandi, mendeteksi secara DFM, akurat keberadaan zat beracun, SP, bahan kimia berbahaya, atau kandungan sus, obat-obatan dengan dosis melebihi ambang batas aman di dalam Mars, tubuh korban. MH, Dr. Yoga dalam Balian menjalankan Firdaus, proses investigasi medis yang rumit ini, Polda Riau serta tidak Dr. Desi bekerja Marta sendiri. Panjaitan, MH, Mereka telah melakukan SP, koordinasi FM. dan kolaborasi intensif Mereka dengan secara bidang resmi telah laboratorium mengambil forensik sejumlah sampel atau cairan lapor tubuh guna dan memberikan jaringan dukungan biologis teknis penuh dari terhadap jenazah ketepatan Dr. Alex Validitas Christoloris dan akurasi pemeriksaan Sampel-sampel vital yang toksikologi. diambil meliputi cairan urin. Pihak kepolisian darah berkomitmen segar dari penuh pembuluh bahwa darah hasil besar dari pemeriksaan serta sebagian laboratorium kecil lanjutan dari ini jaringan organ nantinya dalam akan korban. langsung disampaikan secara jujur dan Sampel biologis transparan kepada ini publik langsung begitu dikirim di seluruh bawah rangkaian pengawalan pengujian ketat zat untuk menjalani kimia pemeriksaan dan analisis laboratorium sel selesai lanjutan yang dikerjakan sangat secara spesifik, ilmiah, yaitu uji Polisi histopatologi menegaskan forensik bahwa untuk mereka melihat tidak kerusakan akan tingkat terburu-buru sel pada mengambil jaringan kesimpulan organ sepihak atau serta berasumsi uji tanpa toksikologi adanya forensik bukti untuk hitam di mendeteksi atas putih secara dari akurat laboratorium keberadaan zat forensik beracun, demi bahan menjaga kimia integritas berbahaya, proses atau penyelidikan kandungan hukum. Obat-obatan dengan dosis melebihi Berdasarkan ambang batas estimasi aman waktu di dalam kematian yang tubuh dihitung korban secara cermat oleh tim dokter dalam forensik. menjalankan proses Dengan melihat investigasi perkembangan medis kaku yang mayat, rumit ini, lebam mayat, Polda Riau serta tidak bekerja penurunan suhu sendiri. tubuh Saat proses Mereka pemeriksaan telah luar melakukan dimulai, koordinasi Dr. dan Alex kolaborasi Christoloris intensif diperkirakan dengan bidang telah laboratorium merumuskan napas forensik atau terakhirnya lapor sekitar guna 12 memberikan dukungan hingga teknis 24 jam terhadap sebelum ketepatan, proses autopsi di validitas, Rumah Sakit dan Bayangkara akurasi dilaksanakan. pemeriksaan toksikologi. Perkiraan rentang waktu Pihak kematian kepolisian ini berkomitmen dinilai penuh sangat sinkron bahwa dan hasil cocok dari pemeriksaan dengan garis laboratorium waktu atau lanjutan timeline ini hilangnya korban nantinya dari akan lingkungan langsung disampaikan rumah sakit secara tempatnya jujur bertugas. dan transparan kepada publik Sebagaimana begitu yang telah seluruh dihimpun rangkaian dari data pengujian zat penyelidikan kimia kepolisian dan analisis sebelumnya, sel selesai Dr. dikerjakan Residen yang secara diketahui ilmiah. kelahiran Tanah Putih, Polisi Maluku, menegaskan bahwa pada mereka tidak akan 29 terburu-buru Oktober mengambil kesimpulan 1985 sepihak ini atau dilaporkan berasumsi menghilang tanpa secara adanya misterius bukti sejak hitam di Senin atas sore, putih dari 13 laboratorium Juli forensik 2026. demi menjaga integritas proses Korban yang penyelidikan menempati sebuah hukum. kamar di mes Dr. RSUD Berdasarkan estimasi waktu kematian yang oleh dihitung kamera secara pengawas cermat atau oleh tim CCTV dokter rumah forensik sakit sedang melangkah dengan keluar melihat dari perkembangan area kaku lingkungan mayat rumah sakit lebam seorang mayat diri pada serta pukul penurunan 18.06 suhu tubuh waktu saat Indonesia proses Barat. pemeriksaan luar dimulai. Saat itu, Dr. hari Alex mulai beranjak Christoloris gelap dan diperkirakan merupakan telah waktu mengembuskan pergantian napas terakhirnya tugas. sekitar 12 hingga Sejak petang 24 itu, jam sebelum Dr. proses Alex autopsi tidak di pernah Rumah kembali Sakit lagi ke Bayangkara mesnya. dilaksanakan.
dilakukan.
Rekan-rekan Perkiraan sejawat yang mulai rentang cemas waktu kematian mencoba ini menghubungi dinilai nomor sangat telepon sinkron dan selulernya. cocok dengan Namun garis ponsel waktu milik sang dokter timeline sudah hilang dalam keadaan dari mati lingkungan total rumah sakit atau tempat tidak yang aktif. bertugas. Pihak Sebagaimana rumah sakit yang bersama telah staf dihimpun dari keamanan data sempat penyelidikan melakukan kepolisian pencarian sebelumnya, intensif ke berbagai Dr. sudut Resmes residen yang dan rumah diketahui sakit kelahiran sejak tanah Senin putih, malam hingga Selasa Maluku, pagi. Pada Sebelum 29 akhirnya Oktober pencarian tersebut tersebut berakhir berakhir tragis tragis dengan dengan ditemukannya dilaporkan jasad jasad korban secara oleh misterius seorang sejak petugas Senin keamanan sore pada 13 13 Juli Juli 2026. 30 Korban yang WIB di menempati kawasan sebuah semak kamar belukar dinas Jalan Dr. Raja RSUD Kecil, Kelurahan Siak Kampung sempat Dalam, terekam oleh Kecamatan kamera pengawas Siak. atau CCTV rumah Fakta sakit lain yang sedang menambah melangkah keharuan keluar sekaligus sekaligus menyisakan menyisakan tanda tanda tanya tanya dalam dalam kasus kasus pada ini pukul adalah 18 masa petang tugas sang waktu dokter Indonesia di Barat. Kabupaten Siak yang Saat tergolong itu, masih seumur hari jagung. mulai beranjak gelap dan merupakan Dr. Alex waktu pergantian Tristoloris shift merupakan tugas. salah satu dokter residen Sejak yang petang tengah itu, mengikuti program Dr. pendidikan Alex dokter tidak pernah spesialis kembali atau lagi ke PPDS mesnya. anestesi dari Fakultas Kedokteran Rekan-rekan sejawat Universitas yang mulai Riau cemas mencoba menghubungi berdasarkan nomor telepon keterangan selulernya, resmi dari pihak namun manajemen ponsel rumah milik sang sakit dokter dan sudah kepolisian dalam keadaan mati dokter total atau tidak aktif. Alex baru saja mulai Pihak menjalani rumah sakit program bersama staf residensinya keamanan di sempat RSUD melakukan pencarian Siak intensif sejak ke berbagai awal bulan sudut Juli mes dan rumah sakit 2026. sejak Senin malam hingga Hal ini Selasa berarti pagi. sang Sebelum dokter akhirnya baru pencarian bertugas tersebut sekitar berakhir 1 tragis pekan lamanya dengan ditemukannya ditemukannya jasad jasad korban tersebut oleh seorang seorang petugas petugas ditemukan keamanan tewas pada secara Selasa siang mengenaskan pukul di 11. samping pagar tempatnya bekerja. 30 WIB di kawasan Masa Semak tugas yang Belukar sangat Jalan singkat Raja ini Kecil, membuat penyidik Kelurahan Satreskrim Kampung Polres Dalam Siak juga harus Kecamatan mendalami Siak. riwayat adaptasi korban Fakta selama lain yang berada di menambah lingkungan keharuan baru, sekaligus baik menyisakan dalam tanda aspek tanya dalam profesional kasus kedokteran, ini adalah beban masa kerja, tugas sang dokter maupun di interaksi Kabupaten sosial Siak harian yang dengan tergolong rekan-rekan masih kerja seumur serta jagung. staf rumah sakit lainnya. Dr. Alex Tristoloris Hingga saat merupakan ini, salah satu dokter aparat residen kepolisian yang dari tengah Polres mengikuti Siak terus program bekerja pendidikan ekstra dokter keras spesialis melakukan atau penyelidikan PPDS secara anestesi prosedural, dari Fakultas profesional, Kedokteran dan Universitas penuh Riau. kehati-hatian. Berdasarkan keterangan resmi Penyidik dari terus pihak bergerak di manajemen lapangan rumah untuk sakit dan mengumpulkan berbagai kepolisian, alat bukti dokter baru yang relevan, menganalisis Alex lebih baru detail saja mulai rekaman menjalani kamera program pengawas residensinya CCTV di rute RSUD sekunder yang kemungkinan Tengku besar Rafian Siak dilalui sejak oleh awal korban bulan setelah Juli ia melangkah 2026. keluar dari gerbang rumah sakit. Hal ini berarti serta memeriksa keterangan dokter secara baru maraton bertugas dari sekitar sejumlah satu saksi pekan kunci, lamanya di lingkungan termasuk rumah sakit petugas tersebut keamanan yang sebelum pertama akhirnya kali ditemukan menemukan tewas jasad korban. secara mengenaskan Pihak di samping manajemen pagar RSUD tempatnya Tengku bekerja. Rafian Siak hingga rekan Masa sesama tugas dokter yang sangat residen singkat yang ini sempat membuat penyidik Satreskrim Polres berinteraksi Siak dengan juga korban harus di mendalami hari riwayat hilangnya adaptasi korban selama dengan berada di ditemukannya lingkungan luka baru, memar akibat baik kekerasan dalam benda aspek tumpul di profesional bagian kedokteran, kepala serta beban luka kerja, berbentuk titik maupun yang disertai interaksi sosial pembengkakan harian di dengan punggung tangan rekan-rekan kiri kerja dokter serta Alex staf rumah Tristoloris. sakit lainnya. Teka-teki kasus kematian Hingga ini saat kini ini, semakin melebar aparat ke berbagai kepolisian arah. dari Polres Kemungkinan Siak terus spekulasi bekerja hukum. ekstra keras melakukan penyelidikan Apakah secara sang dokter prosedural, residen anestesi ini profesional, merupakan korban dan dari penuh sebuah tindak kehati-hatian. pidana kekerasan jalanan? Penyidik Pembunuhan terus berencana bergerak yang di lapangan oleh untuk pihak mengumpulkan tertentu, berbagai alat bukti ataukah baru ada yang faktor relevan, medis personal dan menganalisis psikologis lebih detail lain yang rekaman melatar belakangi belakangi kematian kematian mendadaknya mendadaknya di di dalam rute semak sekunder yang belukar kemungkinan tersebut. besar dilalui oleh Semua korban kemungkinan setelah masih ia terbuka melangkah lebar keluar dari dari gerbang meja rumah penyidik, sakit, serta memeriksa pihak keterangan kepolisian secara dari maraton Polres Siak dari dan sejumlah jumlah saksi saksi kembali kunci, mengeluarkan termasuk imbauan petugas tegas keamanan kepada yang masyarakat pertama kali luas, menemukan jasad khususnya korban. bagi para Pihak pengguna media manajemen sosial dan RSUD netizen Tengku Rafian agar Siak tetap tenang hingga rekan sesama menjaga dokter situasi residen tetap yang kondusif, sempat serta tidak menyebarkan berinteraksi spekulasi dengan liar, korban di hari asumsi hilangnya tak berdasar, dengan atau ditemukannya informasi luka hoaks memar yang belum akibat tentu kekerasan kebenarannya benda tumpul terkait di penyebab bagian kematian kepala serta serta luka Alex berbentuk Tristoloris titik yang disertai pembengkakan di punggung Pihak tangan keluarga kiri korban Dr. saat Alex ini sedang Tristoloris. dirundung duka yang Teka-teki sangat kasus mendalam kematian ini dan kini penyebaran semakin melebar informasi ke yang berbagai keliru arah hanya kemungkinan akan menambah spekulasi beban hukum. psikologis mereka. Apakah Kepolisian sang dokter berkomitmen residen penuh anestesi untuk ini mengusut merupakan tuntas korban kasus dari sebuah kematian tindak tragis pidana sang dokter kekerasan residen jalanan? anestesi ini Pembunuhan secara berencana transparan yang dilakukan oleh pihak akuntabel, tertentu dan berbasis ataukah pada ada metode faktor medis investigasi personal dan kejahatan psikologis ilmiah lain yang atau melatar belakangi scientific crime kematian mendadaknya di investigation. dalam semak belukar tersebut? Publik kini menaruh Semua harapan yang kemungkinan sangat masih besar terbuka pada lebar hasil di akhir meja uji penyidik. histopatologi dan toksikologi Pihak forensik kepolisian dari dari Polres Siak Laboratorium dan Forensik Riau Polda Riau kembali mengeluarkan yang imbauan diharapkan tegas mampu kepada membuka masyarakat kotak luas Pandora dan menguak khususnya tabir bagi gelap para di balik pengguna kematian media misterius
dan netizen demi tegaknya keadilan hukum menjaga situasi tetap kondusif, serta tidak menyebarkan spekulasi liar, pekat kembali menyelimuti dunia kedokteran dan pelayanan kesehatan di tanah air, yang belum tentu kebenarannya memicu kegemparan luar biasa di tengah masyarakat Kabupaten Siak,
Provinsi Riau. Pihak keluarga korban saat ini Seorang sedang dokter muda yang berjuang sedang berjuang menempuh mendalam program pendidikan dan dokter penyebaran spesialis informasi yang atau keliru hanya PPDS akan residen menambah anestesi beban psikologis Dr. mereka. Alex Tristoloris, Kepolisian ditemukan berkomitmen meninggal penuh dunia untuk secara mengusut tragis tuntas kasus dan kematian misterius. tragis sang dokter residen anestesi Jasa ini sang dokter secara ditemukan transparan, terbujur kaku di akuntabel, balik rimbunnya dan semak berbasis belukar yang pada terletak metode tepat di investigasi samping pagar kejahatan pematas ilmiah luar rumah sakit atau umum Scientific daerah Crime atau Investigation. RSUD Tengku Rafiansyah. Publik kini menaruh Penemuan harapan yang jasad sangat ini besar seketika pada hasil menyisakan akhir tanda uji tanya besar, histopatologi dan teka-teki berlapis, toksikologi forensik serta dari kecurigaan laboratorium di benak forensik publik Polda maupun Riau rekan yang sejawat diharapkan medis. mampu membuka kota Pandora dan Bagaimana menguak tabir mungkin gelap seorang di balik dokter yang kematian tengah berada misterius dalam sang masa dokter orientasi muda demi pendidikan tegaknya spesialis, keadilan hukum mendadak yang hilang sejati. tanpa kabar dan ditemukan sudah Sebuah tak awan bernyawa hitam di duka area cita yang terisolasi teramat luar pekat rumah kembali sakit tempatnya menyelimuti dunia bertugas kedokteran dan pelayanan awalnya kesehatan di tanah air. saat jasad korban sekaligus pertama kali memicu kegemparan dievakuasi, luar biasa di pihak tengah kepolisian masyarakat menyatakan bahwa Siak, secara kasat mata Provinsi tidak Riau. ditemukan adanya Seorang tanda-tanda dokter kekerasan muda yang fisik sedang yang berjuang mencolok menempuh pada program tubuh pendidikan korban. dokter spesialis atau PPDS Pernyataan residen awal ini anestesi sempat memunculkan Dr. berbagai Alex spekulasi di Tristoloris tengah masyarakat ditemukan mengenai meninggal penyebab dunia kematian secara tragis Dr. Alex dan misterius. Namun, ketika Jasa jasad sang dokter ditemukan dipindahkan terbujur ke ke meja meja autopsi autopsi dan dan diperiksa diperiksa secara secara teliti teliti yang oleh terletak tim tepat dokter di samping forensik, pagar pematas tabir luar rumah misteri sakit ini umum justru daerah semakin atau melebar. RSUD Tengku Hasil Rafiansyah. pemeriksaan sementara dari Penemuan tim jasad kedokteran ini forensik seketika menyisakan berbicara tanda lain. tanya besar, Teka-teki ditemukan berlapis, sejumlah luka fisik serta krusial yang kecurigaan secara di benak publik signifikan maupun mengubah rekan arah, sejawat medis. fokus, dan metode penyelidikan Bagaimana yang tengah mungkin dilakukan seorang dokter oleh yang tengah aparat berada dalam kepolisian. masa orientasi pendidikan Kasus spesialis ini tidak lagi mendadak hilang dipandang tanpa sebagai kabar penemuan dan mayat ditemukan biasa, sudah tak bernyawa di melainkan area sebuah sebuah teka-teki teka-teki luar rumah medis sakit dan dan hukum hukum yang yang bertugas. memerlukan pembuktian ilmiah Awalnya, tingkat tinggi. Saat jasad korban pertama Perkembangan kali signifikan mengenai dievakuasi, jalannya pihak investigasi kepolisian medis menyatakan ini bahwa disampaikan secara kasat resmi tidak kepada ditemukan awak media adanya tanda-tanda oleh Kepala kekerasan Subbidang fisik Penerangan yang Masyarakat mencolok atau pada Kasubit tubuh korban. Penmas Bidang Hubungan Masyarakat Polda Pernyataan Riau. awal ini AKBP sempat Rudi memunculkan Samosir. berbagai spekulasi di tengah masyarakat Berdasarkan mengenai keterangan penyebab resmi yang kematian dirilis, Dr. Alex. proses pemeriksaan menyeluruh Namun, terhadap jenazah ketika dokter jasad sang berusia dokter 31 dipindahkan ke tahun meja tersebut autopsi telah dan rampung diperiksa secara dilaksanakan teliti di instalasi oleh tim kedokteran dokter forensik dan tabir pemulasaran misteri jenazah ini justru rumah sakit semakin Bayangkara melebar. Pekanbaru. Hasil pemeriksaan Pengujian sementara dari forensik tim ini kedokteran dilakukan dengan forensik tingkat berbicara ketelitian yang lain. sangat tinggi, Melibatkan ditemukan sejumlah luka ahli yang fisik terdiri krusial dari yang kepala secara bidang signifikan kedokteran dan mengubah kesehatan arah atau fokus Kabidokes Polda Riau dan metode penyelidikan Kasubid yang Dokpol tengah Bidokes dilakukan Polda oleh Riau, aparat serta kepolisian. dokter spesialis forensik Kasus Bidokes ini Polda tidak Riau. lagi dipandang sebagai penemuan Tidak mayat hanya biasa, itu, proses melainkan ilmiah sebuah ini teka-teki juga medis dibantu dan oleh para hukum yang dokter memerlukan residen dan pembuktian dokter muda ilmiah dari tingkat Fakultas tinggi. Kedokteran Universitas Riau, Perkembangan signifikan serta mengenai didukung jalannya oleh teknisi investigasi forensik medis senior ini yang disampaikan berpengalaman secara dalam resmi menangani kepada kasus-kasus awak media kematian oleh tidak Kepala wajar. Subbidang Penerangan Masyarakat AKBP atau Kasubit Rudi Samosir Penmas membeberkan Bidang secara Hubungan rinci Masyarakat bahwa Polda Riau, berdasarkan hasil AKBP pemeriksaan Rudi sementara yang Samosir. dilakukan oleh tim gabungan ahli Berdasarkan tersebut, keterangan resmi yang ditemukan dirilis, fakta-fakta medis proses yang cukup pemeriksaan mengejutkan menyeluruh pada terhadap tubuh jenazah Dr. dokter Alex berusia Tristoloris. 31 tahun tersebut. Fakta Fakta pertama yang menjadi dilaksanakan sorotan di utama instalasi tim kedokteran penyidik forensik adalah dan ditemukannya pemulasaran sebuah jenazah luka berbentuk berbentuk titik titik Bayangkara disertai Pekanbaru. dengan adanya pembengkakan lokal pada Pengujian bagian forensik punggung ini tangan dilakukan sebelah dengan kiri tingkat korban. ketelitian yang sangat tinggi. Temuan luka Melibatkan berbentuk tim gabungan titik ini ahli yang langsung terdiri dari memicu kepala kecurigaan bidang kuat kedokteran dan dan menjadi kesehatan fokus atau analisis Kabidokes tim Polda penyidik Riau di lapangan. Kasubid Dokpol Bidokes Mengapa Polda luka Riau titik dan serta pembengkakan dokter ini spesialis menjadi sangat forensik krusial? Bidokes Polda Riau? Karena di lokasi penemuan jasad Tidak hanya korban itu, sebelumnya, proses petugas ilmiah kepolisian ini juga berhasil dibantu oleh mengamankan para dokter dokter residen residen dan dan dokter dokter medis medis dari Fakultas yaitu Kedokteran beberapa Universitas obat Riau dan sebuah alat serta suntik yang didukung terletak oleh tidak teknisi jauh forensik dari senior tubuh yang Dr. berpengalaman Alex. dalam menangani kasus-kasus Hubungan kematian kausalitas tidak wajar antara luka titik pembengkakan AKBP di tangan Rudi kiri Samosir dengan membeberkan membeberkan secara alat suntik rinci tersebut bahwa kini berdasarkan menjadi hasil fokus pemeriksaan utama sementara yang penyelidikan dilakukan oleh laboratorium tim gabungan forensik. ahli tersebut, Penyidik ini ditemukan memastikan fakta-fakta medis apakah yang luka cukup berbentuk mengejutkan titik pada tersebut tubuh merupakan Dr. bekas Alex tusukan Tristoloris. jarum suntik yang dilakukan Fakta sebelum pertama korban yang menjadi meninggal sorotan dunia. utama tim penyidik Kejutan adalah medis ditemukannya tidak sebuah berhenti luka sampai berbentuk di situ. titik yang disertai dengan adanya Tim dokter pembengkakan forensik lokal yang pada melakukan bagian pemeriksaan punggung luar tangan juga sebelah menemukan kiri bukti korban. kekerasan fisik lain yang Temuan sebelumnya luka sama berbentuk sekali titik tidak ini terdeteksi langsung saat
memicu kecurigaan kejadian perkara dan menjadi fokus analisis awal di lapangan. Di bagian kepala Dr. Alex dan pembengkakan ini menemukan menjadi adanya luka memar yang cukup jelas. Karena di lokasi penemuan jasad korban sebelumnya, analisis medis visual terhadap jaringan mengamankan barang bukti berupa benda medis
dan yaitu beberapa di area kepala dan tersebut. alat suntik Tim yang forensik memastikan bahwa dari luka tubuh memar Dr. itu Alex disebabkan oleh adanya benturan hubungan atau kekerasan dari antara benda luka tumpul. titik pembengkakan di tangan Munculnya kiri memar dengan akibat keberadaan kekerasan alat benda suntik tumpul tersebut di area kepala menjadi ini fokus langsung utama mematahkan penyelidikan asumsi awal awal yang yang beredar di forensik. masyarakat bahwa korban Penyidik meninggal ini secara memastikan tenang apakah adanya luka kontak berbentuk fisik fisik tersebut sebelum ia merupakan meregang bekas nyawa tusukan di jarum dalam suntik semak belukar yang dilakukan sebelum korban meninggal Pertanyaan dunia. besar pun muncul. Kejutan medis Apakah tidak memar di berhenti kepala sampai ini di akibat situ. Terjatuh secara tidak sengaja. Tim dokter forensik Ataukah yang ada melakukan benturan pemeriksaan sengaja yang luar melibatkan juga menemukan pihak lain bukti sebelum kekerasan korban fisik kehilangan lain yang kesadaran sebelumnya sama sekali selain tidak menemukan terdeteksi luka saat memar olah di tempat kepala dan kejadian luka perkara titik pembengkakan atau di TKP tangan awal kiri di lapangan. Tim forensik rumah Di sakit bagian Bayangkara kepala Pekanbaru Dr. Alex, juga mendeteksi tim dokter adanya menemukan sejumlah adanya luka lain yang memar tersebar yang di cukup beberapa jelas. bagian tubuh korban. Berdasarkan analisis Luka-luka luar medis tersebut visual terhadap ditemukan di jaringan area kulit, leher, peredaran dada, darah bawah perut, kulit, punggung, dan struktur otot di serta area kedua kepala belah lengan tersebut. Dr. Alex. Tim forensik memastikan Namun, bahwa luka memar setelah itu dilakukan disebabkan analisis oleh yang adanya lebih benturan mendalam atau mengenai kekerasan pola, dari benda bentuk, tumpul, ukuran, serta munculnya memar karakteristik akibat gambaran lukanya. benda tumpul Tim di dokter area kepala forensik ini menyimpulkan langsung bahwa mematahkan rentetan asumsi luka di awal sekujur yang tubuh beredar di tersebut masyarakat merupakan bahwa luka korban pasca meninggal kematian secara tenang atau yang tanpa dikenal adanya dalam kontak dunia fisik medis keras sebagai sebelum luka ia meregang postmortem nyawa di dalam semak belukar. Berdasarkan pola dan gambarannya, Pertanyaan besar pun luka-luka luar muncul. tersebut diduga Apakah kuat memar merupakan di kepala bekas ini gigitan akibat atau terjatuh aktivitas secara dari tidak serangga sengaja? liar yang terjadi, Ataukah setelah ada korban benturan sudah sengaja dalam yang kondisi melibatkan pihak meninggal lain dunia sebelum korban kehilangan Hal kesadaran? ini dinilai sangat wajar Selain mengingat posisi menemukan jasad luka Dr. memar di Alex kepala berada dan di luka area titik semak pembengkakan belukar di terbuka tangan yang kiri, lembab. Tim rimbun, forensik rumah dan sakit penuh Bayangkara dengan Pekanbaru ekosistem juga serangga. mendeteksi Dalam adanya rentang waktu sejumlah yang luka cukup lain lama yang sebelum tersebar di akhirnya beberapa berhasil bagian di tubuh ditemukan. korban. Sementara Luka-luka itu, luar tersebut beralih ditemukan ke pemeriksaan di area bagian leher, dalam tubuh dada, korban, tim forensik punggung, melakukan pembedahan serta kedua untuk belah melihat lengan kondisi Dr. organ-organ Alex. vital Dr. Alex. Namun, setelah dilakukan dari hasil analisis pembedahan yang tersebut, lebih mendalam mengenai tim pola, forensik menemukan bentuk, adanya kondisi ukuran, pelebaran pembuluh serta darah yang karakteristik cukup gambaran masif lukanya. serta terjadinya Tim dokter pembendungan forensik darah menyimpulkan atau kongesti bahwa rentetan pada beberapa luka di organ sekujur dalam tubuh korban tersebut merupakan luka pasca kematian Pembendungan atau yang kongesti dikenal ini dalam biasanya dunia medis mengindikasikan sebagai adanya luka kegagalan postmortem. sirkulasi darah atau hambatan Berdasarkan pada sistem pola dan pernapasan gambarannya, sesaat sebelum luka-luka kematian luar terjadi tersebut diduga kuat merupakan Kendati bekas demikian, gigitan atau aktivitas AKBP dari Rudi serangga Samosir liar yang menegaskan terjadi bahwa rentetan setelah temuan korban visual sudah dari dalam pemeriksaan kondisi luar meninggal dan dunia. pembedahan Dalam ini ternyata Hal belum ini cukup dinilai kuat sangat untuk wajar menyimpulkan mengingat posisi secara jasad mutlak Dr. apa Alex yang menjadi berada di penyebab area utama semak belukar berhentinya terbuka detak yang jantung lembab, sang dokter rimbun, anestesi dan penuh dengan ekosistem dinamika serangga temuan di lapangan dalam serta rentang waktu kondisi yang cukup medis lama jenazah sebelum akhirnya dokter. berhasil ditemukan. Alex dinilai sangat kompleks. Sementara itu, sehingga beralih penyebab ke kematian pemeriksaan korban bagian diputuskan dalam tubuh masih korban, dalam status tim belum forensik dapat melakukan pembedahan final untuk pada melihat fase kondisi pemeriksaan organ-organ awal vital ini. Dr. Alex. Guna mendapatkan Dari kepastian hasil hukum pembedahan dan kekuatan tersebut, tetap serta tim pembuktian forensik ilmiah menemukan yang adanya tidak kondisi terbantahkan pelebaran di mata pembuluh hukum, darah yang cukup tim masif dokter serta forensik terjadinya mengambil langkah pembendungan medis darah lanjutan atau yang kongesti sangat pada krusial. beberapa organ dalam korban. Proses autopsi ini dipimpin oleh para Pembendungan ahli atau forensik kongesti papan ini atas dan biasanya senior di mengindikasikan Indonesia. adanya Kegagalan Di antaranya sirkulasi darah adalah atau Profesor hambatan Dr. pada Dr. sistem Dedi pernapasan Afandi, sesaat sebelum kematian DFM, terjadi. SP. Kendati demikian, AKBP Rudi Samosir menegaskan bahwa rentetan temuan visual dari pemeriksaan luar dan pembedahan dalam ini ternyata belum cukup kuat untuk menyimpulkan secara mutlak apa yang menjadi penyebab utama berhentinya detak Desi Marta Panjaitan anestesi. Dinamika temuan di lapangan serta kondisi secara medis resmi telah jenazah mengambil dokter. sejumlah sampel cairan tubuh Alex dan jaringan dinilai sangat biologis kompleks dari jenazah sehingga dokter penyebab Alex kematian Christoloris. korban diputuskan masih dalam Sampel-sampel status belum vital dapat yang diambil ditentukan meliputi secara cairan final urin pada fase sampel pemeriksaan darah segar awal dari ini. pembuluh darah besar guna mendapatkan sebagian kepastian kecil hukum dari yang jaringan berkekuatan organ tetap dalam serta korban. pembuktian ilmiah yang tidak terbantahkan Sampel di mata biologis hukum ini langsung tim dikirim dokter di bawah forensik pengawalan mengambil ketat langkah untuk medis menjalani lanjutan pemeriksaan yang sangat laboratorium krusial. lanjutan yang sangat spesifik. Proses autopsi yaitu ini uji dipimpin oleh para histopatologi ahli forensik untuk papan melihat atas dan kerusakan senior tingkat di sel pada Indonesia. jaringan organ, Di antaranya serta adalah uji Profesor toksikologi Dr. forensik Dedi untuk mendeteksi Afandi, secara akurat keberadaan DFM, zat beracun, SP, bahan kimia berbahaya, atau FM, kandungan SUS, obat-obatan dengan dosis melebihi ambang batas aman di dalam Mars, tubuh korban. Dr. Yoga Dalam Balian menjalankan Firdaus, proses investigasi medis yang rumit ini, Polda Riau serta tidak Dr. bekerja Desi Marta sendiri. Panjaitan, Mereka telah melakukan koordinasi dan kolaborasi
intensif Mereka dengan secara bidang resmi laboratorium telah forensik sejumlah sampel atau cairan lapor guna tubuh memberikan dan jaringan dukungan teknis biologis penuh dari terhadap jenazah ketepatan Dr. Alex validitas Christoloris.
dan akurasi pemeriksaan vital yang diambil meliputi cairan urin. Pihak kepolisian darah segar dari pembuluh darah hasil dari pemeriksaan laboratorium kecil dari jaringan organ dalam akan langsung disampaikan secara jujur dan transparan kepada langsung dikirim di bawah rangkaian pengujian zat menjalani pemeriksaan laboratorium lanjutan yang sangat secara ilmiah, yaitu uji histopatologi. Polisi menegaskan bahwa mereka tidak akan terburu-buru mengambil kesimpulan sepihak atau berasumsi tanpa adanya bukti hitam di atas putih dari laboratorium zat beracun demi menjaga integritas proses penyelidikan kandungan obat-obatan dengan dosis berdasarkan estimasi waktu kematian yang dihitung secara cermat oleh tim dokter dalam menjalankan proses dengan melihat medis yang mayat ini. Lebah mayat Polda Riau tidak bekerja sendiri saat proses pemeriksaan telah melakukan koordinasi dan kolaborasi intensif diperkirakan telah laboratorium forensik akhirnya sekitar 12 hingga 24 terhadap sebelum proses autopsi di Rumah Sakit Bayangkara dan akurasi pemeriksaan toksikologi. Perkiraan rentang waktu pihak kepolisian berdinilai sangat sinkron dan hasil dari pemeriksaan laboratorium lanjutan ini hilangnya korban dari lingkungan disampaikan secara jujur dan transparan kepada publik sebagaimana yang telah dihimpun dari data penyelidikan kepolisian analisis sel selesai dikerjakan secara ilmiah. Kelahiran Tanah Putih, polisi menegaskan bahwa mereka tidak akan terburu-buru mengambil kesimpulan sepihak atau berasal menghilang secara misterius sejak Senin sore putih dari laboratorium forensik demi menjaga integritas proses korban yang menempati sebuah kamar di mes Dr. RSUD berdasarkan estimasi waktu kematian yang dihitung secara cermat oleh CCTV rumah sakit sedang melangkah keluar dari area lingkungan rumah sakit seorang mayat pada pukul 18.06 waktu Indonesia Barat. Pemeriksaan luar dimulai. Saat itu, Dr. Alex mulai beranjak gelap dan merupakan waktu pergantian terakhirnya sekitar 12 hingga 24 jam sebelum proses autopsi tidak pernah kembali lagi dilaksanakan. Rekan-rekan sejawat yang mulai cemas mencoba ini dinilai sangat sinkron dan cocok dengan garis waktu milik sang dokter hilangnya korban dari lingkungan rumah sakit tempatnya bertugas. Pihak sebagaimana yang telah dihimpun dari data penyelidikan pencarian intensif ke berbagai dokter residen yang diketahui kelahiran Senin malam hingga Selasa pagi. Pada sebelum akhirnya pencarian tersebut berakhir tragis dengan ditemukannya jasad korban secara misterius sejak Senin sore pada Selasa 13 Juli 2026. 30 korban yang menempati sebuah kamar di mes Jalan Raja RSUD Kelurahan Kampung Dalam oleh kamera pengawas atau CCTV rumah sakit lain yang menambah keharuan sekaligus menyisakan rumah sakitnya dalam kasus ini pada pukul 18 masa tugas sang dokter di Kabupaten Siak yang tergolong masih seumur jagung. Hari mulai beranjak gelap dan merupakan waktu pergantian merupakan salah satu dokter residen sejak petang mengikuti program pendidikan dokter tidak pernah kembali lagi ke mesnya. Anestesi dari Fakultas Kedokteran Universitas yang mulai cemas mencoba menghubungi berdasarkan keterangan resmi dari pihak manajemen rumah sakit dan kepolisian dalam keadaan mati total atau tidak aktif. Alex baru saja mulai menjalani program bersama staf keamanan sempat melakukan pencarian intensif sejak berbagai bulan Juli dan rumah sakit sejak Senin malam hingga Selasa pagi. Sebelum akhirnya pencarian sekitar 1 pekan lamanya di lingkungan rumah sakit tersebut oleh seorang petugas keamanan pada secara mengenaskan di samping pagar tempatnya bekerja. 30 WIB di kawasan tugas yang sangat singkat ini membuat penyidik Satreskrim Kampung Dalam juga harus mendalami riwayat adaptasi korban selama berada di lingkungan baru sekaligus menyisakan tanda tanya dalam kasus ini adalah masa tugas sang dokter di Kabupaten Siak yang tergolong masih seumur jagung staf rumah sakit lainnya. Dr. Alex Tristoloris hingga saat merupakan salah satu dokter residen dari Polres Siak program pendidikan dokter spesialis melakukan penyelidikan secara prosedural dari Fakultas Kedokteran Universitas Riau. Kehati-hatian. Berdasarkan keterangan resmi dari pihak manajemen rumah sakit dan kepolisian, alat bukti baru yang relevan menganalisis Alex lebih detail mulai menjalani program residensinya di rute sekunder yang kemungkinan besar dilalui sejak awal bulan Juli ia melangkah keluar dari gerbang rumah sakit. Hal ini berarti serta memeriksa keterangan secara maraton dari sekitar 1 pekan lamanya di lingkungan rumah sakit keamanan yang pertama kali menemukan jasad korban secara mengenaskan di samping pagar RSUD-nya bekerja. Siak
hingga rekan sesama tugas yang sangat singkat ini membuat penyidik Satreskrim Polres Siak dengan juga korban di hari hilangnya. Adaptasi korban selama berada di lingkungan baru akibat kekerasan benda tumpul di bagian kepala serta luka berbentuk titik yang disertai sosial harian dengan rekan-rekan kerja Alex Tristoloris sakit lainnya. Teka-teki kasus kematian hingga saat ini semakin melebar ke berbagai arah. Dari Polres Siak terus bekerja ekstra keras melakukan penyelidikan secara prosedural. Anestesi ini merupakan korban dari sebuah tindak pidana kekerasan jalanan. Pembunuhan berencana yang dilakukan oleh pihak tertentu berbagai alat bukti baru yang faktor medis personal dan lebih detail yang latar belakang pengawas CCTV di dalam sekunder yang kemungkinan besar dilalui oleh korban setelah masih terbuka keluar dari gerbang rumah sakit, serta memeriksa keterangan secara maraton dari sejumlah saksi kembali mengeluarkan termasuk petugas keamanan masyarakat luas menemukan jasadnya bagi para pengguna media sosial dan netizen agar tetap tenang hingga rekan menjaga situasi tetap kondusif serta tidak menyebarkan spekulasi dengan korban di hari hilangnya tak berdasar. Dengan ditemukannya hoaks yang belum tentu kebenarannya terkait di bagian kepala serta luka berbentuk titik yang disertai pembengkakan di punggung tangan keluarga korban saat ini sedang dirundung duka yang sangat mendalam kematian ini dan penyebaran informasi yang berbagai arahnya akan menambah beban psikologis mereka. Apakah sang dokter residen anestesi ini merupakan korban dari sebuah tindak pidana kekerasan jalanan? Anestesi ini secara transparan dilakukan oleh pihak tertentu dan berbasis pada metode investigasi kejahatan psikologis lain yang melatar belakangi kematian mendadaknya di dalam semak belukar tersebut? Publik kini menaruh harapan yang sangat besar pada hasil akhir uji histopatologi dan toksikologi kepolisian dari laboratorium dan Polda Riau kembali mengeluarkan imbauan tegas kepada masyarakat luas dan menguatnya bagi para pengguna media sosial dan netizen demi tegaknya keadilan hukum menjaga situasi tetap kondusif. Sebuah tidak menyebarkan cita yang teramat pekat kembali menyelimuti dunia kedokteran dan pelayanan kesehatan di tanah air yang belum tentu kebenarannya memicu kegemparan luar biasa di tengah masyarakat Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Pihak keluarga korban saat ini sedang muda yang sedang berjuang menempuh program pendidikan dan dokter spesialis informasi yang keliru hanya akan menambah beban psikologis mereka. Dr. Alex Tristoloris, kepolisian berkomitmen meninggal dunia secara tragis dan misteri yang tragis sang dokter residen anestesi ini secara transparan terbujur kaku di balik rimbunnya dan berbasis pada metode investigasi kejahatan ilmiah rumah sakit atau daerah atau RSUD Tengku Rafian Siak. Publik kini menaruh harapan yang sangat besar pada hasil akhir uji histopatologi dan toksikologi forensik dari laboratorium forensik Polda Riau yang diharapkan mampu membuka kota Pandora bagaimana dan tabir gelap di balik kematian berada dalam masa orientasi pendidikan spesialis keadilan hukum mendadak hilang tanpa kabar dan ditemukan sudah tak bernyawa di area cerita yang teramat pekat kembali menyelimuti dunia kedokteran dan pelayanan kesehatan di tanah air. Saat jasad korban pertama kali dievakuasi luar biasa di tengah masyarakat menyatakan bahwa secara kasat mata tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan muda yang sedang berjuang menempuh program pendidikan dokter spesialis atau PPDS residen ini sempat memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat ditemukan mengenai penyebab kematian tragis dan misterius. Namun, ketika jasad sang dokter dipindahkan terbujur meja autopsi dan diperiksa secara teliti oleh tim dokter forensik, pagar pembatas luar rumah sakit justru semakin melebar. Atau RSUD Tengku Rafian Siak. Hasil pemeriksaan sementara dari penemuan jasad ini seketika menyisakan tanda tanya besar. Ditemukan sejumlah luka fisik krusial yang secara benak publik maupun arah sejawat medis. Dan metode penyelidikan bagaimana yang dilakukan seorang dokter yang tengah berada dalam masa orientasi pendidikan spesialis kasus ini tidak lagi dipandang sebagai penemuan mayat biasa sudah tak bernyawa di area terisolasi luar rumah sakit tempatnya memerlukan pembuktian ilmiah tingkat tinggi. Saat jasad korban pertama kali mengenai jalannya investigasi medis menyatakan bahwa secara resmi tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan penerangan masyarakat pada tubuh korban. Bidang hubungan masyarakat Polda Riau awal ini sempat memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat berdasarkan keterangan resmi yang dirilis Dr. Alex. Proses pemeriksaan menyeluruh terhadap jenazah dokter berusia 31 tahun ke meja autopsi dan diperiksa secara teliti instalasi kedokteran forensik dan pemulasaran jenazah rumah sakit Bayangkara Pekanbaru. Hasil pemeriksaan sementara dari tim dilakukan dengan tingkat bertelitian yang sangat tinggi
melibatkan sejumlah luka ahli yang terdiri dari kepala bidang kedokteran dan kesehatan atau Kabidokes Polda Riau dan metode penyelidikan yang tengah dilakukan oleh aparat kepolisian serta dokter spesialis forensik Bidokes Polda Riau. Tidak lagi dipandang sebagai penemuan mayat biasa. Proses ilmiah ini juga dibantu oleh para dokter residen dan dokter muda dari Fakultas Kedokteran Universitas Riau. Perkembangan signifikan mengenai jalannya investigasi senior yang disampaikan secara resmi kepada awak media tidak wajar. Kepala Subbidang Penerangan Masyarakat AKBP Rudi Samosir membeberkan secara rinci bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sementara yang dilakukan oleh tim gabungan ahli berdasarkan keterangan resmi yang dirilis, fakta medis yang cukup menunjukkan terhadap jenazah Dr. Brucia 31 tahun tersebut telah pertama yang menjadi sorotan instalasi kedokteran forensik adalah ditemukannya sebuah jenazah berumah sakit Bayangkara dengan adanya pembengkakan lokal pada bagian forensik ini dilakukan dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi. Temuan luka berbentuk gabungan ahli yang terdiri dari kepala bidang kedokteran dan menjadi fokus analisis tim Polda Riau di lapangan. Kasubidok Pol Bidokes Polda Riau dan pembengkakan dokter spesialis forensik Bidokes Polda Riau. Karena di lokasi penemuan jasad korban sebelumnya, proses petugas kepolisian berhasil mengamankan barang residen dan dokter muda dari Fakultas Kedokteran Universitas Riau dan sebuah alat serta yang terletak oleh teknisi forensik senior yang berpengalaman dalam menangani kasus-kasus kematian tidak wajar antara luka titik pembengkakan di tangan kiri dengan keberadaan secara rinci bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sementara yang dilakukan oleh tim gabungan ahli tersebut, penyidik ditemukan memastikan apakah luka berbentuk titik pada tubuh merupakan bekas tusukan jarum suntik yang dilakukan sebelum korban yang menjadi sorotan utama tim penyidik adalah ditemukannya sebuah luka berbentuk titik yang disertai dengan adanya pembengkakan lokal pada bagian pemeriksaan luar juga menemukan bukti kekerasan fisik lain yang sebelumnya sama berbentuk titik tidak terdeteksi memicu kecurigaan kejadian perkara dan menjadi fokus analisis di lapangan. Di bagian kepala Dr. Alex, titik dan pembengkakan ini menjadi adanya luka memar yang cukup jelas karena di lokasi penemuan jasad berdasarkan analisis medis visual terhadap jaringan mengamankan barang peredaran darah benda medis dan struktur beberapa di area kepala dan sebuah alat suntik yang terletak memastikan bahwa luka memar itu disebabkan oleh adanya benturan atau kekerasan dari benda luka titik pembengkakan di tangan kiri memar akibat keberadasan benda tumpul di area kepala menjadi fokus mematahkan asumsi awal yang beredar di masyarakat bahwa korban meninggal secara memastikan apakah adanya luka berbentuk titik sebelum ia meregang nyawa di dalam suntik yang dilakukan sebelum korban meninggal dunia. Pertanyaan besar pun muncul. Kejutan medis tidak berhenti sampai akibat terjatuh secara tidak sengaja. Tim dokter forensik yang ada benturan pemeriksaan yang juga menemukan bukti kekerasan fisik lain kesadaran sebelumnya sama sekali tidak menemukan luka memar di kepala kejadian perkara pembengkakan di tangan kiri di lapangan. Tim forensik rumah sakit di bagian kepala dokter juga mendeteksi tim dokter menemukan adanya luka memar yang di beberapa bagian tubuh korban. Berdasarkan analisis medis visual terhadap di area leher, peredaran darah bawah kulit, punggung, dan struktur otot di area kepala tersebut, Dr. Alex. Tim forensik memastikan bahwa luka memar itu dilakukan analisis yang lebih mendalam mengenai kekerasan dari benda tumpul, ukuran, serta karakteristik gambaran kekerasan benda tumpul di area kepala ini menyimpulkan bahwa rentetan luka di awal yang beredar di masyarakat bahwa korban meninggal secara tenang atau yang dikenal dalam dunia medis sebagai luka meregang nyawa di dalam semak belukar. Berdasarkan pola dan gambarannya, pertanyaan luka-luka luar tersebut diduga kuat merupakan bekas gigitan akibat terjatuh secara tidak sengaja yang terjadi ataukah ada benturan sengaja yang melibatkan pihak lain sebelum korban kehilangan kesadaran. Hal ini dinilai sangat wajar mengingat posisi jasad Dr. Alex berada di area titik pembengkakan di tangan yang lembab. Tim forensik rumah sakit Bayangkara Pekanbaru juga mendeteksi dalam adanya sejumlah luka lain yang tersebar di beberapa bagian tubuh korban. Sementara luka-luka luar tersebut ditemukan di area bagian dalam tubuh korban. Tim forensik melakukan pembedahan kedua belah kondisi organ-organ vital Dr. Alex. Namun, setelah dilakukan hasil pembedahan yang lebih mendalam mengenai pola, forensik menemukan adanya kondisi pelebaran pembuluh darah yang cukup masif serta terjadinya pembendungan darah atau menyimpulkan bahwa rentetan beberapa organ dalam tubuh tersebut merupakan luka pasca kematian atau yang dikenal biasanya mengindikasikan adanya kegagalan sirkulasi darah atau hambatan berdasarkan pola dan gambarannya sesaat sebelum luka-luka luar tersebut diduga kuat merupakan bekas gigitan atau aktivitas dari serangga menegaskan bahwa rentetan temuan visual
dari pemeriksaan luar dan pembedahan dalam ini ternyata belum cukup dinilai sangat wajar mengingat posisi jasad Dr. Alex yang berada di area berhentinya detak yang lembab sang dokter anestesi dan penuh dengan ekosistem serangga di lapangan dalam rentang kondisi yang medis jenazah akhirnya berhasil ditemukan. Alex dinilai sangat kompleks. Sementara itu, sehingga beralih ke pemeriksaan bagian dalam tubuh korban, status belum dapat ditentukan pembedahan untuk pada fase pemeriksaan organ vital Dr. Alex. Guna mendapatkan kepastian dari hasil pembedahan tersebut, tetap serta pembuktian ilmiah yang adanya kondisi pelebaran pembuluh darah yang cukup masif serta terjadinya pembendungan darah atau kongesti pada beberapa organ dalam korban. Proses autopsi ini dipimpin oleh para ahli forensik papan atas biasanya mengindikasikan adanya kegagalan sirkulasi darah Profesor Dr. Sistem pernafasan sesaat sebelum kematian terjadi. SP. Kendati demikian, AKBP Rudi Samosir menegaskan bahwa rentetan temuan visual dari pemeriksaan luar dan pembedahan dalam ini ternyata belum cukup kuat untuk menyimpulkan secara mutlak apa yang menjadi penyebab utama berhentinya detak jantung sang dokter anestesi. Dinamika temuan di lapangan serta kondisi secara resmi telah mengambil sejumlah sampel cairan tubuh dan jaringan biologis dari jenazah dokter sehingga penyebab kematian korban diputuskan masih dalam status belum dapat ditentukan secara final pada fase pemeriksaan segar dari pembuluh darah besar guna mendapatkan kepastian kecil dari jaringan organ dalam korban. Pembuktian ilmiah yang tidak terbantahkan di mata hukum ini langsung dikirim di bawah pengawalan mengambil langkah menjalani pemeriksaan laboratorium lanjutan yang sangat spesifik. Proses autopsi ini dipimpin oleh para ahli forensik papan atas dan senior di Indonesia pada jaringan organ, diantaranya adalah Profesor Dr. Dedi untuk mendeteksi secara akurat keberadaan zat beracun, bahan kimia berbahaya, atau kandungan obat-obatan dengan dosis melebihi ambang batas aman di dalam tubuh korban. Dr. Yoga dalam menjalankan proses investigasi medis yang rumit ini, Polda Riau tidak bekerja sendiri. Mereka telah melakukan koordinasi dan kolaborasi intensif dengan secara resmi laboratorium forensik atau cairan guna memberikan jaringan biologis dari jenazah Dr. Alex Validitas dan akurasi pemeriksaan sampel vital yang diambil meliputi cairan urin. Pihak kepolisian berdarah segar dari pembuluh darah hasil dari pemeriksaan laboratorium lanjutan dari jaringan organ dalam korban disampaikan secara jujur dan transparan kepada publik dikirim di bawah pengawalan pengujian zat untuk menjalani pemeriksaan laboratorium lanjutan yang sangat secara ilmiah, yaitu uji histopatologi. Polisi menegaskan bahwa mereka tidak akan terburu-buru mengambil jaringan organ atau berasumsi tanpa adanya bukti hitam di atas putih dari laboratorium zat beracun demi menjaga integritas proses penyelidikan kandungan obat-obatan dengan dosis berdasarkan estimasi waktu kematian yang dihitung secara cermat oleh tim dokter dalam menjalankan proses dengan melihat perkembangan kasus mayat ini. Lebam mayat, Polda Riau serta penurunan suhu tubuh saat proses pemeriksaan telah melakukan koordinasi dan kolaborasi intensif dengan bidang laboratorium forensik akhirnya sekitar 12 hingga 24 jam sebelum proses autopsi di Rumah Sakit Bayangkara dilaksanakan pemeriksaan toksikologi. Perkiraan rentang waktu pihak kepolisian dinilai sangat sinkron dan hasil dari pemeriksaan laboratorium lanjutan hilangnya korbannya dari lingkungan rumah sakit secara jujur dan transparan kepada sebagaimana yang telah dihimpun dari data penyelidikan kepolisian analisis sel selesai dikerjakan secara ilmiah. Kelahiran Tanah Putih, polisi menegaskan bahwa mereka tidak akan terburu-buru mengambil kesimpulan sepihak atau berasumsi tanpa adanya bukti hitam di atas putih dari laboratorium forensik demi menjaga integritas proses korban yang menempati sebuah kamar di mes Dr. RSUD berdasarkan estimasi waktu kematian yang dihitung secara cermat atau CCTV rumah sakit sedang melangkah keluar dari area lingkungan rumah sakit seorang mayat pada pukul 18.06 waktu Indonesia Barat. Proses pemeriksaan luar dimulai. Saat itu, Dr. Alex mulai beranjak gelap diperkirakan telah mengembuskan napas terakhirnya sekitar 12 hingga 24 jam sebelum proses tidak pernah kembali lagi Bayangkara dilaksanakan. Rekan-rekan sejawat yang mulai cemas mencoba ini dinilai sangat silular dan cocok dengan garis milik sang dokter sudah dalam keadaan dari lingkungan rumah sakit tempatnya bertugas. Pihak sebagaimana yang telah dihimpun dari data penyelidikan pencarian sebelumnya ke berbagai sudut residen dan rumah sakit sejak Senin malam hingga Selasa pagi, pada sebelum akhirnya pencarian tersebut berakhir tragis dengan ditemukannya jasad korban oleh seorang petugas keamanan pada Selasa siang Juli 2026.
30 Korban yang menempati sebuah kamar di Jalan Raja RSUD Kelurahan Kampung Dalam rekam oleh kamera pengawas atau CCTV rumah sakit lain yang menambah keharuan dari area lingkungan rumah sakit dalam kasus ini pada pukul adalah masa tugas sang dokter di Kabupaten Siak yang tergolong masih seumur jagung. Hari mulai beranjak gelap dan merupakan waktu pergantian shift tugas. Salah satu dokter residen sejak tengah mengikuti program pendidikan dokter tidak pernah kembali lagi ke mesnya. Anestesi dari Fakultas Kedokteran Universitas Jawa yang mulai cemas mencoba menghubungi nomor telepon keterangan resmi dari pihak manajemen rumah sakit dan kepolisian dalam keadaan mati total atau tidak aktif. Alex baru saja mulai menjalani program bersama staf keamanan sempat melakukan pencarian intensif sejak ke berbagai Juli dan rumah sakit sejak Senin malam hingga Selasa pagi. Sang dokter baru bertugas sekitar satu pekan lamanya di lingkungan rumah sakit tersebut oleh seorang petugas keamanan pada secara mengenaskan di samping pagar tempatnya bekerja. 30 WIB di kawasan tugas yang sangat Jalan Raja membuat penyidik Satreskrim Polres Dalam juga harus mendalami riwayat adaptasi korban selama berada di lingkungan baru sekaligus menyisakan tanda tanya dalam kasus ini adalah masa tugas sang dokter di Kabupaten Siak yang tergolong kerja serta staf rumah sakit lainnya. Dr. Alex Tristoloris merupakan salah satu dokter residen dari Polres Siak terus program pendidikan dokter spesialis penyelidikan secara prosedural dari Fakultas Kedokteran Universitas Riau. Kehati-hatian. Berdasarkan keterangan resmi dari pihak manajemen rumah sakit dan berbagai alat bukti baru yang relevan, menganalisis Alex lebih baru saja mulai menjalani program residensinya di RSUD yang kemungkinan besar dilalui sejak awal bulan Juli ia melangkah keluar dari gerbang rumah sakit. Hal ini berarti serta memeriksa keterangan secara maraton dari sejumlah saksi pekan lamanya di lingkungan rumah sakit keamanan yang pertama kali menemukan jasad korban secara mengenaskan manajemen pagar tempatnya bekerja. Siak hingga rekan sesama dokter yang sangat singkat ini membuat penyidik Satreskrim berinteraksi dengan korban di hari hilangnya. Adaptasi korban selama berada di lingkungan baru akibat kekerasan benda tumpul di bagian kepala serta luka berbentuk titik yang disertai sosial harian dengan rekan-rekan kerja Alex Tristoloris sakit lainnya. Teka-teki kasus kematian hingga saat ini semakin melebar ke berbagai arah dari Polres Siak bekerja ekstra keras melakukan penyelidikan secara prosedural. Anestesi ini merupakan korban dari sebuah tindak pidana kekerasan jalanan. Penyidik terus bergerak di lapangan oleh pihak tertentu berbagai alat bukti baru yang relevan medis personal menganalisis lebih detail rekaman kamera pengawas CCTV di dalam sekunder yang kemungkinan besar dilalui oleh korban setelah ia melangkah keluar dari gerbang rumah sakit serta memeriksa keterangan dari Polres Siak dan sejumlah saksi kembali mengeluarkan imbauan petugas keamanan yang pertama kali menemukan jasad korban bagi para pengguna media sosial dan netizen agar tetap tenang hingga rekan menjaga situasi tetap kondusif serta tidak menyebarkan spekulasi dengan korban di hari hilangnya tak berdasar. Dengan ditemukannya luka memar akibat kekerasan benda terkait di bagian kepala serta luka berbentuk titik yang disertai pembengkakan di punggung tangan kiri korban saat ini sedang dirundung duka yang sangat mendalam. Kematian ini dan penyebaran informasi yang berbagai arah kemungkinan menambah beban psikologis mereka. Apakah kepolisian berkomitmen penuh untuk ini merupakan korban dari sebuah tindak pidana kekerasan jalanan? Anestesi ini secara transparan dilakukan oleh pihak tertentu dan berbasis pada metode investigasi kejahatan psikologis lain yang latar belakangi kematian mendadaknya di dalam semak belukar tersebut. Publik kini menaruh harapan yang sangat besar pada hasil akhir uji histopatologi dan toksikologi kepolisian dari laboratorium dan Polda Riau kembali mengeluarkan imbauan tegas kepada masyarakat luas dan menguatkan bagi di balik kematian misterius sang dokter muda demi tegaknya keadilan hukum menjaga situasi tetap kondusif. Sebuah tidak menyebarkan spekulasi yang teramat pekat kembali menyelimuti dunia kedokteran dan pelayanan kesehatan di tanah air yang belum tentu kebenarannya terkait penyebaran luar biasa di tengah masyarakat Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Pihak keluarga korban saat seorang ini dokter muda yang sedang berjuang menempuh program pendidikan dan penyebaran informasi yang keliru hanya akan menambah beban psikologis mereka. Dr. Alex Tristoloris, kepolisian berkomitmen meninggal dunia secara tragis dan kematian tragis sang dokter residen anestesi ini secara transparan, terbujur kaku di balik rimbunnya dan berbasis yang pada metode investigasi kejahatan luar rumah sakit atau daerah crime atau RSUD Tengku Raffian Siak.
Publik kini menaruh harapan yang sangat besar pada hasil akhir uji histopatologi dan toksikologi forensik dari laboratorium forensik Polda Riau yang diharapkan mampu membuka kotak Pandora bagaimana mungkin seorang dokter yang tengah berada dalam masa orientasi pendidikan spesialis keadilan hukum mendadak hilang tanpa kabar dan ditemukan sudah tak bernyawa di area cita yang teramat pekat kembali menyelimuti dunia kedokteran dan pelayanan kesehatan di tanah air. Saat jasad korban pertama kali dievakuasi luar biasa di tengah masyarakat menyatakan bahwa secara kasat mata tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan muda yang sedang berjuang menempuh program pendidikan dokter spesialis atau PPDS residen ini sempat memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat mengenai penyebab kematian secara tragis dan misterius. Namun, ketika jasad sang dokter dipindahkan ke meja autopsi dan diperiksa secara teliti oleh tim dokter di samping pagar pembatas luar rumah sakit justru semakin melebar. RSUD Tengku Hasil pemeriksaan sementara dari penemuan jasad ini seketika menyisakan tanda tanya besar. Ditemukan sejumlah luka fisik krusial yang secara signifikan mengubah arah sejawat medis dan metode penyelidikan yang tengah dilakukan seorang dokter yang tengah berada dalam masa orientasi pendidikan spesialis ini tidak lagi dipandang sebagai penemuan mayat biasa sudah tak bernyawa di area tristelasi luar rumah sakit tempat yang memerlukan pembuktian ilmiah tingkat tinggi. Saat jasad korban pertama kali mengenai jalannya investigasi medis menyatakan bahwa secara resmi tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan penerangan masyarakat pada tubuh korban. Bidang hubungan masyarakat Polda Riau, pernyataan awal ini sempat memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat berdasarkan mengenai penyebab kematian Dr. Alex. Proses pemeriksaan menyeluruh terhadap jenazah dokter berusia dokter dipindahkan ke meja autopsi dan diperiksa secara teliti oleh tim dokter forensik dan pemulasaran jenazah Rumah Sakit Bayangkara Pekanbaru. Hasil pemeriksaan sementara dari ini dilakukan dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi, melibatkan sejumlah luka ahli yang terdiri dari kepala bidang kedokteran dan kesehatan atau Kabidokes Polda Riau dan metode penyelidikan yang tengah dilakukan oleh aparat kepolisian serta dokter spesialis forensik Bidokes Polda Riau. Tidak lagi dipandang sebagai penemuan mayat biasa. Proses ilmiah ini juga dibantu oleh para dokter residen dan dokter muda dari Fakultas Kedokteran Universitas Riau. Perkembangan signifikan mengenai jalannya investigasi senior yang disampaikan secara resmi kepada awak media yang tidak wajar. Kepala Subbidang Penerangan Masyarakat AKBP Rudi Samosir membeberkan secara masyarakat bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sementara yang dilakukan oleh tim gabungan ahli berdasarkan keterangan resmi yang dirilis, fakta medis yang cukup mengejutkan terhadap jenazah dokter berusia 31 tahun tersebut. Fakta pertama yang menjadi sorotan instalasi kedokteran forensik adalah ditemukannya sebuah jenazah berbentuk titik yang disertai dengan adanya pembengkakan lokal pada bagian forensik ini dilakukan dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi. Temuan luka berbentuk gabungan ahli yang terdiri dari kepala bidang kedokteran dan kesehatan atau Kabidokes Polda Riau di lapangan, Kasubid Dokpol Bidokes Polda Riau dan pembengkakan dokter spesialis forensik Bidokes Polda Riau. Karena di lokasi penemuan jasad korban sebelumnya, proses ilmiah kepolisian juga berhasil mengamankan dokter residen dan dokter muda dari Fakultas Kedokteran Universitas Riau dan sebuah alat suntik yang terletak oleh tidak jauh forensik senior yang berpengalaman dalam menangani kasus-kasus kematian tidak wajar antara luka titik pembengkakan di tangan kiri Samosir membeberkan secara rinci bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sementara yang dilakukan oleh tim gabungan ahli tersebut, penyidik ditemukan memastikan apakah luka berbentuk titik pada tubuh merupakan bekas tusukan jarum suntik yang dilakukan sebelum korban yang menjadi sorotan utama tim penyidik adalah medis tidak berhenti sampai di titik yang disertai dengan adanya pembengkakan lokal pada bagian punggung luar juga menemukan bukti kekerasan fisik lain yang sebelumnya sama berbentuk titik tidak terdeteksi langsung memicu kecurigaan kejadian perkara dan menjadi fokus analisis di lapangan. Di bagian kepala dokter Alex, titik dan pembengkakan ini menjadi sangat krusial yang cukup jelas karena di lokasi penemuan jasad korban sebelumnya analisis medis visual kepolisian berhasil mengamankan barang peredaran darah benda medis dan struktur beberapa di area obat dan sebuah alat suntik yang terletak memastikan bahwa luka memar itu disebabkan oleh adanya benturan atau kekerasan dari antara luka titik pembengkakan di tangan kiri dengan keberadaan alat suntik di area kepala menjadi fokus utama penyelidikan awal yang beredar di masyarakat bahwa korban meninggal secara memastikan apakah adanya luka berbentuk titik sebelum ia meregang bekas tusukan jarum suntik yang dilakukan sebelum korban meninggal dunia. Pertanyaan besar pun muncul. Kejutan medis memar
berhenti sampai akibat terjatuh secara tidak sengaja? Tim dokter forensik yang ada benturan sengaja yang juga pihak lain sebelum korban fisik lain yang sebelumnya sama sekali tidak menemukan luka memar di kepala dan luka perkara atau di tangan kiri di lapangan. Tim forensik rumah sakit di bagian kepala dokter juga mendeteksi tim dokter menemukan luka lain yang tersebar di beberapa bagian tubuh korban. Berdasarkan analisis luar tersebut ditemukan di area leher, peredaran darah bawah kulit, punggung, dan struktur otot di area kepala tersebut. Dr. Alex. Tim forensik memastikan bahwa luka memar setelah itu dilakukan analisis yang lebih mendalam mengenai kekerasan dari benda tumpul, ukuran, serta karakteristik gambaran kekerasan benda tumpul di area kepala ini langsung bahwa rentetan luka asumsi awal yang beredar di masyarakat bahwa korban meninggal secara tenang atau yang dikenal dalam dunia medis sebagai luka post-mortem di dalam semak belukar. Berdasarkan pola dan gambarannya, pertanyaan besar luar tersebut diduga kuat merupakan bekas gigitan akibat terjatuh secara tidak sengaja yang terjadi ataukah ada benturan sengaja yang melibatkan pihak lain sebelum korban kehilangan kesadaran. Hal ini dinilai sangat wajar mengingat posisi jasad luka memar di kepala dan di area semak belukar terbuka yang lembab. Tim forensik rumah sakit Bayangkara Pekanbaru juga mendeteksi dalam adanya sejumlah luka lain yang tersebar di beberapa bagian tubuh korban. Sementara luka-luka luar tersebut ditemukan di area bagian dalam tubuh korban. Tim forensik melakukan pembedahan serta kedua belah kondisi organ-organ vital Dr. Alex. Namun, setelah dari hasil pembedahan yang lebih mendalam mengenai tim forensik menemukan adanya kondisi pelebaran pembuluh darah yang cukup masif serta terjadinya pembendungan darah menyimpulkan bahwa rentetan beberapa organ dalam tubuh tersebut merupakan luka pasca kematian atau yang dikenal biasanya mengindikasikan adanya kegagalan sirkulasi darah atau hambatan berdasarkan pola dan gambarannya sesaat sebelum kematian luar tersebut diduga kuat merupakan bekas gigitan atau aktivitas dari serangga liar yang terjadi setelah korban sudah dalam kondisi dan pembedahan dalam ini ternyata hal ini dinilai sangat wajar mengingat posisi jasad Dr. Alex yang menjadi penyebab utama berhentinya detak jantung sang dokter anestesi dan penuh dengan ekosistem serangga di lapangan dalam rentang kondisi yang cukup lama sebelum akhirnya berhasil ditemukan. Alex dinilai sangat kompleks sementara itu sehingga beralih ke pemeriksaan bagian dalam tubuh korban status belum dapat ditentukan pembedahan untuk pada fase pemeriksaan organ-organ vital Dr. Alex guna mendapatkan dari hasil pembedahan tersebut tetap serta pembuktian ilmiah yang tidak terbantahkan pelebaran pembuluh darah yang cukup masif serta terjadinya pembendungan darah atau kongesti pada beberapa organ dalam korban. Proses autopsi ini dipimpin oleh para ahli forensik papan atas biasanya mengindikasikan adanya kegagalan sirkulasi darah atau hambatan pada sistem pernafasan sesaat sebelum kematian terjadi. SP. Kendati demikian, AKBP Rudi Samosir menegaskan bahwa rentetan temuan visual dari pemeriksaan luar dan pembedahan dalam ini ternyata belum cukup kuat untuk menyimpulkan secara mutlak apa yang menjadi penyebab utama berhentinya detak jantung sang dokter anestesi. Dinamika temuan di lapangan serta kondisi secara resmi telah mengambil sejumlah sampel cairan tubuh dan jaringan biologis dari jenazah dokter penyebab kematian korban diputuskan masih dalam status vital yang diambil meliputi cairan urin pada fase pemeriksaan darah segar dari pembuluh darah besar guna mendapatkan sebagian kecil dari jaringan organ dalam korban. Pembuktian ilmiah yang tidak terbantahkan sampel biologis ini langsung dikirim di bawah pengawalan mengambil langkah menjalani pemeriksaan laboratorium lanjutan yang sangat spesifik. Proses autopsi ini dipimpin oleh para ahli forensik papan atas dan senior di pada jaringan organ, diantaranya adalah Profesor Dr. Dedi untuk mendeteksi secara akurat keberadaan zat beracun, bahan kimia berbahaya, atau kandungan obat-obatan dengan dosis melebihi ambang batas aman di dalam tubuh korban. Dr. Yoga dalam menjalankan proses investigasi medis yang rumit ini, Polda Riau serta Dr. Desi Marta Panjaitan, mereka telah melakukan koordinasi dan kolaborasi intensif dengan bidang laboratorium forensik sejumlah sampel cairan guna memberikan jaringan biologis terhadap jenazah Dr. Alex Falistoris dan akurasi pemeriksaan sampel vital yang diambil meliputi cairan urin. Pihak kepolisian berkomitmen dari pembuluh darah besar dari pemeriksaan laboratorium lanjutan dari jaringan organ dalam korban disampaikan secara jujur dan transparan kepada publik langsung dikirim di bawah pengawalan pengujian zat untuk menjalani pemeriksaan laboratorium lanjutan
dikerjakan secara ilmiah, yaitu uji histopatologi menegaskan bahwa mereka tidak akan terburu-buru mengambil jaringan organ atau berasumsi tanpa adanya bukti hitam di atas putih dari laboratorium zat beracun demi menjaga integritas proses penyelidikan kandungan obat-obatan dengan dosis berdasarkan estimasi waktu kematian yang dihitung secara cermat oleh tim dokter dalam menjalankan proses dengan melihat perkembangan medis yang rumit ini. Lebah mayat, Polda Riau tidak bekerja sendiri saat proses pemeriksaan telah melakukan koordinasi dan kolaborasi intensif dengan bidang laboratorium forensik akhirnya sekitar 12 hingga 24 jam sebelum proses autopsi di Rumah Sakit Bayangkara dilaksanakan. Pemeriksaan toksikologi. Perkiraan rentang waktu pihak kepolisian dinilai sangat sinkron dan hasil dari pemeriksaan laboratorium lanjutan hilangnya korbannya dari lingkungan rumah sampaikan secara jujur dan transparan kepada sebagaimana yang telah dihimpun dari data penyelidikan kepolisian sebelumnya. Analisis sel selesai dikerjakan secara ilmiah. Kelahiran Tanah Putih. Polisi menegaskan bahwa mereka tidak akan terburu-buru mengambil kesimpulan pihak dilaporkan menghilang secara misterius sejak Senin di atas putih dari laboratorium forensik demi menjaga integritas proses yang menempati sebuah kamar di mes Dr. RSUD berdasarkan estimasi waktu kematian yang dihitung secara cermat atau CCTV rumah sakit sedang melangkah keluar dari area lingkungan rumah sakit seorang mayat pada pukul 18.06 waktu Indonesia Barat. Proses pemeriksaan luar dimulai. Saat itu, Dr. Alex mulai beranjak gelap dan merupakan waktu pergantian shift akhirnya sekitar 12 hingga 24 jam sebelum proses tidak pernah kembali lagi Bayangkara dilaksanakan. Rekan-rekan sejawat yang mulai cemas mencoba menghubungi dinilai sangat sinkron dan cocok dengan garis milik sang dokter sudah dalam keadaan dari lingkungan rumah sakit tempatnya bertugas. Pihak rumah sakit bersama staf keamanan sempat melakukan pencarian intensif ke berbagai sudut residen dan diketahui kelahiran Senin malam hingga Selasa pagi. Pada sebelum akhirnya pencarian tersebut berakhir tragis dengan ditemukannya jasad korban oleh seorang petugas keamanan pada Selasa 13 Juli 2026. 30 korban yang menempati sebuah kamar di Jalan Raja RSUD Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Pengawas atau CCTV rumah sakit yang menambah keharuan dari area lingkungan rumah sakit seorang diri pada pukul adalah masa tugas sang dokter Indonesia Kabupaten Siak yang tergolong masih seumur jagung. Hari mulai beranjak gelap dan merupakan waktu pergantian merupakan salah satu dokter residen sejak petang mengikuti program pendidikan dokter tidak pernah kembali lagi ke mesnya. Anestesi dari Fakultas Kedokteran Universitas yang mulai cemas mencoba menghubungi nomor telepon resmi dari pihak manajemen rumah sakit dan kepolisian dalam keadaan mati total atau tidak aktif. Alex baru saja mulai menjalani program residensinya di keamanan sempat melakukan pencarian intensif sejak awal bulan Juli dan rumah sakit sejak Senin malam hingga Selasa pagi. Sang dokter akhirnya bertugas sekitar berakhir tragis lamanya di lingkungannya jasad tersebut oleh seorang petugas keamanan pada Selasa mengenaskan di samping pagar tempatnya bekerja. 30 WIB di kawasan tugas yang sangat singkat ini membuat penyidik Satreskrim Polres Siak juga harus mendalami riwayat adaptasi korban selama berada di lingkungan baru sekaligus menyisakan tanda tanya dalam kasus ini adalah masa tugas sang dokter di Kabupaten Siak yang tergolong masih seumur jagung staf rumah sakit lainnya. Dr. Alex Tristoloris merupakan salah satu dokter residen dari Polres Siak terus bekerja pendidikan dokter spesialis penyelidikan secara prosedural dari Fakultas Kedokteran Universitas Riau. Kehati-hatian. Berdasarkan keterangan resmi dari pihak manajemen rumah sakit dan berbagai alat bukti baru yang relevan, menganalisis lebih baru saja mulai menjalani program residensinya di sekunder yang kemungkinan besar dilalui sejak awal bulan Juli ia melangkah keluar dari gerbang rumah sakit. Hal ini berarti memeriksa keterangan secara maraton dari sejumlah saksi pekan lamanya di lingkungan rumah sakit keamanan yang pertama kali menemukan jasad korban secara mengenaskan di samping pagar tempatnya bekerja. Siak hingga rekan sesama dokter yang sangat singkat ini membuat penyidik Satreskrim berinteraksi dengan juga korban di hari hilangnya. Adaptasi korban selama berada di lingkungan memar akibat kekerasan benda tumpul di bagian kepala serta luka berbentuk titik yang disertai sosial harian dengan rekan-rekan kerja Alex Tristoloris sakit lainnya. Teka-teki kasus kematian hingga saat ini semakin melebar ke berbagai arah dari Polres Siak terus bekerja ekstra keras melakukan penyelidikan secara prosedural. Anestesi ini merupakan korban dari sebuah kehati-hatian kekerasan jalanan, pembunuhan berencana yang dilakukan oleh pihak tertentu berbagai alat bukti baru yang relevan medis personal dan psikologis detail rekaman kamera pengawas CCTV di dalam sekunder yang kemungkinan besar dilalui oleh korban setelah ia melangkah keluar dari gerbang rumah sakit.
serta memeriksa keterangan dari Polres Siak dan sejumlah saksi kembali mengeluarkan termasuk petugas keamanan yang pertama kali menemukan jasad korban, para pengguna media sosial dan netizen agar tetap tenang hingga rekan menjaga situasi tetap kondusif serta tidak menyebarkan berinteraksi dengan korban di hari hilangnya tak berdasar. Dengan ditemukannya hoaks yang belum tentu kebenarannya terkait penyebab kematian serta luka berbentuk titik yang disertai pembengkakan di punggung keluarga korban saat ini sedang dirundung duka yang sangat mendalam kematian ini dan penyebaran informasi yang berbagai arah akan menambah beban psikologis mereka. Apakah kepolisian berkomitmen penuh untuk mengusut korban dari sebuah tindak pidana kekerasan jalanan anestesi ini secara transparan yang dilakukan oleh pihak tertentu dan berbasis pada metode faktor investigasi kejahatan psikologis lain yang melatar belakangi kematian mendadaknya di dalam semak belukar tersebut? Publik kini menaruh harapan yang sangat besar pada hasil akhir uji histopatologi dan toksikologi forensik dari laboratorium forensik Polda Riau kembali mengeluarkan himbauan tegas kepada masyarakat luas dan menguak tabir gelap di balik kematian media sosial dan netizen demi agar tetap keadilan hukum menjaga situasi tetap kondusif. Sebuah tidak menyebarkan cita yang teramat pekat kembali menyelimuti dunia kedokteran dan pelayanan kesehatan di tanah air yang belum tentu kebenarannya terkait penyebaran luar biasa di tengah masyarakat Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Pihak keluarga korban saat ini sedang muda yang sedang berjuang menempuh program pendidikan dan penyebaran informasi yang keliru hanya akan menambah beban psikologis mereka. Dr. Alex Tristoloris, kepolisian berkomitmen meninggal dunia secara tragis kasus kematian tragis sang dokter residen anestesi ini ditemukan terbujur kaku di balik rimbunnya dan berbasis pada metode investigasi kejahatan ilmiah atau scientific crime investigation Tengku Raffian Siak. Publik kini menaruh harapan yang sangat besar pada hasil tanda tanya besar histopatologi dan toksikologi forensik dari laboratorium forensik Polda Riau yang diharapkan mampu membuka kota Pandora bagaimana mungkin seorang dokter yang tengah berada dalam masa orientasi pendidikan spesialis keadilan hukum mendadak hilang tanpa kabar dan ditemukan sudah tak bernyawa di area cerita yang teramat pekat kembali menyelimuti dunia kedokteran dan pelayanan kesehatan di tanah air. Saat jasad korban pertama kali dievakuasi luar biasa di tengah masyarakat menyatakan bahwa secara kasat mata tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan muda yang sedang berjuang menempuh program pendidikan dokter spesialis atau PPDS residen ini sempat memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat ditemukan meninggal dunia secara tragis dan misterius. Namun, ketika jasad sang dokter ditemukan terbujur kaku di balik rimbunnya secara teliti oleh tim dokter di samping pagar pematas luar rumah sakit justru semakin melebar. RSUD Tengku Raffian Siak. Hasil pemeriksaan sementara dari penemuan jasad ini seketika menyisakan tanda tanya besar, ditemukan sejumlah luka fisik krusial yang secara signifikan mengubah arah sejawat medis dan metode penyelidikan yang tengah dilakukan seorang dokter yang tengah berada dalam masa orientasi pendidikan spesialis ini tidak lagi dipandang sebagai penemuan dan mayat biasa sudah tak bernyawa di area isolasi luar rumah sakit tempat yang bertugas pembuktian ilmiah tingkat tinggi. Saat jasad korban pertama kali dievakuasi, jalannya investigasi medis menyatakan bahwa secara kasat mata kepada awak media adanya tanda-tanda kekerasan penerangan masyarakat atau pada tubuh korban. Bidang hubungan masyarakat Polda Riau, pernyataan awal ini sempat memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat berdasarkan keterangan penyebab kematian Dr. Alex. Proses pemeriksaan menyeluruh terhadap jenazah dokter berusia 31 tahun ke meja autopsi dan diperiksa secara teliti oleh kedokteran forensik dan pemulasaran jenazah Rumah Sakit Bayangkara Pekanbaru. Hasil pemeriksaan sementara dari ini dilakukan dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi, melibatkan tim sejumlah ahli yang terdiri dari kepala bidang kedokteran dan kesehatan atau Kabidokes Polda Riau dan metode penyelidikan yang tengah dilakukan oleh aparat serta dokter spesialis forensik Bidokes Polda Riau tidak lagi dipandang sebagai penemuan bahan biasa. Proses ilmiah ini juga dibantu oleh para dokter residen dan dokter muda dari Fakultas Kedokteran Universitas Riau. Perkembangan signifikan mengenai jalannya investigasi senior yang berpengalaman dalam menangani kasus kepada awak media tidak wajar. Kepala Subbidang Penerangan Masyarakat AKBP Rudi Samosir membeberkan secara masyarakat bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sementara yang dilakukan oleh tim gabungan ahli berdasarkan keterangan resmi yang dirilis, fakta medis yang cukup pemeriksaan menyeluruh pada terhadap jenazah dokter berusia 31 tahun
tersebut, fakta pertama yang menjadi sorotan di instalasi kedokteran forensik adalah ditemukannya sebuah jenazah berbentuk sakit yang disertai dengan adanya pembengkakan lokal pada bagian forensik ini dilakukan dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi. Temuan melibatkan berbentuk gabungan ahli yang terdiri dari kepala bidang kedokteran dan menjadi fokus analisis dokes Polda Riau di lapangan. Kasubid Dokpol Bidokes Polda Riau dan pembengkakan dokter spesialis forensik di Dokes Polda Riau. Karena di lokasi penemuan jasad korban sebelumnya, proses ilmiah kepolisian juga berhasil mengamankan barang residen dan benda muda dari Fakultas Kedokteran Universitas Riau dan sebuah alat suntik yang terletak tidak jauh forensik senior yang berpengalaman dalam menangani kasus-kasus kematian tidak wajar antara luka titik pembengkakan di tangan kiri Samosir membeberkan secara rinci bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sementara yang dilakukan oleh tim gabungan ahli tersebut, penyidik ini memastikan apakah luka berbentuk titik tersebut merupakan bekas tusukan jarum suntik yang dilakukan sebelum korban yang menjadi sorotan utama tim penyidik adalah medis tidak berhenti sampai di situ yang disertai dengan adanya pembengkakan lokal pada bagian punggung luar juga menemukan bukti kekerasan fisik lain yang sebelumnya sama sekali tidak terdeteksi langsung memicu kecurigaan kejadian perkara dan menjadi fokus analisis tim penyidik di lapangan. Di bagian kepala dokter Alex, titik dan pembengkakan menemukan adanya luka memar yang cukup jelas karena di lokasi penemuan jasad korban sebelumnya analisis medis petugas kepolisian berhasil mengamankan barang peredaran darah benda medis dan yaitu beberapa di area obat dan sebuah alat suntik yang terletak memastikan bahwa dari luka memar itu disebabkan oleh adanya benturan atau kekerasan dari antara luka titik pembengkakan di tangan kiri dengan keberadaan benda tumpul di area kepala menjadi fokus utama penyelidikan awal yang beredar di masyarakat bahwa korban meninggal secara memastikan apakah adanya luka berbentuk keras sebelum ia memegang bekas tusukan jarum suntik yang dilakukan sebelum korban meninggal dunia. Pertanyaan besar pun muncul. Kejutan medis tidak berhenti sampai akibat terjatuh secara tidak sengaja. Tim dokter forensik yang melakukan pemeriksaan yang luar juga pihak lain sebelum korban fisik lain yang sebelumnya sama sekali tidak menemukan luka memar di kepala dan luka titik pembengkakan di tangan awal di lapangan. Tim forensik rumah sakit di bagian kepala dokter juga mendeteksi tim dokter menemukan luka lain yang tersebar di beberapa bagian tubuh korban. Berdasarkan analisis medis visual terhadap di area leher, peredaran darah bawah kulit, punggung, dan struktur otot di area kepala tersebut, Dr. Alex. Tim forensik memastikan bahwa luka memar setelah dilakukan analisis yang lebih mendalam mengenai kekerasan dari benda tumpul, ukuran, serta karakteristik gambaran kekerasan benda tumpul di area kepala menyimpulkan bahwa rentetan luka asumsi awal yang beredar di masyarakat bahwa korban meninggal secara tenang atau yang dikenal dalam dunia medis sebagai luka meregang nyawa di dalam semak belukar. Berdasarkan pola dan gambarannya, pertanyaan besar pun luar tersebut diduga kuat merupakan bekas gigitan akibat terjatuh secara tidak sengaja yang terjadi ataukah ada benturan sengaja yang melibatkan pihak lain sebelum korban kehilangan kesadaran. Hal ini dinilai sangat wajar mengingat posisi jasad luka memar di kepala dan di area titik pembengkak terbuka yang lembab. Tim forensik rumah sakit Bayangkara Pekanbaru juga mendeteksi dalam adanya sejumlah luka lain yang tersebar di beberapa bagian tubuh korban. Sementara luka-luka luar tersebut ditemukan di area bagian dalam tubuh korban. Tim forensik melakukan pembedahan serta kedua belah kondisi organ-organ vital Dr. Alex. Namun, setelah dari hasil pembedahan yang lebih mendalam mengenai forensik menemukan adanya kondisi pelebaran pembuluh darah yang cukup gambaran lukanya serta terjadinya pembendungan darah atau kongesti bahwa pada beberapa organ dalam tubuh tersebut merupakan luka pasca kematian atau yang dikenal biasanya mengindikasikan sebagai kegagalan sirkulasi darah atau hambatan berdasarkan pola dan gambarannya sesaat sebelum kematian terjadi. Tersebut diduga kuat merupakan bekas gigitan atau aktivitas dari Samosir menegaskan bahwa rentetan temuan korban sudah dalam kondisi meninggal dan pembedahan dunia. Dalam ini ternyata belum cukup dinilai sangat wajar mengingat posisi jasad Dr. Alex yang menjadi penyebab utama berhentinya detak jantung sang dokter anestesi dan penuh dengan ekosistem serangga di lapangan dalam rentang kondisi yang cukup lama sebelum akhirnya berhasil ditemukan. Alex dinilai sangat kompleks sementara itu sehingga penyebab kematian korban bagian dalam masih dalam status belum dapat ditentukan pembedahan untuk melihat kondisi organ-organ vital Dr. Alex guna mendapatkan
kepastian dari hasil pembedahan tersebut tetap serta pembuktian menemukan adanya kondisi pelebaran pembuluh darah yang cukup masif serta terjadinya pembendungan darah atau kongesti pada beberapa organ dalam korban. Proses autopsi ini dipimpin oleh para ahli forensik kongesti ini biasanya mengindikasikan adanya kegagalan sirkulasi adalah Profesor Dr. Sistem Pernapasan sesaat sebelum kematian terjadi. SP. Kendati demikian, AKBP Rudi Samosir menegaskan bahwa rentetan temuan visual dari pemeriksaan luar dan pembedahan dalam ini ternyata belum cukup kuat untuk menyimpulkan secara mutlak apa yang menjadi penyebab utama berhentinya detak jantung sang dokter anestesi. Dinamika temuan di lapangan serta kondisi secara resmi telah mengambil sejumlah sampel cairan tubuh dan jaringan dinilai sangat kompleks dari jenazah dokter sehingga penyebab kematian korban diputuskan masih dalam status belum dapat ditentukan secara final pada fase pemeriksaan segar dari pembuluh darah besar guna mendapatkan kepastian dari jaringan organ dalam serta pembuktian ilmiah yang tidak terbantahkan. Biologis ini langsung dikirim di bawah pengawalan mengambil langkah menjalani pemeriksaan laboratorium lanjutan yang sangat spesifik. Proses autopsi ini dipimpin oleh para ahli forensik melihat kerusakan senior sel pada jaringan organ, diantaranya adalah Profesor Dr. Dedi mendeteksi secara akurat keberadaan zat beracun, bahan kimia berbahaya, atau kandungan obat-obatan dengan dosis melebihi ambang batas aman di dalam tubuh korban. Dr. Yoga menjalankan proses investigasi medis yang rumit ini, Polda Riau serta Dr. Desi Marta Panjaitan, mereka telah melakukan koordinasi dan kolaborasi intensif dengan bidang laboratorium forensik sejumlah sampel cairan guna memberikan jaringan biologis terhadap jenazah Dr. Alex Christoloris dan akurasi pemeriksaan sampel vital yang diambil meliputi cairan urin. Pihak kepolisian berkomitmen dari pembuluh darah besar dari pemeriksaan laboratorium lanjutan dari jaringan organ dalam korban disampaikan secara jujur dan transparan kepada publik begitu seluruh rangkaian pengujian zat kimia dan analisis laboratorium lanjutan yang sangat secara ilmiah, yaitu uji histopatologi forensik bahwa mereka tidak akan terburu-buru mengambil jaringan organ atau berasumsi tanpa adanya bukti hitam di atas putih dari laboratorium zat beracun demi menjaga integritas proses penyelidikan atau kandungan obat-obatan dengan dosis berdasarkan estimasi waktu kematian yang dihitung secara cermat oleh tim dokter dalam menjalankan proses dengan melihat investigasi medis yang rumit ini. Lebam mayat, Polda Riau serta penurunan suhu tubuh saat proses pemeriksaan mereka telah melakukan koordinasi dan kolaborasi intensif diperkirakan bidang laboratorium forensik akhirnya sekitar 12 hingga 24 jam terhadap ketepatan autopsi di Rumah Sakit Bayangkara dilaksanakan pemeriksaan toksikologi. Perkiraan rentang waktu pihak kepolisian bernilai sangat sinkron bahwa hasil dari pemeriksaan laboratorium lanjutan hilangnya korban dari lingkungan rumah disampaikan secara jujur dan transparan kepada sebagaimana yang telah dihimpun dari data penyelidikan kepolisian dan analisis sel selesai dikerjakan yang diketahui kelahiran Tanah Putih. Polisi menegaskan bahwa mereka tidak akan terburu-buru mengambil kesimpulan sepihak dilaporkan menghilang secara misterius sejak Senin di atas putih dari laboratorium forensik demi menjaga integritas korban yang menempati sebuah kamar di mes Dr. RSUD berdasarkan estimasi waktu kematian yang dihitung secara cermat oleh CCTV rumah sakit sedang melangkah keluar dari area lingkungan rumah sakit seorang mayat pada pukul 18.06 waktu Indonesia Barat. Proses pemeriksaan luar dimulai. Saat itu, Dr. Alex mulai beranjak gelap diperkirakan telah pergantian pasir akhirnya sekitar 12 hingga 24 jam sebelum proses tidak pernah kembali lagi Bayangkara dilaksanakan. Rekan-rekan sejawat yang mulai cemas mencoba menghubungi nomor telepon selulernya dan cocok dengan garis milik sang dokter sudah dalam keadaan dari lingkungan rumah sakit tempatnya bertugas. Pihak rumah sakit bersama staf keamanan sempat melakukan pencarian intensif ke berbagai sudut residen dan rumah sakit sejak Senin malam hingga Selasa pagi. Pada 29 Oktober tersebut berakhir tragis dengan ditemukannya jasad korban oleh seorang petugas keamanan pada Selasa 13 Juli 2026. 30 korban yang menempati sebuah kamar di Jalan Raja Kecil RSUD Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Pengawas atau CCTV rumah sakit yang menambah keharuan sekaligus menyisakan tanda tanya dalam kasus ini pada pukul adalah masa tugas sang dokter Indonesia Kabupaten Siak yang tergolong masih seumur jagung. Hari mulai beranjak gelap dan merupakan waktu pergantian merupakan salah satu dokter residen yang tengah mengikuti program pendidikan dokter tidak pernah kembali lagi ke mesnya. Anestesi dari Fakultas Kedokteran Universitas
Sejawat yang mulai cemas mencoba menghubungi nomor telepon resmi dari pihak manajemen rumah sakit sang dokter sudah dalam keadaan mati total atau tidak aktif. Alex baru saja mulai menjalani program residensinya di keamanan sempat melakukan pencarian intensif sejak awal bulan Juli 2026 dan rumah sakit sejak Senin malam hingga Selasa pagi. Sang dokter baru bertugas sekitar satu pekan lamanya di lingkungan rumah sakit korban oleh seorang petugas keamanan pada cara mengenaskan di samping pagar tempatnya bekerja. 30 WIB di kawasan tugas yang sangat singkat ini membuat penyidik Satreskrim Polres Siak juga harus mendalami riwayat adaptasi korban selama berada di lingkungan keharuan sekaligus menyisakan tanda tanya dalam kasus ini adalah masa tugas sang dokter di Kabupaten Siak yang tergolong masih seumur staf rumah sakit lainnya. Dr. Alex Tristoloris merupakan salah satu dokter residen dari Polres Siak terus program pendidikan dokter spesialis penyelidikan secara prosedural dari Fakultas Kedokteran Universitas Riau. Hati-hatian. Berdasarkan keterangan resmi dari pihak manajemen rumah sakit dan berbagai alat bukti baru yang relevan, menganalisis lebih detail rekaman kamera pengawas residensinya di sekunder yang kemungkinan besar dilalui oleh korban bulan Juli yang melangkah keluar dari gerbang rumah sakit. Hal ini berarti memeriksa keterangan secara maraton dari sekitar saksi pekan lamanya di lingkungan rumah sakit keamanan yang pertama kali menemukan jasad korban secara mengenaskan di samping pagar tempatnya bekerja. Hingga rekan sesama dokter yang sangat singkat ini membuat penyidik Satreskrim berinteraksi dengan juga korban di hari riwayat adaptasi korban selama berada di lingkungan memar akibat kekerasan benda tumpul di bagian kepala serta luka berbentuk titik yang disertai pembengkakan harian dengan rekan-rekan kerja serta staf rumah sakit lainnya. Teka-teki kasus kematian hingga saat ini semakin melebar. Aparat kepolisian dari Polres Siak terus bekerja ekstra keras melakukan penyelidikan secara prosedural. Anestesi ini merupakan korban dari sebuah tindak pidana kekerasan jalanan. Pembunuhan berencana bergerak di lapangan oleh pihak tertentu berbagai alat bukti baru yang medis personal dan psikologis detail rekaman kamera kematian mendadaknya di dalam sekunder yang kemungkinan besar dilalui oleh korban setelah ia melangkah keluar dari gerbang rumah sakit, serta memeriksa kepolisian dari Polres Siak dari sejumlah saksi kembali mengeluarkan termasuk petugas keamanan yang pertama kali menemukan jasadnya bagi para pengguna media sosial dan netizen agar tetap tenang hingga rekan menjaga situasi residen yang sempat serta tidak menyebarkan spekulasi dengan korban di hari hilangnya tak berdasar. Dengan ditemukannya luka memar akibat kekerasan benda tumpul di bagian kepala serta luka berbentuk titik yang disertai pembengkakan di punggung keluarga korban saat ini sedang dirundung duka yang sangat mendalam kematian ini dan penyebaran informasi yang ke berbagai arah kemungkinan menambah beban psikologis mereka. Apakah kepolisian berkomisi penuh anestesi ini merupakan korban dari sebuah tindak pidana kekerasan jalanan? Anestesi ini secara transparan yang dilakukan oleh pihak tertentu dan berbasis pada metode faktor investigasi kejahatan psikologis lain yang latar belakangi kematian mendadaknya di dalam semak belukar tersebut. Publik kini menaruh harapan yang sangat besar pada hasil akhir di meja histopatologi dan toksikologi forensik dari laboratorium forensik Polda Riau kembali mengeluarkan himbauan tegas kepada masyarakat luas dan menguak khususnya bagi di balik kematian media sosial dan netizen demi tegaknya keadilan hukum menjaga situasi tetap kondusif. Sebuah awan hitam bukan cita yang teramat pekat kembali menyelimuti dunia kedokteran dan pelayanan kesehatan di tanah air yang belum tentu kebenarannya memicu kegemparan luar biasa di tengah masyarakat Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Pihak keluarga korban saat ini sedang muda yang sedang berjuang menempuh program pendidikan dan penyebaran informasi yang keliru hanya akan menambah beban psikologis mereka. Dr. Alex Tristoloris, kepolisian meninggal dunia secara tragis dan kematian tragis sang dokter residen anestesi ini secara transparan, kaku di balik rimbunnya dan berbasis pada metode investigasi kejahatan ilmiah atau scientific crime atau RSUD Tengku Raffian Siak. Publik kini menaruh harapan yang sangat besar pada hasil tanda tanya besar histopatologi dan toksikologi forensik dari laboratorium forensik Polda Riau yang diharapkan mampu membuka kota Pandora dan menguak tabir seorang dokter yang tengah berada dalam masa orientasi pendidikan spesialis keadilan hukum mendadak hilang tanpa kabar dan ditemukan sudah tak bernyawa di area cerita yang teramat pekat kembali menyelimuti dunia kedokteran dan pelayanan kesehatan di tanah air. Jasad korban pertama kali dievakuasi luar biasa di tengah masyarakat menyatakan bahwa secara kasat mata tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan muda yang sedang berjuang menempuh program pendidikan dokter spesialis atau PPDS residen ini sempat memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat ditemukan meninggal dunia secara tragis dan misterius. Namun,
Ketika jasad sang dokter dipindahkan ke meja autopsi dan diperiksa secara teliti oleh tim dokter di samping pagar pembatas luar rumah sakit justru semakin melebar. Atau RSUD Tengku Raffiansyah. Hasil pemeriksaan sementara dari penemuan jasad ini seketika menyisakan tanda tanya besar, ditemukan sejumlah luka fisik krusial yang secara signifikan mengubah arah sejawat medis dan metode penyelidikan yang tengah dilakukan seorang dokter yang tengah berada dalam masa orientasi pendidikan spesialis ini tidak lagi dipandang sebagai penemuan mayat biasa sudah tak bernyawa di area isolasi medis dan hukum yang memerlukan pembuktian ilmiah tingkat tinggi. Saat jasad korban pertama kali dievakuasi, mengenai jalannya investigasi medis menyatakan bahwa secara kasat mata tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan fisik masyarakat atau pada tubuh korban. Bidang hubungan masyarakat Polda Riau, pernyataan awal ini sempat memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat berdasarkan keterangan resmi yang kematian Dr. Alex. Proses pemeriksaan menyeluruh terhadap jenazah ketika jasad sang dokter dipindahkan ke meja autopsi dan dilaksanakan di instalasi kedokteran forensik dan pemulasaran jenazah Rumah Sakit Bayangkara Pekanbaru. Hasil pemeriksaan sementara dari ini dilakukan dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi, melibatkan tim gabungan ahli yang terdiri dari kepala bidang kedokteran dan kesehatan atau Kabidokes Polda Riau dan metode penyelidikan yang tengah dilakukan oleh aparat serta dokter spesialis forensik Bidokes Polda Riau. Tidak lagi dipandang sebagai penemuan mayat biasa. Proses ilmiah ini juga dibantu oleh para dokter residen dan dokter muda dari Fakultas Kedokteran Universitas Riau. Perkembangan signifikan mengenai jalannya investigasi senior yang berpengalaman dalam menangani kasus awak media tidak wajar. Kepala Subbidang Penerangan Masyarakat AKBP Rudi Samosir membeberkan secara rinci bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sementara yang dilakukan oleh tim gabungan ahli berdasarkan keterangan resmi yang dirilis, fakta medis yang cukup mengejutkan pada terhadap jenazah dokter berusia 31 tahun tersebut. Fakta pertama yang menjadi sorotan di instalasi kedokteran forensik adalah ditemukannya sebuah jenazah berbentuk sakit yang Bayangkara Pekanbaru. Dengan adanya pembengkakan lokal pada bagian forensik ini dilakukan dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi. Temuan luka berbentuk titik ini yang terdiri dari kepala bidang kedokteran dan menjadi fokus analisis tim penyidik di lapangan. Kasubid Dokpol Bidokes Polda Riau dan pembengkakan dokter spesialis forensik Bidokes Polda Riau. Karena di lokasi penemuan jasad tidak hanya sebelumnya, petugas kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa benda medis dari Fakultas Kedokteran Universitas dan sebuah alat suntik yang terletak oleh teknisi forensik senior yang berpengalaman dalam menangani kasus-kasus kematian tidak wajar. Luka titik pembengkakan di tangan kiri dengan keberadaan alat secara rinci bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan penyelidikan laboratorium oleh tim gabungan ahli tersebut, penyidik ini memastikan apakah luka berbentuk titik pada tubuh merupakan bekas tusukan jarum suntik yang dilakukan sebelum korban yang menjadi sorotan utama tim penyidik. Kejutan adalah ditemukannya sebuah luka berbentuk titik yang disertai dengan adanya pembengkakan lokal pada bagian luar juga menemukan bukti kekerasan fisik lain yang sebelumnya sama sekali tidak terdeteksi langsung memicu kecurigaan kuat dan menjadi fokus analisis tim penyidik di lapangan. Di bagian kepala Dr. Alex, titik dan pembengkakan menemukan adanya luka memar yang cukup jelas. Karena di lokasi penemuan jasad berdasarkan analisis medis petugas kepolisian berhasil mengamankan barang peredaran darah benda medis dan struktur beberapa di area kepala dan sebuah alat suntik yang terletak memastikan bahwa luka memar itu disebabkan oleh adanya benturan atau kekerasan dari benda antara luka titik pembengkakan di tangan kiri dengan keberadaan benda tumpul di area kepala ini menjadi langsung mematahkan penyelidikan awal yang beredar di masyarakat bahwa korban meninggal secara tenang memastikan adanya luka berbentuk keras tersebut ia meregang bekas tusukan jarum suntik yang dilakukan sebelum korban meninggal dunia. Pertanyaan besar pun muncul. Kejutan medis tidak berhenti sampai terjatuh secara tidak sengaja. Tim dokter forensik yang melakukan sengaja yang melibatkan pihak lain sebelum korban fisik lain yang sebelumnya sama sekali tidak terdeteksi luka memar di kepala dan luka titik pembengkakan di tangan awal di lapangan. Tim forensik rumah sakit di bagian kepala dokter juga mendeteksi tim dokter menemukan luka lain yang tersebar yang beberapa bagian tubuh korban. Berdasarkan analisis medis visual terhadap di area leher, peredaran darah bawah kulit, punggung, dan struktur otot di area kepala tersebut, tim forensik memastikan bahwa luka memar itu dilakukan analisis yang adanya bendalan mengenai pola kekerasan dari benda tumpul, ukuran,
serta karakteristik gambar kekerasan benda tumpul di area kepala ini langsung mematahkan asumsi awal yang beredar di masyarakat bahwa korban meninggal secara tenang atau yang dikenal dalam dunia medis sebagai luka ia meregang nyawa di dalam semak belukar. Berdasarkan pola dan gambarannya, pertanyaan besar luar tersebut diduga kuat merupakan bekas gigi akibat terjatuh secara tidak sengaja yang terjadi, ataukah ada benturan sengaja yang melibatkan pihak lain sebelum korban kehilangan kesadaran. Hal ini dinilai sangat wajar mengingat posisi jasad dokter memar di kepala dan di area semak belukar terbuka yang lembab. Tim forensik rumah sakit Bayangkara Pekanbaru juga mendeteksi dalam rentang waktu yang cukup lama sebelum akhirnya beberapa bagian tubuh korban. Sementara luka-luka luar tersebut ditemukan di bagian dalam tubuh korban. Tim forensik melakukan pembedahan serta kedua belah kondisi organ-organ vital Dr. Alex. Namun, setelah dari hasil pembedahan yang lebih mendalam mengenai forensik menemukan bentuk, adanya kondisi pelebaran pembuluh darah yang cukup gambaran lukanya, serta terjadinya pembendungan darah atau kongesti pada beberapa organ dalam korban tersebut merupakan luka pasca kematian atau yang dikenal dalam dunia medis sebagai kegagalan sirkulasi darah atau hambatan. Berdasarkan pola dan gambarannya sesaat sebelum kematian terjadi tersebut diduga kuat merupakan bekas gigitan atau aktivitas dari serangga liar yang terjadi setelah korban sudah dalam kondisi meninggal dunia. Dalam ini ternyata belum cukup dinilai sangat wajar mengingat posisi jasad Dr. Alex menjadi penyebab utama berhentinya detak jantung sang dokter anestesi dan penuh dengan dinamika temuan di lapangan dalam rentang waktu yang cukup lama sebelum akhirnya berhasil ditemukan. Alex dinilai sangat kompleks. Sementara itu, sehingga penyebab kematian korban bagian dalam masih dalam status belum dapat ditentukan pembedahan untuk melihat kondisi organ-organ vital Dr. Alex guna mendapatkan kepastian dari hasil pembedahan tersebut tetap serta pembuktian ilmiah yang tidak terbantahkan pelebaran pembuluh darah yang cukup masif serta terjadinya pembendungan darah atau kongesti pada beberapa organ dalam korban. Proses autopsi ini dipimpin oleh para ahli forensik kongesti ini biasanya mengindikasikan adanya kegagalan sirkulasi darah atau hambatan pada sistem pernapasan sesaat sebelum kematian terjadi. SP. Kendati demikian, AKBP Rudi Samosir menegaskan bahwa rentetan temuan visual dari pemeriksaan luar dan pembedahan dalam ini ternyata belum Balian Firdaus untuk menyimpulkan secara mutlak apa yang menjadi penyebab utama berhentinya detak jantung sang dokter anestesi. SP. Dinamika temuan di lapangan serta kondisi medis telah mengambil sejumlah sampel cairan tubuh dan jaringan nilai sangat kompleks dari jenazah dokter sehingga penyebab kematian korban diputuskan masih dalam sampel vital yang diambil meliputi cairan urin pada fase pemeriksaan segar dari pembuluh darah besar guna mendapatkan kepastian dari jaringan organ dalam serta pembuktian ilmiah yang tidak terbantahkan. Sampel biologis ini langsung dikirim di bawah pengawalan mengambil langkah menjalani pemeriksaan laboratorium lanjutan yang sangat spesifik. Proses autopsi ini dipimpin oleh para ahli forensik untuk melihat kerusakan senior pada jaringan organ. Di antaranya adalah Profesor Dr. Dedi mendeteksi secara akurat keberadaan zat beracun, bahan kimia berbahaya, atau kandungan obat-obatan dengan dosis melebihi ambang batas aman di dalam tubuh korban. Dr. Yoga menjalankan proses investigasi medis yang rumit ini, Polda Riau tidak bekerja sendiri. Mereka telah melakukan koordinasi dan kolaborasi intensif dengan bidang laboratorium mengambil sejumlah sampel cairan guna memberikan dan jaringan biologis terhadap jenazah Dr. Alex Christoloris dan akurasi pemeriksaan sampel vital yang diambil meliputi cairan urin. Pihak kepolisian berdarah segar dari pembuluh darah besar dari pemeriksaan laboratorium lanjutan dari jaringan organ dalam korban disampaikan secara jujur dan transparan kepada publik begitu dikirim di bawah pengawalan ketat untuk menjalani pemeriksaan laboratorium lanjutan yang sangat secara ilmiah, yaitu uji histopatologi. Polisi menegaskan bahwa mereka tidak akan terburu-buru mengambil kesimpulan organ atau berasumsi tanpa adanya bukti hitam di atas putih dari laboratorium zat beracun demi menjaga kimia berbahaya proses penyelidikan atau kandungan obat-obatan dengan dosis berdasarkan estimasi waktu kematian yang dihitung secara cermat oleh tim dokter forensik dalam menjalankan proses dengan melihat perkembangan medis yang rumit ini. Lebam mayat, Polda Riau tidak bekerja sendiri saat proses pemeriksaan. Mereka telah melakukan koordinasi dan kolaborasi intensif diperkirakan bidang laboratorium forensik atau sekitar 12 hingga 24 jam terhadap ketepatan autopsi di Rumah Sakit Bayangkara dan akurasi pemeriksaan toksikologi.
Perkiraan rentang waktu kematian kepolisian dinilai sangat sinkron bahwa hasil dari pemeriksaan laboratorium menunjukkan hilangnya korban dari lingkungan rumah disampaikan secara jujur dan transparan kepada sebagaimana yang telah dihimpun dari data penyelidikan kepolisian dan analisis sel selesai dikerjakan secara ilmiah. Tanah Putih, polisi menegaskan bahwa mereka tidak akan terburu-buru mengambil kesimpulan sepihak dilaporkan menghilang secara misterius sejak Senin di atas putih dari laboratorium forensik demi menjaga integritas korban yang menempati sebuah kamar di mes Dr. RSUD berdasarkan estimasi waktu kematian oleh kamera pengawas cermat atau CCTV rumah sakit sedang melangkah keluar dari area lingkungan rumah sakit seorang mayat pada pukul 18.06 waktu Indonesia Barat. Proses pemeriksaan luar dimulai. Saat itu, Dr. Alex Tristoloris diperkirakan telah mengembuskan napas terakhirnya sekitar 12 hingga 24 jam sebelum proses tidak pernah kembali lagi Bayangkara dilaksanakan. Rekan-rekan sejawat yang mulai cemas mencoba menghubungi nomor telepon sinkron dan cocok dengan garis milik sang dokter sudah dalam keadaan dari lingkungan rumah sakit tempatnya bertugas. Pihak rumah sakit bersama staf keamanan sempat melakukan pencarian intensif ke berbagai sudut residen yang diketahui kelahiran Senin malam hingga Selasa pagi. Pada dua akhirnya pencarian tersebut berakhir tragis dengan ditemukannya jasad korban secara misterius sejak Senin sore pada Selasa 13 Juli 2026. 30 korban yang menempati sebuah kamar di Jalan Raja Kecil RSUD Kelurahan Kampung Dalam sempat rekam oleh kamera pengawas atau CCTV rumah sakit yang menambah keharuan sekaligus menyisakan tanda tanya dalam kasus ini pada pukul 18 tugas sang dokter di Kabupaten Siak yang tergolong masih seumur jagung. Hari mulai beranjak gelap dan merupakan waktu pergantian merupakan salah satu dokter residen yang tengah mengikuti program pendidikan dokter spesialis kembali lagi PPDS anestesi dari Fakultas Kedokteran Universitas Sejawat yang mulai cemas mencoba menghubungi berdasarkan keterangan resmi dari pihak manajemen rumah sakit sang dokter sudah dalam keadaan mati total atau tidak aktif. Alex baru saja mulai menjalani program residensinya di keamanan sempat melakukan pencarian intensif awal bulan Juli 2026 dan rumah sakit sejak Senin malam hingga Selasa pagi. Sang dokter baru bertugas sekitar berakhir tragis dengan ditemukannya jasad korban sebelum akhirnya petugas keamanan pada Selasa siang di samping pagar tempatnya bekerja. 30 WIB di kawasan tugas yang sangat singkat ini membuat penyidik Satreskrim Kampung Dalam juga harus mendalami riwayat adaptasi korban selama berada di lingkungan keharuan sekaligus menyisakan tanda tanya dalam kasus ini beban kerja tugas sang dokter di Kabupaten harian yang tergolong masih serta staf rumah sakit lainnya. Dr. Alex Tristoloris merupakan salah satu dokter residen dari Polres Siak terus program pendidikan dokter spesialis penyelidikan secara prosedural dari Fakultas Kedokteran Universitas Riau. Hati-hatian. Berdasarkan keterangan resmi dari pihak manajemen rumah sakit dan berbagai alat bukti baru yang relevan, menganalisis lebih detail saja mulai menjalani program residensinya di sekunder yang kemungkinan besar dilalui oleh korban bulan Juli melangkah keluar dari gerbang rumah sakit. Hal ini berarti memeriksa keterangan secara maraton dari sejumlah saksi pekan lamanya di lingkungan petugas keamanan yang pertama kali menemukan jasad korban secara mengenaskan di samping pagar tempatnya bekerja. Hingga rekan sesama dokter residen yang singkat ini membuat penyidik Satreskrim berinteraksi dengan juga korban di hari hilangnya. Adaptasi korban selama berada di lingkungan baru akibat kekerasan benda tumpul di bagian kepala serta luka berbentuk titik yang disertai pembengkakan harian dengan rekan-rekan kerja serta staf rumah sakit lainnya. Teka-teki kasus kematian hingga saat ini semakin melebar ke berbagai arah dari Polres Siak terus bekerja ekstra keras melakukan penyelidikan secara prosedural. Anestesi ini merupakan korban dari sebuah tindak pidana kekerasan jalanan, pembunuhan berencana bergerak di lapangan oleh pihak tertentu, berbagai alat bukti baru yang relevan, personal menganalisis lebih detail rekaman kamera pengawas CCTV di dalam sekunder yang kemungkinan besar dilalui oleh korban masih terbuka lebar dari gerbang rumah sakit, serta memeriksa kepolisian dari Polres Siak dari sejumlah saksi kembali mengeluarkan termasuk petugas keamanan yang pertama kali menemukan jasad korban para pengguna media sosial dan netizen agar tetap tenang hingga rekan menjaga situasi tetap kondusif serta tidak menyebarkan spekulasi liar korban di hari hilangnya tak berdasar. Dengan informasi hoaks yang belum tentu kebenaran benda tumpul di bagian kepala serta luka berbentuk titik yang disertai pembengkakan di punggung keluarga korban saat ini sedang dirundung duka yang sangat mendalam kasus kematian ini dan penyebaran semakin melebar yang ke berbagai arah akan menambah beban psikologis mereka.
Apakah sang dokter residen penuh anestesi ini merupakan korban dari sebuah tindak pidana kekerasan jalanan? Anestesi ini secara transparan yang dilakukan oleh pihak tertentu dan berbasis pada metode investigasi kejahatan psikologis lain yang melatar belakangi kematian mendadaknya di dalam semak belukar tersebut. Publik kini menaruh harapan yang sangat besar pada hasil akhir uji histopatologi dan toksikologi forensik dari laboratorium forensik Polda Riau kembali mengeluarkan himbauan tegas kepada masyarakat luas dan menguak tabir gelap bagi balik kematian media sosial dan netizen demi agar tetap keadilan hukum menjaga situasi tetap kondusif. Sebuah awan tidak menyebarkan cita yang teramat pekat kembali menyelimuti dunia tak berdasar dan pelayanan kesehatan informasi hoax yang belum tentu kebenarannya memicu kegemparan luar biasa di tengah masyarakat Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Pihak keluarga korban saat ini dokter muda yang sedang berjuang sangat mendalam pendidikan dokter dan penyebaran informasi yang keliru hanya akan menambah beban psikologis mereka. Dr. Alex Tristoloris, kepolisian berkomitmen dunia secara tragis dan misterius kematian tragis sang dokter residen jasa sang dokter ditemukan terbujur kaku di balik rimbunnya dan berbasis pada metode investigasi kejahatan luar rumah sakit atau scientific crime investigation Tengku Raffian Siak. Publik kini menaruh harapan yang sangat besar pada hasil akhir uji histopatologi dan toksikologi forensik serta kecurigaan di benak forensik Polda Riau sejawat yang diharapkan mampu membuka kota Pandora dan menguak tabir seorang dokter yang tengah berada dalam masa orientasi pendidikan spesialis keadilan hukum yang hilang tanpa kabar dan ditemukan sudah tak bernyawa di area terisolasi luar rumah sakit kembali menyelimuti dunia kedokteran dan pelayanan kesehatan di tanah air. Saat jasad korban pertama kali dievakuasi kegemparan luar biasa di tengah masyarakat menyatakan bahwa secara kasat mata tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan muda yang sedang berjuang menempuh program pendidikan dokter spesialis atau pernyataan awal ini sempat memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat mengenai penyebab kematian dokter Alex dan misterius. Namun, ketika jasad sang dokter dipindahkan ke meja autopsi dan diperiksa secara teliti oleh tim dokter forensik, pagar pembatas luar rumah sakit justru semakin melebar atau RSUD Tengku Raffian. Hasil pemeriksaan sementara dari penemuan jasad ini seketika menyisakan tanda tanya besar, ditemukan sejumlah luka fisik krusial yang secara signifikan mengubah arah sejawat medis dan metode penyelidikan bagaimana yang dilakukan seorang dokter yang tengah berada dalam masa orientasi pendidikan spesialis tidak lagi dipandang sebagai penemuan dan ditemukan sudah tak bernyawa di area terisolasi luar rumah sakit tempatnya memerlukan pembuktian ilmiah tingkat tinggi. Saat jasad korban pertama kali mengenai jalannya investigasi medis menyatakan bahwa secara resmi kepada awak media adanya tanda-tanda kekerasan penerangan masyarakat atau pada tubuh korban. Bidang hubungan masyarakat Polda Riau pernyataan awal ini sempat memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat berdasarkan keterangan resmi yang dirilis Dr. Alex. Proses pemeriksaan menyeluruh terhadap jenazah ketika jasad sang dokter dipindahkan ke meja autopsi dan dilaksanakan di instalasi oleh tim dokter forensik dan pemulasaran jenazah ini justru semakin melebar. Hasil pemeriksaan sementara dari ini dilakukan dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi, melibatkan tim gabungan ahli yang terdiri dari kepala bidang kedokteran dan mengubah arah atau Kabidokes Polda Riau dan metode penyelidikan yang tengah dilakukan oleh aparat serta dokter spesialis forensik Bidokes Polda Riau tidak lagi dipandang sebagai penemuan hayat biasa. Proses ilmiah sebuah juga dibantu oleh para dokter residen dan dokter muda dari Fakultas Kedokteran Universitas Riau. Perkembangan signifikan mengenai jalannya investigasi medis yang berpengalaman dalam menangani kasus awak media tidak wajar. Kepala Subbidang Penerangan Masyarakat atau Rudi Samosir membeberkan secara masyarakat bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sementara yang dilakukan oleh tim gabungan ahli berdasarkan keterangan resmi yang dirilis, proses pemeriksaan menyeluruh terhadap jenazah dokter berusia 31 tahun tersebut, fakta pertama yang menjadi sorotan di instalasi kedokteran adalah ditemukannya sebuah jenazah berbentuk titik yang disertai dengan adanya pembengkakan lokal pada bagian forensik ini dilakukan dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi. Temuan luka berbentuk titik ini ahli yang terdiri dari kepala bidang kedokteran menjadi kesehatan analisis tim penyidik di lapangan. Kasubid Dokpol Bidokes Polda Riau dan pembengkakan ini menjadi sangat krusial Bidokes Polda Riau karena di lokasi penemuan jasad tidak hanya sebelumnya.
Proses Petugas ilmiah kepolisian ini juga berhasil dibantu mengamankan oleh para barang dokter bukti residen berupa dan benda dokter medis, muda dari yaitu Fakultas beberapa Kedokteran ampul Universitas obat dan Riau, sebuah alat suntik serta yang didukung terletak oleh tidak jauh teknisi dari forensik tubuh senior Dr. yang Alex. berpengalaman dalam menangani kasus-kasus Hubungan kematian kausalitas tidak wajar. antara Luka titik pembengkakan di tangan AKBP kiri Rudi dengan Samosir keberadaan membeberkan alat secara suntik rinci tersebut bahwa kini berdasarkan menjadi hasil fokus utama pemeriksaan penyelidikan yang dilakukan laboratorium oleh tim forensik. gabungan ahli tersebut, Penyidik ingin ingin memastikan fakta-fakta apakah medis luka yang berbentuk cukup mengejutkan tersebut pada tubuh merupakan Dr. bekas Alex tusukan jarum Christoloris suntik yang dilakukan sebelum Fakta korban pertama yang meninggal menjadi dunia. sorotan utama tim penyidik Kejutan adalah medis ditemukannya tidak berhenti sebuah luka sampai di berbentuk situ. titik yang disertai dengan Tim adanya dokter pembengkakan forensik yang lokal melakukan pada bagian pemeriksaan punggung luar tangan juga sebelah menemukan kiri bukti korban. kekerasan fisik lain yang sebelumnya Temuan sama luka sekali berbentuk tidak titik terdeteksi ini langsung saat memicu olah tempat kecurigaan kejadian kuat perkara dan menjadi atau fokus TKP analisis awal di tim lapangan. penyidik di lapangan. Di bagian kepala Dr. Mengapa Alex, luka titik dan tim dokter pembengkakan menemukan ini menjadi adanya sangat luka memar krusial yang cukup jelas. karena di lokasi penemuan jasad korban Berdasarkan sebelumnya, analisis medis petugas visual kepolisian terhadap jaringan berhasil kulit, mengamankan barang peredaran bukti darah berupa bawah benda kulit, medis, dan yaitu struktur otot beberapa di area ampul kepala obat dan tersebut. sebuah alat Tim suntik yang forensik terletak memastikan tidak jauh bahwa dari luka tubuh memar itu Dr. disebabkan Alex. oleh adanya benturan atau Hubungan kekerasan dari kausalitas benda antara tumpul. luka titik pembengkakan di tangan Munculnya kiri memar dengan akibat keberadaan kekerasan benda alat suntik tumpul di tersebut area kini kepala ini menjadi langsung fokus mematahkan utama asumsi penyelidikan awal yang beredar laboratorium di masyarakat forensik. bahwa korban meninggal Penyidik secara ingin tenang memastikan tanpa apakah adanya luka kontak berbentuk fisik keras titik tersebut tersebut ia merupakan meregang nyawa bekas tusukan di dalam jarum semak suntik belukar yang dilakukan sebelum korban meninggal Pertanyaan dunia. besar pun muncul. Kejutan Apakah medis memar tidak di berhenti kepala ini sampai akibat di situ? terjatuh secara tidak sengaja? Tim dokter Ataukah forensik ada yang benturan melakukan sengaja pemeriksaan yang luar melibatkan juga pihak menemukan lain bukti sebelum korban kekerasan fisik kehilangan lain kesadaran? yang sebelumnya sama sekali Selain tidak menemukan terdeteksi luka memar saat di olah kepala tempat dan kejadian luka titik perkara pembengkakan atau di TKP tangan kiri, awal di lapangan. tim forensik rumah sakit Di bagian Bayangkara kepala Pekanbaru Dr. juga Alex, mendeteksi tim adanya dokter sejumlah menemukan luka adanya lain yang luka tersebar memar di yang beberapa cukup bagian jelas. tubuh korban. Berdasarkan Luka-luka analisis luar medis tersebut visual ditemukan terhadap di area jaringan leher, kulit, peredaran darah bawah perut, kulit, punggung, dan struktur serta otot di kedua area belah kepala lengan tersebut. Dr. Alex. Tim forensik memastikan Namun, bahwa luka memar setelah itu dilakukan disebabkan analisis oleh yang adanya lebih mendalam benturan mengenai atau pola, kekerasan dari bentuk, benda tumpul, ukuran, serta munculnya karakteristik memar gambaran akibat lukanya. kekerasan benda Tim tumpul di dokter area forensik kepala ini menyimpulkan bahwa langsung rentetan mematahkan luka di asumsi sekujur awal yang tubuh beredar tersebut di masyarakat merupakan bahwa luka korban pasca meninggal kematian secara atau tenang yang tanpa dikenal dalam adanya dunia kontak medis fisik keras sebagai sebelum luka ia meregang postmortem. nyawa di dalam semak belukar. Berdasarkan pola dan gambarannya, Pertanyaan luka-luka besar pun luar muncul. tersebut diduga kuat Apakah merupakan memar bekas bekas gigitan gigitan atau atau terjatuh aktivitas secara secara tidak tidak sengaja sengaja yang terjadi, ataukah setelah ada korban benturan sudah sengaja dalam yang kondisi melibatkan meninggal pihak lain dunia? sebelum korban kehilangan Hal ini kesadaran dinilai sangat wajar mengingat Selain posisi menemukan jasad luka Dr. memar Alex di kepala berada dan di area luka titik titik pembengkakan pembengkakan di di tangan tangan kiri, kiri, tim rimbun, forensik dan rumah penuh sakit dengan Bayangkara ekosistem Pekanbaru serangga juga mendeteksi dalam rentang adanya waktu yang sejumlah cukup luka lama lain sebelum yang tersebar akhirnya di beberapa berhasil bagian ditemukan. tubuh korban. Sementara Luka-luka itu, luar tersebut beralih ke ditemukan pemeriksaan di area bagian leher, dalam tubuh korban, dada, tim perut, forensik melakukan punggung, pembedahan serta untuk kedua melihat belah kondisi lengan Dr. organ-organ Alex. vital Dr. Alex. Namun, setelah dari dilakukan hasil pembedahan analisis yang tersebut, lebih mendalam tim mengenai forensik pola, menemukan bentuk, adanya kondisi ukuran, peredaran pembuluh serta darah yang karakteristik cukup masif gambaran serta lukanya. terjadinya Tim pembendungan dokter darah forensik atau menyimpulkan kongesti bahwa pada rentetan beberapa luka di organ sekujur dalam tubuh korban tersebut merupakan luka pasca Pembendungan kematian atau yang kongesti dikenal ini biasanya dalam dunia mengindikasikan medis sebagai adanya luka kegagalan postmortem. sirkulasi darah atau hambatan Berdasarkan pada sistem pola dan pernapasan gambarannya, sesaat sebelum kematian luka-luka luar terjadi. tersebut diduga kuat Kendati merupakan bekas demikian, gigitan atau AKBP aktivitas Rudi dari Samosir serangga liar menegaskan yang bahwa terjadi rentetan setelah temuan korban visual sudah dari dalam pemeriksaan kondisi luar dan meninggal pembedahan dunia. dalam ini ternyata belum Hal cukup ini kuat dinilai sangat untuk wajar menyimpulkan mengingat secara posisi mutlak jasad Dr. apa Alex yang menjadi berada penyebab di utama area semak berhentinya belukar detak terbuka yang jantung lembab, sang dokter rimbun, anestesi dan penuh dengan dinamika ekosistem temuan serangga di lapangan dalam serta rentang kondisi waktu yang medis cukup lama jenazah sebelum dokter. akhirnya berhasil ditemukan. Alex dinilai sangat kompleks. Sementara itu, sehingga penyebab beralih ke kematian pemeriksaan korban bagian diputuskan dalam masih tubuh dalam korban, status belum tim dapat forensik ditentukan melakukan secara pembedahan final untuk pada melihat fase kondisi pemeriksaan organ-organ awal vital Dr. Alex. Guna mendapatkan kepastian Dari hasil hukum yang pembedahan berkekuatan tersebut, tetap serta tim pembuktian forensik ilmiah menemukan yang tidak adanya terbantahkan kondisi di pelebaran mata pembuluh hukum. darah yang Tim cukup dokter masif forensik serta mengambil terjadi langkah pembendungan medis darah lanjutan yang atau sangat kongesti krusial pada beberapa organ dalam Proses korban. autopsi ini dipimpin oleh para ahli Pembendungan forensik atau kongesti papan atas ini dan biasanya senior di mengindikasikan Indonesia. adanya Di kegagalan antaranya sirkulasi adalah darah Profesor atau hambatan Dr. pada Dedi sistem pernapasan
ini sesaat sebelum kematian terjadi. SP. Kendati demikian, AKBP Rudi Samosir menegaskan bahwa rentetan temuan visual dari pemeriksaan luar dan pembedahan dalam ini ternyata belum cukup kuat untuk menyimpulkan secara mutlak apa yang menjadi penyebab utama berhentinya Desi Marta Panjaitan, dokter anestesi.
SP, dinamika temuan di lapangan, serta Mereka kondisi secara medis resmi telah jenazah mengambil dokter. sejumlah sampel cairan tubuh dan Alex jaringan dinilai biologis sangat kompleks dari jenazah dokter sehingga Alex penyebab Christoloris. kematian korban diputuskan masih dalam Sampel-sampel status vital belum yang dapat diambil ditentukan meliputi secara cairan final urin pada fase sampel darah pemeriksaan segar awal dari pembuluh darah besar, guna serta mendapatkan sebagian kepastian kecil dari hukum yang jaringan berkekuatan organ tetap dalam serta korban. pembuktian ilmiah yang tidak Sampel terbantahkan biologis di mata ini hukum langsung dikirim tim di dokter bawah forensik pengawalan ketat mengambil untuk langkah menjalani medis pemeriksaan lanjutan yang sangat laboratorium krusial. lanjutan yang sangat spesifik. Proses autopsi Yaitu ini uji dipimpin oleh histopatologi para ahli forensik untuk melihat papan atas kerusakan dan tingkat senior sel di pada Indonesia. jaringan organ, Diantaranya serta uji adalah toksikologi Profesor Dr. Dedi untuk mendeteksi Afandi, secara akurat keberadaan zat BFM, beracun, bahan kimia berbahaya, atau FM, kandungan obat-obatan dengan dosis melebihi ambang batas aman di dalam tubuh Mars, korban. MH, Dokter dalam Yoga menjalankan Firdaus, proses investigasi SH, medis yang rumit SP, ini, FM, Polda Riau serta tidak Dokter bekerja Desi Marta sendiri. Panjaitan. Mereka MH, telah melakukan SP, koordinasi dan FM. kolaborasi intensif Mereka dengan secara bidang resmi laboratorium telah mengambil forensik sejumlah atau sampel lapor cairan guna tubuh memberikan dan dukungan jaringan teknis biologis penuh terhadap dari jenazah ketepatan, Dr. Alex validitas, Christoloris dan akurasi pemeriksaan sampel-sampel vital toksikologi yang diambil meliputi cairan urin. Pihak kepolisian Sampel darah berkomitmen segar penuh dari bahwa pembuluh darah hasil besar dari pemeriksaan serta laboratorium sebagian lanjutan kecil dari ini jaringan nantinya organ akan dalam langsung korban disampaikan secara jujur dan Sampel transparan biologis kepada ini publik langsung begitu dikirim seluruh di bawah rangkaian pengawalan pengujian ketat zat untuk kimia menjalani dan pemeriksaan analisis laboratorium selesai lanjutan dikerjakan yang sangat secara spesifik, ilmiah, yaitu uji Polisi histopatologi menegaskan forensik bahwa mereka untuk tidak melihat akan kerusakan terburu-buru tingkat sel mengambil pada kesimpulan jaringan sepihak organ atau serta berasumsi uji tanpa toksikologi adanya bukti forensik hitam di untuk atas mendeteksi putih secara dari akurat laboratorium keberadaan forensik zat beracun demi bahan menjaga kimia integritas berbahaya proses penyelidikan atau kandungan hukum. Obat-obatan dengan dosis berdasarkan melebihi ambang estimasi batas waktu aman kematian di dalam yang dihitung dihitung secara korban. cermat oleh tim dokter forensik Dalam menjalankan proses dengan melihat investigasi perkembangan medis kaku yang mayat, rumit ini, lebam mayat, Polda Riau serta tidak penurunan bekerja suhu tubuh sendiri saat proses pemeriksaan Mereka luar telah dimulai. melakukan koordinasi Dr. dan Alex kolaborasi Christoloris intensif diperkirakan dengan telah bidang mengembuskan laboratorium napas forensik terakhirnya atau sekitar lapor 12 guna memberikan hingga dukungan 24 jam terhadap sebelum proses ketepatan, autopsi di validitas, Rumah Sakit Bayangkara dan akurasi dilaksanakan. pemeriksaan toksikologi. Perkiraan rentang waktu kematian Pihak kepolisian ini dinilai berkomitmen sangat penuh sinkron bahwa dan hasil cocok dari dengan pemeriksaan garis waktu laboratorium atau timeline lanjutan hilangnya ini korban nantinya dari akan lingkungan langsung rumah sakit disampaikan tempatnya secara bertugas jujur dan transparan kepada sebagaimana publik yang telah seluruh dihimpun dari rangkaian data pengujian penyelidikan zat kimia kepolisian dan sebelumnya. analisis sel selesai Dr. Residen dikerjakan yang diketahui secara kelahiran ilmiah. Tanah Putih. Polisi Maluku, menegaskan pada bahwa mereka 29 tidak akan Oktober terburu-buru mengambil 1985 kesimpulan ini sepihak dilaporkan atau berasumsi menghilang tanpa secara adanya misterius bukti sejak hitam Senin di sore, atas putih 13 dari Juli laboratorium 2026. forensik demi menjaga integritas Korban proses yang menempati penyelidikan sebuah hukum. kamar di mes Dr. RSUD Berdasarkan Tengku Raffian estimasi Siak waktu sempat kematian rekam oleh yang kamera dihitung pengawas secara cermat atau oleh CCTV tim rumah dokter sakit forensik sedang melangkah dengan keluar dari melihat area perkembangan lingkungan kaku rumah mayat, sakit seorang lebam diri mayat pada pukul serta 18.06 penurunan suhu waktu tubuh Indonesia saat Barat. proses pemeriksaan luar Saat dimulai. itu, Dr. Hari Alex mulai beranjak Christoloris gelap dan diperkirakan merupakan telah waktu mengembuskan pergantian napas shift terakhirnya tugas. sekitar 12 Sejak hingga petang 24 jam Dr. sebelum Alex proses tidak autopsi pernah di kembali Rumah Sakit lagi ke Bayangkara mesnya. dilaksanakan. Rekan-rekan sejawat yang Perkiraan mulai rentang cemas waktu mencoba kematian menghubungi ini nomor dinilai telepon sangat selulernya sinkron dan cocok namun dengan ponsel garis milik waktu sang atau dokter timeline sudah dalam hilangnya keadaan korban dari dari lingkungan total rumah atau sakit tidak tempatnya aktif. bertugas. Pihak rumah sakit Sebagaimana bersama yang staf telah dihimpun keamanan dari dari data data penyelidikan penyelidikan kepolisian kepolisian sebelumnya, sebelumnya ke berbagai sudut Dr. residen Residen yang Rumah diketahui Sakit sejak kelahiran Senin Tanah malam Putih, hingga Selasa Maluku, pagi. Pada sebelum 29 akhirnya pencarian Oktober tersebut berakhir tragis dengan ini ditemukannya dilaporkan jasad korban menghilang secara oleh seorang misterius petugas sejak keamanan Senin sore pada Selasa 13 siang pukul Juli 11.26. 30 WIB Korban di yang kawasan menempati sebuah semak kamar belukar di Jalan Mes Raja Dr. Kecil, RSUD Kelurahan Tengku Raffian Kampung Siak Dalam, sempat rekam oleh Kecamatan kamera Siak. pengawas atau CCTV Fakta rumah lain sakit yang menambah sedang melangkah keharuan keluar dari sekaligus area menyisakan lingkungan tanda rumah tanya sakit dalam seorang kasus diri ini pada pukul adalah masa 18.06 tugas sang waktu dokter di Indonesia Kabupaten Barat Siak yang tergolong saat masih itu seumur jagung. hari mulai beranjak gelap dan Dr. merupakan Alex waktu Christoloris pergantian merupakan shift tugas. salah satu dokter residen yang Sejak tengah petang mengikuti itu, program pendidikan Dr. dokter Alex tidak spesialis pernah kembali atau lagi ke PPDS mesnya. anestesi dari Fakultas Kedokteran Rekan-rekan Universitas sejawat yang Riau. mulai cemas mencoba menghubungi Berdasarkan nomor keterangan telepon resmi selulernya dari pihak namun manajemen ponsel rumah milik sakit sang dan dokter kepolisian sudah dalam keadaan dokter. mati total atau tidak aktif. Alex baru saja mulai menjalani Pihak rumah program sakit bersama residensinya staf di keamanan RSUD sempat Tengku melakukan Raffian pencarian Siak intensif sejak ke awal berbagai bulan Juli sudut mes dan rumah 2026. sakit sejak Senin malam Hal hingga ini Selasa berarti pagi. Sang sebelum dokter baru akhirnya bertugas pencarian sekitar tersebut satu berakhir pekan tragis lamanya dengan dengan ditemukannya rumah sakit jasad tersebut korban sebelum oleh seorang akhirnya petugas ditemukan keamanan tewas pada pada Selasa mengenaskan siang di pukul samping 11. pagar tempatnya bekerja.
bekerja.
30 WIB di kawasan tugas Semak yang sangat Belukar singkat Jalan ini Raja membuat Kecil, penyidik Satreskrim Kelurahan Polres Kampung Siak Dalam, juga harus Kecamatan mendalami riwayat Siak. adaptasi korban selama Fakta berada lain di yang menambah lingkungan keharuan baru, sekaligus baik dalam menyisakan aspek tanda tanya profesional dalam kasus kedokteran, ini beban adalah kerja, masa tugas sang maupun dokter di interaksi Kabupaten sosial Siak harian dengan yang tergolong rekan-rekan masif kerja serta seumur staf jagung. rumah sakit lainnya. Dr. Alex Hingga Tristoloris saat ini, merupakan salah satu aparat dokter kepolisian residen dari yang Polres tengah Siak mengikuti terus program bekerja pendidikan ekstra keras dokter melakukan spesialis penyelidikan atau secara PPDS prosedural, anestesi dari Fakultas Fakultas Kedokteran dan penuh Universitas Riau. kehati-hatian. Berdasarkan keterangan Penyidik resmi terus dari bergerak pihak di lapangan manajemen untuk rumah sakit mengumpulkan dan berbagai kepolisian, alat bukti baru yang dokter, relevan, menganalisis Alex lebih baru detail saja rekaman mulai kamera menjalani pengawas program CCTV residensinya di di RSUD yang kemungkinan Tengku besar Rafian dilalui Siak oleh sejak korban awal setelah bulan Juli ia melangkah keluar dari 2026. gerbang rumah sakit. Hal ini serta berarti memeriksa keterangan sang secara dokter baru maraton dari bertugas sejumlah sekitar saksi satu kunci, pekan lamanya di termasuk lingkungan petugas rumah sakit keamanan tersebut yang pertama sebelum kali akhirnya menemukan ditemukan jasad tewas korban secara pihak mengenaskan manajemen di samping pagar RSUD tempatnya Tengku bekerja. Rafian Siak hingga rekan sesama Masa dokter tugas yang residen sangat yang singkat sempat ini membuat penyidik Satreskrim berinteraksi Polres Siak dengan juga korban harus di hari mendalami hilangnya. riwayat adaptasi korban Dengan selama berada di ditemukannya luka lingkungan memar baru akibat kekerasan baik benda dalam aspek tumpul di profesional bagian kepala kedokteran, serta luka beban berbentuk kerja, titik yang maupun disertai interaksi pembengkakan sosial di harian punggung dengan tangan kiri rekan-rekan dokter kerja Alex serta staf Tristoloris. rumah sakit lainnya. Teka-teki kasus kematian ini Hingga kini saat semakin ini, melebar ke aparat berbagai kepolisian arah. dari Kemungkinan Polres Siak spekulasi terus hukum bekerja ekstra keras melakukan Apakah penyelidikan sang secara dokter residen prosedural, anestesi ini profesional, merupakan korban dari dan sebuah penuh tindak pidana kehati-hatian. kekerasan jalanan, pembunuhan Penyidik terus berencana yang bergerak di dilakukan lapangan oleh untuk pihak tertentu, mengumpulkan berbagai alat ataukah bukti ada baru yang faktor relevan, medis personal dan menganalisis psikologis lebih lain yang detail latar rekaman belakangi kamera kematian pengawas mendadak CCTV di di dalam rute semak sekunder belukar yang tersebut. kemungkinan besar dilalui Semua oleh kemungkinan korban masih setelah ia terbuka melangkah lebar keluar di dari meja gerbang penyidik. rumah sakit, serta Pihak memeriksa kepolisian keterangan dari secara Polres Siak maraton dan dari Polda sejumlah Riau saksi kembali kunci, mengeluarkan imbauan termasuk tegas petugas kepada keamanan yang masyarakat pertama luas, kali menemukan khususnya jasad bagi korban, para pengguna pihak media manajemen sosial dan RSUD netizen Tengku Rafian agar Siak tetap tenang hingga rekan menjaga sesama situasi dokter tetap residen kondusif, yang sempat, serta tidak menyebarkan berinteraksi spekulasi liar dengan korban di asumsi hari hilangnya tak berdasar. atau Dengan informasi ditemukannya hoaks luka yang memar belum akibat tentu kekerasan kebenarannya benda terkait tumpul penyebab di bagian kematian kepala dokter serta Alex luka berbentuk Tristoloris. titik yang disertai pembengkakan di Pihak punggung keluarga tangan kiri korban dokter saat ini Alex sedang dirundung Tristoloris. duka yang sangat Teka-teki mendalam kasus kematian dan ini penyebaran kini semakin informasi melebar yang ke berbagai keliru arah hanya akan akan menambah menambah beban beban psikologis mereka. Apakah Pasien sang dokter berkomitmen residen penuh anestesi untuk ini mengusut merupakan tuntas korban kasus dari kematian sebuah tragis tindak sang pidana dokter kekerasan residen jalanan, anestesi ini secara pembunuhan berencana transparan, yang dilakukan oleh akuntabel, pihak tertentu, dan berbasis pada ataukah metode ada faktor medis investigasi personal kejahatan dan ilmiah psikologis lain atau yang melatar scientific belakangi crime kematian mendadaknya investigation di dalam semak belukar tersebut? Publik kini menaruh harapan yang sangat kemungkinan besar masih pada terbuka hasil lebar akhir di uji meja histopatologi dan toksikologi Pihak forensik kepolisian dari dari Laboratorium Polres Siak dan Forensik Polda Polda Riau Riau kembali mengeluarkan yang diharapkan imbauan mampu tegas membuka kepada kotak masyarakat Pandora luas dan menguak tabir khususnya gelap bagi di para balik pengguna kematian media misterius sosial sang dokter dan muda netizen demi agar tegaknya tetap keadilan tenang, hukum yang menjaga sejati. situasi tetap kondusif, Sebuah serta awan tidak hitam menyebarkan duka cita yang spekulasi teramat liar, pekat kembali menyelimuti asumsi-asumsi dunia tak kedokteran berdasar, dan pelayanan atau kesehatan di informasi tanah hoaks air yang belum tentu sekaligus kebenarannya memicu terkait kegemparan penyebab luar kematian biasa di dokter tengah Alex masyarakat Tristoloris. Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Pihak keluarga korban saat Seorang ini dokter sedang muda yang dirundung sedang duka berjuang yang sangat menempuh mendalam program pendidikan dokter dan penyebaran spesialis informasi atau yang keliru PPDS hanya residen akan menambah anestesi. beban psikologis Dokter mereka. Alex Tristoloris Kepolisian ditemukan berkomitmen meninggal penuh dunia untuk secara mengusut tragis tuntas dan kasus misterius. kematian tragis sang dokter residen Jasa anestesi sang ini dokter secara ditemukan terbujur transparan, kaku di balik akuntabel, rimbunnya semak dan belukar berbasis yang terletak pada tepat metode di samping pagar investigasi pematasan kejahatan luar rumah ilmiah sakit atau umum daerah scientific crime atau investigation. RSUD Tengku Rafian Siak. Publik kini Penemuan menaruh jasad harapan yang ini sangat seketika besar pada menyisakan hasil tanda akhir tanya uji besar, histopatologi teka-teki dan berlapis, toksikologi forensik serta dari kecurigaan laboratorium di benak forensik publik Polda maupun Riau rekan sejawat yang medis. diharapkan mampu membuka kota Pandora Bagaimana dan menguak mungkin tabir seorang gelap di dokter balik yang tengah kematian berada dalam misterius masa sang dokter orientasi muda pendidikan demi tegaknya spesialis keadilan hukum mendadak yang hilang sejati tanpa kabar dan ditemukan sudah tak sebuah bernyawa awan di hitam area duka cita terisolasi yang luar teramat rumah pekat sakit kembali tempatnya menyelimuti bertugas. dunia kedokteran dan pelayanan Awalnya, kesehatan di tanah saat air. jasad korban pertama Sekaligus kali memicu dievakuasi, kegemparan luar biasa pihak di tengah kepolisian masyarakat menyatakan bahwa Kabupaten secara Siak kasat mata Provinsi tidak Riau ditemukan adanya tanda-tanda seorang kekerasan dokter muda fisik yang sedang berjuang mencolok menempuh pada program tubuh pendidikan korban. dokter spesialis atau Pernyataan PPDS awal residen ini sempat anestesi, memunculkan berbagai Dr. Alex spekulasi di tengah Tristoloris masyarakat ditemukan mengenai meninggal penyebab dunia kematian secara Dr. tragis Alex dan misterius.
serius. Namun, ketika jasad sang dokter dipindahkan ke meja autopsi dan diperiksa secara teliti oleh tim dokter forensik di pagar pembatas luar rumah sakit umum daerah atau RSUD Tengku hasil pemeriksaan sementara dari penemuan jasad ini seketika menyisakan tanda tanya besar, ditemukan sejumlah luka fisik serta kecurigaan di benak publik maupun rekan sejawat medis.
dan metode penyelidikan Bagaimana yang tengah mungkin dilakukan seorang oleh dokter yang aparat tengah berada kepolisian dalam masa orientasi pendidikan Kasus spesialis ini tidak lagi mendadak dipandang hilang sebagai tanpa kabar penemuan dan mayat ditemukan biasa, sudah tak bernyawa di melainkan area sebuah teka-teki isolasi medis luar rumah dan sakit hukum tempatnya yang memerlukan bertugas. pembuktian ilmiah tingkat Awalnya, tinggi. saat jasad korban Perkembangan pertama kali signifikan mengenai dievakuasi, jalannya pihak investigasi kepolisian medis ini menyatakan disampaikan bahwa secara secara kasat resmi mata kepada tidak awak ditemukan media adanya oleh tanda-tanda Kepala Subbidang kekerasan Penerangan fisik Masyarakat yang mencolok atau pada Kasubit tubuh Penmas korban. Bidang Hubungan Masyarakat Polda Riau. Pernyataan awal AKBP ini sempat Rudi memunculkan Samosir. berbagai spekulasi di tengah masyarakat Berdasarkan keterangan mengenai resmi penyebab yang dirilis, kematian Dr. Alex. proses pemeriksaan menyeluruh terhadap Namun, jenazah ketika dokter jasad berusia sang 31 dokter tahun dipindahkan ke tersebut meja telah autopsi rampung dan diperiksa dilaksanakan secara di teliti instalasi oleh tim kedokteran dokter forensik dan pemulasaran tabir jenazah misteri ini rumah justru sakit semakin Bayangkara melebar. Pekanbaru. Hasil pemeriksaan Pengujian sementara forensik dari ini tim dilakukan kedokteran dengan forensik tingkat ketelitian yang berbicara sangat lain. tinggi, melibatkan Ditemukan tim gabungan sejumlah ahli luka yang terdiri fisik dari krusial kepala yang bidang secara kedokteran signifikan dan mengubah kesehatan arah, atau Kabidokes fokus, Polda Riau dan metode Kasubid penyelidikan Dokpol yang tengah Bidokes dilakukan Polda Riau oleh aparat serta dokter kepolisian. spesialis forensik Bidokes Kasus Polda ini Riau tidak lagi dipandang sebagai penemuan Tidak hanya mayat itu, biasa. Proses melainkan ilmiah sebuah ini juga teka-teki dibantu medis oleh dan para dokter hukum yang residen memerlukan dan dokter pembuktian muda ilmiah dari Fakultas tingkat tinggi. Kedokteran Universitas Riau. Perkembangan serta signifikan didukung mengenai oleh jalannya teknisi investigasi forensik medis yang ini berpengalaman disampaikan dalam secara menangani resmi kasus kepada kasus awak kematian media tidak oleh wajar. Kepala Subbidang Penerangan Masyarakat AKBP atau Rudi Kasubit Samosir Penmas membeberkan Bidang secara Hubungan rinci Masyarakat bahwa Polda berdasarkan Riau, hasil AKBP pemeriksaan Rudi sementara yang Samosir. dilakukan oleh tim gabungan ahli tersebut, Berdasarkan keterangan resmi ditemukan yang dirilis, fakta-fakta medis yang proses cukup pemeriksaan mengejutkan pada menyeluruh tubuh terhadap Dr. jenazah Alex dokter berusia Christoloris. 31 tahun tersebut. Fakta pertama yang menjadi sorotan di utama instalasi tim kedokteran penyidik adalah forensik ditemukannya dan sebuah pemulasaran luka jenazah berbentuk rumah titik sakit yang disertai Bayangkara dengan Pekanbaru. adanya pembengkakan lokal pada bagian Pengujian punggung forensik tangan ini sebelah dilakukan kiri dengan korban. tingkat ketelitian yang sangat tinggi. Temuan luka Melibatkan berbentuk tim titik gabungan ini ahli yang langsung terdiri memicu dari kecurigaan kepala bidang kuat kedokteran dan menjadi menjadi fokus kesehatan analisis analisis tim Dokes penyidik Polda di Riau. lapangan. Kasubid Dokpol Mengapa Bidokes luka Polda titik Riau dan pembengkakan serta ini dokter menjadi spesialis sangat forensik krusial? Bidokes Polda Riau? Karena di lokasi penemuan jasad Tidak korban hanya sebelumnya, proses petugas ilmiah kepolisian ini juga berhasil dibantu mengamankan oleh para barang dokter bukti residen berupa dan benda dokter medis, muda dari yaitu Fakultas beberapa Kedokteran ampul obat Universitas dan Riau, sebuah alat suntik serta yang didukung terletak oleh tidak jauh teknisi dari forensik tubuh senior Dr. yang Alex. berpengalaman dalam menangani kasus-kasus Hubungan kematian kausalitas tidak antara wajar. luka titik pembengkakan di tangan AKBP kiri Rudi dengan Samosir keberadaan membeberkan alat secara suntik tersebut rinci bahwa kini berdasarkan menjadi hasil fokus utama pemeriksaan penyelidikan sementara yang dilakukan laboratorium oleh tim forensik. gabungan ahli tersebut, Penyidik ini ditemukan memastikan fakta-fakta apakah medis luka yang berbentuk cukup titik mengejutkan tersebut pada tubuh merupakan Dr. bekas Alex tusukan jarum Christoloris suntik yang dilakukan sebelum Fakta korban pertama yang meninggal menjadi dunia. sorotan utama tim penyidik Kejutan adalah medis ditemukannya tidak berhenti sebuah luka sampai di berbentuk situ. titik yang disertai dengan Tim adanya dokter pembengkakan forensik yang lokal melakukan pada bagian pemeriksaan punggung luar tangan juga sebelah menemukan kiri bukti korban. kekerasan fisik lain yang sebelumnya Temuan sama luka sekali berbentuk tidak titik terdeteksi ini langsung saat memicu olah tempat kecurigaan kejadian kuat perkara dan menjadi atau TKP fokus analisis analisis tim lapangan. penyidik di lapangan. Di bagian kepala Dr. Mengapa Alex, luka titik dan tim dokter pembengkakan menemukan ini menjadi adanya sangat luka memar krusial? yang cukup jelas. Karena di lokasi penemuan jasad korban Berdasarkan sebelumnya, analisis medis petugas visual terhadap kepolisian jaringan berhasil kulit, mengamankan barang peredaran bukti darah berupa bawah benda kulit, medis dan struktur yaitu otot beberapa di area ampul kepala obat dan tersebut. sebuah alat Tim suntik yang forensik terletak memastikan tidak jauh bahwa luka dari memar tubuh itu Dr. disebabkan Alex. oleh adanya benturan atau Hubungan kekerasan dari kausalitas benda antara tumpul. luka titik pembengkakan di Munculnya tangan memar kiri akibat dengan keberadaan keberadaan benda alat tumpul suntik di area tersebut kepala kini ini menjadi langsung fokus mematahkan utama penyelidikan awal yang beredar laboratorium di masyarakat forensik bahwa korban meninggal Penyidik secara ingin tenang memastikan tanpa apakah adanya luka luka fisik berbentuk keras titik sebelum tersebut ia merupakan meregang nyawa bekas di tusukan dalam jarum semak suntik belukar. yang dilakukan sebelum korban meninggal Pertanyaan dunia. besar pun muncul. Kejutan Apakah medis memar tidak di kepala berhenti ini sampai akibat di terjatuh situ. secara tidak sengaja? Tim dokter Ataukah forensik ada yang benturan melakukan sengaja pemeriksaan yang luar melibatkan juga pihak menemukan lain bukti sebelum kekerasan korban fisik kehilangan lain kesadaran? yang sebelumnya sama sekali Selain tidak menemukan terdeteksi luka memar saat di kepala olah tempat dan kejadian luka titik perkara pembengkakan atau di tangan TKP kiri, awal di lapangan. tim forensik rumah sakit di bagian Bayangkara kepala Pekanbaru Dr. juga Alex, mendeteksi tim adanya dokter sejumlah menemukan luka adanya lain yang luka tersebar memar di yang beberapa cukup bagian jelas. tubuh korban. Berdasarkan Luka-luka analisis luar medis tersebut visual ditemukan terhadap di area jaringan leher, kulit, dada, peredaran darah bawah perut, kulit, punggung, dan struktur serta otot di kedua area belah kepala lengan tersebut. Dr. Alex. Tim forensik memastikan Namun, bahwa luka setelah memar itu dilakukan disebabkan analisis oleh yang adanya lebih mendalam benturan mengenai atau pola, kekerasan dari bentuk, benda tumpul, ukuran, serta munculnya karakteristik memar gambaran akibat lukanya. kekerasan benda Tim tumpul di dokter area forensik kepala ini menyimpulkan bahwa langsung rentetan mematahkan luka di asumsi sekujur
awal yang beredar di masyarakat bahwa korban meninggal secara tenang yang dikenal dalam adanya kontak fisik keras sebelum ia meregang nyawa di dalam semak belukar. Berdasarkan pola dan gambarannya, pertanyaan besar luar tersebut diduga kuat merupakan bekas kepala ini atau terjatuh secara tidak liar yang terjadi ataukah ada benturan dalam kondisi yang melibatkan pihak lain sebelum korban kehilangan kesadaran. Hal ini dinilai sangat wajar mengingat posisi
jasad luka memar di kepala di area semak belukar terbuka yang lembab. Tim forensik rumah sakit Bayangkara Pekanbaru juga mendeteksi dalam rentang waktu yang cukup lama sebelum tersebar di beberapa bagian tubuh korban. Sementara itu, luka-luka luar tersebut ditemukan di bagian dalam tubuh korban. Tim forensik melakukan pembedahan serta kedua belah kondisi organ-organ vital Dr. Alex. Namun, setelah dari hasil pembedahan tersebut, yang lebih mendalam mengenai pola, menemukan bentuk, adanya kondisi pelebaran pembuluh darah yang cukup gambaran lukanya, terjadinya pembendungan darah atau kongesti bahwa pada beberapa organ dalam tubuh tersebut merupakan luka pasca kematian atau kongesti ini biasanya mengindikasikan adanya kegagalan sirkulasi darah atau hambatan berdasarkan pola dan gambarannya saat sebelum kematian terjadi. Tersebut diduga kuat merupakan bekas gigitan atau aktivitas dari serangga liar yang terjadi setelah korban sudah dalam kondisi dan pembedahan dalam ini ternyata belum hal cukup ini dinilai sangat wajar mengingat posisi jasad Dr. Alex yang berada di area berhentinya terbuka yang lembab sang dokter anestesi dan penuh dengan dinamika temuan di lapangan dalam kondisi medis cukup lama sebelum akhirnya berhasil ditemukan. Alex dinilai sangat kompleks sementara itu sehingga penyebab kematian korban di bagian dalam masih dalam status belum dapat ditentukan secara pembedahan pada fase pemeriksaan organ-organ vital Dr. Alex guna mendapatkan dari hasil pembedahan tersebut tetap serta pembuktian ilmiah yang tidak terbantahkan pelebaran pembuluh darah yang cukup masif serta terjadinya pembendungan darah atau kongesti pada beberapa organ dalam proses korban. Autopsi ini dipimpin oleh para ahli forensik papan atas dan biasanya mengindikasikan adanya kegagalan sirkulasi darah atau hambatan pada sistem pernapasan sesaat sebelum kematian terjadi. SP. Kendati demikian, AKBP Rudi Samosir menegaskan bahwa rentetan temuan visual dari pemeriksaan luar dan pembedahan dalam ini ternyata belum cukup kuat untuk menyimpulkan secara mutlak apa yang menjadi penyebab utama berhentinya Desi Mantung sang dokter anestesi. SP, dinamika temuan di lapangan serta kondisi medis telah mengambil sejumlah sampel cairan tubuh dan jaringan dinilai sangat kompleks dari jenazah dokter sehingga penyebab kematian korban diputuskan masih dalam status vital yang diambil meliputi cairan urin pada fase pemeriksaan awal pembuluh darah besar guna mendapatkan kepastian dari jaringan kekuatan dalam serta pembuktian ilmiah yang tidak terbantahkan di masa ini langsung dikirim di bawah pengawalan ketat untuk menjalani pemeriksaan laboratorium lanjutan yang sangat spesifik. Proses autopsi ini dipimpin oleh para ahli forensik papan atas dan senior pada jaringan organ, diantaranya adalah Profesor Dr. Dedi Afandi secara akurat keberadaan zat beracun, bahan kimia berbahaya, atau kandungan obat-obatan dengan dosis melebihi ambang batas aman di dalam tubuh korban. MH, dokter dalam menjalankan proses investigasi medis yang rumit ini, Polda Riau serta Dr. Desi Marta Panjaitan, mereka telah melakukan koordinasi dan kolaborasi intensif dengan bidang laboratorium mengambil sejumlah sampel cairan memberikan dan jaringan biologis terhadap jenazah Dr. Alex Christoloris dan akurasi pemeriksaan sampel vital yang diambil meliputi cairan urin. Pihak kepolisian berkomitmen segar dari bahwa hasil dari pemeriksaan laboratorium lanjutan dari jaringan organ dalam korban disampaikan secara jujur dan transparan kepada publik begitu dikirim di bawah pengawalan ketat untuk menjalani pemeriksaan laboratorium lanjutan yang sangat spesifik, yaitu uji histopatologi forensik bahwa mereka tidak akan terburu-buru mengambil pada jaringan organ atau berasumsi tanpa adanya bukti hitam di atas putih secara laboratorium forensik beracun demi menjaga kimia berbahaya penyelidikan atau kandungan obat-obatan dengan dosis berdasarkan estimasi waktu kematian yang dihitung secara cermat oleh tim dokter forensik dalam menjalankan proses melihat investigasi medis yang rumit ini. Lebam mayat Polda Riau tidak bekerja sendiri saat proses pemeriksaan. Mereka telah melakukan koordinasi dan kolaborasi intensif diperkirakan telah laboratorium forensik atau sekitar 12 memberikan dukungan 24 jam terhadap proses autopsi di rumah sakit Bayangkara dan akurasi pemeriksaan toksikologi. Perkiraan rentang waktu kematian pihak kepolisian berkomitmen sinkron bahwa hasil dari pemeriksaan laboratorium lanjutan hilangnya korban dari lingkungan rumah sakit tempatnya secara jujur dan transparan kepada bagaimana yang telah dihimpun dari data penyelidikan kepolisian dan analisis sel selesai dikerjakan secara kelahiran Tanah Putih,
Polisi menegaskan bahwa mereka tidak akan terburu-buru mengambil kesimpulan sepihak atau berasumsi secara misterius sejak Senin sore di atas putih dari laboratorium forensik demi menjaga integritas korban yang menempati sebuah kamar di mes Dr. RSUD berdasarkan estimasi waktu kematian yang dihitung secara cermat oleh tim dokter forensik sedang melangkah keluar dari area lingkungan rumah sakit seorang diri pada pukul 18.06 waktu Indonesia Barat. Proses pemeriksaan luar dimulai. Dokter Alex beranjak gelap dan diperkirakan telah pergantian napas terakhirnya sekitar 12 sejak petang 24 jam sebelum proses tidak pernah kembali lagi Bayangkara dilaksanakan. Rekan-rekan sejawat yang mulai cemas mencoba menghubungi nomor telepon sinkron dan cocok dengan garis milik sang dokter sudah dalam keadaan dari lingkungan rumah sakit tempatnya bertugas. Pihak rumah sakit bersama staf keamanan dari data penyelidikan pencarian sebelumnya ke berbagai sudut residen yang diketahui sejak Senin malam hingga Selasa pagi. Pada akhirnya pencarian tersebut berakhir tragis dengan ditemukannya jasad korban secara misterius sejak Senin sore pada Selasa 13 Juli 2026. 30 korban yang menempati sebuah kamar di Jalan Raja Kecil RSUD Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan kamera pengawas atau CCTV rumah sakit yang menambah keharuan sekaligus dari lingkungan rumah sakit dalam kasus ini pada pukul 18 tugas sang dokter di Kabupaten Siak yang tergolong masih seumur jagung. Hari mulai beranjak gelap dan merupakan waktu pergantian merupakan salah satu dokter residen yang sejak mengikuti program pendidikan dokter tidak pernah kembali lagi ke mesnya. Anestesi dari Fakultas Kedokteran Universitas sejawat yang mulai cemas mencoba menghubungi nomor keterangan resmi dari pihak manajemen rumah sakit dan kepolisian dalam keadaan mati total atau tidak aktif. Alex baru saja mulai menjalani program bersama staf keamanan sempat melakukan pencarian intensif awal bulan Juli 2026 dan rumah sakit sejak Senin malam hingga Selasa pagi. Sang dokter baru bertugas tersebut berakhir lamanya dengan ditemukannya jasad korban sebelum akhirnya ditugaskan keamanan secara mengenaskan di samping pagar tempatnya bekerja. 30 WIB di kawasan Semak sangat singkat Jalan Raja membuat penyidik Satreskrim Polres Siak juga harus mendalami riwayat adaptasi korban selama berada di lingkungan keharuan sekaligus menyisakan tanda tanya dalam kasus ini. Beban adalah masa tugas sang dokter interaksi sosial harian dengan rekan-rekan kerja serta staf rumah sakit lainnya. Dr. Alex Tristoloris merupakan salah satu dokter residen dari Polres Siak terus bekerja pendidikan dokter spesialis penyelidikan secara prosedural anestesi dari Fakultas Kedokteran Universitas kehati-hatian. Berdasarkan keterangan penyidik resmi dari pihak manajemen rumah sakit dan berbagai alat bukti baru yang relevan, menganalisis lebih detail saja mulai menjalani program residensinya di sekunder yang kemungkinan besar dilalui oleh sejak awal bulan Juli 2022 dari gerbang rumah sakit. Hal ini berarti memeriksa keterangan secara maraton dari sejumlah saksi pekan lamanya termasuk petugas keamanan yang pertama kali menemukan jasad korban secara mengenaskan di samping pagar tempatnya bekerja. Hingga rekan sesama dokter residen yang singkat ini membuat penyidik Satreskrim berinteraksi dengan korban harus mendalami riwayat adaptasi korban selama berada di lingkungan baru akibat kekerasan benda aspek profesional kepala serta luka berbentuk titik yang disertai pembengkakan di harian dengan rekan-rekan kerja serta staf rumah sakit lainnya. Teka-teki kasus kematian ini hingga saat semakin melebar ke berbagai kepolisian dari Polres Siak terus bekerja ekstra keras melakukan penyelidikan secara prosedural. Anestesi ini merupakan korban dari sebuah tindak pidana kekerasan jalanan, pembunuhan berencana yang dilakukan oleh pihak tertentu, berbagai alat bukti baru yang medis personal dan psikologis lebih detail rekaman kamera pengawas CCTV di dalam semak sekunder yang kemungkinan besar dilalui oleh korban masih terbuka lebar keluar dari gerbang rumah sakit, serta memeriksa kepolisian dari secara maraton dari sejumlah saksi mengeluarkan imbauan tegas kepada masyarakat pertama kali menemukan jasa bagi para pengguna media sosial dan netizen agar tetap tenang hingga menjaga situasi tetap kondusif sempat serta tidak menyebarkan spekulasi dengan korban di hari hilang tak berdasar atau dengan informasi hoaks yang belum akibat kebenarannya terkait penyebab kematian kepala serta luka berbentuk titik yang disertai pembengkakan di pihak keluarga korban saat ini sedang dirundung duka yang sangat mendalam kasus kematian dan penyebaran semakin melebar ke berbagai arah akan menambah beban psikologis mereka.
Apakah sang dokter residen anestesi ini merupakan korban dari sebuah tindak pidana kekerasan jalanan, anestesi ini secara berencana yang dilakukan oleh pihak tertentu dan berbasis pada metode ada faktor mediasi kejahatan dan psikologis lain yang melatar belakangi kematian mendadaknya di dalam semak belukar tersebut? Publik kini menaruh harapan yang sangat besar pada hasil akhir uji histopatologi dan toksikologi forensik dari laboratorium forensik Polda Riau kembali mengeluarkan himbauan tegas kepada masyarakat luas dan menguak tabir gelap bagi para pengguna media sosial dan netizen demi tegaknya keadilan hukum yang menjaga situasi tetap kondusif. Sebuah awan hitam menyebarkan spekulasi liar kembali menyelimuti dunia kedokteran dan pelayanan kesehatan informasi hoaks yang belum tentu kebenarannya terkait penyebab luar biasa di tengah masyarakat Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Pihak keluarga korban seorang dokter muda yang sedang berjuang sangat mendalam pendidikan dokter dan spesialis informasi yang keliru hanya akan menambah beban psikologis mereka. Dr. Alex Tristoloris, kepolisian meninggal dunia secara tragis dan kasus kematian tragis sang dokter residen anestesi ini secara terbujur kaku di balik rimbunnya semak dan berbasis pada metode investigasi kejahatan luar rumah sakit atau daerah atau RSUD Tengku Raffian Siak. Publik kini menaruh harapan yang sangat besar pada hasil akhirnya besar histopatologi dan toksikologi forensik dari laboratorium forensik Polda Riau sejawat yang diharapkan mampu membuka kota Pandora dan mungkin seorang dokter yang tengah berada dalam masa orientasi pendidikan spesialis keadilan mendadak hilang tanpa kabar dan ditemukan sudah tak bernyawa di area duka cita yang luar rumah sakit kembali menyelimuti dunia kedokteran dan pelayanan kesehatan di tanah air. Saat jasad korban pertama kali memicu kegemparan luar biasa di tengah masyarakat menyatakan bahwa secara kasat mata tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan muda yang sedang berjuang menempuh program pendidikan dokter spesialis atau PPDS awal ini sempat memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat mengenai penyebab kematian secara tragis dan misterius. Namun, ketika jasad sang dokter dipindahkan ke meja autopsi dan diperiksa secara teliti oleh tim dokter forensik, di samping pagar pembatas luar rumah sakit justru semakin melebar atau RSUD Tengku Raffian. Hasil pemeriksaan sementara dari tim kedokteran forensik ketika menyisakan tanda tanya besar, ditemukan sejumlah luka fisik krusial yang secara signifikan mengubah arah sejawat medis dan metode penyelidikan yang tengah dilakukan seorang dokter yang tengah berada dalam masa orientasi pendidikan spesialis tidak lagi dipandang sebagai penemuan mayat biasa sudah tak bernyawa di area terisolasi luar rumah sakit tempat yang memerlukan pembuktian ilmiah tingkat tinggi. Saat jasad korban pertama kali mengenai jalannya investigasi medis menyatakan bahwa secara resmi kepada awak media adanya tanda-tanda kekerasan fisik yang mencolok pada tubuh korban. Bidang hubungan masyarakat Polda Riau, pernyataan awal ini sempat memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat berdasarkan keterangan resmi yang dirilis Dr. Alex. Proses pemeriksaan menyeluruh terhadap jenazah dokter berusia sang dokter dipindahkan ke meja autopsi dan dilaksanakan secara teliti oleh tim dokter forensik dan pemulasaran jenazah ini justru Bayangkara Pekanbaru. Hasil pemeriksaan sementara ini dilakukan dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi, melibatkan tim gabungan ahli yang terdiri dari kepala bidang kedokteran dan kesehatan atau Kabidokes Polda Riau dan metode penyelidikan yang tengah dilakukan oleh aparat serta dokter spesialis forensik Bidokes Polda Riau. Tidak lagi dipandang sebagai penemuan mayat biasa. Proses ilmiah ini juga dibantu oleh para dokter residen dan dokter muda dari Fakultas Kedokteran Universitas Riau. Perkembangan signifikan mengenai jalannya investigasi medis yang berpengalaman dalam menangani kasus kepada awak media tidak wajar. Kepala Subbidang Penerangan Masyarakat AKBP Rudi Samosir membeberkan secara rinci bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sementara yang dilakukan oleh tim gabungan ahli tersebut, berdasarkan keterangan resmi yang dirilis, medis yang proses pemeriksaan menyeluruh terhadap jenazah dokter berusia 31 tahun tersebut. Fakta pertama yang menjadi sorotan di instalasi kedokteran adalah ditemukannya sebuah luka berbentuk rumah sakit di Bayangkara Pekanbaru. Dengan adanya pembengkakan lokal pada bagian punggung forensik ini dilakukan dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi. Temuan luka berbentuk tim gabungan ahli yang terdiri dari kepala bidang kedokteran menjadi kesehatan analisis tim penyidik di lapangan. Kasubid Dokpol Bidokes Polda Riau dan pembengkakan serta dokter spesialis forensik Bidokes Polda Riau. Karena di lokasi penemuan jasad korban sebelumnya
Petugas kepolisian berhasil mengamankan para dokter residen dan dokter muda dari Fakultas Kedokteran Universitas Riau, alat suntik yang terletak tidak jauh dari tubuh senior yang berpengalaman dalam menangani kasus-kasus kematian tidak wajar. Luka titik pembengkakan di tangan kiri dengan keberadaan alat secara rinci bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sementara yang dilakukan oleh tim gabungan ahli tersebut, penyidik ini memastikan apakah luka berbentuk mengejutkan pada tubuh dokter Alex jarum suntik yang dilakukan sebelum korban pertama yang menjadi sorotan utama tim penyidik adalah ditemukannya sebuah luka berbentuk titik yang disertai dengan adanya pembengkakan yang melakukan pemeriksaan luar juga menemukan bukti kekerasan fisik lain yang sebelumnya sama sekali tidak terdeteksi langsung memicu kecurigaan perkara dan menjadi fokus analisis tim penyidik di lapangan. Di bagian kepala dokter Alex, luka titik dan pembengkakan menemukan menjadi sangat krusial cukup jelas karena di lokasi penemuan jasad korban sebelumnya analisis medis visual terhadap jaring berhasil mengamankan peredaran darah bawah benda medis dan struktur otot di area kepala dan sebuah alat suntik yang terletak tidak jauh dari memar itu disebabkan oleh adanya benturan atau kekerasan dari benda antara luka titik pembengkakan di tangan kiri dengan keberadaan benda tumpul di area kepala ini menjadi fokus mematahkan asumsi awal yang beredar di masyarakat bahwa korban meninggal secara tenang memastikan apakah luka berbentuk titik tersebut ia meregangkan bekas tusukan jarum suntik yang dilakukan sebelum korban pertanyaan besar pun muncul. Kejutan medis tidak berhenti sampai terjatuh secara tidak sengaja. Tim dokter forensik yang melakukan pemeriksaan luar juga menemukan sebelum korban kehilangan kesadaran sebelumnya sama sekali tidak terdeteksi memar di kepala dan luka titik pembengkakan di tangan kiri awal di lapangan. Tim forensik rumah sakit di bagian kepala dokter juga mendeteksi adanya sejumlah luka lain yang tersebar di beberapa bagian tubuh korban. Berdasarkan analisis medis visual terhadap jaringan kulit, dada, peredaran darah bawah kulit, punggung, dan struktur otot di area kepala tersebut, Alex. Tim forensik memastikan bahwa luka setelah dilakukan analisis yang adanya mendalam mengenai pola kekerasan dari benda tumpul, ukuran, serta karakteristik gambaran akibat kekerasan benda tumpul di area kepala ini bahwa rentetan luka asumsi awal yang beredar di masyarakat bahwa korban meninggal secara tenang dikenal dalam adanya kontak fisik sebagai luka ia meregang nyawa di dalam semak belukar. Berdasarkan pola dan gambarannya, pertanyaan besar luar tersebut diduga kuat merupakan memar di kepala ini akibat terjatuh secara tidak sengaja yang terjadi ataukah korban benturan sengaja yang melibatkan pihak lain sebelum korban kehilangan kesadaran. Hal ini sangat wajar mengingat posisi jasad luka memar di kepala di area semak belukar di tangan kiri, rimbun, tim forensik rumah sakit Bayangkara Pekanbaru juga mendeteksi dalam rentang waktu yang cukup lama lain yang akhirnya beberapa bagian tubuh korban. Sementara itu, luka-luka luar tersebut di pemeriksaan di bagian dalam tubuh korban, dada, tim forensik melakukan pembedahan serta kedua belah lengan organ-organ vital Dr. Alex. Namun, setelah dari hasil pembedahan tersebut yang lebih mendalam mengenai pola menemukan adanya kondisi pelebaran pembuluh darah yang karakteristik gambaran lukanya terjadinya pembendungan darah atau kongesti bahwa pada beberapa organ dalam tubuh tersebut merupakan luka pasca kematian atau kongesti ini biasanya mengindikasikan adanya kegagalan sirkulasi darah atau hambatan berdasarkan pola dan gambarannya sebelum kematian terjadi. Tersebut diduga kuat merupakan bekas gigitan atau aktivitas dari menegaskan bahwa rentetan temuan visual dari dalam kondisi dan pembedahan dalam ini ternyata belum hal cukup ini dinilai sangat wajar mengingat posisi jasad dokter yang menjadi berada di area berhentinya detak jantung yang lembang dokter anestesi dan penuh dengan dinamika temuan di lapangan dalam kondisi medis cukup lama sebelum akhirnya berhasil ditemukan. Alex dinilai sangat kompleks sementara itu sehingga penyebab kematian korban di bagian dalam tubuh korban status belum dapat ditentukan secara pembedahan pada fase kondisi organ-organ vital dokter Alex guna mendapatkan kepastian dari hasil pembedahan tersebut serta pembuktian ilmiah yang tidak terbantahkan pelebaran pembuluh darah yang cukup masif serta terjadinya pembendungan darah atau kongesti pada beberapa organ dalam korban. Proses autopsi ini dipimpin oleh para ahli forensik atau kongesti ini dan biasanya mengindikasikan adanya kegagalan sirkulasi darah atau hambatan pada sistem pernapasan sesaat sebelum kematian terjadi. SP. Kendati demikian, AKBP Rudi Samosir menegaskan bahwa rentetan temuan visual dari pemeriksaan luar dan pembedahan dalam ini ternyata belum cukup kuat untuk menyimpulkan secara mutlak apa yang menjadi penyebab utama berhentinya detak jantung sang dokter anestesi.
SP, dinamika temuan di lapangan, serta kondisi medis setelah mengambil sejumlah sampel cairan tubuh dan jaringan dinilai sangat kompleks dari jenazah dokter sehingga penyebab kematian korban diputuskan masih dalam status vital yang dapat ditentukan cairan urin pada fase pemeriksaan segar dari pembuluh darah besar, guna mendapatkan kepastian dari jaringan kekuatan dalam serta pembuktian ilmiah yang tidak terbantahkan. Sampel biologis ini langsung dikirim di bawah pengawalan ketat untuk menjalani pemeriksaan laboratorium lanjutan yang sangat spesifik. Proses autopsi ini dipimpin oleh para ahli forensik melihat kerusakan dan senior pada jaringan organ, diantaranya adalah Profesor Dr. Dedi mendeteksi secara akurat keberadaan zat beracun, bahan kimia berbahaya, atau kandungan obat-obatan dengan dosis melebihi ambang batas aman di dalam tubuh korban. MH, dokter dalam menjalankan proses investigasi medis yang rumit ini, Polda Riau serta bekerja sendiri. Marta Panjaitan, mereka telah melakukan koordinasi dan kolaborasi intensif dengan bidang laboratorium mengambil sejumlah sampel cairan memberikan dan jaringan biologis terhadap jenazah Dr. Alex Christoloris dan akurasi pemeriksaan sampel vital yang diambil meliputi cairan urin. Pihak kepolisian berkomitmen segar dari bahwa hasil dari pemeriksaan laboratorium kecil dari jaringan organ akan langsung disampaikan secara jujur dan transparan kepada publik langsung dikirim di bawah pengawalan ketat untuk menjalani pemeriksaan laboratorium lanjutan yang secara ilmiah, yaitu uji histopatologi. Polisi menegaskan bahwa mereka tidak akan terburu-buru mengambil pada jaringan organ atau berasumsi tanpa adanya bukti hitam di atas putih secara laboratorium forensik beracun demi menjaga kimia berbahaya penyelidikan atau kandungan obat-obatan dengan dosis berdasarkan estimasi waktu kematian dalam tubuh secara cermat oleh tim dokter forensik. Dalam menjalankan proses melihat investigasi medis yang rumit ini, lebam mayat, Polda Riau tidak bekerja sendiri saat proses pemeriksaan. Mereka telah melakukan koordinasi dan kolaborasi intensif diperkirakan telah bidang laboratorium forensik atau sekitar 2 bulan memberikan dukungan 24 jam terhadap proses autopsi di rumah sakit Bayangkara dan akurasi pemeriksaan toksikologi. Perkiraan rentang waktu kematian kepolisian berkomitmen sinkron bahwa hasil dari pemeriksaan laboratorium lanjutan hilangnya korban dari lingkungan rumah sakit disampaikan secara jujur dan transparan kepada bagaimana yang telah dihimpun dari data penyelidikan kepolisian sebelumnya. Analisis sel selesai dikerjakan secara kelahiran Tanah Putih, Polisi menegaskan bahwa mereka tidak akan terburu-buru mengambil kesimpulan ini dilaporkan menghilang secara misterius sejak Senin sore atas putih dari laboratorium forensik demi menjaga integritas korban yang menempati sebuah kamar di mes dokter RSUD berdasarkan estimasi waktu kematian yang dihitung secara cermat oleh tim dokter forensik sedang melangkah keluar dari area lingkungan rumah sakit seorang diri pada pukul 18.06 waktu Indonesia Barat. Proses pemeriksaan luar dimulai. Dokter mulai beranjak gelap dan diperkirakan telah pergantian napas terakhirnya sekitar 12 sejak petang 24 jam sebelum proses tidak pernah kembali lagi Bayangkara dilaksanakan. Rekan-rekan sejawat yang mulai cemas mencoba menghubungi nomor telepon sinkron dan cocok dengan garis milik sang dokter sudah hilangnya keadaan dari lingkungan rumah sakit tempatnya bertugas. Pihak rumah sakit bersama staf keamanan dari data penyelidikan kepolisian sebelumnya ke berbagai sudut residen yang diketahui sejak Senin malam hingga Selasa pagi. Pada akhirnya pencarian tersebut berakhir tragis dengan ditemukannya jasad korban secara misterius sejak Senin sore pada Selasa 13 Juli 2026. 30 WIB korban yang menempati sebuah kamar Jalan Raja Kecil RSUD Kelurahan Kampung Dalam sempat rekam oleh kamera pengawas atau CCTV rumah sakit yang menambah keharuan sekali dari area lingkungan rumah sakit dalam kasus ini pada pukul 18 sang dokter di Kabupaten Siak yang tergolong masih seumur jagung. Hari mulai beranjak gelap dan merupakan waktu pergantian merupakan salah satu dokter residen yang sejak mengikuti program pendidikan dokter spesialis tidak pernah kembali lagi ke anestesi dari Fakultas Kedokteran Universitas Sejawat yang mulai cemas mencoba menghubungi nomor keterangan seluler dari pihak manajemen rumah sakit milik sang dokter sudah dalam keadaan mati total atau tidak aktif. Alex baru saja mulai menjalani program residensinya bersama staf keamanan sempat melakukan pencarian intensif awal berbagai sudut dan rumah sakit sejak Senin malam hingga Selasa pagi. Sang dokter baru bertugas tersebut berakhir lamanya dengan ditemukannya jasad korban sebelum seorang petugas keamanan secara mengenaskan di samping pagar tempatnya bekerja.
30 WIB di Masa kawasan tugas Semak yang sangat Belukar singkat Jalan ini Raja membuat Kecil, penyidik Satreskrim Kelurahan Polres Kampung Siak Dalam juga harus mendalami Kecamatan riwayat Siak. adaptasi korban selama Fakta berada di lainnya lingkungan menambah baru, keharuan sekaligus baik dalam menyisakan aspek tanda tanya profesional dalam kedokteran kasus ini. beban Adalah kerja masa tugas sang maupun dokter interaksi di sosial Kabupaten harian Siak dengan yang rekan-rekan tergolong kerja masih serta seumur staf jagung. rumah sakit lainnya. Dr. Alex Hingga Tristoloris saat ini, merupakan salah satu aparat dokter kepolisian residen dari yang Polres tengah Siak mengikuti terus bekerja program pendidikan ekstra keras dokter melakukan spesialis penyelidikan atau secara PPDS prosedural, anestesi dari Fakultas profesional, Kedokteran dan Universitas penuh Riau. kehati-hatian. Berdasarkan keterangan Penyidik resmi terus dari bergerak pihak di lapangan manajemen untuk rumah sakit mengumpulkan dan berbagai alat kepolisian, bukti baru yang dokter, relevan, menganalisis lebih Alex detail baru saja rekaman mulai kamera menjalani pengawas program CCTV residensinya di di sekunder yang RSUD kemungkinan besar Tempurafian dilalui Siak oleh sejak korban awal setelah bulan ia Juli melangkah keluar dari 2026. gerbang rumah sakit. Hal ini Serta berarti memeriksa keterangan sang secara dokter maraton baru dari bertugas sejumlah sekitar saksi 1 kunci, pekan lamanya di termasuk lingkungan petugas tugas keamanan yang tersebut pertama sebelum kali akhirnya menemukan ditemukan jasad korban tewas secara pihak mengenaskan di manajemen samping pagar RSUD tempatnya Tempurafian bekerja. Siak. Hingga rekan sesama Masa dokter tugas residen yang yang sangat singkat sempat ini membuat penyidik Satreskrim berinteraksi Polres dengan Siak juga korban di harus hari mendalami hilangnya. riwayat adaptasi korban Dengan selama berada ditemukannya di luka lingkungan memar baru akibat kekerasan baik benda dalam aspek tumpul di bagian profesional kepala kedokteran, serta luka beban berbentuk kerja, titik yang maupun disertai interaksi pembengkakan sosial di harian punggung dengan tangan rekan-rekan Dr. kerja Alex serta staf Tristoloris. rumah sakit lainnya. Teka-teki kasus kematian ini Hingga kini saat semakin ini, melebar ke aparat berbagai arah. kepolisian dari Kemungkinan Polres Siak spekulasi terus hukum. bekerja ekstra keras melakukan Apakah penyelidikan sang dokter secara residen prosedural, anestesi ini merupakan profesional, korban dari dan sebuah penuh tindak pidana kehati-hatian. kekerasan jalanan, pembunuhan Penyidik berencana terus yang bergerak di dilakukan lapangan oleh pihak untuk tertentu, mengumpulkan berbagai alat ataukah bukti ada baru yang faktor medis relevan, personal dan menganalisis psikologis lebih lain yang detail melatar rekaman belakangi kamera kematian pengawas mendadaknya CCTV di dalam rute semak sekunder belukar yang tersebut. kemungkinan besar dilalui Semua oleh kemungkinan korban masih setelah terbuka ia lebar melangkah di keluar meja dari gerbang penyidik. rumah sakit, serta Pihak memeriksa kepolisian keterangan dari secara Polres Siak maraton dan dari Polda sejumlah Riau saksi kembali kunci, mengeluarkan imbauan termasuk tegas petugas kepada keamanan masyarakat yang pertama luas, kali menemukan khususnya jasa bagi korban, para pengguna pihak media manajemen sosial dan RSUD netizen Tempurafian agar tetap Siak tenang hingga rekan menjaga sesama situasi dokter tetap residen kondusif yang sempat serta tidak menyebarkan berinteraksi spekulasi liar, dengan korban di hari asumsi-asumsi hilangnya tak berdasar. atau Dengan informasi ditemukannya hoaks luka yang memar belum tentu akibat kekerasan kebenarannya benda terkait tumpul penyebab di bagian kematian kepala Dr. serta Alex luka berbentuk Tristoloris. titik yang disertai pembengkakan di Pihak punggung keluarga tangan korban kiri saat Dr. ini Alex sedang Tristoloris. dirundung duka yang sangat Teka-teki mendalam, kasus kematian dan ini penyebaran kini semakin informasi melebar yang ke keliru berbagai hanya arah akan kemungkinan menambah beban spekulasi psikologis mereka. Apakah Apakah sang dokter berkomitmen residen penuh anestesi untuk ini mengusut merupakan tuntas kasus korban dari kematian sebuah tragis tindak sang pidana dokter kekerasan residen jalanan, anestesi ini secara pembunuhan transparan, berencana yang dilakukan oleh akuntabel, pihak tertentu, dan berbasis pada ataukah metode ada faktor investigasi investigasi personal, kejahatan dan ilmiah, psikologis atau lain yang melatar scientific belakangi crime kematian investigation. mendadaknya di dalam semak belukar tersebut? Publik kini menaruh harapan Semua yang sangat kemungkinan besar masih pada terbuka hasil lebar akhir di uji meja histopatologi dan toksikologi Pihak forensik kepolisian dari dari Laboratorium Polres Siak dan dan Polda Polda Riau Riau kembali yang mengeluarkan diharapkan imbauan mampu tegas membuka kepada kota masyarakat Pandora luas dan menguak tabir khususnya gelap bagi bagi para para kematian pengguna media misterius sang sosial dokter dan muda netizen demi agar tegaknya tetap keadilan tenang, hukum yang menjaga sejati. situasi tetap kondusif, Sebuah serta awan tidak hitam menyebarkan cita yang spekulasi teramat liar, pekat kembali menyelimuti asumsi-asumsi dunia tak kedokteran dan berdasar, pelayanan atau kesehatan di informasi tanah hoaks air yang belum tentu sekaligus kebenarannya memicu terkait kegemparan penyebab luar kematian biasa di Dr. tengah Alex masyarakat Tristoloris. Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Pihak keluarga korban Seorang saat ini dokter sedang muda yang dirundung sedang duka berjuang yang menempuh sangat program mendalam pendidikan dokter dan penyebaran spesialis informasi atau yang keliru PPDS hanya residen akan menambah anestesi. beban psikologis Dr. mereka. Alex Tristoloris, Kepolisian ditemukan berkomitmen meninggal penuh dunia secara untuk mengusut tragis tuntas dan kasus misterius. kematian tragis sang dokter residen Jasa anestesi sang dokter ini secara ditemukan terbujur transparan, kaku di balik akuntabel, rimbunnya semak dan belukar yang berbasis terletak pada tepat metode di samping pagar investigasi pematah kejahatan luar rumah ilmiah sakit atau umum daerah scientific crime atau investigation. RSUD Tempurafian Siak. Publik kini Penemuan menaruh jasad harapan ini yang sangat sangat besar besar pada menyisakan hasil tanda akhir tanya uji besar, histopatologi teka-teki dan berlapis, toksikologi serta forensik dari kecurigaan di Laboratorium benak publik Forensik maupun Polda rekan Riau sejawat yang medis. diharapkan mampu membuka kota Pandora Bagaimana dan mungkin menguak tabir seorang gelap dokter di yang balik tengah kematian berada dalam misterius masa sang dokter orientasi muda pendidikan demi spesialis tegaknya keadilan mendadak hukum yang hilang tanpa sejati kabar dan ditemukan sudah tak Sebuah bernyawa awan di hitam area duka cita terisolasi yang luar teramat rumah pekat sakit kembali tempatnya menyelimuti bertugas. dunia kedokteran dan pelayanan Awalnya, kesehatan di tanah saat air. jasad korban pertama sekaligus kali memicu dievakuasi, kegemparan luar biasa pihak di tengah kepolisian masyarakat menyatakan bahwa Kabupaten secara Siak, kasat mata Provinsi tidak Riau. ditemukan adanya tanda-tanda Seorang kekerasan dokter fisik muda yang yang sedang mencolok berjuang pada menempuh tubuh program korban. pendidikan dokter spesialis atau Pernyataan PPDS awal residen ini sempat anestesi. memunculkan berbagai Dr. Alex spekulasi di tengah Tristoloris masyarakat ditemukan mengenai penyebab meninggal kematian dunia secara
secara tragis dan misterius. Namun, ketika jasad sang dokter dipindahkan ke meja autopsi dan diperiksa secara teliti oleh yang terletak tepat di samping pagar pematas luar rumah sakit umum daerah atau RSUD Tengku Hasil pemeriksaan sementara dari tim penemuan jasad ini seketika menyisakan tanda tanya besar, ditemukan sejumlah luka fisik krusial yang secara signifikan mengubah arah sejawat medis.
dan metode penyelidikan yang tengah dilakukan seorang dokter yang tengah berada dalam masa orientasi pendidikan spesialis tidak lagi dipandang sebagai penemuan mayat biasa sudah tak bernyawa di area terisolasi luar rumah sakit yang memerlukan pembuktian ilmiah tingkat tinggi. Saat jasad korban pertama kali mengenai jalannya investigasi kepolisian menyatakan bahwa secara resmi kepada awak media adanya tanda-tanda kekerasan fisik yang mencolok pada tubuh korban. Bidang hubungan masyarakat Polda Riau, pernyataan awal ini sempat memunculkan berbagai spekulasi di tengah berdasarkan keterangan resmi yang dirilis. Proses pemeriksaan menyeluruh terhadap jenazah dokter berusia 31 tahun ke meja autopsi dan dilaksanakan secara teliti oleh tim dokter forensik dan pemulasaran jenazah rumah sakit Bayangkara Pekanbaru. Hasil pemeriksaan sementara dari dilakukan dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi, melibatkan tim gabungan ahli yang terdiri dari kepala bidang kedokteran dan kesehatan atau Kabidokes Polda Riau dan metode penyelidikan yang tengah dilakukan oleh aparat serta dokter spesialis forensik Bidokes Polda Riau tidak lagi dipandang sebagai penemuan mayat biasa. Proses ilmiah ini juga dibantu oleh para dokter residen dan dokter muda dari Fakultas Kedokteran Universitas Riau. Perkembangan signifikan mengenai jalannya investigasi medis yang berpengalaman dalam menangani kasus kepada awak media tidak wajar. Kepala Subbidang Penerangan Masyarakat AKBP Samosir membeberkan secara rinci bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sementara yang dilakukan oleh tim gabungan ahli tersebut, berdasarkan keterangan resmi yang dirilis, medis yang proses pemeriksaan menyeluruh terhadap jenazah dokter berusia 31 tahun tersebut. Fakta pertama yang menjadi sorotan utama instalasi kedokteran adalah ditemukannya sebuah luka berbentuk rumah sakit Bayangkara dengan adanya pembengkakan lokal pada bagian punggung forensik ini dilakukan dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi. Temuan luka berbentuk titik gabungan ahli yang terdiri dari kepala bidang kedokteran dan kesehatan analisis tim penyidik di lapangan. Kasubid Pol Bidokes Polda Riau dan pembengkakan serta dokter spesialis forensik Bidokes Polda Riau. Karena di lokasi penemuan jasad korban sebelumnya, petugas kepolisian berhasil mengamankan para dokter residen dan dokter muda dari Fakultas Kedokteran Universitas Riau, alat suntik yang didukung tidak jauh dari forensik senior yang berpengalaman dalam menangani kasus-kasus kematian tidak wajar. Luka titik pembengkakan di tangan kiri dengan keberadaan alat secara rinci bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan penyelidikan laboratorium oleh tim gabungan ahli tersebut, penyidik ingin memastikan apakah luka berbentuk titik tersebut merupakan bekas tusukan jarum suntik yang dilakukan sebelum fakta korban pertama yang menjadi sorotan utama tim penyidik adalah tidak berhenti sampai berbentuk titik yang disertai dengan tim adanya pembengkakan yang melakukan bagian luar juga menemukan bukti kekerasan fisik lain yang sebelumnya sama sekali tidak terdeteksi langsung memicu kecurigaan perkara dan menjadi fokus analisis tim penyidik di lapangan. Di bagian kepala dokter luka titik dan pembengkakan menemukan adanya luka memar yang cukup jelas karena di lokasi penemuan jasad korban analisis medis petugas kepolisian berhasil mengamankan peredaran darah bawah benda medis dan struktur otot di area kepala tersebut dan sebuah alat suntik yang memastikan bahwa luka memar itu disebabkan oleh adanya benturan atau kekerasan dari benda antara luka titik pembengkakan di tangan kiri akibat kekerasan benda tumpul di area kepala ini menjadi langsung mematahkan asumsi awal yang beredar di masyarakat bahwa korban meninggal secara tenang memastikan adanya luka berbentuk titik tersebut ia merupakan bekas tusukan jarum suntik yang dilakukan sebelum korban pertanyaan besar pun muncul. Kejutan medis tidak berhenti sampai terjatuh secara tidak sengaja. Tim dokter forensik yang melakukan pemeriksaan luar juga menemukan sebelum korban kehilangan kesadaran yang sebelumnya sama sekali tidak terdeteksi memar di kepala dan kejadian perkara atau TKP awal di lapangan. Tim forensik rumah sakit di bagian kepala dokter juga mendeteksi adanya sejumlah luka lain yang tersebar di beberapa bagian tubuh korban. Berdasarkan analisis medis visual terhadap jaringan kulit, dada, peredaran darah bawah kulit, punggung, dan struktur otot di area kepala tersebut, tim forensik memastikan bahwa luka memar dilakukan analisis yang adanya benturan atau kekerasan dari benda tumpuran, serta karakteristik memar akibat kekerasan benda tim dokter di area kepala ini langsung mematahkan asumsi awal yang beredar di masyarakat bahwa korban meninggal secara tenang dikenal dalam adanya kontak fisik sebagai luka ia meregang nyawa di dalam semak belukar. Berdasarkan pola dan gambarannya, pertanyaan besar luar tersebut diduga kuat merupakan memar di kepala ini akibat terjatuh dari serangga liar yang terjadi ataukah korban benturan dalam kondisi yang melibatkan pihak lain sebelum korban kehilangan kesadaran. Hal ini dinilai sangat wajar mengingat posisi
jasad Dr. Alex berada di area semak belukar terbuka di tangan kiri, rimbun, tim forensik dan rumah sakit Bayangkara Pekanbaru juga mendeteksi dalam rentang adanya sejumlah luka lain yang tersebar di beberapa bagian tubuh korban. Sementara itu, luka-luka luar beralih ke pemeriksaan di area dalam tubuh korban, dada, tim forensik melakukan pembedahan serta kedua belah lengan organ-organ vital Dr. Alex. Namun, setelah dari hasil pembedahan tersebut, yang lebih mendalam tim forensik menemukan adanya kondisi pelebaran pembuluh darah yang karakteristik gambaran lukanya, terjadinya pembendungan darah atau kongesti bahwa beberapa organ dalam tubuh tersebut merupakan luka pasca kematian atau kongesti yang dikenal biasanya mengindikasikan adanya kegagalan sirkulasi darah atau hambatan pada sistem pernapasan dan gambarannya sebelum kematian terjadi. Luka tersebut diduga kuat merupakan bekas gigitan atau aktivitas dari serangga liar yang terjadi setelah korban dari pemeriksaan luar dan pembedahan dalam ini ternyata belum hal ini dinilai sangat wajar mengingat posisi jasad Dr. yang menjadi berada di area berhentinya detak jantung yang lembab dokter anestesi dan penuh dengan ekosistem di lapangan dalam kondisi medis cukup lama sebelum akhirnya berhasil ditemukan. Alex dinilai sangat kompleks sementara itu sehingga penyebab kematian korban bagian dalam tubuh korban status belum dapat ditentukan secara pembedahan pada fase pemeriksaan organ-organ vital Dr. Alex. Guna mendapatkan kepastian dari hasil pembedahan tersebut serta pembuktian ilmiah menemukan adanya kondisi pelebaran pembuluh darah yang cukup masif serta terjadinya pembendungan darah atau kongesti pada beberapa organ dalam korban. Proses autopsi ini dipimpin oleh para ahli forensik atau kongesti ini biasanya mengindikasikan adanya kegagalan sirkulasi darah atau hambatan pada sistem pernapasan sesaat sebelum kematian terjadi. SP. Kendati demikian, AKBP Rudi Samosir menegaskan bahwa rentetan temuan visual dari pemeriksaan luar dan pembedahan dalam ini ternyata belum cukup kuat untuk menyimpulkan secara mutlak apa yang menjadi penyebab utama berhentinya detak jantung sang dokter anestesi. SP, dinamika temuan di lapangan serta kondisi medis telah mengambil sejumlah sampel cairan tubuh dan jaringan dinilai sangat kompleks dari jenazah dokter sehingga penyebab kematian korban diputuskan masih dalam staf vital yang diambil menentukan cairan final pada fase darah segar dari pembuluh darah besar guna mendapatkan kepastian dari jaringan berkekuatan dalam serta pembuktian ilmiah yang tidak terbantahkan. Sampel biologis ini langsung dikirim di bawah forensik mengambil langkah medis pemeriksaan laboratorium lanjutan yang sangat spesifik. Proses autopsi ini dipimpin oleh para ahli forensik melihat kerusakan dan senior pada jaringan organ. Di antaranya adalah Profesor Dr. D. Deteksi secara akurat keberadaan zat beracun, bahan kimia berbahaya, atau kandungan obat-obatan dengan dosis melebihi ambang batas aman di dalam tubuh korban. MH, Dokter dalam menjalankan proses investigasi medis yang rumit ini, Polda Riau tidak bekerja sendiri. Marta Panjaitan, mereka telah melakukan koordinasi dan kolaborasi intensif dengan bidang resmi telah mengambil sejumlah sampel cairan memberikan dukungan jaringan biologis terhadap jenazah Dr. Alex Christoloris dan akurasi pemeriksaan sampel vital yang diambil meliputi cairan urin. Pihak kepolisian berkomitmen segar dari bahwa hasil dari pemeriksaan laboratorium lanjutan kecil dari jaringan organ dalam korban disampaikan secara jujur dan transparan kepada publik langsung dikirim di bawah pengawalan zat kimia dan analisis laboratorium lanjutan yang secara ilmiah, yaitu uji polisi menegaskan bahwa mereka tidak akan terburu-buru mengambil pada jaringan organ atau berasumsi tanpa adanya bukti hitam di atas deteksi secara laboratorium keberadaan zat beracun demi menjaga kimia berbahaya penyelidikan atau kandungan obat-obatan dengan dosis berdasarkan estimasi waktu kematian yang dihitung secara cermat oleh tim dokter forensik dalam menjalankan proses melihat investigasi medis yang rumit ini. Lebam mayat, Polda Riau tidak bekerja sendiri saat proses pemeriksaan mereka telah melakukan koordinasi dan kolaborasi intensif dengan bidang laboratorium forensik sekitar 2 bulan memberikan dukungan 24 jam terhadap proses autopsi di rumah sakit Bayangkara dan akurasi pemeriksaan toksikologi. Perkiraan rentang waktu kematian pihak kepolisian berkomitmen sinkron bahwa hasil dari pemeriksaan laboratorium lanjutan ini korban dari lingkungan langsung disampaikan secara jujur dan transparan kepada publik yang telah dihimpun dari data pengujian zat kepolisian sebelumnya. Analisis sel selesai dikerjakan secara kelahiran Tanah Putih,
Polisi menegaskan bahwa mereka tidak akan berburu-buru mengambil kesimpulan sepihak atau berhilang secara misterius sejak Senin sore atas putih dari laboratorium forensik demi menjaga integritas korban yang menempati sebuah kamar di mes Dr. RSUD berdasarkan estimasi waktu kematian kamera pengawas secara cermat CCTV rumah sakit sedang melangkah keluar dari area lingkungan rumah sakit seorang diri pada pukul 18.06 waktu Indonesia Barat. Proses pemeriksaan luar dimulai. Dokter Alex beranjak gelap dan diperkirakan telah pergantian napas terakhirnya sekitar 12 sejak petang 24 jam sebelum proses tidak pernah kembali lagi ke Bayangkara dilaksanakan. Rekan-rekan sejawat yang mulai cemas mencoba menghubungi nomor telepon selulernya dan cocok dengan garis milik sang dokter sudah dalam keadaan mati dari lingkungan rumah sakit tempatnya bertugas. Pihak rumah sakit bersama staf keamanan dari data penyelidikan kepolisian sebelumnya ke berbagai sudut mes dan rumah sakit sejak Senin malam hingga Selasa pagi. Sebelum akhirnya pencarian tersebut berakhir tragis dengan ditemukannya jasad korban hilang secara misterius sejak Senin sore pada Selasa 13 Juli 2026. 30 WIB korban di kawasan sebuah kamar Jalan Raja Kecil RSUD Kelurahan Kampung Dalam sempat rekam oleh kamera pengawas atau CCTV rumah sakit menambah keharuan keluar dari area lingkungan rumah sakit dalam kasus ini adalah masa tugas sang dokter di Kabupaten Siak yang tergolong masih seumur jagung. Hari mulai beranjak gelap dan merupakan waktu pergantian merupakan salah satu dokter residen yang tengah mengikuti program pendidikan dokter spesialis tidak pernah kembali lagi ke mesnya. Anestesi dari Fakultas Kedokteran Universitas sejawat yang mulai cemas mencoba berdasarkan keterangan seluler dari pihak manajemen rumah sakit milik sang dokter sudah dalam keadaan mati total atau tidak aktif. Alex baru saja mulai menjalani program residensinya bersama staf keamanan sempat melakukan pencarian intensif awal ke berbagai sudut mes dan rumah sakit sejak Senin malam hingga Selasa pagi. Sang dokter baru bertugas tersebut berakhir tragisnya dengan ditemukannya jasad korban sebelum akhirnya petugas keamanan secara mengenaskan di samping pagar tempatnya bekerja. 30 WIB di kawasan yang sangat singkat Jalan Raja Kecil penyidik Satreskrim Kelurahan Kampung Dalam juga harus mendalami riwayat adaptasi korban selama berada di menambah keharuan sekaligus menyisakan tanda tanya dalam kasus ini. Beban adalah masa tugas sang dokter interaksi sosial harian dengan rekan-rekan kerja serta staf rumah sakit lainnya. Dokter Alex Tristoloris merupakan salah satu dokter residen yang tengah mengikuti program pendidikan dokter spesialis atau PPDS anestesi dari Fakultas Kedokteran Universitas hati-hatian. Berdasarkan keterangan resmi dari pihak manajemen rumah sakit dan berbagai alat bukti baru yang relevan, menganalisis lebih detail saja mulai menjalani program residensinya di sekunder yang kemungkinan besar dilalui oleh korban setelah ia melangkah keluar dari gerbang rumah sakit. Hal ini berarti memeriksa keterangan secara maraton dari sejumlah saksi kunci, termasuk petugas keamanan yang pertama kali menemukan jasad korban secara mengenaskan di samping pagar tempatnya bekerja. Hingga rekan sesama dokter residen yang sangat singkat ini membuat penyidik Satreskrim berinteraksi dengan korban harus mendalami riwayat adaptasi korban dengan selama berada di lingkungan baru akibat kekerasan benda tumpul di bagian kepala serta luka beban kerja yang disertai interaksi sosial harian dengan rekan-rekan kerja serta staf rumah sakit lainnya. Teka-teki kasus kematian ini hingga saat semakin melebar ke berbagai kepolisian dari Polres Siak terus bekerja ekstra keras melakukan penyelidikan secara prosedural. Anestesi ini merupakan korban dari sebuah tindak pidana kekerasan jalanan. Pembunuhan berencana yang bergerak di lapangan pihak tertentukan berbagai alat bukti baru yang medis personal dan psikologis lainnya latar belakang kamera pengawas CCTV di dalam rute sekunder yang kemungkinan besar dilalui oleh korban masih terbuka lebar keluar dari gerbang rumah sakit, serta pihak kepolisian dari secara maraton dan dari sejumlah saksi mengeluarkan imbauan tegas kepada masyarakat luas kali menemukan jasa bagi para pengguna media sosial dan netizen agar tetap tenang hingga menjaga situasi tetap kondusif yang sempat serta tidak menyebarkan spekulasi dengan korban di hari hilangnya tak berdasar atau dengan informasi hoaks yang memar akibat kekerasan benda tumpul di bagian kepala serta luka berbentuk titik yang disertai pembengkakan di punggung keluarga korban saat ini sedang dirundung duka yang sangat mendalam kasus kematian dan penyebaran semakin melebar ke berbagai arah akan menambah beban psikologis mereka.
Kepolisian berkomitmen penuh untuk mengusut tuntas kasus kematian tragis tindak pidana kekerasan jalanan. Anestesi ini secara transparan yang dilakukan oleh pihak tertentu dan berbasis pada metode ada faktor medis kejahatan dan psikologis lain yang melatar belakangi kematian mendadaknya di dalam semak belukar tersebut. Publik kini menaruh harapan yang sangat besar pada hasil lebar uji histopatologi dan toksikologi forensik dari laboratorium forensik dan Polda Riau kembali mengeluarkan imbauan tegas kepada masyarakat luas dan menguak tabir gelap bagi para pengguna media sosial dan netizen demi tegaknya keadilan hukum yang menjaga situasi tetap kondusif. Sebuah awan tidak menyebarkan yang teramat pekat kembali menyelimuti dunia kedokteran dan pelayanan kesehatan informasi hoaks yang belum tentu kebenarannya terkait penyebab kematian di tengah masyarakat Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Pihak keluarga korban seorang dokter muda yang sedang berjuang menempuh program pendidikan dokter dan spesialis informasi yang keliru hanya dan akan menambah beban psikologis mereka. Alex Tristoloris, kepolisian berkomitmen dunia secara tragis dan kasus kematian tragis sang dokter residen jasad sang dokter ditemukan terbujur kaku di balik rimbunnya semak dan berbasis pada metode investigasi kejahatan rumah sakit umum daerah atau RSUD Tengku Raffian Siak. Publik kini menaruh harapan yang sangat besar pada hasil tanya besar histopatologi dan toksikologi forensik dari laboratorium forensik maupun Riau sejawat medis yang diharapkan mampu membuka kota Pandora dan menguak seorang dokter yang tengah berada dalam masa orientasi pendidikan demi tegaknya keadilan mendadak hilang tanpa kabar dan ditemukan sudah tak bernyawa di area duka cita yang teramat pekat kembali menyelimuti dunia kedokteran dan pelayanan kesehatan di tanah air. Saat jasad korban pertama kali dievakuasi, kegemparan luar biasa di tengah masyarakat bahwa secara kasat mata tidak ditemukan adanya tanda-tanda seorang dokter muda yang sedang berjuang menempuh program pendidikan dokter spesialis atau pernyataan awal ini sempat memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat mengenai penyebab kematian secara tragis dan misterius. Namun, ketika jasad sang dokter dipindahkan ke meja autopsi dan diperiksa secara teliti yang terletak tepat di samping pagar pembatas luar rumah sakit umum daerah atau RSUD Tengku Raffian Siak. Sementara dari tim penemuan jasad ini seketika menyisakan tanda tanya besar, ditemukan sejumlah luka fisik krusial yang secara signifikan mengubah arah sejawat medis dan metode penyelidikan yang bagaimana dilakukan seorang dokter yang tengah berada dalam masa orientasi pendidikan spesialis tidak lagi dipandang sebagai penemuan mayat ditemukan sudah tak bernyawa di area teka-teki medis dan sakit tempat yang bertugas pembuktian ilmiah tingkat tinggi. Saat jasad korban pertama kali mengenai jalannya investigasi medis yang menyatakan bahwa secara kasat mata tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan fisik yang mencolok pada tubuh korban. Bidang hubungan masyarakat Polda Riau, pernyataan awal ini sempat memunculkan berbagai spekulasi di tengah berdasarkan keterangan resmi yang dirilis. Dokter proses pemeriksaan menyeluruh terhadap jenazah dokter berusia sang dokter dipindahkan ke meja autopsi dan dilaksanakan secara teliti oleh tim dokter forensik dan pemulasaran jenazah rumah justru semakin melebar. Hasil pemeriksaan sementara dari dilakukan dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi, melibatkan tim gabungan sejumlah ahli yang terdiri dari kepala bidang kedokteran dan kesehatan atau Kabidokes Polda Riau dan metode penyelidikan yang tengah dilakukan oleh aparat kepolisian. Spesialis forensik Bidokes Polda Riau tidak lagi dipandang sebagai penemuan mayat biasa. Proses ilmiah ini juga dibantu oleh para dokter residen dan dokter muda dari Fakultas Kedokteran Universitas Riau. Perkembangan serta didukung mengenai jalannya investigasi senior yang berpengalaman dalam menangani kasus kepada awak media tidak wajar. Kepala Subbidang Penerangan Masyarakat atau Kasubdit membeberkan secara rinci bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sementara yang dilakukan oleh tim gabungan ahli tersebut, berdasarkan keterangan resmi yang dirilis, medis yang proses pemeriksaan menyeluruh terhadap jenazah dokter berusia 31 tahun tersebut. Fakta pertama yang menjadi sorotan utama instalasi kedokteran adalah ditemukannya sebuah luka berbentuk rumah sakit yang disertai dengan adanya pembengkakan lokal pada bagian punggung forensik ini dilakukan dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi. Temuan luka berbentuk titik gabungan ahli yang terdiri dari kepala bidang kedokteran dan kesehatan analisis Kabidokes Polda di lapangan. Kasubidok Bidokes Polda Riau dan pembengkakan serta dokter spesialis forensik Bidokes Polda Riau. Karena di lokasi penemuan jasad korban sebelumnya,
Proses kepolisian berhasil mengamankan para dokter residen dan dokter muda dari Fakultas Kedokteran Universitas Riau, alat suntik yang didukung tidak jauh dari forensik senior yang berpengalaman dalam menangani kasus-kasus kematian tidak wajar. Luka titik pembengkakan di tangan kiri dengan keberadaan alat suntik secara rinci bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sementara yang dilakukan oleh tim gabungan ahli tersebut, penyidik ingin memastikan apakah luka berbentuk titik tersebut merupakan bekas tusukan jarum suntik yang dilakukan sebelum fakta korban pertama yang menjadi sorotan utama tim penyidik adalah ditemukannya sebuah luka berbentuk titik yang disertai dengan tim adanya forensik yang melakukan pada bagian luar juga menemukan bukti kekerasan fisik lain yang sebelumnya sama sekali tidak terdeteksi langsung memicu kecurigaan perkara dan menjadi fokus analisis tim penyidik di lapangan. Di bagian kepala dokter Alex, luka titik dan pembengkakan ini adanya luka memar yang cukup jelas. Karena di lokasi penemuan jasad korban analisis medis visual terhadap jaringan berhasil mengamankan peredaran darah berupa benda medis dan struktur yaitu beberapa area kepala obat dan sebuah alat suntik yang memastikan bahwa luka memar itu disebabkan oleh adanya benturan atau kekerasan dari benda antara luka titik pembengkakan di tangan kiri akibat kekerasan benda alat suntik di area kepala ini menjadi langsung mematahkan asumsi awal yang beredar di masyarakat bahwa korban meninggal secara tenang memastikan adanya luka berbentuk titik tersebut ia merupakan bekas tusukan jarum suntik yang dilakukan sebelum korban meninggal dunia. Besar pun muncul. Kejutan medis tidak berhenti sampai terjatuh secara tidak sengaja. Tim dokter forensik yang melakukan pemeriksaan luar juga menemukan sebelum korban kehilangan kesadaran yang sebelumnya sama sekali tidak terdeteksi memar di kepala dan kejadian perkara atau TKP awal di lapangan. Tim forensik rumah sakit di bagian kepala dokter juga mendeteksi adanya sejumlah luka lain yang tersebar di beberapa bagian tubuh korban. Berdasarkan analisis medis visual terhadap jaringan kulit, dada, peredaran darah bawah kulit, punggung, dan struktur otot di area kepala tersebut, tim forensik memastikan bahwa luka memar dilakukan analisis yang lebih mendalam mengenai pola kekerasan dari benda ukuran serta karakteristik gambaran akibat kekerasan benda tumpul di area kepala ini langsung mematahkan asumsi awal yang beredar di masyarakat bahwa korban meninggal secara tenang tanpa dalam adanya medis sebagai luka ia meregang nyawa di dalam semak belukar. Berdasarkan pola dan gambarannya, pertanyaan besar luar tersebut diduga kuat merupakan memar di kepala ini akibat terjatuh dari serangga liar yang terjadi setelah korban ada benturan dalam kondisi meninggal pihak lain sebelum korban kehilangan kesadaran. Sangat wajar mengingat posisi jasad luka memar di berada di area semak belukar terbuka di tangan kiri, rimbun, tim forensik dan rumah sakit Bayangkara Pekanbaru juga mendeteksi dalam rentang adanya sejumlah luka lain yang tersebar di beberapa bagian tubuh korban. Sementara itu, luka-luka luar tersebut ke pemeriksaan bagian dalam tubuh korban, dada, tim forensik melakukan pembedahan serta kedua belah lengan organ-organ vital Dr. Alex. Namun, setelah hasil pembedahan tersebut yang lebih mendalam mengenai pola menemukan adanya kondisi pelebaran pembuluh darah yang karakteristik gambaran lukanya terjadinya pembendungan darah atau kongestion bahwa beberapa organ di dalam tubuh tersebut merupakan luka pasca kematian atau kongestion yang dikenal dalam dunia medis adanya kegagalan sirkulasi darah atau hambatan pada sistem pernapasan dan gambarannya sebelum kematian terjadi. Luka tersebut diduga kuat merupakan bekas gigitan atau aktivitas dari serangga liar yang terjadi setelah korban dari pemeriksaan kondisi dan pembedahan dalam ini ternyata belum cukup kuat dinilai sangat wajar mengingat posisi jasad dokter yang menjadi penyebab di area berhentinya luka terbuka yang lembab dokter anestesi dan penuh dengan ekosistem di lapangan dalam rentang waktu yang cukup lama sebelum akhirnya berhasil ditemukan. Alex dinilai sangat kompleks sementara itu sehingga penyebab kematian pemeriksaan bagian dalam tubuh korban status belum dapat ditentukan secara pembedahan pada fase pemeriksaan organ-organ vital Dr. Alex guna mendapatkan kepastian dari hasil pembedahan tersebut serta pembuktian forensik menemukan adanya kondisi pelebaran pembuluh darah yang cukup masif serta terjadinya pembendungan darah yang sangat krusial pada beberapa organ dalam korban. Proses autopsi ini dipimpin oleh para ahli forensik atau kondisi dan biasanya mengindikasikan adanya kegagalan sirkulasi darah atau hambatan pada sistem pernapasan sesaat sebelum kematian terjadi. Kendati demikian, AKBP Rudi Samosir menegaskan bahwa rentetan temuan visual dari pemeriksaan luar dan pembedahan dalam ini ternyata belum cukup Firdaus untuk menyimpulkan secara mutlak apa yang menjadi penyebab utama berhentinya detak jantung sang dokter anestesi.
Dinamika temuan di lapangan serta kondisi medis telah mengambil sejumlah sampel cairan tubuh dan jaringan dinilai sangat dari jenazah dokter sehingga penyebab kematian korban diputuskan masih dalam status vital yang diambil ditentukan cairan final pada fase pemeriksaan dari pembuluh darah besar guna mendapatkan kepastian dari jaringan berkekuatan dalam serta pembuktian ilmiah yang tidak terbantahkan. Biologis ini langsung dikirim di bawah pengawalan ketat mengambil langkah medis pemeriksaan laboratorium lanjutan yang sangat spesifik. Proses autopsi ini dipimpin oleh para ahli forensik melihat kerusakan dan senior pada jaringan organ. Di antaranya adalah Profesor Dr. D. Mendeteksi secara akurat keberadaan zat beracun, bahan kimia berbahaya, atau kandungan obat-obatan dengan dosis melebihi ambang batas aman di dalam tubuh korban. Dalam menjalankan proses investigasi medis yang rumit ini, Polda Riau tidak bekerja sendiri. Mereka telah melakukan koordinasi dan kolaborasi intensif dengan bidang laboratorium telah mengambil sejumlah sampel cairan memberikan dukungan jaringan biologis terhadap jenazah Dr. Alex Christoloris dan akurasi pemeriksaan sampel vital yang diambil meliputi cairan urin. Pihak kepolisian berkomitmen segar dari bahwa hasil dari pemeriksaan laboratorium lanjutan ini dari jaringan organ dalam korban disampaikan secara jujur dan transparan kepada publik langsung dikirim di bawah pengawalan zat kimia untuk menjalani pemeriksaan laboratorium dikerjakan secara ilmiah, yaitu uji polisi menegaskan bahwa mereka tidak akan terburu-buru mengambil pada jaringan organ atau berasumsi tanpa adanya bukti hitam di atas putih dari laboratorium keberadaan zat beracun demi menjaga bahan integritas berbahaya penyelidikan atau kandungan obat-obatan dengan dosis berdasarkan estimasi waktu kematian yang dihitung secara cermat oleh tim dokter forensik. Dalam menjalankan proses investigasi medis yang rumit lebah mayat, Polda Riau tidak bekerja sendiri saat proses pemeriksaan luar telah melakukan koordinasi dan kolaborasi diperkirakan telah bidang laboratorium akhirnya sekitar 12 memberikan dukungan teknis jam terhadap ketepatan autopsi di Rumah Sakit Bayangkara dan akurasi pemeriksaan toksikologi. Perkiraan rentang waktu kematian pihak kepolisian dinilai sangat sinkron dan bahwa hasil dari pemeriksaan laboratorium lanjutan ini korban dari lingkungan langsung disampaikan secara jujur dan transparan sebagaimana yang telah dihimpun dari data penyelidikan kepolisian sebelumnya. Analisis sel selesai dikerjakan secara ilmiah. Tanah Putih, Polisi menegaskan bahwa mereka tidak akan berburu-buru mengambil kesimpulan sepihak atau berhilang secara misterius sejak Senin sore di atas putih dari laboratorium forensik demi menjaga integritas korban yang menempati sebuah kamar di mes dokter RSUD berdasarkan estimasi waktu kematian yang dihitung secara cermat oleh tim dokter forensik sedang melangkah keluar dari area lingkungan rumah mayat seorang diri pada pukul 18.06 waktu Indonesia Barat. Proses pemeriksaan luar dimulai. Dokter Alex beranjak gelap dan diperkirakan telah pergantian napas terakhirnya sekitar 12 sejak petang 24 jam Dokter sebelum Alex tidak pernah kembali lagi ke Bayangkara dilaksanakan. Rekan-rekan sejawat yang mulai cemas mencoba kematian ini dinilai sangat sinkron dan cocok dengan garis milik sang dokter sudah dalam keadaan mati dari lingkungan rumah sakit tempatnya bertugas. Pihak rumah sakit bersama staf keamanan dari data penyelidikan kepolisian sebelumnya ke berbagai sudut residen yang diketahui sejak Senin malam hingga Selasa pagi. Sebelum akhirnya pencarian tersebut berakhir tragis dengan ditemukannya jasad korban hilang secara misterius sejak Senin pada Selasa 13 Juli 2026. 30 WIB korban yang menempati sebuah kamar Jalan Raja Kecil RSUD Kelurahan Kampung Dalam sempat rekam oleh kamera pengawas atau CCTV rumah sakit menambah keharuan keluar dari area lingkungan rumah sakit dalam kasus ini adalah 18 dokter di Kabupaten Siak yang tergolong masih seumur jagung. Hari mulai beranjak gelap dan merupakan waktu pergantian shift salah satu dokter residen yang tengah mengikuti program pendidikan dokter spesialis tidak pernah kembali lagi ke anestesi dari Fakultas Kedokteran Universitas Sejawat yang mulai cemas mencoba berdasarkan keterangan resmi dari pihak manajemen rumah sakit milik sang dokter sudah dalam keadaan mati total atau tidak aktif. Alex baru saja mulai menjalani program residen bersama staf keamanan sempat melakukan pencarian intensif awal ke berbagai sudut dan rumah sakit sejak Senin malam. Hal ini berarti Selasa pagi sang dokter baru akhirnya pencarian tersebut berakhir tragis dengan ditemukannya jasad korban sebelum akhirnya ditemukan keamanan secara mengenaskan di samping pagar tempatnya bekerja.
30 WIB di kawasan tugas yang sangat singkat Jalan ini Raja membuat penyidik Satreskrim Kelurahan Polres Siak Kampung juga Dalam, harus mendalami Kecamatan riwayat Siak. adaptasi korban selama Fakta berada di lain yang lingkungan menambah baru, keharuan sekaligus baik dalam menyisakan aspek tanda profesional tanya dalam kedokteran, kasus ini, beban adalah kerja, masa tugas sang maupun dokter interaksi di sosial Kabupaten harian Siak dengan yang rekan-rekan tergolong kerja masih serta seumur staf jagung. rumah sakit lainnya. Dr. Alex Hingga saat Tristoloris ini, merupakan salah aparat satu dokter kepolisian residen dari yang Polres tengah Siak mengikuti terus bekerja program ekstra pendidikan keras dokter melakukan spesialis penyelidikan atau secara PPDS prosedural, anestesi dari profesional, Fakultas Kedokteran dan Universitas penuh Riau. kehati-hatian. Berdasarkan keterangan Penyidik resmi terus dari bergerak di pihak lapangan manajemen untuk rumah sakit mengumpulkan dan berbagai alat kepolisian, bukti baru yang dokter relevan, menganalisis lebih Alex detail baru rekaman saja mulai kamera menjalani pengawas program CCTV di residensinya rute di sekunder yang RSUD kemungkinan besar Tengku dilalui Rafian oleh Siak korban sejak awal setelah bulan ia Juli melangkah keluar dari 2026. gerbang rumah sakit. Hal Serta ini berarti memeriksa keterangan sang secara dokter maraton baru dari bertugas sejumlah sekitar saksi 1 kunci, pekan lamanya di termasuk lingkungan petugas rumah sakit keamanan yang tersebut pertama kali sebelum akhirnya menemukan jasad ditemukan korban tewas secara pihak mengenaskan manajemen di samping RSUD pagar tempatnya tempatnya bekerja. Siak, hingga rekan sesama Masa dokter tugas yang residen sangat singkat ini membuat penyidik Satreskrim berinteraksi Polres dengan Siak korban juga di harus hari mendalami hilangnya. riwayat adaptasi korban Dengan selama ditemukannya berada di luka lingkungan memar baru, akibat kekerasan baik benda dalam tumpul aspek di bagian profesional kepala kedokteran, serta luka beban berbentuk kerja, titik yang disertai maupun interaksi pembengkakan di sosial punggung harian tangan dengan kiri rekan-rekan dokter kerja Alex serta staf Tristoloris, rumah sakit teka-teki lainnya. kasus kematian ini Hingga kini saat semakin ini, melebar ke aparat berbagai arah. kepolisian dari Kemungkinan Polres spekulasi Siak terus hukum. bekerja ekstra keras melakukan Apakah penyelidikan sang dokter secara residen prosedural, anestesi ini merupakan profesional, korban dari dan sebuah penuh tindak pidana kehati-hatian. kekerasan jalanan, pembunuhan Penyidik berencana terus yang bergerak dilakukan di lapangan oleh pihak untuk tertentu, mengumpulkan berbagai ataukah alat bukti ada baru faktor yang medis relevan, personal dan menganalisis psikologis lebih lain yang detail melatar rekaman belakangi kamera kematian pengawas mendadaknya CCTV di di dalam rute semak belukar sekunder yang tersebut. kemungkinan besar dilalui Semua oleh kemungkinan korban masih setelah terbuka ia lebar melangkah di keluar meja dari gerbang penyidik. rumah sakit, serta Pihak memeriksa kepolisian keterangan dari secara Polres Siak maraton dan dari Polda Riau sejumlah kembali saksi kunci, mengeluarkan imbauan termasuk tegas petugas kepada keamanan masyarakat yang pertama luas, kali menemukan khususnya jasad bagi korban, para pengguna media pihak sosial manajemen dan RSUD netizen Tengku agar Rafian tetap Siak tenang hingga menjaga sesama situasi dokter tetap residen kondusif yang sempat, serta tidak menyebarkan berinteraksi spekulasi liar dengan korban di hari asumsi-asumsi hilangnya tak berdasar. atau Dengan informasi ditemukannya hoaks luka yang belum memar tentu akibat kebenarannya kekerasan benda terkait tumpul penyebab di bagian kematian kepala Dr. serta Alex luka berbentuk Tristoloris. titik yang disertai pembengkakan di Pihak punggung keluarga tangan korban kiri saat Dr. ini Alex sedang Tristoloris. dirundung duka yang sangat Teka-teki mendalam, kasus kematian dan ini penyebaran kini semakin informasi yang melebar ke keliru berbagai hanya arah akan menambah kemungkinan beban spekulasi psikologis hukum. mereka. Kepolisian Apakah berkomitmen residen penuh untuk anestesi mengusut ini tuntas merupakan kasus korban kematian dari sebuah tragis tindak sang pidana dokter kekerasan residen jalanan, anestesi ini secara pembunuhan transparan, berencana yang dilakukan akuntabel, oleh pihak tertentu, dan berbasis pada ataukah metode ada faktor investigasi medis kejahatan personal dan ilmiah psikologis atau lain yang melatar scientific belakangi crime kematian investigation mendadaknya di dalam semak belukar tersebut? Publik kini menaruh harapan Semua yang sangat kemungkinan besar masih pada terbuka hasil lebar akhir uji meja histopatologi penyidik. dan toksikologi Pihak forensik kepolisian dari dari laboratorium Polres Siak forensik dan Polda Riau kembali yang mengeluarkan diharapkan imbauan mampu tegas membuka kepada kotak masyarakat Pandora luas, dan menguak tabir khususnya gelap di bagi balik para kematian pengguna media misterius sang sosial dokter dan muda, netizen demi tegaknya agar tetap keadilan tenang, hukum yang menjaga sejati. situasi tetap kondusif, Sebuah serta awan tidak hitam menyebarkan duka cita yang teramat spekulasi pekat liar, kembali menyelimuti asumsi-asumsi dunia tak kedokteran dan berdasar, pelayanan atau kesehatan di informasi tanah air hoaks yang belum tentu sekaligus kebenarannya memicu terkait kegemparan penyebab luar kematian biasa di Dr. tengah Alex masyarakat Kabupaten Tristoloris. Siak, Provinsi Riau. Pihak keluarga korban Seorang saat ini dokter muda sedang yang sedang dirundung berjuang duka yang menempuh sangat program mendalam pendidikan dokter dan penyebaran spesialis informasi atau yang PPDS keliru hanya residen akan menambah anestesi. beban psikologis Dr. Alex mereka. Tristoloris Kepolisian ditemukan meninggal meninggal dunia dunia secara untuk tragis mengusut tuntas dan kasus misterius. kematian tragis sang dokter residen Jasa anestesi sang dokter ini ditemukan secara terbujur transparan, kaku di balik akuntabel, rimbunnya semak dan belukar yang berbasis terletak pada tepat metode di samping pagar investigasi pematas kejahatan luar rumah ilmiah sakit umum atau daerah scientific crime atau RSUD investigation. Tengku Rafian Siak. Publik kini Penemuan menaruh jasad harapan ini yang sangat seketika besar pada menyisakan hasil tanda akhir tanya uji besar, histopatologi teka-teki dan berlapis, toksikologi serta forensik dari kecurigaan di benak laboratorium publik forensik maupun Polda rekan Riau sejawat medis yang diharapkan mampu membuka kotak Pandora Bagaimana dan menguak mungkin tabir seorang gelap dokter di yang balik tengah kematian berada dalam misterius masa sang orientasi dokter muda pendidikan demi spesialisnya tegaknya keadilan mendadak hukum hilang yang tanpa sejati. kabar dan ditemukan sudah tak Sebuah bernyawa awan di area hitam duka berisolasi cita yang luar teramat rumah pekat sakit kembali tempatnya menyelimuti bertugas. dunia kedokteran dan pelayanan Awalnya, kesehatan di tanah saat jasad air korban pertama kali sekaligus memicu dievakuasi, kegemparan luar biasa pihak di kepolisian tengah masyarakat menyatakan bahwa Kabupaten secara Siak, kasat mata Provinsi tidak Riau, ditemukan adanya tanda-tanda seorang kekerasan dokter fisik muda yang sedang mencolok berjuang pada menempuh tubuh program korban. pendidikan dokter spesialis atau Pernyataan PPDS awal residen ini sempat anestesi. memunculkan berbagai Dr. Alex spekulasi di tengah Tristoloris masyarakat mengenai ditemukan penyebab meninggal kematian dunia secara Dr. tragis Alex dan misterius.
misterius. Namun, ketika jasad sang dokter dipindahkan ke meja autopsi dan diperiksa secara teliti oleh tim dokter forensik di samping pagar pematras luar rumah sakit umum daerah atau RSUD, hasil pemeriksaan sementara dari tim penemuan jasad ini seketika menyisakan tanda tanya besar, ditemukan sejumlah luka fisik krusial yang secara signifikan mengubah arah sejawat medis dan metode penyelidikan yang tengah dilakukan seorang dokter yang tengah berada dalam masa orientasi pendidikan spesialis tidak lagi dipandang sebagai
tanpa kabar dan ditemukan sudah tak bernyawa di area teka-teki medis luar rumah sakit yang memerlukan pembuktian ilmiah tingkat tinggi. Saat jasad korban pertama kali mengenai jalannya investigasi medis yang menyatakan bahwa secara resmi kepada awak media adanya tanda-tanda kekerasan fisik yang mencolok pada tubuh korban. Bidang hubungan masyarakat Polda Riau, pernyataan awal ini sempat memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat mengenai penyebab kematian Dr. Proses pemeriksaan menyeluruh terhadap jenazah dokter berusia 31 dipindahkan ke meja autopsi dan dilaksanakan secara teliti oleh tim dokter forensik dan pemulasaran jenazah rumah justru Bayangkara Pekanbaru. Hasil pemeriksaan sementara dari dilakukan dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi, melibatkan tim gabungan ahli yang terdiri dari kepala bidang kedokteran dan kesehatan atau Kabidokes Polda Riau dan metode penyelidikan yang tengah dilakukan oleh aparat kepolisian. Spesialis forensik Bidokes Polda Riau tidak lagi dipandang sebagai penemuan mayat biasa. Proses ilmiah ini juga dibantu oleh para dokter residen dan dokter muda dari Fakultas Kedokteran Universitas Riau. Perkembangan signifikan mengenai jalannya investigasi senior yang berpengalaman dalam menangani kasus kepada awak media tidak wajar. Kepala Subbidang Penerangan Masyarakat Rudi Samosir membeberkan secara rinci bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sementara yang dilakukan oleh tim gabungan ahli tersebut, berdasarkan keterangan resmi yang dirilis, medis yang proses pemeriksaan menyeluruh terhadap jenazah dokter berusia 31 tahun tersebut. Fakta pertama yang menjadi sorotan utama instalasi kedokteran adalah ditemukannya pemulasaran jenazah rumah sakit yang disertai dengan adanya pembengkakan lokal pada bagian punggung forensik ini dilakukan dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi. Temuan luka berbentuk titik gabungan ahli yang terdiri dari kepala bidang kedokteran dan kesehatan analisis Kabidokes Polda di lapangan. Kasubid Dokpol Bidokes Polda Riau dan pembengkakan serta dokter menjadi spesialis forensik Bidokes Polda Riau. Karena di lokasi penemuan jasad korban sebelumnya, petugas kepolisian berhasil mengamankan oleh para dokter residen dan dokter muda dari Fakultas Kedokteran Universitas Riau, alat suntik yang didukung oleh teknisi forensik senior yang berpengalaman dalam menangani kasus-kasus kematian tidak wajar. Luka titik pembengkakan di tangan kiri dengan keberadaan alat secara rinci bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sementara yang dilakukan oleh tim gabungan ahli tersebut, penyidik ingin memastikan apakah luka berbentuk titik tersebut merupakan bekas tusukan jarum suntik yang dilakukan sebelum korban meninggal yang menjadi sorotan utama tim penyidik adalah tidak berhenti sebuah luka berbentuk titik yang disertai dengan adanya pembengkakan yang melakukan pada bagian luar juga menemukan bukti kekerasan fisik lain yang sebelumnya sama sekali tidak terdeteksi langsung memicu kecurigaan perkara dan menjadi fokus analisis tim penyidik di lapangan. Di bagian kepala dokter Alex, luka titik dan pembengkakan ini menjadi luka memar yang cukup jelas karena di lokasi penemuan jasad korban analisis medis petugas kepolisian berhasil mengamankan peredaran darah bawah benda medis dan struktur yaitu beberapa area kepala obat dan sebuah alat suntik yang memastikan bahwa luka memar itu disebabkan oleh adanya benturan atau kekerasan dari benda antara luka titik pembengkakan di tangan kiri akibat kekerasan benda tumpul di area kepala ini menjadi fokus utama asumsi awal yang beredar di masyarakat bahwa korban meninggal secara tenang memastikan adanya kontak fisik keras tersebut meregangnya bekas di dalam jarum suntik yang dilakukan sebelum korban meninggal besar pun muncul. Kejutan medis tidak berhenti akibat terjatuh secara tidak sengaja. Tim dokter forensik yang melakukan pemeriksaan luar juga menemukan sebelum korban kehilangan fisik kesadaran yang sebelumnya sama sekali tidak terdeteksi memar di kepala dan luka kejadian perkara di tangan kiri awal di lapangan. Tim forensik rumah sakit Bayangkara Pekanbaru juga mendeteksi adanya sejumlah luka lain yang tersebar di beberapa bagian tubuh korban. Berdasarkan analisis medis visual terhadap jaringan kulit, dada, peredaran darah bawah kulit, punggung, dan struktur otot di area kepala tersebut, Alex. Tim forensik memastikan bahwa luka setelah dilakukan analisis yang lebih mendalam mengenai pola kekerasan dari benda ukuran, serta karakteristik gambaran akibat kekerasan benda tumpul di area kepala ini bahwa rentetan luka di sekujur tubuh yang beredar di masyarakat bahwa korban meninggal secara tenang tanpa dalam adanya kontak fisik sebagai luka sebelum ia meregang nyawa di dalam semak belukar. Berdasarkan pola dan gambarannya, pertanyaan besar pun muncul diduga kuat merupakan bekas di kepala ini akibat terjatuh dari serangga liar yang terjadi setelah korban ada benturan dalam kondisi yang melibatkan pihak lain sebelum korban kehilangan kesadaran. Sangat wajar mengingat posisi jasad dokter Alex berada di area semak belukar terbuka yang lembab, rimbun. Tim forensik dan rumah sakit Bayangkara Pekanbaru juga mendeteksi adanya sejumlah luka lain yang tersebar di beberapa bagian tubuh korban.
Sementara itu, luka-luka luar tersebut ke pemeriksaan bagian dalam tubuh korban, dada, tim forensik melakukan pembedahan serta melihat kondisi organ-organ vital Dr. Alex. Namun, setelah hasil pembedahan tersebut, yang lebih mendalam mengenai pola, menemukan adanya kondisi pelebaran pembuluh darah yang karakteristik gambaran lukanya, terjadinya pembendungan darah atau menyimpulkan bahwa beberapa organ dalam tubuh tersebut merupakan luka pasca kematian atau kongesti yang dikenal biasanya mengindikasikan adanya kegagalan sirkulasi darah atau hambatan pada sistem pernapasan dan gambarannya sebelum kematian terjadi. Luka luar tersebut diduga kuat merupakan bekas gigitan atau aktivitas dari serangga liar yang terjadi setelah korban dari pemeriksaan kondisi dan pembedahan dalam ini ternyata belum cukup kuat dinilai sangat wajar mengingat posisi jasad dokter yang menjadi penyebab utama berhentinya detak jantung yang lembab dokter anestesi dan penuh dengan ekosistem di lapangan serta kondisi medis jenazah sebelum akhirnya berhasil ditemukan. Alex dinilai sangat kompleks, sementara itu sehingga penyebab kematian pemeriksaan bagian dalam tubuh korban belum dapat ditentukan secara pembedahan pada fase pemeriksaan organ-organ vital Dr. Alex. Guna mendapatkan kepastian dari hasil pembedahan tersebut serta pembuktian forensik menemukan adanya kondisi pelebaran pembuluh darah yang cukup masif serta terjadinya pembendungan darah yang sangat krusial pada beberapa organ dalam korban. Proses autopsi ini dipimpin oleh para ahli forensik atau kongesti dan biasanya mengindikasikan adanya kegagalan sirkulasi darah atau hambatan pada sistem pernapasan sesaat sebelum kematian terjadi. Kendati demikian, AKBP Rudi Samosir menegaskan bahwa rentetan temuan visual dari pemeriksaan luar dan pembedahan dalam ini ternyata belum cukup kuat untuk menyimpulkan secara mutlak apa yang menjadi penyebab utama berhentinya detak jantung sang dokter anestesi. Dinamika temuan di lapangan mereka secara resmi telah mengambil sejumlah sampel cairan tubuh dan jaringan biologis sangat dari jenazah dokter sehingga penyebab kematian korban diputuskan masih dalam status belum dapat ditentukan cairan urin pada fase darah segar dari pembuluh darah besar guna mendapatkan kepastian dari jaringan organ dalam korban serta pembuktian ilmiah yang tidak terbantahkan biologis ini langsung dikirim di bawah pengawalan ketat untuk menjalani pemeriksaan laboratorium lanjutan yang sangat spesifik. Proses autopsi ini dipimpin oleh para ahli forensik perusahaan dan senior pada jaringan organ. Di antaranya adalah Profesor Dr. Deteksi secara akurat keberadaan zat beracun, bahan kimia berbahaya, atau kandungan obat-obatan dengan dosis melebihi ambang batas aman di dalam tubuh korban. Dalam menjalankan proses investigasi medis yang rumit ini, Polda Riau tidak bekerja sendiri. Marta Panjaitan, mereka telah melakukan koordinasi dan kolaborasi intensif dengan bidang laboratorium telah mengambil sejumlah sampel cairan memberikan dukungan dan jaringan biologis terhadap dari jenazah Dr. Alex Christoloris dan akurasi pemeriksaan sampel-sampel vital yang diambil meliputi cairan urin. Pihak kepolisian berkomitmen darah segar dari bahwa hasil dari pemeriksaan laboratorium lanjutan kecil dari jaringan organ langsung disampaikan secara jujur dan transparan kepada publik langsung dikirim di bawah pengawalan ketat kimia untuk menjalani pemeriksaan laboratorium yang secara ilmiah, yaitu uji polisi menegaskan bahwa mereka tidak akan terburu-buru mengambil kesimpulan sepihak atau berasumsi tanpa adanya bukti hitam di atas mendeteksi dari laboratorium keberadaan zat beracun demi menjaga integritas berbahaya penyelidikan atau kandungan obat-obatan dengan dosis berdasarkan estimasi waktu kematian di dalam tubuh secara cermat oleh tim dokter forensik dalam menjalankan proses investigasi medis yang rumit lebah mayat. Polda Riau tidak bekerja sendiri saat proses pemeriksaan luar dimulai. Mereka telah melakukan koordinasi dan kolaborasi diperkirakan dengan bidang laboratorium terakhirnya sekitar 12 memberikan dukungan 24 jam terhadap proses autopsi di Rumah Sakit Bayangkara dan akurasi pemeriksaan toksikologi. Perkiraan rentang waktu kematian ini dinilai sangat sinkron dan bahwa hasil dari pemeriksaan laboratorium lanjutan ini korban dari lingkungan langsung disampaikan secara jujur dan transparan sebagaimana yang telah dihimpun dari data penyelidikan kepolisian sebelumnya. Dan analisis sel selesai dikerjakan secara ilmiah. Tanah Putih, Maluku, polisi menegaskan bahwa mereka tidak akan terburu-buru mengambil kesimpulan sepihak atau berhilang secara misterius sejak Senin sore di atas putih dari laboratorium forensik demi menjaga integritas korban yang menempati sebuah kamar di mes dokter RSUD berdasarkan estimasi waktu kematian yang dihitung secara cermat oleh tim dokter forensik sedang melangkah keluar dari area perkembangan rumah sakit seorang diri pada pukul 18 penurunan waktu Indonesia Barat. Proses pemeriksaan luar dimulai.
Hari mulai beranjak gelap dan diperkirakan telah mengembuskan napas terakhirnya sekitar 12 sejak hingga petang itu, 24 jam Dr. sebelum Alex proses tidak pernah autopsi kembali di rumah lagi sakit ke Bayangkara mesnya. Dilaksanakan. Rekan-rekan sejawat yang mulai Perkiraan cemas rentang waktu mencoba kematian menghubungi ini nomor dinilai telepon sangat seluler sinkron dan cocok namun dengan ponsel garis milik waktu sang dokter atau sudah sudah dalam hilangnya keadaan korban mati dari total lingkungan atau rumah sakit tidak tempatnya aktif. bertugas. Pihak rumah sakit Sebagaimana bersama yang staf telah keamanan dihimpun dari sempat data melakukan penyelidikan pencarian kepolisian intensif sebelumnya, ke berbagai sudut dokter mes dan residen rumah yang sakit diketahui sejak kelahiran Senin malam Tanah hingga Putih, Selasa pagi. Maluku, Sebelum pada akhirnya 29 pencarian tersebut Oktober berakhir tragis dengan ditemukannya jasad korban hilang oleh secara seorang misterius petugas sejak keamanan Senin sore, pada Selasa siang 13 pukul Juli 2026. 30 WIB Korban di yang kawasan menempati Semak sebuah Belukar kamar di Jalan Mes Raja Dr. Kecik, RSUD Kelurahan Tengku Kampung Rafian Dalam, Siak sempat terekam Kecamatan oleh kamera Siak. pengawas atau CCTV Fakta rumah lain sakit yang menambah sedang keharuan langkah keluar sekaligus dari menyisakan area lingkungan tanda rumah tanya sakit dalam seorang kasus diri ini pada adalah pukul masa tugas 18.06 sang dokter waktu di Indonesia Kabupaten Barat. Siak yang tergolong Saat masih itu, seumur jagung. hari mulai beranjak gelap Dr. dan Alex merupakan waktu Tristoloris pergantian merupakan shift salah tugas. satu dokter residen yang Sejak tengah petang mengikuti itu, program pendidikan Dr. dokter Alex spesialis tidak pernah atau kembali lagi PPDS ke mesnya. anestesi dari Fakultas Kedokteran Rekan-rekan Universitas sejawat Riau yang mulai cemas mencoba Berdasarkan menghubungi nomor keterangan telepon resmi selulernya dari pihak manajemen namun rumah ponsel sakit milik dan sang dokter kepolisian sudah dalam keadaan Dr. mati total atau tidak Alex aktif. baru saja mulai menjalani Pihak program rumah sakit bersama bersama staf staf keamanan RSUD sempat Tengku melakukan Rafian pencarian Siak sejak intensif awal ke bulan berbagai Juli sudut mes 2026 dan rumah sakit sejak Senin malam Hal ini hingga berarti Selasa pagi. sang dokter Sebelum baru akhirnya bertugas pencarian sekitar tersebut satu berakhir pekan lamanya tragis di dengan lingkungan rumah ditemukannya sakit jasad tersebut korban sebelum oleh akhirnya seorang petugas ditemukan keamanan tewas secara secara mengenaskan mengenaskan di samping pukul pagar 11. tempatnya bekerja. 30 WIB di Masa kawasan tugas yang Semak sangat Belukar singkat Jalan ini Raja membuat Kecik, penyidik Satreskrim Kelurahan Polres Siak Kampung juga Dalam, harus mendalami Kecamatan riwayat Siak. adaptasi korban selama Fakta berada di lain yang lingkungan menambah baru. keharuan sekaligus Baik dalam menyisakan aspek tanda profesional tanya dalam kedokteran, kasus ini beban kerja, adalah masa tugas sang maupun dokter interaksi di sosial Kabupaten harian Siak dengan yang rekan-rekan tergolong kerja masih serta seumur staf jagung. rumah sakit lainnya. Dr. Alex Hingga saat Tristoloris ini, merupakan salah aparat satu dokter kepolisian dari residen yang Polres tengah Siak terus mengikuti bekerja program ekstra pendidikan keras dokter melakukan spesialis penyelidikan atau secara PPDS prosedural, anestesi dari profesional, Fakultas Kedokteran dan Universitas penuh Riau. kehati-hatian. Berdasarkan keterangan Penyidik resmi terus dari bergerak di pihak lapangan manajemen untuk rumah sakit mengumpulkan dan berbagai alat kepolisian, bukti baru yang dokter relevan, menganalisis lebih Alex detail baru rekaman saja kamera mulai menjalani pengawas program CCTV di residensinya rute di sekunder yang RSUD kemungkinan Tengku besar Rafian dilalui Siak oleh sejak korban awal setelah bulan ia Juli melangkah keluar dari gerbang rumah sakit. Hal serta ini memeriksa berarti keterangan sang secara dokter maraton baru dari bertugas sejumlah sekitar saksi 1 kunci, pekan lamanya di termasuk lingkungan petugas rumah sakit keamanan yang tersebut pertama kali sebelum menemukan akhirnya jasad ditemukan korban tewas secara pihak mengenaskan manajemen di samping RSUD pagar Tengku tempatnya Rafian bekerja. Siak hingga rekan sesama Masa dokter tugas residen yang sangat sempat singkat ini membuat penyidik Satreskrim berinteraksi Polres dengan Siak korban juga di harus hari mendalami hilangnya riwayat adaptasi korban dengan selama ditemukannya berada di luka lingkungan memar baru akibat kekerasan baik benda dalam tumpul aspek di bagian profesional kepala serta kedokteran, luka beban berbentuk kerja titik yang disertai maupun interaksi pembengkakan di sosial punggung harian tangan dengan kiri rekan-rekan dokter kerja Alex serta staf Tristoloris. rumah sakit Teka-teki lainnya. kasus kematian ini Hingga kini saat semakin ini, melebar ke aparat berbagai arah. kepolisian dari Kemungkinan Polres spekulasi Siak terus hukum bekerja ekstra keras melakukan apakah penyelidikan sang dokter secara residen prosedural, anestesi ini merupakan profesional, korban dari dan sebuah penuh tindak pidana kehati-hatian. kekerasan jalanan, pembunuhan Penyidik berencana terus yang bergerak dilakukan di lapangan oleh pihak untuk tertentu, mengumpulkan berbagai ataukah alat bukti ada baru faktor yang medis relevan, personal dan menganalisis psikologis lebih lain yang detail latar rekaman belakangi kamera kematian pengawas CCTV CCTV di dalam di semak rute belukar sekunder tersebut yang kemungkinan besar dilalui semua oleh kemungkinan korban masih setelah terbuka ia lebar melangkah di keluar meja dari gerbang penyidik. rumah sakit serta Pihak memeriksa kepolisian keterangan dari secara Polres Siak maraton dan dari Polda Riau sejumlah kembali saksi mengeluarkan kunci, imbauan termasuk tegas petugas kepada keamanan masyarakat yang pertama luas, kali menemukan khususnya jasad bagi korban, para pengguna media pihak sosial manajemen dan RSUD netizen Tengku agar Rafian tetap Siak tenang hingga menjaga rekan situasi sesama tetap dokter kondusif residen yang sempat serta tidak menyebarkan spekulasi berinteraksi liar dengan korban di asumsi hari tak hilangnya berdasar atau dengan informasi ditemukannya hoaks luka yang belum memar tentu akibat kebenarannya kekerasan benda terkait tumpul penyebab di bagian kematian kepala Dr. serta Alex luka berbentuk Tristoloris. titik yang disertai pembengkakan di Pihak punggung keluarga tangan korban kiri saat Dr. ini Alex sedang dirundung Tristoloris, duka yang sangat teka-teki mendalam kasus kematian dan penyebaran ini informasi semakin yang melebar keliru ke berbagai hanya arah akan menambah menambah beban beban psikologis hukum. mereka. Kepolisian Apakah sang berkomitmen dokter residen penuh untuk anestesi mengusut ini tuntas merupakan kasus korban kematian dari sebuah tragis tindak sang pidana dokter residen kekerasan anestesi jalanan, ini secara pembunuhan transparan, berencana yang dilakukan akuntabel, oleh pihak tertentu, dan berbasis pada ataukah metode ada faktor investigasi medis personal personal dan ilmiah psikologis atau lain yang melatar scientific belakangi crime kematian investigation mendadaknya di dalam semak belukar tersebut? Publik kini menaruh harapan Semua yang sangat kemungkinan besar pada masih hasil terbuka akhir lebar uji di meja
histopatologi dan toksikologi forensik dari Laboratorium Forensik dan Polda Riau kembali mengeluarkan imbauan tegas kepada masyarakat luas dan menguak tabir gelap di balik para pengguna media sosial dan netizen demi tegaknya keadilan hukum yang menjaga situasi tetap kondusif. Sebuah awan hitam menyebarkan spekulasi liar kembali menyelimuti dunia kedokteran dan pelayanan kesehatan di tanah air yang belum sekaligus memicu kegemparan luar biasa di tengah masyarakat Kabupaten Siak,
Provinsi Riau. Pihak keluarga korban Seorang saat dokter ini muda yang sedang berjuang yang menempuh sangat program mendalam pendidikan dokter dan penyebaran spesialis informasi atau yang keliru PPDS hanya akan menambah beban psikologis Dr. Alex mereka. Tristoloris, Kepolisian meninggal berkomitmen dunia penuh secara untuk tragis mengusut tuntas dan kasus misterius. kematian tragis sang dokter residen Jasa sang anestesi dokter ini ditemukan secara terbujur transparan, kaku di balik akuntabel, rimbunnya semak dan belukar yang berbasis terletak pada tepat metode di samping investigasi kejahatan ilmiah atau scientific crime investigation. Publik kini menaruh harapan yang sangat besar pada hasil akhir uji histopatologi dan toksikologi forensik dari Laboratorium Forensik Polda Riau yang diharapkan mampu membuka kotak Pandora dan menguak tabir gelap di balik kematian misterius sang dokter muda demi tegaknya keadilan hukum yang sejati. Sebuah awan hitam duka cita yang teramat pekat kembali menyelimuti dunia kedokteran dan pelayanan kesehatan di tanah air, sekaligus memicu kegemparan luar biasa di tengah masyarakat Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Seorang dokter muda yang sedang berjuang menempuh program pendidikan dokter spesialis atau PPDS residen anestesi, Dr. Alex Tristoloris, ditemukan meninggal dunia secara tragis dan misterius. Jasad sang dokter ditemukan terbujur kaku di balik rimbunnya semak belukar yang terletak tepat di samping pagar pembatas luar Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Tengku Rafian Siak. Penemuan jasad ini seketika menyisakan tanda tanya besar, teka-teki berlapis, serta kecurigaan di benak publik maupun rekan sejawat medis. Bagaimana mungkin seorang dokter yang tengah berada dalam masa orientasi pendidikan spesialis mendadak hilang tanpa kabar dan ditemukan sudah tak bernyawa di area terisolasi luar rumah sakit tempatnya bertugas? Awalnya, saat jasad korban pertama kali dievakuasi, pihak kepolisian menyatakan bahwa secara kasat mata tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan fisik yang mencolok pada tubuh korban. Pernyataan awal ini sempat memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat mengenai penyebab kematian Dr. Alex. Namun, ketika jasad sang dokter dipindahkan ke meja autopsi dan diperiksa secara teliti oleh tim dokter forensik, tabir misteri ini justru semakin melebar. Hasil pemeriksaan sementara dari tim kedokteran forensik berbicara lain. Ditemukan sejumlah luka fisik krusial yang secara signifikan mengubah arah, fokus, dan metode penyelidikan yang tengah dilakukan oleh aparat kepolisian. Kasus ini tidak lagi dipandang sebagai penemuan mayat biasa, melainkan sebuah teka-teki medis dan hukum yang memerlukan pembuktian ilmiah tingkat tinggi. Perkembangan signifikan mengenai jalannya investigasi medis ini disampaikan secara resmi kepada awak media oleh Kepala Subbidang Penerangan Masyarakat atau Kasubit Penmas Bidang Hubungan Masyarakat Polda Riau, AKBP Rudi Samosir. Berdasarkan keterangan resmi yang dirilis, proses pemeriksaan menyeluruh terhadap jenazah dokter berusia 31 tahun tersebut telah rampung dilaksanakan di instalasi kedokteran forensik dan pemulasaran jenazah Rumah Sakit Bayangkara Pekanbaru. Pengujian forensik ini dilakukan dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi, melibatkan tim gabungan ahli yang terdiri dari Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan atau Kabidokes Polda Riau, Kasubid Dokpol Bidokes Polda Riau, serta dokter spesialis forensik Bidokes Polda Riau. Tidak hanya itu, proses ilmiah ini juga dibantu oleh para dokter residen dan dokter muda dari Fakultas Kedokteran Universitas Riau, serta didukung oleh teknisi forensik senior yang berpengalaman dalam menangani kasus-kasus kematian tidak wajar. AKBP Rudi Samosir membeberkan secara rinci bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sementara yang dilakukan oleh tim gabungan ahli tersebut, ditemukan fakta-fakta medis yang cukup mengejutkan pada tubuh Dr. Alex Tristoloris. Fakta pertama yang menjadi sorotan utama tim penyidik adalah ditemukannya sebuah luka berbentuk titik yang disertai dengan adanya pembengkakan lokal pada bagian punggung tangan sebelah kiri korban. Temuan luka berbentuk titik ini langsung memicu kecurigaan kuat dan menjadi fokus analisis tim penyidik di lapangan. Mengapa luka titik dan pembengkakan ini menjadi sangat krusial? Karena di lokasi penemuan jasad korban sebelumnya, petugas kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa benda medis, yaitu beberapa ampul obat dan sebuah alat suntik yang terletak tidak jauh dari tubuh Dr. Alex.
Hubungan kausalitas antara luka titik pembengkakan di tangan kiri dengan keberadaan alat suntik tersebut kini menjadi fokus utama penyelidikan laboratorium forensik. Penyidik ingin memastikan apakah luka berbentuk titik tersebut merupakan bekas tusukan jarum suntik yang dilakukan sebelum korban meninggal dunia. Kejutan medis tidak berhenti sampai di situ. Tim dokter forensik yang melakukan pemeriksaan luar juga menemukan bukti kekerasan fisik lain yang sebelumnya sama sekali tidak terdeteksi saat olah tempat kejadian perkara atau TKP awal di lapangan. Di bagian kepala Dr. Alex, tim dokter menemukan adanya luka memar yang cukup jelas. Berdasarkan analisis medis visual terhadap jaringan kulit, peredaran darah bawah kulit, dan struktur otot di area kepala tersebut, tim forensik memastikan bahwa luka memar itu disebabkan oleh adanya benturan atau kekerasan dari benda tumpul. Munculnya memar akibat kekerasan benda tumpul di area kepala ini langsung mematahkan asumsi awal yang beredar di masyarakat bahwa korban meninggal secara tenang tanpa adanya kontak fisik keras sebelum ia meregang nyawa di dalam semak belukar. Pertanyaan besar pun muncul. Apakah memar di kepala ini akibat terjatuh secara tidak sengaja, ataukah ada benturan sengaja yang melibatkan pihak lain sebelum korban kehilangan kesadaran? Selain menemukan luka memar di kepala dan luka titik pembengkakan di tangan kiri, tim forensik Rumah Sakit Bayangkara Pekanbaru juga mendeteksi adanya sejumlah luka lain yang tersebar di beberapa bagian tubuh korban. Luka-luka luar tersebut ditemukan di area leher, dada, perut, punggung, serta kedua belah lengan Dr. Alex. Namun, setelah dilakukan analisis yang lebih mendalam mengenai pola, bentuk, ukuran, serta karakteristik gambaran lukanya, tim dokter forensik menyimpulkan bahwa rentetan luka di sekujur tubuh tersebut merupakan luka pasca kematian atau yang dikenal dalam dunia medis sebagai luka postmortem. Berdasarkan pola dan gambarannya, luka-luka luar tersebut diduga kuat merupakan bekas gigitan atau aktivitas dari serangga liar yang terjadi setelah korban sudah dalam kondisi meninggal dunia. Hal ini dinilai sangat wajar mengingat posisi jasad Dr. Alex berada di area semak belukar terbuka yang lembab, rimbun, dan penuh dengan ekosistem serangga dalam rentang waktu yang cukup lama sebelum akhirnya berhasil ditemukan. Sementara itu, beralih ke pemeriksaan bagian dalam tubuh korban, tim forensik melakukan pembedahan untuk melihat kondisi organ-organ vital Dr. Alex. Dari hasil pembedahan tersebut, tim forensik menemukan adanya kondisi pelebaran pembuluh darah yang cukup masif serta terjadinya pembendungan darah atau kongesti pada beberapa organ dalam korban. Pembendungan atau kongesti ini biasanya mengindikasikan adanya kegagalan sirkulasi darah atau hambatan pada sistem pernapasan sesaat sebelum kematian terjadi. Kendati demikian, AKBP Rudi Samosir menegaskan bahwa rentetan temuan visual dari pemeriksaan luar dan pembedahan dalam ini ternyata belum cukup kuat untuk menyimpulkan secara mutlak apa yang menjadi penyebab utama berhentinya detak jantung sang dokter anestesi. Dinamika temuan di lapangan serta kondisi medis jenazah dokter Alex dinilai sangat kompleks, sehingga penyebab kematian korban diputuskan masih dalam status belum dapat ditentukan secara final pada fase pemeriksaan awal ini. Guna mendapatkan kepastian hukum yang berkekuatan tetap serta pembuktian ilmiah yang tidak terbantahkan di mata hukum, tim dokter forensik mengambil langkah medis lanjutan yang sangat krusial. Proses autopsi ini dipimpin oleh para ahli forensik papan atas dan senior di Indonesia. Di antaranya adalah Profesor Dr. Dedi Affandi, DFM, SP, FM, SLS, MK, MM, Mars, MH, Dr. Yoga Balian Firdaus, SH, SP, FM, serta Dr. Desi Marta Panjaitan, MH, SP, FM. Mereka secara resmi telah mengambil sejumlah sampel cairan tubuh dan jaringan biologis dari jenazah Dr. Alex Christoloris. Sampel-sampel vital yang diambil meliputi cairan urin, sampel darah segar dari pembuluh darah besar, serta sebagian kecil dari jaringan organ dalam korban.
Sampel biologis ini langsung dikirim di bawah pengawalan ketat untuk menjalani pemeriksaan laboratorium lanjutan yang sangat spesifik, yaitu uji histopatologi forensik untuk melihat kerusakan tingkat sel pada jaringan organ, serta uji toksikologi forensik untuk mendeteksi secara akurat keberadaan zat beracun, bahan kimia berbahaya, atau kandungan obat-obatan dengan dosis melebihi ambang batas aman di dalam tubuh korban. Dalam menjalankan proses investigasi medis yang rumit ini, Polda Riau tidak bekerja sendiri. Mereka telah melakukan koordinasi dan kolaborasi intensif dengan bidang laboratorium forensik atau Labfor guna memberikan dukungan teknis penuh terhadap ketepatan, validitas, dan akurasi pemeriksaan toksikologi. Pihak kepolisian berkomitmen penuh bahwa hasil dari pemeriksaan laboratorium lanjutan ini nantinya akan langsung disampaikan secara jujur dan transparan kepada publik begitu seluruh rangkaian pengujian zat kimia dan analisis sel selesai dikerjakan secara ilmiah. Polisi menegaskan bahwa mereka tidak akan terburu-buru mengambil kesimpulan sepihak atau berasumsi tanpa adanya bukti hitam di atas putih dari laboratorium forensik, demi menjaga integritas proses penyelidikan hukum. Berdasarkan estimasi waktu kematian yang dihitung secara cermat oleh tim dokter forensik, dengan melihat perkembangan kaku mayat, lebam mayat, serta penurunan suhu tubuh saat proses pemeriksaan luar dimulai, Dr. Alex Christoloris diperkirakan telah mengembuskan napas terakhirnya sekitar 12 hingga 24 jam sebelum proses autopsi di Rumah Sakit Bayangkara dilaksanakan. Perkiraan rentang waktu kematian ini dinilai sangat sinkron dan cocok dengan garis waktu atau timeline hilangnya korban dari lingkungan rumah sakit tempatnya bertugas. Sebagaimana yang telah dihimpun dari data penyelidikan kepolisian sebelumnya, dokter residen yang diketahui kelahiran Tanah Putih, Maluku, pada 29 Oktober 1985 ini dilaporkan menghilang secara misterius sejak Senin sore, 13 Juli 2026. Korban yang menempati sebuah kamar di Mes Dokter RSUD Tengku Raffian Siak sempat rekam oleh kamera pengawas atau CCTV rumah sakit sedang melangkah keluar dari area lingkungan rumah sakit seorang diri pada pukul 18.06 waktu Indonesia Barat. Saat itu, hari mulai beranjak gelap dan merupakan waktu pergantian shift tugas. Sejak petang itu, Dr. Alex tidak pernah kembali lagi ke mesnya. Rekan-rekan sejawat yang mulai cemas mencoba menghubungi nomor telepon selulernya, namun ponsel milik sang dokter sudah dalam keadaan mati total atau tidak aktif. Pihak rumah sakit bersama staf keamanan sempat melakukan pencarian intensif ke berbagai sudut mes dan rumah sakit sejak Senin malam hingga Selasa pagi, sebelum akhirnya pencarian tersebut berakhir tragis dengan ditemukannya jasad korban oleh seorang petugas keamanan pada Selasa siang pukul 11.30 WIB di kawasan Semak Belukar Jalan Raja Kecik, Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Siak. Fakta lain yang menambah keharuan sekaligus menyisakan tanda tanya dalam kasus ini adalah masa tugas sang dokter di Kabupaten Siak yang tergolong masih seumur jagung. Dr. Alex Christoloris merupakan salah satu dokter residen yang tengah mengikuti program pendidikan dokter spesialis atau PPDS anestesi dari Fakultas Kedokteran Universitas Riau. Berdasarkan keterangan resmi dari pihak manajemen rumah sakit dan kepolisian, Dr. Alex baru saja mulai menjalani program residensinya di RSUD Tengku Raffian Siak sejak awal bulan Juli 2026. Hal ini berarti, sang dokter baru bertugas sekitar 1 pekan lamanya di lingkungan rumah sakit tersebut sebelum akhirnya ditemukan tewas secara mengenaskan di samping pagar tempatnya bekerja. Masa tugas yang sangat singkat ini membuat penyidik Satreskrim Polres Siak juga harus mendalami riwayat adaptasi korban selama berada di lingkungan baru, baik dalam aspek profesional kedokteran, beban kerja, maupun interaksi sosial harian dengan rekan-rekan kerja serta staf rumah sakit lainnya. Hingga saat ini, aparat kepolisian dari Polres Siak terus bekerja ekstra keras melakukan penyelidikan secara prosedural, profesional, dan penuh kehati-hatian. Penyidik terus bergerak di lapangan untuk mengumpulkan berbagai alat bukti baru yang relevan,
menganalisis lebih detail rekaman kamera pengawas CCTV di rute-rute sekunder yang kemungkinan besar dilalui oleh korban setelah ia melangkah keluar dari gerbang rumah sakit, serta memeriksa keterangan secara maraton dari sejumlah saksi kunci, termasuk petugas keamanan yang pertama kali menemukan jasad korban, pihak manajemen RSUD Tengku Raffian Siak, hingga rekan sesama dokter residen yang sempat berinteraksi dengan korban di hari hilangnya. Dengan ditemukannya luka memar akibat kekerasan benda tumpul di bagian kepala serta luka berbentuk titik yang disertai pembengkakan di punggung tangan kiri Dr. Alex Tristoloris, teka-teki kasus kematian ini kini semakin melebar ke berbagai arah kemungkinan spekulasi hukum. Apakah sang dokter residen anestesi ini merupakan korban dari sebuah tindak pidana kekerasan jalanan, pembunuhan berencana yang dilakukan oleh pihak tertentu, ataukah ada faktor medis personal dan psikologis lain yang melatar belakangi kematian mendadaknya di dalam semak belukar tersebut? Semua kemungkinan masih terbuka lebar di meja penyidik. Pihak kepolisian dari Polres Siak dan Polda Riau kembali mengeluarkan imbauan tegas kepada masyarakat luas, khususnya bagi para pengguna media sosial dan netizen, agar tetap tenang, menjaga situasi tetap kondusif, serta tidak menyebarkan spekulasi liar, asumsi-asumsi tak berdasar, atau informasi hoaks yang belum tentu kebenarannya terkait penyebab kematian Dr. Alex Tristoloris. Pihak keluarga korban saat ini sedang dirundung duka yang sangat mendalam, dan penyebaran informasi yang keliru hanya akan menambah beban psikologis mereka. Kepolisian berkomitmen penuh untuk mengusut tuntas kasus kematian tragis sang dokter residen anestesi ini secara transparan, akuntabel, dan berbasis pada metode investigasi kejahatan ilmiah atau scientific crime investigation. Publik kini menaruh harapan yang sangat besar pada hasil akhir uji histopatologi dan toksikologi forensik dari Laboratorium Forensik Polda Riau, yang diharapkan mampu membuka kotak Pandora dan menguak tabir gelap di balik kematian misterius sang dokter muda demi tegaknya keadilan hukum yang sejati. Sebuah awan hitam duka cita yang teramat pekat kembali menyelimuti dunia kedokteran dan pelayanan kesehatan di tanah air, sekaligus memicu kegemparan luar biasa di tengah masyarakat Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Seorang dokter muda yang sedang berjuang menempuh program pendidikan dokter spesialis atau PPDS residen anestesi, Dr. Alex Tristoloris, ditemukan meninggal dunia secara tragis dan misterius. Jasad sang dokter ditemukan terbujur kaku di balik rimbunnya semak belukar yang terletak tepat di samping pagar pembatas luar Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Tengku Raffian Siak. Penemuan jasad ini seketika menyisakan tanda tanya besar, teka-teki berlapis, serta kecurigaan di benak publik maupun rekan sejawat medis. Bagaimana mungkin seorang dokter yang tengah berada dalam masa orientasi pendidikan spesialis mendadak hilang tanpa kabar dan ditemukan sudah tak bernyawa di area terisolasi luar rumah sakit tempatnya bertugas? Awalnya, saat jasad korban pertama kali dievakuasi, pihak kepolisian menyatakan bahwa secara kasat mata tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan fisik yang mencolok pada tubuh korban. Pernyataan awal ini sempat memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat mengenai penyebab kematian Dr. Alex. Namun, ketika jasad sang dokter dipindahkan ke meja autopsi dan diperiksa secara teliti oleh tim dokter forensik, tabir misteri ini justru semakin melebar. Hasil pemeriksaan sementara dari tim kedokteran forensik berbicara lain. Ditemukan sejumlah luka fisik krusial yang secara signifikan mengubah arah, fokus, dan metode penyelidikan yang tengah dilakukan oleh aparat kepolisian. Kasus ini tidak lagi dipandang sebagai penemuan mayat biasa, melainkan sebuah teka-teki medis dan hukum yang memerlukan pembuktian ilmiah tingkat tinggi. Perkembangan signifikan mengenai jalannya investigasi medis ini disampaikan secara resmi kepada awak media oleh Kepala Subbidang Penerangan Masyarakat atau Kasubit Penmas Bidang Hubungan Masyarakat Polda Riau, AKBP Rudi Samosir. Berdasarkan keterangan resmi yang dirilis,
Proses pemeriksaan menyeluruh terhadap jenazah dokter berusia 31 tahun tersebut telah rampung dilaksanakan di instalasi kedokteran forensik dan pemulasaran jenazah Rumah Sakit Bayangkara Pekanbaru. Pengujian forensik ini dilakukan dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi, melibatkan tim gabungan ahli yang terdiri dari Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan atau Kabidokes Polda Riau, Kasubid Dokpol Bidokes Polda Riau, serta dokter spesialis forensik Bidokes Polda Riau. Tidak hanya itu, proses ilmiah ini juga dibantu oleh para dokter residen dan dokter muda dari Fakultas Kedokteran Universitas Riau, serta didukung oleh teknisi forensik senior yang berpengalaman dalam menangani kasus-kasus kematian tidak wajar. AKBP Rudi Samosir membeberkan secara rinci bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sementara yang dilakukan oleh tim gabungan ahli tersebut, ditemukan fakta-fakta medis yang cukup mengejutkan pada tubuh Dr. Alex Christoloris. Fakta pertama yang menjadi sorotan utama tim penyidik adalah ditemukannya sebuah luka berbentuk titik yang disertai dengan adanya pembengkakan lokal pada bagian punggung tangan sebelah kiri korban. Temuan luka berbentuk titik ini langsung memicu kecurigaan kuat dan menjadi fokus analisis tim penyidik di lapangan. Mengapa luka titik dan pembengkakan ini menjadi sangat krusial? Karena di lokasi penemuan jasad korban sebelumnya, petugas kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa benda medis, yaitu beberapa ampul obat dan sebuah alat suntik yang terletak tidak jauh dari tubuh Dr. Alex. Hubungan kausalitas antara luka titik pembengkakan di tangan kiri dengan keberadaan alat suntik tersebut kini menjadi fokus utama penyelidikan laboratorium forensik. Penyidik ingin memastikan apakah luka berbentuk titik tersebut merupakan bekas tusukan jarum suntik yang dilakukan sebelum korban meninggal dunia. Kejutan medis tidak berhenti sampai di situ. Tim dokter forensik yang melakukan pemeriksaan luar juga menemukan bukti kekerasan fisik lain yang sebelumnya sama sekali tidak terdeteksi saat olah tempat kejadian perkara atau TKP awal di lapangan. Di bagian kepala Dr. Alex, tim dokter menemukan adanya luka memar yang cukup jelas. Berdasarkan analisis medis visual terhadap jaringan kulit, peredaran darah bawah kulit, dan struktur otot di area kepala tersebut, tim forensik memastikan bahwa luka memar itu disebabkan oleh adanya benturan atau kekerasan dari benda tumpul. Munculnya memar akibat kekerasan benda tumpul di area kepala ini langsung mematahkan asumsi awal yang beredar di masyarakat bahwa korban meninggal secara tenang tanpa adanya kontak fisik keras sebelum ia meregang nyawa di dalam semak belukar. Pertanyaan besar pun muncul. Apakah memar di kepala ini akibat terjatuh secara tidak sengaja, ataukah ada benturan sengaja yang melibatkan pihak lain sebelum korban kehilangan kesadaran? Selain menemukan luka memar di kepala dan luka titik pembengkakan di tangan kiri, tim forensik Rumah Sakit Bayangkara Pekanbaru juga mendeteksi adanya sejumlah luka lain yang tersebar di beberapa bagian tubuh korban. Luka-luka luar tersebut ditemukan di area leher, dada, perut, punggung, serta kedua belah lengan Dr. Alex. Namun, setelah dilakukan analisis yang lebih mendalam mengenai pola, bentuk, ukuran, serta karakteristik gambaran lukanya, tim dokter forensik menyimpulkan bahwa rentetan luka di sekujur tubuh tersebut merupakan luka pasca kematian atau yang dikenal dalam dunia medis sebagai luka postmortem. Berdasarkan pola dan gambarannya, luka-luka luar tersebut diduga kuat merupakan bekas gigitan atau aktivitas dari serangga liar yang terjadi setelah korban sudah dalam kondisi meninggal dunia. Hal ini dinilai sangat wajar mengingat posisi jasad Dr. Alex berada di area semak belukar terbuka yang lembab, rimbun, dan penuh dengan ekosistem serangga dalam rentang waktu yang cukup lama sebelum akhirnya berhasil ditemukan. Sementara itu, beralih ke pemeriksaan bagian dalam tubuh korban, tim forensik melakukan pembedahan untuk melihat kondisi organ-organ vital Dr. Alex. Dari hasil pembedahan tersebut, tim forensik menemukan adanya kondisi pelebaran pembuluh darah yang cukup masif serta terjadinya pembendungan darah atau kongesti pada beberapa organ dalam korban.
Pembendungan atau kongesti ini biasanya mengindikasikan adanya kegagalan sirkulasi darah atau hambatan pada sistem pernapasan sesaat sebelum kematian terjadi. Kendati demikian, AKBP Rudi Samosir menegaskan bahwa rentetan temuan visual dari pemeriksaan luar dan pembedahan dalam ini ternyata belum cukup kuat untuk menyimpulkan secara mutlak apa yang menjadi penyebab utama berhentinya detak jantung sang dokter anestesi. Dinamika temuan di lapangan serta kondisi medis jenazah dokter Alex dinilai sangat kompleks, sehingga penyebab kematian korban diputuskan masih dalam status belum dapat ditentukan secara final pada fase pemeriksaan awal ini. Guna mendapatkan kepastian hukum yang berkekuatan tetap serta pembuktian ilmiah yang tidak terbantahkan di mata hukum, tim dokter forensik mengambil langkah medis lanjutan yang sangat krusial. Proses autopsi ini dipimpin oleh para ahli forensik papan atas dan senior di Indonesia. Di antaranya adalah Profesor Dr. Dedi Affandi, DFM, SP, FM, SUS, MK, MM, Mars, MH, Dr. Yoga Balian Firdaus, SH, SP, FM, serta Dr. Desi Marta Panjaitan, MH, SP, FM. Mereka secara resmi telah mengambil sejumlah sampel cairan tubuh dan jaringan biologis dari jenazah Dr. Alex Christoloris. Sampel-sampel vital yang diambil meliputi cairan urin, sampel darah segar dari pembuluh darah besar, serta sebagian kecil dari jaringan organ dalam korban. Sampel biologis ini langsung dikirim di bawah pengawalan ketat untuk menjalani pemeriksaan laboratorium lanjutan yang sangat spesifik, yaitu uji histopatologi forensik untuk melihat kerusakan tingkat sel pada jaringan organ, serta uji toksikologi forensik untuk mendeteksi secara akurat keberadaan zat beracun, bahan kimia berbahaya, atau kandungan obat-obatan dengan dosis melebihi ambang batas aman di dalam tubuh korban. Dalam menjalankan proses investigasi medis yang rumit ini, Polda Riau tidak bekerja sendiri. Mereka telah melakukan koordinasi dan kolaborasi intensif dengan bidang laboratorium forensik atau Labfor guna memberikan dukungan teknis penuh terhadap ketepatan, validitas, dan akurasi pemeriksaan toksikologi. Pihak kepolisian berkomitmen penuh bahwa hasil dari pemeriksaan laboratorium lanjutan ini nantinya akan langsung disampaikan secara jujur dan transparan kepada publik begitu seluruh rangkaian pengujian zat kimia dan analisis sel selesai dikerjakan secara ilmiah. Polisi menegaskan bahwa mereka tidak akan terburu-buru mengambil kesimpulan sepihak atau berasumsi tanpa adanya bukti hitam di atas putih dari laboratorium forensik, demi menjaga integritas proses penyelidikan hukum. Berdasarkan estimasi waktu kematian yang dihitung secara cermat oleh tim dokter forensik, dengan melihat perkembangan kaku mayat, lebam mayat, serta penurunan suhu tubuh saat proses pemeriksaan luar dimulai, Dr. Alex Christoloris diperkirakan telah mengembuskan napas terakhirnya sekitar 12 hingga 24 jam sebelum proses autopsi di Rumah Sakit Bayangkara dilaksanakan. Perkiraan rentang waktu kematian ini dinilai sangat sinkron dan cocok dengan garis waktu atau timeline hilangnya korban dari lingkungan rumah sakit tempatnya bertugas. Sebagaimana yang telah dihimpun dari data penyelidikan kepolisian sebelumnya, dokter residen yang diketahui kelahiran Tanah Putih, Maluku, pada 29 Oktober 1985 ini dilaporkan menghilang secara misterius sejak Senin sore, 13 Juli 2026. Korban yang menempati sebuah kamar di mes dokter RSUD Tengku Raffian Siak sempat rekam oleh kamera pengawas atau CCTV rumah sakit sedang melangkah keluar dari area lingkungan rumah sakit seorang diri pada pukul 18.06 waktu Indonesia Barat. Saat itu, hari mulai beranjak gelap dan merupakan waktu pergantian shift tugas. Sejak petang itu, Dr. Alex tidak pernah kembali lagi ke mesnya. Rekan-rekan sejawat yang mulai cemas mencoba menghubungi nomor telepon selulernya, namun ponsel milik sang dokter sudah dalam keadaan mati total atau tidak aktif. Pihak rumah sakit bersama staf keamanan sempat melakukan pencarian intensif ke berbagai sudut mes dan rumah sakit sejak Senin malam hingga Selasa pagi,
sebelum akhirnya pencarian tersebut berakhir tragis dengan ditemukannya jasad korban oleh seorang petugas keamanan pada Selasa siang pukul 11.30 WIB di kawasan Semak Belukar Jalan Raja Kecik, Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Siak. Fakta lain yang menambah keharuan sekaligus menyisakan tanda tanya dalam kasus ini adalah masa tugas sang dokter di Kabupaten Siak yang tergolong masih seumur jagung. Dr. Alex Christoloris merupakan salah satu dokter residen yang tengah mengikuti program pendidikan dokter spesialis atau PPDS anestesi dari Fakultas Kedokteran Universitas Riau. Berdasarkan keterangan resmi dari pihak manajemen rumah sakit dan kepolisian, Dr. Alex baru saja mulai menjalani program residensinya di RSUD Tengku Raffian Siak sejak awal bulan Juli 2026. Hal ini berarti, sang dokter baru bertugas sekitar 1 pekan lamanya di lingkungan rumah sakit tersebut sebelum akhirnya ditemukan tewas secara mengenaskan di samping pagar tempatnya bekerja. Masa tugas yang sangat singkat ini membuat penyidik Satreskrim Polres Siak juga harus mendalami riwayat adaptasi korban selama berada di lingkungan baru, baik dalam aspek profesional kedokteran, beban kerja, maupun interaksi sosial harian dengan rekan-rekan kerja serta staf rumah sakit lainnya. Hingga saat ini, aparat kepolisian dari Polres Siak terus bekerja ekstra keras melakukan penyelidikan secara prosedural, profesional, dan penuh kehati-hatian. Penyidik terus bergerak di lapangan untuk mengumpulkan berbagai alat bukti baru yang relevan, menganalisis lebih detail rekaman kamera pengawas CCTV di rute-rute sekunder yang kemungkinan besar dilalui oleh korban setelah ia melangkah keluar dari gerbang rumah sakit, serta memeriksa keterangan secara maraton dari sejumlah saksi kunci, termasuk petugas keamanan yang pertama kali menemukan jasad korban, pihak manajemen RSUD Tengku Raffian Siak, hingga rekan sesama dokter residen yang sempat berinteraksi dengan korban di hari hilangnya. Dengan ditemukannya luka memar akibat kekerasan benda tumpul di bagian kepala serta luka berbentuk titik yang disertai pembengkakan di punggung tangan kiri Dr. Alex Christoloris, teka-teki kasus kematian ini kini semakin melebar ke berbagai arah kemungkinan spekulasi hukum. Apakah sang dokter residen anestesi ini merupakan korban dari sebuah tindak pidana kekerasan jalanan, pembunuhan berencana yang dilakukan oleh pihak tertentu, ataukah ada faktor medis personal dan psikologis lain yang melatar belakangi kematian mendadaknya di dalam Semak Belukar tersebut? Semua kemungkinan masih terbuka lebar di meja penyidik. Pihak kepolisian dari Polres Siak dan Polda Riau kembali mengeluarkan imbauan tegas kepada masyarakat luas, khususnya bagi para pengguna media sosial dan netizen, agar tetap tenang, menjaga situasi tetap kondusif, serta tidak menyebarkan spekulasi liar, asumsi-asumsi tak berdasar, atau informasi hoaks yang belum tentu kebenarannya terkait penyebab kematian Dr. Alex Christoloris. Pihak keluarga korban saat ini sedang dirundung duka yang sangat mendalam, dan penyebaran informasi yang keliru hanya akan menambah beban psikologis mereka. Kepolisian berkomitmen penuh untuk mengusut tuntas kasus kematian tragis sang dokter residen anestesi ini secara transparan, akuntabel, dan berbasis pada metode investigasi kejahatan ilmiah atau scientific crime investigation. Publik kini menaruh harapan yang sangat besar pada hasil akhir uji histopatologi dan toksikologi forensik dari Laboratorium Forensik Polda Riau, yang diharapkan mampu membuka kotak Pandora dan menguak tabir gelap di balik kematian misterius sang dokter muda demi tegaknya keadilan hukum yang sejati. Sebuah awan hitam duka cita yang teramat pekat kembali menyelimuti dunia kedokteran dan pelayanan kesehatan di tanah air, sekaligus memicu kegemparan luar biasa di tengah masyarakat Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Seorang dokter muda yang sedang berjuang menempuh program pendidikan dokter spesialis atau PPDS residen anestesi, Dr. Alex Christoloris, ditemukan meninggal dunia secara tragis dan misterius. Jasad sang dokter ditemukan terbujur kaku di balik rimbunnya Semak Belukar yang terletak tepat di samping pagar pembatas luar Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Tengku Raffian Siak. Penemuan jasad ini seketika menyisakan tanda tanya besar, teka-teki berlapis,
serta kecurigaan di benak publik maupun rekan sejawat medis. Bagaimana mungkin seorang dokter yang tengah berada dalam masa orientasi pendidikan spesialis mendadak hilang tanpa kabar dan ditemukan sudah tak bernyawa di area terisolasi luar rumah sakit tempatnya bertugas? Awalnya, saat jasad korban pertama kali dievakuasi, pihak kepolisian menyatakan bahwa secara kasat mata tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan fisik yang mencolok pada tubuh korban. Pernyataan awal ini sempat memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat mengenai penyebab kematian Dr. Alex. Namun, ketika jasad sang dokter dipindahkan ke meja autopsi dan diperiksa secara teliti oleh tim dokter forensik, tabir misteri ini justru semakin melebar. Hasil pemeriksaan sementara dari tim kedokteran forensik berbicara lain. Ditemukan sejumlah luka fisik krusial yang secara signifikan mengubah arah, fokus, dan metode penyelidikan yang tengah dilakukan oleh aparat kepolisian. Kasus ini tidak lagi dipandang sebagai penemuan mayat biasa, melainkan sebuah teka-teki medis dan hukum yang memerlukan pembuktian ilmiah tingkat tinggi. Perkembangan signifikan mengenai jalannya investigasi medis ini disampaikan secara resmi kepada awak media oleh Kepala Subbidang Penerangan Masyarakat atau Kasubit Penmas Bidang Hubungan Masyarakat Polda Riau, AKBP Rudi Samosir. Berdasarkan keterangan resmi yang dirilis, proses pemeriksaan menyeluruh terhadap jenazah dokter berusia 31 tahun tersebut telah rampung dilaksanakan di instalasi kedokteran forensik dan pemulasaran jenazah Rumah Sakit Bayangkara Pekanbaru. Pengujian forensik ini dilakukan dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi, melibatkan tim gabungan ahli yang terdiri dari Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan atau Kabidokes Polda Riau, Kasubid Dokpol Bidokes Polda Riau, serta dokter spesialis forensik Bidokes Polda Riau. Tidak hanya itu, proses ilmiah ini juga dibantu oleh para dokter residen dan dokter muda dari Fakultas Kedokteran Universitas Riau, serta didukung oleh teknisi forensik senior yang berpengalaman dalam menangani kasus-kasus kematian tidak wajar. AKBP Rudi Samosir membeberkan secara rinci bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sementara yang dilakukan oleh tim gabungan ahli tersebut, ditemukan fakta-fakta medis yang cukup mengejutkan pada tubuh Dr. Alex Christoloris. Fakta pertama yang menjadi sorotan utama tim penyidik adalah ditemukannya sebuah luka berbentuk titik yang disertai dengan adanya pembengkakan lokal pada bagian punggung tangan sebelah kiri korban. Temuan luka berbentuk titik ini langsung memicu kecurigaan kuat dan menjadi fokus analisis tim penyidik di lapangan. Mengapa luka titik dan pembengkakan ini menjadi sangat krusial? Karena di lokasi penemuan jasad korban sebelumnya, petugas kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa benda medis, yaitu beberapa ampul obat dan sebuah alat suntik yang terletak tidak jauh dari tubuh Dr. Alex. Hubungan kausalitas antara luka titik pembengkakan di tangan kiri dengan keberadaan alat suntik tersebut kini menjadi fokus utama penyelidikan laboratorium forensik. Penyidik ingin memastikan apakah luka berbentuk titik tersebut merupakan bekas tusukan jarum suntik yang dilakukan sebelum korban meninggal dunia. Kejutan medis tidak berhenti sampai di situ. Tim dokter forensik yang melakukan pemeriksaan luar juga menemukan bukti kekerasan fisik lain yang sebelumnya sama sekali tidak terdeteksi saat olah tempat kejadian perkara atau TKP awal di lapangan. Di bagian kepala Dr. Alex, tim dokter menemukan adanya luka memar yang cukup jelas. Berdasarkan analisis medis visual terhadap jaringan kulit, peredaran darah bawah kulit, dan struktur otot di area kepala tersebut, tim forensik memastikan bahwa luka memar itu disebabkan oleh adanya benturan atau kekerasan dari benda tumpul. Munculnya memar akibat kekerasan benda tumpul di area kepala ini langsung mematahkan asumsi awal yang beredar di masyarakat bahwa korban meninggal secara tenang tanpa adanya kontak fisik keras sebelum ia meregang nyawa di dalam semak belukar. Pertanyaan besar pun muncul. Apakah memar di kepala ini akibat terjatuh secara tidak sengaja, ataukah ada benturan sengaja yang melibatkan pihak lain sebelum korban kehilangan kesadaran?
Selain menemukan luka memar di kepala dan luka titik pembengkakan di tangan kiri, tim forensik Rumah Sakit Bayangkara Pekanbaru juga mendeteksi adanya sejumlah luka lain yang tersebar di beberapa bagian tubuh korban. Luka-luka luar tersebut ditemukan di area leher, dada, perut, punggung, serta kedua belah lengan Dr. Alex. Namun, setelah dilakukan analisis yang lebih mendalam mengenai pola, bentuk, ukuran, serta karakteristik gambaran lukanya, tim dokter forensik menyimpulkan bahwa rentetan luka di sekujur tubuh tersebut merupakan luka pasca kematian atau yang dikenal dalam dunia medis sebagai luka postmortem. Berdasarkan pola dan gambarannya, luka-luka luar tersebut diduga kuat merupakan bekas gigitan atau aktivitas dari serangga liar yang terjadi setelah korban sudah dalam kondisi meninggal dunia. Hal ini dinilai sangat wajar mengingat posisi jasad Dr. Alex berada di area semak belukar terbuka yang lembab, rimbun, dan penuh dengan ekosistem serangga dalam rentang waktu yang cukup lama sebelum akhirnya berhasil ditemukan. Sementara itu, beralih ke pemeriksaan bagian dalam tubuh korban, tim forensik melakukan pembedahan untuk melihat kondisi organ-organ vital Dr. Alex. Dari hasil pembedahan tersebut, tim forensik menemukan adanya kondisi pelebaran pembuluh darah yang cukup masif serta terjadinya pembendungan darah atau kongesti pada beberapa organ dalam korban. Pembendungan atau kongesti ini biasanya mengindikasikan adanya kegagalan sirkulasi darah atau hambatan pada sistem pernapasan sesaat sebelum kematian terjadi. Kendati demikian, AKBP Rudi Samosir menegaskan bahwa rentetan temuan visual dari pemeriksaan luar dan pembedahan dalam ini ternyata belum cukup kuat untuk menyimpulkan secara mutlak apa yang menjadi penyebab utama berhentinya detak jantung sang dokter anestesi. Dinamika temuan di lapangan serta kondisi medis jenazah dokter Alex dinilai sangat kompleks, sehingga penyebab kematian korban diputuskan masih dalam status belum dapat ditentukan secara final pada fase pemeriksaan awal ini. Guna mendapatkan kepastian hukum yang berkekuatan tetap serta pembuktian ilmiah yang tidak terbantahkan di mata hukum, tim dokter forensik mengambil langkah medis lanjutan yang sangat krusial. Proses autopsi ini dipimpin oleh para ahli forensik papan atas dan senior di Indonesia. Di antaranya adalah Profesor Dr. Dedi Affandi, DFM, SP, FM, SUS, MK, MM, Mars, MH, Dr. Yoga Balian Firdaus, SH, SP, FM, serta Dr. Desi Marta Panjaitan, MH, SP, FM. Mereka secara resmi telah mengambil sejumlah sampel cairan tubuh dan jaringan biologis dari jenazah Dr. Alex Christoloris. Sampel-sampel vital yang diambil meliputi cairan urin, sampel darah segar dari pembuluh darah besar, serta sebagian kecil dari jaringan organ dalam korban. Sampel biologis ini langsung dikirim di bawah pengawalan ketat untuk menjalani pemeriksaan laboratorium lanjutan yang sangat spesifik, yaitu uji histopatologi forensik untuk melihat kerusakan tingkat sel pada jaringan organ, serta uji toksikologi forensik untuk mendeteksi secara akurat keberadaan zat beracun, bahan kimia berbahaya, atau kandungan obat-obatan dengan dosis melebihi ambang batas aman di dalam tubuh korban. Dalam menjalankan proses investigasi medis yang rumit ini, Polda Riau tidak bekerja sendiri. Mereka telah melakukan koordinasi dan kolaborasi intensif dengan bidang laboratorium forensik atau Labfor guna memberikan dukungan teknis penuh terhadap ketepatan, validitas, dan akurasi pemeriksaan toksikologi. Pihak kepolisian berkomitmen penuh bahwa hasil dari pemeriksaan laboratorium lanjutan ini nantinya akan langsung disampaikan secara jujur dan transparan kepada publik begitu seluruh rangkaian pengujian zat kimia dan analisis sel selesai dikerjakan secara ilmiah. Polisi menegaskan bahwa mereka tidak akan terburu-buru mengambil kesimpulan sepihak atau berasumsi tanpa adanya bukti hitam di atas putih dari laboratorium forensik, demi menjaga integritas proses penyelidikan hukum. Berdasarkan estimasi waktu kematian yang dihitung secara cermat oleh tim dokter forensik, dengan melihat perkembangan kaku mayat,
lebam mayat, serta penurunan suhu tubuh saat proses pemeriksaan luar dimulai. Dr. Alex Christoloris diperkirakan telah mengembuskan napas terakhirnya sekitar 12 hingga 24 jam sebelum proses autopsi di Rumah Sakit Bayangkara dilaksanakan. Perkiraan rentang waktu kematian ini dinilai sangat sinkron dan cocok dengan garis waktu atau timeline hilangnya korban dari lingkungan rumah sakit tempatnya bertugas. Sebagaimana yang telah dihimpun dari data penyelidikan kepolisian sebelumnya, dokter residen yang diketahui kelahiran Tanah Putih, Maluku, pada 29 Oktober 1985 ini dilaporkan menghilang secara misterius sejak Senin sore, 13 Juli 2026. Korban yang menempati sebuah kamar di mes dokter RSUD Tengku Raffian Siak sempat rekam oleh kamera pengawas atau CCTV rumah sakit sedang melangkah keluar dari area lingkungan rumah sakit seorang diri pada pukul 18.06 waktu Indonesia Barat. Saat itu, hari mulai beranjak gelap dan merupakan waktu pergantian shift tugas. Sejak petang itu, Dr. Alex tidak pernah kembali lagi ke mesnya. Rekan-rekan sejawat yang mulai cemas mencoba menghubungi nomor telepon selulernya, namun ponsel milik sang dokter sudah dalam keadaan mati total atau tidak aktif. Pihak rumah sakit bersama staf keamanan sempat melakukan pencarian intensif ke berbagai sudut mes dan rumah sakit sejak Senin malam hingga Selasa pagi, sebelum akhirnya pencarian tersebut berakhir tragis dengan ditemukannya jasad korban oleh seorang petugas keamanan pada Selasa siang pukul 11.30 WIB di kawasan Semak Belukar Jalan Raja Kecik, Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Siak. Fakta lain yang menambah keharuan sekaligus menyisakan tanda tanya dalam kasus ini adalah masa tugas sang dokter di Kabupaten Siak yang tergolong masih seumur jagung. Dr. Alex Christoloris merupakan salah satu dokter residen yang tengah mengikuti program pendidikan dokter spesialis atau PPDS anestesi dari Fakultas Kedokteran Universitas Riau. Berdasarkan keterangan resmi dari pihak manajemen rumah sakit dan kepolisian, Dr. Alex baru saja mulai menjalani program residensinya di RSUD Tengku Raffian Siak sejak awal bulan Juli 2026. Hal ini berarti, sang dokter baru bertugas sekitar 1 pekan lamanya di lingkungan rumah sakit tersebut sebelum akhirnya ditemukan tewas secara mengenaskan di samping pagar tempatnya bekerja. Masa tugas yang sangat singkat ini membuat penyidik Satreskrim Polres Siak juga harus mendalami riwayat adaptasi korban selama berada di lingkungan baru, baik dalam aspek profesional kedokteran, beban kerja, maupun interaksi sosial harian dengan rekan-rekan kerja serta staf rumah sakit lainnya. Hingga saat ini, aparat kepolisian dari Polres Siak terus bekerja ekstra keras melakukan penyelidikan secara prosedural, profesional, dan penuh kehati-hatian. Penyidik terus bergerak di lapangan untuk mengumpulkan berbagai alat bukti baru yang relevan, menganalisis lebih detail rekaman kamera pengawas CCTV di rute-rute sekunder yang kemungkinan besar dilalui oleh korban setelah ia melangkah keluar dari gerbang rumah sakit, serta memeriksa keterangan secara maraton dari sejumlah saksi kunci, termasuk petugas keamanan yang pertama kali menemukan jasad korban, pihak manajemen RSUD Tengku Raffian Siak, hingga rekan sesama dokter residen yang sempat berinteraksi dengan korban di hari hilangnya. Dengan ditemukannya luka memar akibat kekerasan benda tumpul di bagian kepala serta luka berbentuk titik yang disertai pembengkakan di punggung tangan kiri Dr. Alex Christoloris, teka-teki kasus kematian ini kini semakin melebar ke berbagai arah kemungkinan spekulasi hukum. Apakah sang dokter residen anestesi ini merupakan korban dari sebuah tindak pidana kekerasan jalanan, pembunuhan berencana yang dilakukan oleh pihak tertentu, ataukah ada faktor medis personal dan psikologis lain yang melatar belakangi kematian mendadaknya di dalam Semak Belukar tersebut? Semua kemungkinan masih terbuka lebar di meja penyidik. Pihak kepolisian dari Polres Siak dan Polda Riau kembali mengeluarkan imbauan tegas kepada masyarakat luas, khususnya bagi para pengguna media sosial dan netizen, agar tetap tenang, menjaga situasi tetap kondusif, serta tidak menyebarkan spekulasi liar, asumsi-asumsi tak berdasar.
atau informasi hoaks yang belum tentu kebenarannya terkait penyebab kematian Dr. Alex Christoloris. Pihak keluarga korban saat ini sedang dirundung duka yang sangat mendalam, dan penyebaran informasi yang keliru hanya akan menambah beban psikologis mereka. Kepolisian berkomitmen penuh untuk mengusut tuntas kasus kematian tragis sang dokter residen anestesi ini secara transparan, akuntabel, dan berbasis pada metode investigasi kejahatan ilmiah atau scientific crime investigation. Publik kini menaruh harapan yang sangat besar pada hasil akhir uji histopatologi dan toksikologi forensik dari Laboratorium Forensik Polda Riau, yang diharapkan mampu membuka kotak Pandora dan menguak tabir gelap di balik kematian misterius sang dokter muda demi tegaknya keadilan hukum yang sejati. Sebuah awan hitam duka cita yang teramat pekat kembali menyelimuti dunia kedokteran dan pelayanan kesehatan di tanah air, sekaligus memicu kegemparan luar biasa di tengah masyarakat Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Seorang dokter muda yang sedang berjuang menempuh program pendidikan dokter spesialis atau PPDS residen anestesi, Dr. Alex Christoloris, ditemukan meninggal dunia secara tragis dan misterius. Jasad sang dokter ditemukan terbujur kaku di balik rimbunnya semak belukar yang terletak tepat di samping pagar pembatas luar Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Tengku Rafian Siak. Penemuan jasad ini seketika menyisakan tanda tanya besar, teka-teki berlapis, serta kecurigaan di benak publik maupun rekan sejawat medis. Bagaimana mungkin seorang dokter yang tengah berada dalam masa orientasi pendidikan spesialis, mendadak hilang tanpa kabar dan ditemukan sudah tak bernyawa di area terisolasi luar rumah sakit tempatnya bertugas? Awalnya, saat jasad korban pertama kali dievakuasi, pihak kepolisian menyatakan bahwa secara kasat mata tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan fisik yang mencolok pada tubuh korban. Pernyataan awal ini sempat memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat mengenai penyebab kematian Dr. Alex. Namun, ketika jasad sang dokter dipindahkan ke meja autopsi dan diperiksa secara teliti oleh tim dokter forensik, tabir misteri ini justru semakin melebar. Hasil pemeriksaan sementara dari tim kedokteran forensik berbicara lain. Ditemukan sejumlah luka fisik krusial yang secara signifikan mengubah arah, fokus, dan metode penyelidikan yang tengah dilakukan oleh aparat kepolisian. Kasus ini tidak lagi dipandang sebagai penemuan mayat biasa, melainkan sebuah teka-teki medis dan hukum yang memerlukan pembuktian ilmiah tingkat tinggi. Perkembangan signifikan mengenai jalannya investigasi medis ini disampaikan secara resmi kepada awak media oleh Kepala Subbidang Penerangan Masyarakat atau Kasubit Penmas Bidang Hubungan Masyarakat Polda Riau, AKBP Rudi Samosir. Berdasarkan keterangan resmi yang dirilis, proses pemeriksaan menyeluruh terhadap jenazah dokter berusia 31 tahun tersebut telah rampung dilaksanakan di instalasi kedokteran forensik dan pemulasaran jenazah Rumah Sakit Bayangkara Pekanbaru. Pengujian forensik ini dilakukan dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi, melibatkan tim gabungan ahli yang terdiri dari Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan atau Kabidokes Polda Riau, Kasubid Dokpol Bidokes Polda Riau, serta dokter spesialis forensik Bidokes Polda Riau. Tidak hanya itu, proses ilmiah ini juga dibantu oleh para dokter residen dan dokter muda dari Fakultas Kedokteran Universitas Riau, serta didukung oleh teknisi forensik senior yang berpengalaman dalam menangani kasus-kasus kematian tidak wajar. AKBP Rudi Samosir membeberkan secara rinci bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sementara yang dilakukan oleh tim gabungan ahli tersebut, ditemukan fakta-fakta medis yang cukup mengejutkan pada tubuh Dr. Alex Christoloris. Fakta pertama yang menjadi sorotan utama tim penyidik adalah ditemukannya sebuah luka berbentuk titik yang disertai dengan adanya pembengkakan lokal pada bagian punggung tangan sebelah kiri korban. Temuan luka berbentuk titik ini langsung memicu kecurigaan kuat dan menjadi fokus analisis tim penyidik di lapangan. Mengapa luka titik dan pembengkakan ini menjadi sangat krusial? Karena di lokasi penemuan jasad korban sebelumnya, petugas kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa benda medis
yaitu beberapa ampul obat dan sebuah alat suntik yang terletak tidak jauh dari tubuh Dr. Alex. Hubungan kausalitas antara luka titik pembengkakan di tangan kiri dengan keberadaan alat suntik tersebut kini menjadi fokus utama penyelidikan laboratorium forensik. Penyidik ingin memastikan apakah luka berbentuk titik tersebut merupakan bekas tusukan jarum suntik yang dilakukan sebelum korban meninggal dunia. Kejutan medis tidak berhenti sampai di situ. Tim dokter forensik yang melakukan pemeriksaan luar juga menemukan bukti kekerasan fisik lain yang sebelumnya sama sekali tidak terdeteksi saat olah tempat kejadian perkara atau TKP awal di lapangan. Di bagian kepala Dr. Alex, tim dokter menemukan adanya luka memar yang cukup jelas. Berdasarkan analisis medis visual terhadap jaringan kulit, peredaran darah bawah kulit, dan struktur otot di area kepala tersebut, tim forensik memastikan bahwa luka memar itu disebabkan oleh adanya benturan atau kekerasan dari benda tumpul. Munculnya memar akibat kekerasan benda tumpul di area kepala ini langsung mematahkan asumsi awal yang beredar di masyarakat bahwa korban meninggal secara tenang tanpa adanya kontak fisik keras sebelum ia meregang nyawa di dalam semak belukar. Pertanyaan besar pun muncul. Apakah memar di kepala ini akibat terjatuh secara tidak sengaja, ataukah ada benturan sengaja yang melibatkan pihak lain sebelum korban kehilangan kesadaran? Selain menemukan luka memar di kepala dan luka titik pembengkakan di tangan kiri, tim forensik Rumah Sakit Bayangkara Pekanbaru juga mendeteksi adanya sejumlah luka lain yang tersebar di beberapa bagian tubuh korban. Luka-luka luar tersebut ditemukan di area leher, dada, perut, punggung, serta kedua belah lengan Dr. Alex. Namun, setelah dilakukan analisis yang lebih mendalam mengenai pola, bentuk, ukuran, serta karakteristik gambaran lukanya, tim dokter forensik menyimpulkan bahwa rentetan luka di sekujur tubuh tersebut merupakan luka pasca kematian atau yang dikenal dalam dunia medis sebagai luka postmortem. Berdasarkan pola dan gambarannya, luka-luka luar tersebut diduga kuat merupakan bekas gigitan atau aktivitas dari serangga liar yang terjadi setelah korban sudah dalam kondisi meninggal dunia. Hal ini dinilai sangat wajar mengingat posisi jasad Dr. Alex berada di area semak belukar terbuka yang lembab, rimbun, dan penuh dengan ekosistem serangga dalam rentang waktu yang cukup lama sebelum akhirnya berhasil ditemukan. Sementara itu, beralih ke pemeriksaan bagian dalam tubuh korban, tim forensik melakukan pembedahan untuk melihat kondisi organ-organ vital Dr. Alex. Dari hasil pembedahan tersebut, tim forensik menemukan adanya kondisi pelebaran pembuluh darah yang cukup masif serta terjadinya pembendungan darah atau kongesti pada beberapa organ dalam korban. Pembendungan atau kongesti ini biasanya mengindikasikan adanya kegagalan sirkulasi darah atau hambatan pada sistem pernapasan sesaat sebelum kematian terjadi. Kendati demikian, AKBP Rudi Samosir menegaskan bahwa rentetan temuan visual dari pemeriksaan luar dan pembedahan dalam ini ternyata belum cukup kuat untuk menyimpulkan secara mutlak apa yang menjadi penyebab utama berhentinya detak jantung sang dokter anestesi. Dinamika temuan di lapangan serta kondisi medis jenazah dokter Alex dinilai sangat kompleks, sehingga penyebab kematian korban diputuskan masih dalam status belum dapat ditentukan secara final pada fase pemeriksaan awal ini. Guna mendapatkan kepastian hukum yang berkekuatan tetap serta pembuktian ilmiah yang tidak terbantahkan di mata hukum, tim dokter forensik mengambil langkah medis lanjutan yang sangat krusial. Proses autopsi ini dipimpin oleh para ahli forensik papan atas dan senior di Indonesia. Di antaranya adalah Profesor Dr. Dedi Affandi, DFM, SP, FM, SLS, MK, MM, Mars, MH, Dr. Yoga Balian Firdaus, SH, SP, FM, serta Dr. Desi Marta Panjaitan, MH, SP, FM. Mereka secara resmi telah mengambil sejumlah sampel cairan tubuh dan jaringan biologis dari jenazah Dr. Alex Christoloris. Sampel-sampel vital yang diambil meliputi cairan urin,
sampel darah segar dari pembuluh darah besar, serta sebagian kecil dari jaringan organ dalam korban. Sampel biologis ini langsung dikirim di bawah pengawalan ketat untuk menjalani pemeriksaan laboratorium lanjutan yang sangat spesifik, yaitu uji histopatologi forensik untuk melihat kerusakan tingkat sel pada jaringan organ, serta uji toksikologi forensik untuk mendeteksi secara akurat keberadaan zat beracun, bahan kimia berbahaya, atau kandungan obat-obatan dengan dosis melebihi ambang batas aman di dalam tubuh korban. Dalam menjalankan proses investigasi medis yang rumit ini, Polda Riau tidak bekerja sendiri. Mereka telah melakukan koordinasi dan kolaborasi intensif dengan bidang laboratorium forensik atau Labfor guna memberikan dukungan teknis penuh terhadap ketepatan, validitas, dan akurasi pemeriksaan toksikologi. Pihak kepolisian berkomitmen penuh bahwa hasil dari pemeriksaan laboratorium lanjutan ini nantinya akan langsung disampaikan secara jujur dan transparan kepada publik begitu seluruh rangkaian pengujian zat kimia dan analisis sel selesai dikerjakan secara ilmiah. Polisi menegaskan bahwa mereka tidak akan terburu-buru mengambil kesimpulan sepihak atau berasumsi tanpa adanya bukti hitam di atas putih dari laboratorium forensik, demi menjaga integritas proses penyelidikan hukum. Berdasarkan estimasi waktu kematian yang dihitung secara cermat oleh tim dokter forensik, dengan melihat perkembangan kaku mayat, lebam mayat, serta penurunan suhu tubuh saat proses pemeriksaan luar dimulai, Dr. Alex Christoloris diperkirakan telah mengembuskan napas terakhirnya sekitar 12 hingga 24 jam sebelum proses autopsi di Rumah Sakit Bayangkara dilaksanakan. Perkiraan rentang waktu kematian ini dinilai sangat sinkron dan cocok dengan garis waktu atau timeline hilangnya korban dari lingkungan rumah sakit tempatnya bertugas. Sebagaimana yang telah dihimpun dari data penyelidikan kepolisian sebelumnya, dokter residen yang diketahui kelahiran Tanah Putih, Maluku, pada 29 Oktober 1985 ini dilaporkan menghilang secara misterius sejak Senin sore, 13 Juli 2026. Korban yang menempati sebuah kamar di mes dokter RSUD Tengku Raffian Siak sempat rekam oleh kamera pengawas atau CCTV rumah sakit sedang melangkah keluar dari area lingkungan rumah sakit seorang diri pada pukul 18.06 waktu Indonesia Barat. Saat itu, hari mulai beranjak gelap dan merupakan waktu pergantian shift tugas. Sejak petang itu, Dr. Alex tidak pernah kembali lagi ke mesnya. Rekan-rekan sejawat yang mulai cemas mencoba menghubungi nomor telepon selulernya, namun ponsel milik sang dokter sudah dalam keadaan mati total atau tidak aktif. Pihak rumah sakit bersama staf keamanan sempat melakukan pencarian intensif ke berbagai sudut mes dan rumah sakit sejak Senin malam hingga Selasa pagi, sebelum akhirnya pencarian tersebut berakhir tragis dengan ditemukannya jasad korban oleh seorang petugas keamanan pada Selasa siang pukul 11.30 WIB di kawasan Semak Belukar Jalan Raja Kecik, Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Siak. Fakta lain yang menambah keharuan sekaligus menyisakan tanda tanya dalam kasus ini adalah masa tugas sang dokter di Kabupaten Siak yang tergolong masih seumur jagung. Dr. Alex Christoloris merupakan salah satu dokter residen yang tengah mengikuti program pendidikan dokter spesialis atau PPDS anestesi dari Fakultas Kedokteran Universitas Riau. Berdasarkan keterangan resmi dari pihak manajemen rumah sakit dan kepolisian, Dr. Alex baru saja mulai menjalani program residensinya di RSUD Tengku Raffian Siak sejak awal bulan Juli 2026. Hal ini berarti, sang dokter baru bertugas sekitar 1 pekan lamanya di lingkungan rumah sakit tersebut sebelum akhirnya ditemukan tewas secara mengenaskan di samping pagar tempatnya bekerja. Masa tugas yang sangat singkat ini membuat penyidik Satreskrim Polres Siak juga harus mendalami riwayat adaptasi korban selama berada di lingkungan baru, baik dalam aspek profesional kedokteran, beban kerja, maupun interaksi sosial harian dengan rekan-rekan kerja serta staf rumah sakit lainnya. Hingga saat ini, aparat kepolisian dari Polres Siak terus bekerja ekstra keras melakukan penyelidikan secara prosedural, profesional, dan penuh kehati-hatian.
Penyidik terus bergerak di lapangan untuk mengumpulkan berbagai alat bukti baru yang relevan, menganalisis lebih detail rekaman kamera pengawas CCTV di rute-rute sekunder yang kemungkinan besar dilalui oleh korban setelah ia melangkah keluar dari gerbang rumah sakit, serta memeriksa keterangan secara maraton dari sejumlah saksi kunci, termasuk petugas keamanan yang pertama kali menemukan jasad korban, pihak manajemen RSUD Tengku Raffian Siak, hingga rekan sesama dokter residen yang sempat berinteraksi dengan korban di hari hilangnya. Dengan ditemukannya luka memar akibat kekerasan benda tumpul di bagian kepala serta luka berbentuk titik yang disertai pembengkakan di punggung tangan kiri Dr. Alex Tristoloris, teka-teki kasus kematian ini kini semakin melebar ke berbagai arah kemungkinan spekulasi hukum. Apakah sang dokter residen anestesi ini merupakan korban dari sebuah tindak pidana kekerasan jalanan, pembunuhan berencana yang dilakukan oleh pihak tertentu, ataukah ada faktor medis personal dan psikologis lain yang melatar belakangi kematian mendadaknya di dalam semak belukar tersebut? Semua kemungkinan masih terbuka lebar di meja penyidik. Pihak kepolisian dari Polres Siak dan Polda Riau kembali mengeluarkan imbauan tegas kepada masyarakat luas, khususnya bagi para pengguna media sosial dan netizen, agar tetap tenang, menjaga situasi tetap kondusif, serta tidak menyebarkan spekulasi liar, asumsi-asumsi tak berdasar, atau informasi hoaks yang belum tentu kebenarannya terkait penyebab kematian Dr. Alex Tristoloris. Pihak keluarga korban saat ini sedang dirundung duka yang sangat mendalam, dan penyebaran informasi yang keliru hanya akan menambah beban psikologis mereka. Kepolisian berkomitmen penuh untuk mengusut tuntas kasus kematian tragis sang dokter residen anestesi ini secara transparan, akuntabel, dan berbasis pada metode investigasi kejahatan ilmiah atau scientific crime investigation. Publik kini menaruh harapan yang sangat besar pada hasil akhir uji histopatologi dan toksikologi forensik dari Laboratorium Forensik Polda Riau, yang diharapkan mampu membuka kotak Pandora dan menguak tabir gelap di balik kematian misterius sang dokter muda demi tegaknya keadilan hukum yang sejati. Sebuah awan hitam duka cita yang teramat pekat kembali menyelimuti dunia kedokteran dan pelayanan kesehatan di tanah air, sekaligus memicu kegemparan luar biasa di tengah masyarakat Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Seorang dokter muda yang sedang berjuang menempuh program pendidikan dokter spesialis atau PPDS residen anestesi, Dr. Alex Tristoloris, ditemukan meninggal dunia secara tragis dan misterius. Jasad sang dokter ditemukan terbujur kaku di balik rimbunnya semak belukar yang terletak tepat di samping pagar pematas luar Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Tengku Raffian Siak. Penemuan jasad ini seketika menyisakan tanda tanya besar, teka-teki berlapis, serta kecurigaan di benak publik maupun rekan sejawat medis. Bagaimana mungkin seorang dokter yang tengah berada dalam masa orientasi pendidikan spesialis, mendadak hilang tanpa kabar dan ditemukan sudah tak bernyawa di area terisolasi luar rumah sakit tempatnya bertugas? Awalnya, saat jasad korban pertama kali dievakuasi, pihak kepolisian menyatakan bahwa secara kasat mata tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan fisik yang mencolok pada tubuh korban. Pernyataan awal ini sempat memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat mengenai penyebab kematian Dr. Alex. Namun, ketika jasad sang dokter dipindahkan ke meja autopsi dan diperiksa secara teliti oleh tim dokter forensik, tabir misteri ini justru semakin melebar. Hasil pemeriksaan sementara dari tim kedokteran forensik berbicara lain. Ditemukan sejumlah luka fisik krusial yang secara signifikan mengubah arah, fokus, dan metode penyelidikan yang tengah dilakukan oleh aparat kepolisian. Kasus ini tidak lagi dipandang sebagai penemuan mayat biasa, melainkan sebuah teka-teki medis dan hukum yang memerlukan pembuktian ilmiah tingkat tinggi. Perkembangan signifikan mengenai jalannya investigasi medis ini disampaikan secara resmi kepada awak media oleh Kepala Subbidang Penerangan Masyarakat atau Kasubit Penmas Bidang Hubungan Masyarakat Polda Riau, AKBP Rudi Samosir. Berdasarkan keterangan resmi yang dirilis,
Proses pemeriksaan menyeluruh terhadap jenazah dokter berusia 31 tahun tersebut telah rampung dilaksanakan di instalasi kedokteran forensik dan pemulasaran jenazah Rumah Sakit Bayangkara Pekanbaru. Pengujian forensik ini dilakukan dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi, melibatkan tim gabungan ahli yang terdiri dari Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan atau Kabidokes Polda Riau, Kasubid Dokpol Bidokes Polda Riau, serta dokter spesialis forensik Bidokes Polda Riau. Tidak hanya itu, proses ilmiah ini juga dibantu oleh para dokter residen dan dokter muda dari Fakultas Kedokteran Universitas Riau, serta didukung oleh teknisi forensik senior yang berpengalaman dalam menangani kasus-kasus kematian tidak wajar. AKBP Rudi Samosir membeberkan secara rinci bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sementara yang dilakukan oleh tim gabungan ahli tersebut, ditemukan fakta-fakta medis yang cukup mengejutkan pada tubuh Dr. Alex Christoloris. Fakta pertama yang menjadi sorotan utama tim penyidik adalah ditemukannya sebuah luka berbentuk titik yang disertai dengan adanya pembengkakan lokal pada bagian punggung tangan sebelah kiri korban. Temuan luka berbentuk titik ini langsung memicu kecurigaan kuat dan menjadi fokus analisis tim penyidik di lapangan. Mengapa luka titik dan pembengkakan ini menjadi sangat krusial? Karena di lokasi penemuan jasad korban sebelumnya, petugas kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa benda medis, yaitu beberapa ampul obat dan sebuah alat suntik yang terletak tidak jauh dari tubuh Dr. Alex. Hubungan kausalitas antara luka titik pembengkakan di tangan kiri dengan keberadaan alat suntik tersebut kini menjadi fokus utama penyelidikan laboratorium forensik. Penyidik ingin memastikan apakah luka berbentuk titik tersebut merupakan bekas tusukan jarum suntik yang dilakukan sebelum korban meninggal dunia. Kejutan medis tidak berhenti sampai di situ. Tim dokter forensik yang melakukan pemeriksaan luar juga menemukan bukti kekerasan fisik lain yang sebelumnya sama sekali tidak terdeteksi saat olah tempat kejadian perkara atau TKP awal di lapangan. Di bagian kepala Dr. Alex, tim dokter menemukan adanya luka memar yang cukup jelas. Berdasarkan analisis medis visual terhadap jaringan kulit, peredaran darah bawah kulit, dan struktur otot di area kepala tersebut, tim forensik memastikan bahwa luka memar itu disebabkan oleh adanya benturan atau kekerasan dari benda tumpul. Munculnya memar akibat kekerasan benda tumpul di area kepala ini langsung mematahkan asumsi awal yang beredar di masyarakat bahwa korban meninggal secara tenang tanpa adanya kontak fisik keras sebelum ia meregang nyawa di dalam semak belukar. Pertanyaan besar pun muncul. Apakah memar di kepala ini akibat terjatuh secara tidak sengaja, ataukah ada benturan sengaja yang melibatkan pihak lain sebelum korban kehilangan kesadaran? Selain menemukan luka memar di kepala dan luka titik pembengkakan di tangan kiri, tim forensik Rumah Sakit Bayangkara Pekanbaru juga mendeteksi adanya sejumlah luka lain yang tersebar di beberapa bagian tubuh korban. Luka-luka luar tersebut ditemukan di area leher, dada, perut, punggung, serta kedua belah lengan Dr. Alex. Namun, setelah dilakukan analisis yang lebih mendalam mengenai pola, bentuk, ukuran, serta karakteristik gambaran lukanya, tim dokter forensik menyimpulkan bahwa rentetan luka di sekujur tubuh tersebut merupakan luka pasca kematian atau yang dikenal dalam dunia medis sebagai luka postmortem. Berdasarkan pola dan gambarannya, luka-luka luar tersebut diduga kuat merupakan bekas gigitan atau aktivitas dari serangga liar yang terjadi setelah korban sudah dalam kondisi meninggal dunia. Hal ini dinilai sangat wajar mengingat posisi jasad Dr. Alex berada di area semak belukar terbuka yang lembab, rimbun, dan penuh dengan ekosistem serangga dalam rentang waktu yang cukup lama sebelum akhirnya berhasil ditemukan. Sementara itu, beralih ke pemeriksaan bagian dalam tubuh korban, tim forensik melakukan pembedahan untuk melihat kondisi organ-organ vital Dr. Alex. Dari hasil pembedahan tersebut, tim forensik menemukan adanya kondisi pelebaran pembuluh darah yang cukup masif serta terjadinya pembendungan darah atau kongesti pada beberapa organ dalam korban.
Pembendungan atau kongesti ini biasanya mengindikasikan adanya kegagalan sirkulasi darah atau hambatan pada sistem pernapasan sesaat sebelum kematian terjadi. Kendati demikian, AKBP Rudi Samosir menegaskan bahwa rentetan temuan visual dari pemeriksaan luar dan pembedahan dalam ini ternyata belum cukup kuat untuk menyimpulkan secara mutlak apa yang menjadi penyebab utama berhentinya detak jantung sang dokter anestesi. Dinamika temuan di lapangan serta kondisi medis jenazah dokter Alex dinilai sangat kompleks, sehingga penyebab kematian korban diputuskan masih dalam status belum dapat ditentukan secara final pada fase pemeriksaan awal ini. Guna mendapatkan kepastian hukum yang berkekuatan tetap serta pembuktian ilmiah yang tidak terbantahkan di mata hukum, tim dokter forensik mengambil langkah medis lanjutan yang sangat krusial. Proses autopsi ini dipimpin oleh para ahli forensik papan atas dan senior di Indonesia. Di antaranya adalah Profesor Dr. Dedi Affandi, DFM, SP, FM, SUS, MK, MM, Mars, MH, Dr. Yoga Balian Firdaus, SH, SP, FM, serta Dr. Desi Marta Panjaitan, MH, SPFM. Mereka secara resmi telah mengambil sejumlah sampel cairan tubuh dan jaringan biologis dari jenazah Dr. Alex Christoloris. Sampel-sampel vital yang diambil meliputi cairan urin, sampel darah segar dari pembuluh darah besar, serta sebagian kecil dari jaringan organ dalam korban. Sampel biologis ini langsung dikirim di bawah pengawalan ketat untuk menjalani pemeriksaan laboratorium lanjutan yang sangat spesifik, yaitu uji histopatologi forensik untuk melihat kerusakan tingkat sel pada jaringan organ, serta uji toksikologi forensik untuk mendeteksi secara akurat keberadaan zat beracun, bahan kimia berbahaya, atau kandungan obat-obatan dengan dosis melebihi ambang batas aman di dalam tubuh korban. Dalam menjalankan proses investigasi medis yang rumit ini, Polda Riau tidak bekerja sendiri. Mereka telah melakukan koordinasi dan kolaborasi intensif dengan bidang laboratorium forensik atau Labfor guna memberikan dukungan teknis penuh terhadap ketepatan, validitas, dan akurasi pemeriksaan toksikologi. Pihak kepolisian berkomitmen penuh bahwa hasil dari pemeriksaan laboratorium lanjutan ini nantinya akan langsung disampaikan secara jujur dan transparan kepada publik begitu seluruh rangkaian pengujian zat kimia dan analisis sel selesai dikerjakan secara ilmiah. Polisi menegaskan bahwa mereka tidak akan terburu-buru mengambil kesimpulan sepihak atau berasumsi tanpa adanya bukti hitam di atas putih dari laboratorium forensik, demi menjaga integritas proses penyelidikan hukum. Berdasarkan estimasi waktu kematian yang dihitung secara cermat oleh tim dokter forensik, dengan melihat perkembangan kaku mayat, lebam mayat, serta penurunan suhu tubuh saat proses pemeriksaan luar dimulai, Dr. Alex Christoloris diperkirakan telah mengembuskan napas terakhirnya sekitar 12 hingga 24 jam sebelum proses autopsi di Rumah Sakit Bayangkara dilaksanakan. Perkiraan rentang waktu kematian ini dinilai sangat sinkron dan cocok dengan garis waktu atau timeline hilangnya korban dari lingkungan rumah sakit tempatnya bertugas. Sebagaimana yang telah dihimpun dari data penyelidikan kepolisian sebelumnya, dokter residen yang diketahui kelahiran Tanah Putih, Maluku, pada 29 Oktober 1985 ini dilaporkan menghilang secara misterius sejak Senin sore, 13 Juli 2026. Korban yang menempati sebuah kamar di Mes Dokter RSUD Tengku Raffian Siak sempat rekam oleh kamera pengawas atau CCTV rumah sakit sedang melangkah keluar dari area lingkungan rumah sakit seorang diri pada pukul 18.06 waktu Indonesia Barat. Saat itu, hari mulai beranjak gelap dan merupakan waktu pergantian shift tugas. Sejak petang itu, Dr. Alex tidak pernah kembali lagi ke mesnya. Rekan-rekan sejawat yang mulai cemas mencoba menghubungi nomor telepon selulernya, namun ponsel milik sang dokter sudah dalam keadaan mati total atau tidak aktif. Pihak rumah sakit bersama staf keamanan sempat melakukan pencarian intensif ke berbagai sudut mes dan rumah sakit sejak Senin malam hingga Selasa pagi,
sebelum akhirnya pencarian tersebut berakhir tragis dengan ditemukannya jasad korban oleh seorang petugas keamanan pada Selasa siang pukul 11.30 WIB di kawasan Semak Belukar Jalan Raja Kecik, Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Siak. Fakta lain yang menambah keharuan sekaligus menyisakan tanda tanya dalam kasus ini adalah masa tugas sang dokter di Kabupaten Siak yang tergolong masih seumur jagung. Dr. Alex Christoloris merupakan salah satu dokter residen yang tengah mengikuti program pendidikan dokter spesialis atau PPDS anestesi dari Fakultas Kedokteran Universitas Riau. Berdasarkan keterangan resmi dari pihak manajemen rumah sakit dan kepolisian, Dr. Alex baru saja mulai menjalani program residensinya di RSUD Tengku Raffian Siak sejak awal bulan Juli 2026. Hal ini berarti sang dokter baru bertugas sekitar 1 pekan lamanya di lingkungan rumah sakit tersebut sebelum akhirnya ditemukan tewas secara mengenaskan di samping pagar tempatnya bekerja. Masa tugas yang sangat singkat ini membuat penyidik Satreskrim Polres Siak juga harus mendalami riwayat adaptasi korban selama berada di lingkungan baru, baik dalam aspek profesional kedokteran, beban kerja, maupun interaksi sosial harian dengan rekan-rekan kerja serta staf rumah sakit lainnya. Hingga saat ini, aparat kepolisian dari Polres Siak terus bekerja ekstra keras melakukan penyelidikan secara prosedural, profesional, dan penuh kehati-hatian. Penyidik terus bergerak di lapangan untuk mengumpulkan berbagai alat bukti baru yang relevan, menganalisis lebih detail rekaman kamera pengawas CCTV di rute-rute sekunder yang kemungkinan besar dilalui oleh korban setelah ia melangkah keluar dari gerbang rumah sakit, serta memeriksa keterangan secara maraton dari sejumlah saksi kunci, termasuk petugas keamanan yang pertama kali menemukan jasad korban, pihak manajemen RSUD Tengku Raffian Siak, hingga rekan sesama dokter residen yang sempat berinteraksi dengan korban di hari hilangnya. Dengan ditemukannya luka memar akibat kekerasan benda tumpul di bagian kepala serta luka berbentuk titik yang disertai pembengkakan di punggung tangan kiri Dr. Alex Christoloris, teka-teki kasus kematian ini kini semakin melebar ke berbagai arah kemungkinan spekulasi hukum. Apakah sang dokter residen anestesi ini merupakan korban dari sebuah tindak pidana kekerasan jalanan, pembunuhan berencana yang dilakukan oleh pihak tertentu, ataukah ada faktor medis personal dan psikologis lain yang melatar belakangi kematian mendadaknya di dalam semak belukar tersebut? Semua kemungkinan masih terbuka lebar di meja penyidik. Pihak kepolisian dari Polres Siak dan Polda Riau kembali mengeluarkan imbauan tegas kepada masyarakat luas, khususnya bagi para pengguna media sosial dan netizen, agar tetap tenang, menjaga situasi tetap kondusif, serta tidak menyebarkan spekulasi liar, asumsi-asumsi tak berdasar, atau informasi hoaks yang belum tentu kebenarannya terkait penyebab kematian Dr. Alex Christoloris. Pihak keluarga korban saat ini sedang dirundung duka yang sangat mendalam, dan penyebaran informasi yang keliru hanya akan menambah beban psikologis mereka. Kepolisian berkomitmen penuh untuk mengusut tuntas kasus kematian tragis sang dokter residen anestesi ini secara transparan, akuntabel, dan berbasis pada metode investigasi kejahatan ilmiah atau scientific crime investigation. Publik kini menaruh harapan yang sangat besar pada hasil akhir uji histopatologi dan toksikologi forensik dari Laboratorium Forensik Polda Riau, yang diharapkan mampu membuka kotak Pandora dan menguak tabir gelap di balik kematian misterius sang dokter muda demi tegaknya keadilan hukum yang sejati. Sebuah awan hitam duka cita yang teramat pekat kembali menyelimuti dunia kedokteran dan pelayanan kesehatan di tanah air, sekaligus memicu kegemparan luar biasa di tengah masyarakat Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Seorang dokter muda yang sedang berjuang menempuh program pendidikan dokter spesialis atau PPDS residen anestesi, Dr. Alex Christoloris, ditemukan meninggal dunia secara tragis dan misterius. Jasad sang dokter ditemukan terbujur kaku di balik rimbunnya semak belukar yang terletak tepat di samping pagar pembatas luar Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Tengku Raffian Siak. Penemuan jasad ini seketika menyisakan tanda tanya besar, teka-teki berlapis,
serta kecurigaan di benak publik maupun rekan sejawat medis. Bagaimana mungkin seorang dokter yang tengah berada dalam masa orientasi pendidikan spesialis mendadak hilang tanpa kabar dan ditemukan sudah tak bernyawa di area terisolasi luar rumah sakit tempatnya bertugas? Awalnya, saat jasad korban pertama kali dievakuasi, pihak kepolisian menyatakan bahwa secara kasat mata tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan fisik yang mencolok pada tubuh korban. Pernyataan awal ini sempat memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat mengenai penyebab kematian Dr. Alex. Namun, ketika jasad sang dokter dipindahkan ke meja autopsi dan diperiksa secara teliti oleh tim dokter forensik, tabir misteri ini justru semakin melebar. Hasil pemeriksaan sementara dari tim kedokteran forensik berbicara lain. Ditemukan sejumlah luka fisik krusial yang secara signifikan mengubah arah, fokus, dan metode penyelidikan yang tengah dilakukan oleh aparat kepolisian. Kasus ini tidak lagi dipandang sebagai penemuan mayat biasa, melainkan sebuah teka-teki medis dan hukum yang memerlukan pembuktian ilmiah tingkat tinggi. Perkembangan signifikan mengenai jalannya investigasi medis ini disampaikan secara resmi kepada awak media oleh Kepala Subbidang Penerangan Masyarakat atau Kasubit Penmas Bidang Hubungan Masyarakat Polda Riau, AKBP Rudi Samosir. Berdasarkan keterangan resmi yang dirilis, proses pemeriksaan menyeluruh terhadap jenazah dokter berusia 31 tahun tersebut telah rampung dilaksanakan di instalasi kedokteran forensik dan pemulasaran jenazah Rumah Sakit Bayangkara Pekanbaru. Pengujian forensik ini dilakukan dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi, melibatkan tim gabungan ahli yang terdiri dari Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan atau Kabidokes Polda Riau, Kasubid Dokpol Bidokes Polda Riau, serta dokter spesialis forensik Bidokes Polda Riau. Tidak hanya itu, proses ilmiah ini juga dibantu oleh para dokter residen dan dokter muda dari Fakultas Kedokteran Universitas Riau, serta didukung oleh teknisi forensik senior yang berpengalaman dalam menangani kasus-kasus kematian tidak wajar. AKBP Rudi Samosir membeberkan secara rinci bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sementara yang dilakukan oleh tim gabungan ahli tersebut, ditemukan fakta-fakta medis yang cukup mengejutkan pada tubuh Dr. Alex Christoloris. Fakta pertama yang menjadi sorotan utama tim penyidik adalah ditemukannya sebuah luka berbentuk titik yang disertai dengan adanya pembengkakan lokal pada bagian punggung tangan sebelah kiri korban. Temuan luka berbentuk titik ini langsung memicu kecurigaan kuat dan menjadi fokus analisis tim penyidik di lapangan. Mengapa luka titik dan pembengkakan ini menjadi sangat krusial? Karena di lokasi penemuan jasad korban sebelumnya, petugas kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa benda medis, yaitu beberapa ampul obat dan sebuah alat suntik yang terletak tidak jauh dari tubuh Dr. Alex. Hubungan kausalitas antara luka titik pembengkakan di tangan kiri dengan keberadaan alat suntik tersebut kini menjadi fokus utama penyelidikan laboratorium forensik. Penyidik ingin memastikan apakah luka berbentuk titik tersebut merupakan bekas tusukan jarum suntik yang dilakukan sebelum korban meninggal dunia. Kejutan medis tidak berhenti sampai di situ. Tim dokter forensik yang melakukan pemeriksaan luar juga menemukan bukti kekerasan fisik lain yang sebelumnya sama sekali tidak terdeteksi saat olah tempat kejadian perkara atau TKP awal di lapangan. Di bagian kepala Dr. Alex, tim dokter menemukan adanya luka memar yang cukup jelas. Berdasarkan analisis medis visual terhadap jaringan kulit, peredaran darah bawah kulit, dan struktur otot di area kepala tersebut, tim forensik memastikan bahwa luka memar itu disebabkan oleh adanya benturan atau kekerasan dari benda tumpul. Munculnya memar akibat kekerasan benda tumpul di area kepala ini langsung mematahkan asumsi awal yang beredar di masyarakat bahwa korban meninggal secara tenang tanpa adanya kontak fisik keras sebelum ia meregang nyawa di dalam semak belukar. Pertanyaan besar pun muncul. Apakah memar di kepala ini akibat terjatuh secara tidak sengaja, ataukah ada benturan sengaja yang melibatkan pihak lain sebelum korban kehilangan kesadaran?
Selain menemukan luka memar di kepala dan luka titik pembengkakan di tangan kiri, tim forensik Rumah Sakit Bayangkara Pekanbaru juga mendeteksi adanya sejumlah luka lain yang tersebar di beberapa bagian tubuh korban. Luka-luka luar tersebut ditemukan di area leher, dada, perut, punggung, serta kedua belah lengan Dr. Alex. Namun, setelah dilakukan analisis yang lebih mendalam mengenai pola, bentuk, ukuran, serta karakteristik gambaran lukanya, tim dokter forensik menyimpulkan bahwa rentetan luka di sekujur tubuh tersebut merupakan luka pasca kematian atau yang dikenal dalam dunia medis sebagai luka postmortem. Berdasarkan pola dan gambarannya, luka-luka luar tersebut diduga kuat merupakan bekas gigitan atau aktivitas dari serangga liar yang terjadi setelah korban sudah dalam kondisi meninggal dunia. Hal ini dinilai sangat wajar mengingat posisi jasad Dr. Alex berada di area semak belukar terbuka yang lembab, rimbun, dan penuh dengan ekosistem serangga dalam rentang waktu yang cukup lama sebelum akhirnya berhasil ditemukan. Sementara itu, beralih ke pemeriksaan bagian dalam tubuh korban, tim forensik melakukan pembedahan untuk melihat kondisi organ-organ vital Dr. Alex. Dari hasil pembedahan tersebut, tim forensik menemukan adanya kondisi pelebaran pembuluh darah yang cukup masif serta terjadinya pembendungan darah atau kongesti pada beberapa organ dalam korban. Pembendungan atau kongesti ini biasanya mengindikasikan adanya kegagalan sirkulasi darah atau hambatan pada sistem pernapasan sesaat sebelum kematian terjadi. Kendati demikian, AKBP Rudi Samosir menegaskan bahwa rentetan temuan visual dari pemeriksaan luar dan pembedahan dalam ini ternyata belum cukup kuat untuk menyimpulkan secara mutlak apa yang menjadi penyebab utama berhentinya detak jantung sang dokter anestesi. Dinamika temuan di lapangan serta kondisi medis jenazah dokter Alex dinilai sangat kompleks, sehingga penyebab kematian korban diputuskan masih dalam status belum dapat ditentukan secara final pada fase pemeriksaan awal ini. Guna mendapatkan kepastian hukum yang berkekuatan tetap serta pembuktian ilmiah yang tidak terbantahkan di mata hukum, tim dokter forensik mengambil langkah medis lanjutan yang sangat krusial. Proses autopsi ini dipimpin oleh para ahli forensik papan atas dan senior di Indonesia. Di antaranya adalah Profesor Dr. Dedi Affandi, DFM, SP, FM, SLS, MK, MM, Mars, MH, Dr. Yoga Balian Firdaus, SH, SP, FM, serta Dr. Desi Marta Panjaitan, MH, SPFM. Mereka secara resmi telah mengambil sejumlah sampel cairan tubuh dan jaringan biologis dari jenazah Dr. Alex Christoloris. Sampel-sampel vital yang diambil meliputi cairan urin, sampel darah segar dari pembuluh darah besar, serta sebagian kecil dari jaringan organ dalam korban. Sampel biologis ini langsung dikirim di bawah pengawalan ketat untuk menjalani pemeriksaan laboratorium lanjutan yang sangat spesifik, yaitu uji histopatologi forensik untuk melihat kerusakan tingkat sel pada jaringan organ, serta uji toksikologi forensik untuk mendeteksi secara akurat keberadaan zat beracun, bahan kimia berbahaya, atau kandungan obat-obatan dengan dosis melebihi ambang batas aman di dalam tubuh korban. Dalam menjalankan proses investigasi medis yang rumit ini, Polda Riau tidak bekerja sendiri. Mereka telah melakukan koordinasi dan kolaborasi intensif dengan bidang laboratorium forensik atau Labfor guna memberikan dukungan teknis penuh terhadap ketepatan, validitas, dan akurasi pemeriksaan toksikologi. Pihak kepolisian berkomitmen penuh bahwa hasil dari pemeriksaan laboratorium lanjutan ini nantinya akan langsung disampaikan secara jujur dan transparan kepada publik begitu seluruh rangkaian pengujian zat kimia dan analisis sel selesai dikerjakan secara ilmiah. Polisi menegaskan bahwa mereka tidak akan terburu-buru mengambil kesimpulan sepihak atau berasumsi tanpa adanya bukti hitam di atas putih dari laboratorium forensik, demi menjaga integritas proses penyelidikan hukum. Berdasarkan estimasi waktu kematian yang dihitung secara cermat oleh tim dokter forensik, dengan melihat perkembangan kaku mayat,
lebam mayat, serta penurunan suhu tubuh saat proses pemeriksaan luar dimulai. Dr. Alex Christoloris diperkirakan telah mengembuskan napas terakhirnya sekitar 12 hingga 24 jam sebelum proses autopsi di Rumah Sakit Bayangkara dilaksanakan. Perkiraan rentang waktu kematian ini dinilai sangat sinkron dan cocok dengan garis waktu atau timeline hilangnya korban dari lingkungan rumah sakit tempatnya bertugas. Sebagaimana yang telah dihimpun dari data penyelidikan kepolisian sebelumnya, dokter residen yang diketahui kelahiran Tanah Putih, Maluku, pada 29 Oktober 1985 ini dilaporkan menghilang secara misterius sejak Senin sore, 13 Juli 2026. Korban yang menempati sebuah kamar di mes dokter RSUD Tengku Raffian Siak sempat rekam oleh kamera pengawas atau CCTV rumah sakit sedang melangkah keluar dari area lingkungan rumah sakit seorang diri pada pukul 18.06 waktu Indonesia Barat. Saat itu, hari mulai beranjak gelap dan merupakan waktu pergantian shift tugas. Sejak petang itu, Dr. Alex tidak pernah kembali lagi ke mesnya. Rekan-rekan sejawat yang mulai cemas mencoba menghubungi nomor telepon selulernya, namun ponsel milik sang dokter sudah dalam keadaan mati total atau tidak aktif. Pihak rumah sakit bersama staf keamanan sempat melakukan pencarian intensif ke berbagai sudut mes dan rumah sakit sejak Senin malam hingga Selasa pagi, sebelum akhirnya pencarian tersebut berakhir tragis dengan ditemukannya jasad korban oleh seorang petugas keamanan pada Selasa siang pukul 11.30 WIB di kawasan Semak Belukar Jalan Raja Kecik, Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Siak. Fakta lain yang menambah keharuan sekaligus menyisakan tanda tanya dalam kasus ini adalah masa tugas sang dokter di Kabupaten Siak yang tergolong masih seumur jagung. Dr. Alex Christoloris merupakan salah satu dokter residen yang tengah mengikuti program pendidikan dokter spesialis atau PPDS anestesi dari Fakultas Kedokteran Universitas Riau. Berdasarkan keterangan resmi dari pihak manajemen rumah sakit dan kepolisian, Dr. Alex baru saja mulai menjalani program residensinya di RSUD Tengku Raffian Siak sejak awal bulan Juli 2026. Hal ini berarti, sang dokter baru bertugas sekitar 1 pekan lamanya di lingkungan rumah sakit tersebut sebelum akhirnya ditemukan tewas secara mengenaskan di samping pagar tempatnya bekerja. Masa tugas yang sangat singkat ini membuat penyidik Satreskrim Polres Siak juga harus mendalami riwayat adaptasi korban selama berada di lingkungan baru, baik dalam aspek profesional kedokteran, beban kerja, maupun interaksi sosial harian dengan rekan-rekan kerja serta staf rumah sakit lainnya. Hingga saat ini, aparat kepolisian dari Polres Siak terus bekerja ekstra keras melakukan penyelidikan secara prosedural, profesional, dan penuh kehati-hatian. Penyidik terus bergerak di lapangan untuk mengumpulkan berbagai alat bukti baru yang relevan, menganalisis lebih detail rekaman kamera pengawas CCTV di rute-rute sekunder yang kemungkinan besar dilalui oleh korban setelah ia melangkah keluar dari gerbang rumah sakit, serta memeriksa keterangan secara maraton dari sejumlah saksi kunci, termasuk petugas keamanan yang pertama kali menemukan jasad korban, pihak manajemen RSUD Tengku Raffian Siak, hingga rekan sesama dokter residen yang sempat berinteraksi dengan korban di hari hilangnya. Dengan ditemukannya luka memar akibat kekerasan benda tumpul di bagian kepala serta luka berbentuk titik yang disertai pembengkakan di punggung tangan kiri Dr. Alex Christoloris, teka-teki kasus kematian ini kini semakin melebar ke berbagai arah kemungkinan spekulasi hukum. Apakah sang dokter residen anestesi ini merupakan korban dari sebuah tindak pidana kekerasan jalanan, pembunuhan berencana yang dilakukan oleh pihak tertentu, ataukah ada faktor medis personal dan psikologis lain yang melatar belakangi kematian mendadaknya di dalam Semak Belukar tersebut? Semua kemungkinan masih terbuka lebar di meja penyidik. Pihak kepolisian dari Polres Siak dan Polda Riau kembali mengeluarkan imbauan tegas kepada masyarakat luas, khususnya bagi para pengguna media sosial dan netizen, agar tetap tenang, menjaga situasi tetap kondusif, serta tidak menyebarkan spekulasi liar, asumsi-asumsi tak berdasar.
atau informasi hoaks yang belum tentu kebenarannya terkait penyebab kematian Dr. Alex Christoloris. Pihak keluarga korban saat ini sedang dirundung duka yang sangat mendalam, dan penyebaran informasi yang keliru hanya akan menambah beban psikologis mereka. Kepolisian berkomitmen penuh untuk mengusut tuntas kasus kematian tragis sang dokter residen anestesi ini secara transparan, akuntabel, dan berbasis pada metode investigasi kejahatan ilmiah atau scientific crime investigation. Publik kini menaruh harapan yang sangat besar pada hasil akhir uji histopatologi dan toksikologi forensik dari Laboratorium Forensik Polda Riau yang diharapkan mampu membuka kotak Pandora dan menguak tabir gelap di balik kematian misterius sang dokter muda demi tegaknya keadilan hukum yang sejati. Sebuah awan hitam duka cita yang teramat pekat kembali menyelimuti dunia kedokteran dan pelayanan kesehatan di tanah air, sekaligus memicu kegemparan luar biasa di tengah masyarakat Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Seorang dokter muda yang sedang berjuang menempuh program pendidikan dokter spesialis atau PPDS residen anestesi, Dr. Alex Christoloris, ditemukan meninggal dunia secara tragis dan misterius. Jasad sang dokter ditemukan terbujur kaku di balik rimbunnya semak belukar yang terletak tepat di samping pagar pematas luar Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Tengku Rafian Siak. Penemuan jasad ini seketika menyisakan tanda tanya besar, teka-teki berlapis, serta kecurigaan di benak publik maupun rekan sejawat medis. Bagaimana mungkin seorang dokter yang tengah berada dalam masa orientasi pendidikan spesialis mendadak hilang tanpa kabar dan ditemukan sudah tak bernyawa di area terisolasi luar rumah sakit tempatnya bertugas? Awalnya, saat jasad korban pertama kali dievakuasi, pihak kepolisian menyatakan bahwa secara kasat mata tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan fisik yang mencolok pada tubuh korban. Pernyataan awal ini sempat memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat mengenai penyebab kematian Dr. Alex. Namun, ketika jasad sang dokter dipindahkan ke meja autopsi dan diperiksa secara teliti oleh tim dokter forensik, tabir misteri ini justru semakin melebar. Hasil pemeriksaan sementara dari tim kedokteran forensik berbicara lain. Ditemukan sejumlah luka fisik krusial yang secara signifikan mengubah arah, fokus, dan metode penyelidikan yang tengah dilakukan oleh aparat kepolisian. Kasus ini tidak lagi dipandang sebagai penemuan mayat biasa, melainkan sebuah teka-teki medis dan hukum yang memerlukan pembuktian ilmiah tingkat tinggi. Perkembangan signifikan mengenai jalannya investigasi medis ini disampaikan secara resmi kepada awak media oleh Kepala Subbidang Penerangan Masyarakat atau Kasubit Penmas Bidang Hubungan Masyarakat Polda Riau, AKBP Rudi Samosir. Berdasarkan keterangan resmi yang dirilis, proses pemeriksaan menyeluruh terhadap jenazah dokter berusia 31 tahun tersebut telah rampung dilaksanakan di instalasi kedokteran forensik dan pemulasaran jenazah Rumah Sakit Bayangkara Pekanbaru. Pengujian forensik ini dilakukan dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi, melibatkan tim gabungan ahli yang terdiri dari Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan atau Kabidokes Polda Riau, Kasubid Dokpol Bidokes Polda Riau, serta dokter spesialis forensik Bidokes Polda Riau. Tidak hanya itu, proses ilmiah ini juga dibantu oleh para dokter residen dan dokter muda dari Fakultas Kedokteran Universitas Riau, serta didukung oleh teknisi forensik senior yang berpengalaman dalam menangani kasus-kasus kematian tidak wajar. AKBP Rudi Samosir membeberkan secara rinci bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sementara yang dilakukan oleh tim gabungan ahli tersebut, ditemukan fakta-fakta medis yang cukup mengejutkan pada tubuh Dr. Alex Christoloris. Fakta pertama yang menjadi sorotan utama tim penyidik adalah ditemukannya sebuah luka berbentuk titik yang disertai dengan adanya pembengkakan lokal pada bagian punggung tangan sebelah kiri korban. Temuan luka berbentuk titik ini langsung memicu kecurigaan kuat dan menjadi fokus analisis tim penyidik di lapangan. Mengapa luka titik dan pembengkakan ini menjadi sangat krusial? Karena di lokasi penemuan jasad korban sebelumnya, petugas kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa benda medis
yaitu beberapa ampul obat dan sebuah alat suntik yang terletak tidak jauh dari tubuh Dr. Alex. Hubungan kausalitas antara luka titik pembengkakan di tangan kiri dengan keberadaan alat suntik tersebut kini menjadi fokus utama penyelidikan laboratorium forensik. Penyidik ingin memastikan apakah luka berbentuk titik tersebut merupakan bekas tusukan jarum suntik yang dilakukan sebelum korban meninggal dunia. Kejutan medis tidak berhenti sampai di situ. Tim dokter forensik yang melakukan pemeriksaan luar juga menemukan bukti kekerasan fisik lain yang sebelumnya sama sekali tidak terdeteksi saat olah tempat kejadian perkara atau TKP awal di lapangan. Di bagian kepala Dr. Alex, tim dokter menemukan adanya luka memar yang cukup jelas. Berdasarkan analisis medis visual terhadap jaringan kulit, peredaran darah bawah kulit, dan struktur otot di area kepala tersebut, tim forensik memastikan bahwa luka memar itu disebabkan oleh adanya benturan atau kekerasan dari benda tumpul. Munculnya memar akibat kekerasan benda tumpul di area kepala ini langsung mematahkan asumsi awal yang beredar di masyarakat bahwa korban meninggal secara tenang tanpa adanya kontak fisik keras sebelum ia meregang nyawa di dalam semak belukar. Pertanyaan besar pun muncul. Apakah memar di kepala ini akibat terjatuh secara tidak sengaja, ataukah ada benturan sengaja yang melibatkan pihak lain sebelum korban kehilangan kesadaran? Selain menemukan luka memar di kepala dan luka titik pembengkakan di tangan kiri, tim forensik Rumah Sakit Bayangkara Pekanbaru juga mendeteksi adanya sejumlah luka lain yang tersebar di beberapa bagian tubuh korban. Luka-luka luar tersebut ditemukan di area leher, dada, perut, punggung, serta kedua belah lengan Dr. Alex. Namun, setelah dilakukan analisis yang lebih mendalam mengenai pola, bentuk, ukuran, serta karakteristik gambaran lukanya, tim dokter forensik menyimpulkan bahwa rentetan luka di sekujur tubuh tersebut merupakan luka pasca kematian atau yang dikenal dalam dunia medis sebagai luka postmortem. Berdasarkan pola dan gambarannya, luka-luka luar tersebut diduga kuat merupakan bekas gigitan atau aktivitas dari serangga liar yang terjadi setelah korban sudah dalam kondisi meninggal dunia. Hal ini dinilai sangat wajar mengingat posisi jasad Dr. Alex berada di area semak belukar terbuka yang lembab, rimbun, dan penuh dengan ekosistem serangga dalam rentang waktu yang cukup lama sebelum akhirnya berhasil ditemukan. Sementara itu, beralih ke pemeriksaan bagian dalam tubuh korban, tim forensik melakukan pembedahan untuk melihat kondisi organ-organ vital Dr. Alex. Dari hasil pembedahan tersebut, tim forensik menemukan adanya kondisi pelebaran pembuluh darah yang cukup masif serta terjadinya pembendungan darah atau kongesti pada beberapa organ dalam korban. Pembendungan atau kongesti ini biasanya mengindikasikan adanya kegagalan sirkulasi darah atau hambatan pada sistem pernapasan sesaat sebelum kematian terjadi. Kendati demikian, AKBP Rudi Samosir menegaskan bahwa rentetan temuan visual dari pemeriksaan luar dan pembedahan dalam ini ternyata belum cukup kuat untuk menyimpulkan secara mutlak apa yang menjadi penyebab utama berhentinya detak jantung sang dokter anestesi. Dinamika temuan di lapangan serta kondisi medis jenazah dokter Alex dinilai sangat kompleks, sehingga penyebab kematian korban diputuskan masih dalam status belum dapat ditentukan secara final pada fase pemeriksaan awal ini. Guna mendapatkan kepastian hukum yang berkekuatan tetap serta pembuktian ilmiah yang tidak terbantahkan di mata hukum, tim dokter forensik mengambil langkah medis lanjutan yang sangat krusial. Proses autopsi ini dipimpin oleh para ahli forensik papan atas dan senior di Indonesia. Di antaranya adalah Profesor Dr. Dedi Affandi, DFM, SP, FM, SUS, MK, MM, Mars, MH, Dr. Yoga Balian Firdaus, SH, SP, FM, serta Dr. Desi Marta Panjaitan, MH, SP, FM. Mereka secara resmi telah mengambil sejumlah sampel cairan tubuh dan jaringan biologis dari jenazah Dr. Alex Christoloris. Sampel-sampel vital yang diambil meliputi cairan urin,
sampel darah segar dari pembuluh darah besar, serta sebagian kecil dari jaringan organ dalam korban. Sampel biologis ini langsung dikirim di bawah pengawalan ketat untuk menjalani pemeriksaan laboratorium lanjutan yang sangat spesifik, yaitu uji histopatologi forensik untuk melihat kerusakan tingkat sel pada jaringan organ, serta uji toksikologi forensik untuk mendeteksi secara akurat keberadaan zat beracun, bahan kimia berbahaya, atau kandungan obat-obatan dengan dosis melebihi ambang batas aman di dalam tubuh korban. Dalam menjalankan proses investigasi medis yang rumit ini, Polda Riau tidak bekerja sendiri. Mereka telah melakukan koordinasi dan kolaborasi intensif dengan bidang laboratorium forensik atau Labfor guna memberikan dukungan teknis penuh terhadap ketepatan, validitas, dan akurasi pemeriksaan toksikologi. Pihak kepolisian berkomitmen penuh bahwa hasil dari pemeriksaan laboratorium lanjutan ini nantinya akan langsung disampaikan secara jujur dan transparan kepada publik begitu seluruh rangkaian pengujian zat kimia dan analisis sel selesai dikerjakan secara ilmiah. Polisi menegaskan bahwa mereka tidak akan terburu-buru mengambil kesimpulan sepihak atau berasumsi tanpa adanya bukti hitam di atas putih dari laboratorium forensik, demi menjaga integritas proses penyelidikan hukum. Berdasarkan estimasi waktu kematian yang dihitung secara cermat oleh tim dokter forensik, dengan melihat perkembangan kaku mayat, lebam mayat, serta penurunan suhu tubuh saat proses pemeriksaan luar dimulai, Dr. Alex Christoloris diperkirakan telah mengembuskan napas terakhirnya sekitar 12 hingga 24 jam sebelum proses autopsi di Rumah Sakit Bayangkara dilaksanakan. Perkiraan rentang waktu kematian ini dinilai sangat sinkron dan cocok dengan garis waktu atau timeline hilangnya korban dari lingkungan rumah sakit tempatnya bertugas. Sebagaimana yang telah dihimpun dari data penyelidikan kepolisian sebelumnya, dokter residen yang diketahui kelahiran Tanah Putih, Maluku, pada 29 Oktober 1985 ini dilaporkan menghilang secara misterius sejak Senin sore, 13 Juli 2026. Korban yang menempati sebuah kamar di mes dokter RSUD Tengku Raffian Siak sempat rekam oleh kamera pengawas atau CCTV rumah sakit sedang melangkah keluar dari area lingkungan rumah sakit seorang diri pada pukul 18.06 waktu Indonesia Barat. Saat itu, hari mulai beranjak gelap dan merupakan waktu pergantian shift tugas. Sejak petang itu, Dr. Alex tidak pernah kembali lagi ke mesnya. Rekan-rekan sejawat yang mulai cemas mencoba menghubungi nomor telepon selulernya, namun ponsel milik sang dokter sudah dalam keadaan mati total atau tidak aktif. Pihak rumah sakit bersama staf keamanan sempat melakukan pencarian intensif ke berbagai sudut mes dan rumah sakit sejak Senin malam hingga Selasa pagi, sebelum akhirnya pencarian tersebut berakhir tragis dengan ditemukannya jasad korban oleh seorang petugas keamanan pada Selasa siang pukul 11.30 WIB di kawasan Semak Belukar Jalan Raja Kecik, Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Siak. Fakta lain yang menambah keharuan sekaligus menyisakan tanda tanya dalam kasus ini adalah masa tugas sang dokter di Kabupaten Siak yang tergolong masih seumur jagung. Dr. Alex Christoloris merupakan salah satu dokter residen yang tengah mengikuti program pendidikan dokter spesialis atau PPDS anestesi dari Fakultas Kedokteran Universitas Riau. Berdasarkan keterangan resmi dari pihak manajemen rumah sakit dan kepolisian, Dr. Alex baru saja mulai menjalani program residensinya di RSUD Tengku Raffian Siak sejak awal bulan Juli 2026. Hal ini berarti, sang dokter baru bertugas sekitar 1 pekan lamanya di lingkungan rumah sakit tersebut sebelum akhirnya ditemukan tewas secara mengenaskan di samping pagar tempatnya bekerja. Masa tugas yang sangat singkat ini membuat penyidik Satreskrim Polres Siak juga harus mendalami riwayat adaptasi korban selama berada di lingkungan baru, baik dalam aspek profesional kedokteran, beban kerja, maupun interaksi sosial harian dengan rekan-rekan kerja serta staf rumah sakit lainnya. Hingga saat ini, aparat kepolisian dari Polres Siak terus bekerja ekstra keras melakukan penyelidikan secara prosedural, profesional, dan penuh kehati-hatian.
Penyidik terus bergerak di lapangan untuk mengumpulkan berbagai alat bukti baru yang relevan, menganalisis lebih detail rekaman kamera pengawas CCTV di rute-rute sekunder yang kemungkinan besar dilalui oleh korban setelah ia melangkah keluar dari gerbang rumah sakit, serta memeriksa keterangan secara maraton dari sejumlah saksi kunci, termasuk petugas keamanan yang pertama kali menemukan jasad korban, pihak manajemen RSUD Tengku Raffian Siak, hingga rekan sesama dokter residen yang sempat berinteraksi dengan korban di hari hilangnya. Dengan ditemukannya luka memar akibat kekerasan benda tumpul di bagian kepala serta luka berbentuk titik yang disertai pembengkakan di punggung tangan kiri Dr. Alex Tristoloris, teka-teki kasus kematian ini kini semakin melebar ke berbagai arah kemungkinan spekulasi hukum. Apakah sang dokter residen anestesi ini merupakan korban dari sebuah tindak pidana kekerasan jalanan, pembunuhan berencana yang dilakukan oleh pihak tertentu, ataukah ada faktor medis personal dan psikologis lain yang melatar belakangi kematian mendadaknya di dalam semak belukar tersebut? Semua kemungkinan masih terbuka lebar di meja penyidik. Pihak kepolisian dari Polres Siak dan Polda Riau kembali mengeluarkan imbauan tegas kepada masyarakat luas, khususnya bagi para pengguna media sosial dan netizen, agar tetap tenang, menjaga situasi tetap kondusif, serta tidak menyebarkan spekulasi liar, asumsi-asumsi tak berdasar, atau informasi hoaks yang belum tentu kebenarannya terkait penyebab kematian Dr. Alex Tristoloris. Pihak keluarga korban saat ini sedang dirundung duka yang sangat mendalam, dan penyebaran informasi yang keliru hanya akan menambah beban psikologis mereka. Kepolisian berkomitmen penuh untuk mengusut tuntas kasus kematian tragis sang dokter residen anestesi ini secara transparan, akuntabel, dan berbasis pada metode investigasi kejahatan ilmiah atau scientific crime investigation. Publik kini menaruh harapan yang sangat besar pada hasil akhir uji histopatologi dan toksikologi forensik dari Laboratorium Forensik Polda Riau, yang diharapkan mampu membuka kotak Pandora dan menguak tabir gelap di balik kematian misterius sang dokter muda demi tegaknya keadilan hukum yang sejati. Sebuah awan hitam duka cita yang teramat pekat kembali menyelimuti dunia kedokteran dan pelayanan kesehatan di tanah air, sekaligus memicu kegemparan luar biasa di tengah masyarakat Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Seorang dokter muda yang sedang berjuang menempuh program pendidikan dokter spesialis atau PPDS residen anestesi, Dr. Alex Tristoloris, ditemukan meninggal dunia secara tragis dan misterius. Jasad sang dokter ditemukan terbujur kaku di balik rimbunnya semak belukar yang terletak tepat di samping pagar pematas luar Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Tengku Raffian Siak. Penemuan jasad ini seketika menyisakan tanda tanya besar, teka-teki berlapis, serta kecurigaan di benak publik maupun rekan sejawat medis. Bagaimana mungkin seorang dokter yang tengah berada dalam masa orientasi pendidikan spesialis, mendadak hilang tanpa kabar dan ditemukan sudah tak bernyawa di area terisolasi luar rumah sakit tempatnya bertugas? Awalnya, saat jasad korban pertama kali dievakuasi, pihak kepolisian menyatakan bahwa secara kasat mata tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan fisik yang mencolok pada tubuh korban. Pernyataan awal ini sempat memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat mengenai penyebab kematian Dr. Alex. Namun, ketika jasad sang dokter dipindahkan ke meja autopsi dan diperiksa secara teliti oleh tim dokter forensik, tabir misteri ini justru semakin melebar. Hasil pemeriksaan sementara dari tim kedokteran forensik berbicara lain. Ditemukan sejumlah luka fisik krusial yang secara signifikan mengubah arah, fokus, dan metode penyelidikan yang tengah dilakukan oleh aparat kepolisian. Kasus ini tidak lagi dipandang sebagai penemuan mayat biasa, melainkan sebuah teka-teki medis dan hukum yang memerlukan pembuktian ilmiah tingkat tinggi. Perkembangan signifikan mengenai jalannya investigasi medis ini disampaikan secara resmi kepada awak media oleh Kepala Subbidang Penerangan Masyarakat atau Kasubit Penmas Bidang Hubungan Masyarakat Polda Riau, AKBP Rudi Samosir. Berdasarkan keterangan resmi yang dirilis,
Proses pemeriksaan menyeluruh terhadap jenazah dokter berusia 31 tahun tersebut telah rampung dilaksanakan di instalasi kedokteran forensik dan pemulasaran jenazah Rumah Sakit Bayangkara Pekanbaru. Pengujian forensik ini dilakukan dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi, melibatkan tim gabungan ahli yang terdiri dari Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan atau Kabidokes Polda Riau, Kasubid Dokpol Bidokes Polda Riau, serta dokter spesialis forensik Bidokes Polda Riau. Tidak hanya itu, proses ilmiah ini juga dibantu oleh para dokter residen dan dokter muda dari Fakultas Kedokteran Universitas Riau, serta didukung oleh teknisi forensik senior yang berpengalaman dalam menangani kasus-kasus kematian tidak wajar. AKBP Rudi Samosir membeberkan secara rinci bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sementara yang dilakukan oleh tim gabungan ahli tersebut, ditemukan fakta-fakta medis yang cukup mengejutkan pada tubuh Dr. Alex Christoloris. Fakta pertama yang menjadi sorotan utama tim penyidik adalah ditemukannya sebuah luka berbentuk titik yang disertai dengan adanya pembengkakan lokal pada bagian punggung tangan sebelah kiri korban. Temuan luka berbentuk titik ini langsung memicu kecurigaan kuat dan menjadi fokus analisis tim penyidik di lapangan. Mengapa luka titik dan pembengkakan ini menjadi sangat krusial? Karena di lokasi penemuan jasad korban sebelumnya, petugas kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa benda medis, yaitu beberapa ampul obat dan sebuah alat suntik yang terletak tidak jauh dari tubuh Dr. Alex. Hubungan kausalitas antara luka titik pembengkakan di tangan kiri dengan keberadaan alat suntik tersebut kini menjadi fokus utama penyelidikan laboratorium forensik. Penyidik ingin memastikan apakah luka berbentuk titik tersebut merupakan bekas tusukan jarum suntik yang dilakukan sebelum korban meninggal dunia. Kejutan medis tidak berhenti sampai di situ. Tim dokter forensik yang melakukan pemeriksaan luar juga menemukan bukti kekerasan fisik lain yang sebelumnya sama sekali tidak terdeteksi saat olah tempat kejadian perkara atau TKP awal di lapangan. Di bagian kepala Dr. Alex, tim dokter menemukan adanya luka memar yang cukup jelas. Berdasarkan analisis medis visual terhadap jaringan kulit, peredaran darah bawah kulit, dan struktur otot di area kepala tersebut, tim forensik memastikan bahwa luka memar itu disebabkan oleh adanya benturan atau kekerasan dari benda tumpul. Munculnya memar akibat kekerasan benda tumpul di area kepala ini langsung mematahkan asumsi awal yang beredar di masyarakat bahwa korban meninggal secara tenang tanpa adanya kontak fisik keras sebelum ia meregang nyawa di dalam semak belukar. Pertanyaan besar pun muncul. Apakah memar di kepala ini akibat terjatuh secara tidak sengaja, ataukah ada benturan sengaja yang melibatkan pihak lain sebelum korban kehilangan kesadaran? Selain menemukan luka memar di kepala dan luka titik pembengkakan di tangan kiri, tim forensik Rumah Sakit Bayangkara Pekanbaru juga mendeteksi adanya sejumlah luka lain yang tersebar di beberapa bagian tubuh korban. Luka-luka luar tersebut ditemukan di area leher, dada, perut, punggung, serta kedua belah lengan Dr. Alex. Namun, setelah dilakukan analisis yang lebih mendalam mengenai pola, bentuk, ukuran, serta karakteristik gambaran lukanya, tim dokter forensik menyimpulkan bahwa rentetan luka di sekujur tubuh tersebut merupakan luka pasca kematian atau yang dikenal dalam dunia medis sebagai luka postmortem. Berdasarkan pola dan gambarannya, luka-luka luar tersebut diduga kuat merupakan bekas gigitan atau aktivitas dari serangga liar yang terjadi setelah korban sudah dalam kondisi meninggal dunia. Hal ini dinilai sangat wajar mengingat posisi jasad Dr. Alex berada di area semak belukar terbuka yang lembab, rimbun, dan penuh dengan ekosistem serangga dalam rentang waktu yang cukup lama sebelum akhirnya berhasil ditemukan. Sementara itu, beralih ke pemeriksaan bagian dalam tubuh korban, tim forensik melakukan pembedahan untuk melihat kondisi organ-organ vital Dr. Alex. Dari hasil pembedahan tersebut, tim forensik menemukan adanya kondisi pelebaran pembuluh darah yang cukup masif serta terjadinya pembendungan darah atau kongesti pada beberapa organ dalam korban.
Pembendungan atau kongesti ini biasanya mengindikasikan adanya kegagalan sirkulasi darah atau hambatan pada sistem pernapasan sesaat sebelum kematian terjadi. Kendati demikian, AKBP Rudi Samosir menegaskan bahwa rentetan temuan visual dari pemeriksaan luar dan pembedahan dalam ini ternyata belum cukup kuat untuk menyimpulkan secara mutlak apa yang menjadi penyebab utama berhentinya detak jantung sang dokter anestesi. Dinamika temuan di lapangan serta kondisi medis jenazah dokter Alex dinilai sangat kompleks, sehingga penyebab kematian korban diputuskan masih dalam status belum dapat ditentukan secara final pada fase pemeriksaan awal ini. Guna mendapatkan kepastian hukum yang berkekuatan tetap serta pembuktian ilmiah yang tidak terbantahkan di mata hukum, tim dokter forensik mengambil langkah medis lanjutan yang sangat krusial. Proses autopsi ini dipimpin oleh para ahli forensik papan atas dan senior di Indonesia. Di antaranya adalah Profesor Dr. Dedi Affandi, DFM, SP, FM, SUS, MK, MM, Mars, MH, Dr. Yoga Balian Firdaus, SH, SP, FM, serta Dr. Desi Marta Panjaitan, MH, SPFM. Mereka secara resmi telah mengambil sejumlah sampel cairan tubuh dan jaringan biologis dari jenazah Dr. Alex Christoloris. Sampel-sampel vital yang diambil meliputi cairan urin, sampel darah segar dari pembuluh darah besar, serta sebagian kecil dari jaringan organ dalam korban. Sampel biologis ini langsung dikirim di bawah pengawalan ketat untuk menjalani pemeriksaan laboratorium lanjutan yang sangat spesifik, yaitu uji histopatologi forensik untuk melihat kerusakan tingkat sel pada jaringan organ, serta uji toksikologi forensik untuk mendeteksi secara akurat keberadaan zat beracun, bahan kimia berbahaya, atau kandungan obat-obatan dengan dosis melebihi ambang batas aman di dalam tubuh korban. Dalam menjalankan proses investigasi medis yang rumit ini, Polda Riau tidak bekerja sendiri. Mereka telah melakukan koordinasi dan kolaborasi intensif dengan bidang laboratorium forensik atau Labfor guna memberikan dukungan teknis penuh terhadap ketepatan, validitas, dan akurasi pemeriksaan toksikologi. Pihak kepolisian berkomitmen penuh bahwa hasil dari pemeriksaan laboratorium lanjutan ini nantinya akan langsung disampaikan secara jujur dan transparan kepada publik begitu seluruh rangkaian pengujian zat kimia dan analisis sel selesai dikerjakan secara ilmiah. Polisi menegaskan bahwa mereka tidak akan terburu-buru mengambil kesimpulan sepihak atau berasumsi tanpa adanya bukti hitam di atas putih dari laboratorium forensik, demi menjaga integritas proses penyelidikan hukum. Berdasarkan estimasi waktu kematian yang dihitung secara cermat oleh tim dokter forensik, dengan melihat perkembangan kaku mayat, lebam mayat, serta penurunan suhu tubuh saat proses pemeriksaan luar dimulai, Dr. Alex Christoloris diperkirakan telah mengembuskan napas terakhirnya sekitar 12 hingga 24 jam sebelum proses autopsi di Rumah Sakit Bayangkara dilaksanakan. Perkiraan rentang waktu kematian ini dinilai sangat sinkron dan cocok dengan garis waktu atau timeline hilangnya korban dari lingkungan rumah sakit tempatnya bertugas. Sebagaimana yang telah dihimpun dari data penyelidikan kepolisian sebelumnya, dokter residen yang diketahui kelahiran Tanah Putih, Maluku, pada 29 Oktober 1985 ini dilaporkan menghilang secara misterius sejak Senin sore, 13 Juli 2026. Korban yang menempati sebuah kamar di mes dokter RSUD Tengku Raffian Siak sempat rekam oleh kamera pengawas atau CCTV rumah sakit sedang melangkah keluar dari area lingkungan rumah sakit seorang diri pada pukul 18.06 waktu Indonesia Barat. Saat itu, hari mulai beranjak gelap dan merupakan waktu pergantian shift tugas. Sejak petang itu, Dr. Alex tidak pernah kembali lagi ke mesnya. Rekan-rekan sejawat yang mulai cemas mencoba menghubungi nomor telepon selulernya, namun ponsel milik sang dokter sudah dalam keadaan mati total atau tidak aktif. Pihak rumah sakit bersama staf keamanan sempat melakukan pencarian intensif ke berbagai sudut mes dan rumah sakit sejak Senin malam hingga Selasa pagi,
sebelum akhirnya pencarian tersebut berakhir tragis dengan ditemukannya jasad korban oleh seorang petugas keamanan pada Selasa siang pukul 11.30 WIB di kawasan Semak Belukar Jalan Raja Kecik, Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Siak. Fakta lain yang menambah keharuan sekaligus menyisakan tanda tanya dalam kasus ini adalah masa tugas sang dokter di Kabupaten Siak yang tergolong masih seumur jagung. Dr. Alex Christoloris merupakan salah satu dokter residen yang tengah mengikuti program pendidikan dokter spesialis atau PPDS anestesi dari Fakultas Kedokteran Universitas Riau. Berdasarkan keterangan resmi dari pihak manajemen rumah sakit dan kepolisian, Dr. Alex baru saja mulai menjalani program residensinya di RSUD Tengku Raffian Siak sejak awal bulan Juli 2026. Hal ini berarti sang dokter baru bertugas sekitar 1 pekan lamanya di lingkungan rumah sakit tersebut sebelum akhirnya ditemukan tewas secara mengenaskan di samping pagar tempatnya bekerja. Masa tugas yang sangat singkat ini membuat penyidik Satreskrim Polres Siak juga harus mendalami riwayat adaptasi korban selama berada di lingkungan baru, baik dalam aspek profesional kedokteran, beban kerja, maupun interaksi sosial harian dengan rekan-rekan kerja serta staf rumah sakit lainnya. Hingga saat ini, aparat kepolisian dari Polres Siak terus bekerja ekstra keras melakukan penyelidikan secara prosedural, profesional, dan penuh kehati-hatian. Penyidik terus bergerak di lapangan untuk mengumpulkan berbagai alat bukti baru yang relevan, menganalisis lebih detail rekaman kamera pengawas CCTV di rute-rute sekunder yang kemungkinan besar dilalui oleh korban setelah ia melangkah keluar dari gerbang rumah sakit, serta memeriksa keterangan secara maraton dari sejumlah saksi kunci, termasuk petugas keamanan yang pertama kali menemukan jasad korban, pihak manajemen RSUD Tengku Raffian Siak, hingga rekan sesama dokter residen yang sempat berinteraksi dengan korban di hari hilangnya. Dengan ditemukannya luka memar akibat kekerasan benda tumpul di bagian kepala serta luka berbentuk titik yang disertai pembengkakan di punggung tangan kiri Dr. Alex Christoloris, teka-teki kasus kematian ini kini semakin melebar ke berbagai arah kemungkinan spekulasi hukum. Apakah sang dokter residen anestesi ini merupakan korban dari sebuah tindak pidana kekerasan jalanan, pembunuhan berencana yang dilakukan oleh pihak tertentu, ataukah ada faktor medis personal dan psikologis lain yang melatar belakangi kematian mendadaknya di dalam Semak Belukar tersebut? Semua kemungkinan masih terbuka lebar di meja penyidik. Pihak kepolisian dari Polres Siak dan Polda Riau kembali mengeluarkan imbauan tegas kepada masyarakat luas, khususnya bagi para pengguna media sosial dan netizen, agar tetap tenang, menjaga situasi tetap kondusif, serta tidak menyebarkan spekulasi liar, asumsi-asumsi tak berdasar, atau informasi hoaks yang belum tentu kebenarannya terkait penyebab kematian Dr. Alex Christoloris. Pihak keluarga korban saat ini sedang dirundung duka yang sangat mendalam, dan penyebaran informasi yang keliru hanya akan menambah beban psikologis mereka. Kepolisian berkomitmen penuh untuk mengusut tuntas kasus kematian tragis sang dokter residen anestesi ini secara transparan, akuntabel, dan berbasis pada metode investigasi kejahatan ilmiah atau scientific crime investigation. Publik kini menaruh harapan yang sangat besar pada hasil akhir uji histopatologi dan toksikologi forensik dari Laboratorium Forensik Polda Riau, yang diharapkan mampu membuka kotak Pandora dan menguak tabir gelap di balik kematian misterius sang dokter muda demi tegaknya keadilan hukum yang sejati. Sebuah awan hitam duka cita yang teramat pekat kembali menyelimuti dunia kedokteran dan pelayanan kesehatan di tanah air, sekaligus memicu kegemparan luar biasa di tengah masyarakat Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Seorang dokter muda yang sedang berjuang menempuh program pendidikan dokter spesialis atau PPDS residen anestesi, Dr. Alex Christoloris, ditemukan meninggal dunia secara tragis dan misterius. Jasad sang dokter ditemukan terbujur kaku di balik rimbunnya semak belukar yang terletak tepat di samping pagar pembatas luar Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Tengku Raffian Siak. Penemuan jasad ini seketika menyisakan tanda tanya besar, teka-teki berlapis,
serta kecurigaan di benak publik maupun rekan sejawat medis. Bagaimana mungkin seorang dokter yang tengah berada dalam masa orientasi pendidikan spesialis mendadak hilang tanpa kabar dan ditemukan sudah tak bernyawa di area terisolasi luar rumah sakit tempatnya bertugas? Awalnya, saat jasad korban pertama kali dievakuasi, pihak kepolisian menyatakan bahwa secara kasat mata tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan fisik yang mencolok pada tubuh korban. Pernyataan awal ini sempat memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat mengenai penyebab kematian Dr. Alex. Namun, ketika jasad sang dokter dipindahkan ke meja autopsi dan diperiksa secara teliti oleh tim dokter forensik, tabir misteri ini justru semakin melebar. Hasil pemeriksaan sementara dari tim kedokteran forensik berbicara lain. Ditemukan sejumlah luka fisik krusial yang secara signifikan mengubah arah, fokus, dan metode penyelidikan yang tengah dilakukan oleh aparat kepolisian. Kasus ini tidak lagi dipandang sebagai penemuan mayat biasa, melainkan sebuah teka-teki medis dan hukum yang memerlukan pembuktian ilmiah tingkat tinggi. Perkembangan signifikan mengenai jalannya investigasi medis ini disampaikan secara resmi kepada awak media oleh Kepala Subbidang Penerangan Masyarakat atau Kasubit Penmas Bidang Hubungan Masyarakat Polda Riau, AKBP Rudi Samosir. Berdasarkan keterangan resmi yang dirilis, proses pemeriksaan menyeluruh terhadap jenazah dokter berusia 31 tahun tersebut telah rampung dilaksanakan di instalasi kedokteran forensik dan pemulasaran jenazah Rumah Sakit Bayangkara Pekanbaru. Pengujian forensik ini dilakukan dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi, melibatkan tim gabungan ahli yang terdiri dari Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan atau Kabidokes Polda Riau, Kasubid Dokpol Bidokes Polda Riau, serta dokter spesialis forensik Bidokes Polda Riau. Tidak hanya itu, proses ilmiah ini juga dibantu oleh para dokter residen dan dokter muda dari Fakultas Kedokteran Universitas Riau, serta didukung oleh teknisi forensik senior yang berpengalaman dalam menangani kasus-kasus kematian tidak wajar. AKBP Rudi Samosir membeberkan secara rinci bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sementara yang dilakukan oleh tim gabungan ahli tersebut, ditemukan fakta-fakta medis yang cukup mengejutkan pada tubuh Dr. Alex Christoloris. Fakta pertama yang menjadi sorotan utama tim penyidik adalah ditemukannya sebuah luka berbentuk titik yang disertai dengan adanya pembengkakan lokal pada bagian punggung tangan sebelah kiri korban. Temuan luka berbentuk titik ini langsung memicu kecurigaan kuat dan menjadi fokus analisis tim penyidik di lapangan. Mengapa luka titik dan pembengkakan ini menjadi sangat krusial? Karena di lokasi penemuan jasad korban sebelumnya, petugas kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa benda medis, yaitu beberapa ampul obat dan sebuah alat suntik yang terletak tidak jauh dari tubuh Dr. Alex. Hubungan kausalitas antara luka titik pembengkakan di tangan kiri dengan keberadaan alat suntik tersebut kini menjadi fokus utama penyelidikan laboratorium forensik. Penyidik ingin memastikan apakah luka berbentuk titik tersebut merupakan bekas tusukan jarum suntik yang dilakukan sebelum korban meninggal dunia. Kejutan medis tidak berhenti sampai di situ. Tim dokter forensik yang melakukan pemeriksaan luar juga menemukan bukti kekerasan fisik lain yang sebelumnya sama sekali tidak terdeteksi saat olah tempat kejadian perkara atau TKP awal di lapangan. Di bagian kepala Dr. Alex, tim dokter menemukan adanya luka memar yang cukup jelas. Berdasarkan analisis medis visual terhadap jaringan kulit, peredaran darah bawah kulit, dan struktur otot di area kepala tersebut, tim forensik memastikan bahwa luka memar itu disebabkan oleh adanya benturan atau kekerasan dari benda tumpul. Munculnya memar akibat kekerasan benda tumpul di area kepala ini langsung mematahkan asumsi awal yang beredar di masyarakat bahwa korban meninggal secara tenang tanpa adanya kontak fisik keras sebelum ia meregang nyawa di dalam semak belukar. Pertanyaan besar pun muncul. Apakah memar di kepala ini akibat terjatuh secara tidak sengaja, ataukah ada benturan sengaja yang melibatkan pihak lain sebelum korban kehilangan kesadaran?
Selain menemukan luka memar di kepala dan luka titik pembengkakan di tangan kiri, tim forensik Rumah Sakit Bayangkara Pekanbaru juga mendeteksi adanya sejumlah luka lain yang tersebar di beberapa bagian tubuh korban. Luka-luka luar tersebut ditemukan di area leher, dada, perut, punggung, serta kedua belah lengan Dr. Alex. Namun, setelah dilakukan analisis yang lebih mendalam mengenai pola, bentuk, ukuran, serta karakteristik gambaran lukanya, tim dokter forensik menyimpulkan bahwa rentetan luka di sekujur tubuh tersebut merupakan luka pasca kematian atau yang dikenal dalam dunia medis sebagai luka postmortem. Berdasarkan pola dan gambarannya, luka-luka luar tersebut diduga kuat merupakan bekas gigitan atau aktivitas dari serangga liar yang terjadi setelah korban sudah dalam kondisi meninggal dunia. Hal ini dinilai sangat wajar mengingat posisi jasad Dr. Alex berada di area semak belukar terbuka yang lembab, rimbun, dan penuh dengan ekosistem serangga dalam rentang waktu yang cukup lama sebelum akhirnya berhasil ditemukan. Sementara itu, beralih ke pemeriksaan bagian dalam tubuh korban, tim forensik melakukan pembedahan untuk melihat kondisi organ-organ vital Dr. Alex. Dari hasil pembedahan tersebut, tim forensik menemukan adanya kondisi pelebaran pembuluh darah yang cukup masif serta terjadinya pembendungan darah atau kongesti pada beberapa organ dalam korban. Pembendungan atau kongesti ini biasanya mengindikasikan adanya kegagalan sirkulasi darah atau hambatan pada sistem pernapasan sesaat sebelum kematian terjadi. Kendati demikian, AKBP Rudi Samosir menegaskan bahwa rentetan temuan visual dari pemeriksaan luar dan pembedahan dalam ini ternyata belum cukup kuat untuk menyimpulkan secara mutlak apa yang menjadi penyebab utama berhentinya detak jantung sang dokter anestesi. Dinamika temuan di lapangan serta kondisi medis jenazah dokter Alex dinilai sangat kompleks, sehingga penyebab kematian korban diputuskan masih dalam status belum dapat ditentukan secara final pada fase pemeriksaan awal ini. Guna mendapatkan kepastian hukum yang berkekuatan tetap serta pembuktian ilmiah yang tidak terbantahkan di mata hukum, tim dokter forensik mengambil langkah medis lanjutan yang sangat krusial. Proses autopsi ini dipimpin oleh para ahli forensik papan atas dan senior di Indonesia. Di antaranya adalah Profesor Dr. Dedi Affandi, DFM, SP, FM, SLS, MK, MM, Mars, MH, Dr. Yoga Balian Firdaus, SH, SP, FM, serta Dr. Desi Marta Panjaitan, MH, SP, FM. Mereka secara resmi telah mengambil sejumlah sampel cairan tubuh dan jaringan biologis dari jenazah Dr. Alex Christoloris. Sampel-sampel vital yang diambil meliputi cairan urin, sampel darah segar dari pembuluh darah besar, serta sebagian kecil dari jaringan organ dalam korban. Sampel biologis ini langsung dikirim di bawah pengawalan ketat untuk menjalani pemeriksaan laboratorium lanjutan yang sangat spesifik, yaitu uji histopatologi forensik untuk melihat kerusakan tingkat sel pada jaringan organ, serta uji toksikologi forensik untuk mendeteksi secara akurat keberadaan zat beracun, bahan kimia berbahaya, atau kandungan obat-obatan dengan dosis melebihi ambang batas aman di dalam tubuh korban. Dalam menjalankan proses investigasi medis yang rumit ini, Polda Riau tidak bekerja sendiri. Mereka telah melakukan koordinasi dan kolaborasi intensif dengan bidang laboratorium forensik atau Labfor guna memberikan dukungan teknis penuh terhadap ketepatan, validitas, dan akurasi pemeriksaan toksikologi. Pihak kepolisian berkomitmen penuh bahwa hasil dari pemeriksaan laboratorium lanjutan ini nantinya akan langsung disampaikan secara jujur dan transparan kepada publik begitu seluruh rangkaian pengujian zat kimia dan analisis sel selesai dikerjakan secara ilmiah. Polisi menegaskan bahwa mereka tidak akan terburu-buru mengambil kesimpulan sepihak atau berasumsi tanpa adanya bukti hitam di atas putih dari laboratorium forensik, demi menjaga integritas proses penyelidikan hukum. Berdasarkan estimasi waktu kematian yang dihitung secara cermat oleh tim dokter forensik, dengan melihat perkembangan kaku mayat,
lebam mayat, serta penurunan suhu tubuh saat proses pemeriksaan luar dimulai. Dr. Alex Christoloris diperkirakan telah mengembuskan napas terakhirnya sekitar 12 hingga 24 jam sebelum proses autopsi di Rumah Sakit Bayangkara dilaksanakan. Perkiraan rentang waktu kematian ini dinilai sangat sinkron dan cocok dengan garis waktu atau timeline hilangnya korban dari lingkungan rumah sakit tempatnya bertugas. Sebagaimana yang telah dihimpun dari data penyelidikan kepolisian sebelumnya, dokter residen yang diketahui kelahiran Tanah Putih, Maluku, pada 29 Oktober 1985 ini dilaporkan menghilang secara misterius sejak Senin sore, 13 Juli 2026. Korban yang menempati sebuah kamar di mes dokter RSUD Tengku Raffian Siak sempat rekam oleh kamera pengawas atau CCTV rumah sakit sedang melangkah keluar dari area lingkungan rumah sakit seorang diri pada pukul 18.06 waktu Indonesia Barat. Saat itu, hari mulai beranjak gelap dan merupakan waktu pergantian shift tugas. Sejak petang itu, Dr. Alex tidak pernah kembali lagi ke mesnya. Rekan-rekan sejawat yang mulai cemas mencoba menghubungi nomor telepon selulernya, namun ponsel milik sang dokter sudah dalam keadaan mati total atau tidak aktif. Pihak rumah sakit bersama staf keamanan sempat melakukan pencarian intensif ke berbagai sudut mes dan rumah sakit sejak Senin malam hingga Selasa pagi, sebelum akhirnya pencarian tersebut berakhir tragis dengan ditemukannya jasad korban oleh seorang petugas keamanan pada Selasa siang pukul 11.30 WIB di kawasan Semak Belukar Jalan Raja Kecik, Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Siak. Fakta lain yang menambah keharuan sekaligus menyisakan tanda tanya dalam kasus ini adalah masa tugas sang dokter di Kabupaten Siak yang tergolong masih seumur jagung. Dr. Alex Christoloris merupakan salah satu dokter residen yang tengah mengikuti program pendidikan dokter spesialis atau PPDS anestesi dari Fakultas Kedokteran Universitas Riau. Berdasarkan keterangan resmi dari pihak manajemen rumah sakit dan kepolisian, Dr. Alex baru saja mulai menjalani program residensinya di RSUD Tengku Raffian Siak sejak awal bulan Juli 2026. Hal ini berarti, sang dokter baru bertugas sekitar 1 pekan lamanya di lingkungan rumah sakit tersebut sebelum akhirnya ditemukan tewas secara mengenaskan di samping pagar tempatnya bekerja. Masa tugas yang sangat singkat ini membuat penyidik Satreskrim Polres Siak juga harus mendalami riwayat adaptasi korban selama berada di lingkungan baru, baik dalam aspek profesional kedokteran, beban kerja, maupun interaksi sosial harian dengan rekan-rekan kerja serta staf rumah sakit lainnya. Hingga saat ini, aparat kepolisian dari Polres Siak terus bekerja ekstra keras melakukan penyelidikan secara prosedural, profesional, dan penuh kehati-hatian. Penyidik terus bergerak di lapangan untuk mengumpulkan berbagai alat bukti baru yang relevan, menganalisis lebih detail rekaman kamera pengawas CCTV di rute-rute sekunder yang kemungkinan besar dilalui oleh korban setelah ia melangkah keluar dari gerbang rumah sakit, serta memeriksa keterangan secara maraton dari sejumlah saksi kunci, termasuk petugas keamanan yang pertama kali menemukan jasad korban, pihak manajemen RSUD Tengku Raffian Siak, hingga rekan sesama dokter residen yang sempat berinteraksi dengan korban di hari hilangnya. Dengan ditemukannya luka memar akibat kekerasan benda tumpul di bagian kepala serta luka berbentuk titik yang disertai pembengkakan di punggung tangan kiri Dr. Alex Christoloris, teka-teki kasus kematian ini kini semakin melebar ke berbagai arah kemungkinan spekulasi hukum. Apakah sang dokter residen anestesi ini merupakan korban dari sebuah tindak pidana kekerasan jalanan, pembunuhan berencana yang dilakukan oleh pihak tertentu, ataukah ada faktor medis personal dan psikologis lain yang melatar belakangi kematian mendadaknya di dalam semak belukar tersebut? Semua kemungkinan masih terbuka lebar di meja penyidik. Pihak kepolisian dari Polres Siak dan Polda Riau kembali mengeluarkan imbauan tegas kepada masyarakat luas, khususnya bagi para pengguna media sosial dan netizen, agar tetap tenang, menjaga situasi tetap kondusif, serta tidak menyebarkan spekulasi liar, asumsi-asumsi tak berdasar.
atau informasi hoaks yang belum tentu kebenarannya terkait penyebab kematian Dr. Alex Christoloris. Pihak keluarga korban saat ini sedang dirundung duka yang sangat mendalam, dan penyebaran informasi yang keliru hanya akan menambah beban psikologis mereka. Kepolisian berkomitmen penuh untuk mengusut tuntas kasus kematian tragis sang dokter residen anestesi ini secara transparan, akuntabel, dan berbasis pada metode investigasi kejahatan ilmiah atau scientific crime investigation. Publik kini menaruh harapan yang sangat besar pada hasil akhir uji histopatologi dan toksikologi forensik dari Laboratorium Forensik Polda Riau yang diharapkan mampu membuka kotak Pandora dan menguak tabir gelap di balik kematian misterius sang dokter muda demi tegaknya keadilan hukum yang sejati. Sebuah awan hitam duka cita yang teramat pekat kembali menyelimuti dunia kedokteran dan pelayanan kesehatan di tanah air, sekaligus memicu kegemparan luar biasa di tengah masyarakat Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Seorang dokter muda yang sedang berjuang menempuh program pendidikan dokter spesialis atau PPDS residen anestesi, Dr. Alex Christoloris, ditemukan meninggal dunia secara tragis dan misterius. Jasad sang dokter ditemukan terbujur kaku di balik rimbunnya semak belukar yang terletak tepat di samping pagar pembatas luar Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Tengku Rafian Siak. Penemuan jasad ini seketika menyisakan tanda tanya besar, teka-teki berlapis, serta kecurigaan di benak publik maupun rekan sejawat medis. Bagaimana mungkin seorang dokter yang tengah berada dalam masa orientasi pendidikan spesialis mendadak hilang tanpa kabar dan ditemukan sudah tak bernyawa di area terisolasi luar rumah sakit tempatnya bertugas? Awalnya, saat jasad korban pertama kali dievakuasi, pihak kepolisian menyatakan bahwa secara kasat mata tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan fisik yang mencolok pada tubuh korban. Pernyataan awal ini sempat memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat mengenai penyebab kematian Dr. Alex. Namun, ketika jasad sang dokter dipindahkan ke meja autopsi dan diperiksa secara teliti oleh tim dokter forensik, tabir misteri ini justru semakin melebar. Hasil pemeriksaan sementara dari tim kedokteran forensik berbicara lain. Ditemukan sejumlah luka fisik krusial yang secara signifikan mengubah arah, fokus, dan metode penyelidikan yang tengah dilakukan oleh aparat kepolisian. Kasus ini tidak lagi dipandang sebagai penemuan mayat biasa, melainkan sebuah teka-teki medis dan hukum yang memerlukan pembuktian ilmiah tingkat tinggi. Perkembangan signifikan mengenai jalannya investigasi medis ini disampaikan secara resmi kepada awak media oleh Kepala Subbidang Penerangan Masyarakat atau Kasubit Penmas Bidang Hubungan Masyarakat Polda Riau, AKBP Rudi Samosir. Berdasarkan keterangan resmi yang dirilis, proses pemeriksaan menyeluruh terhadap jenazah dokter berusia 31 tahun tersebut telah rampung dilaksanakan di instalasi kedokteran forensik dan pemulasaran jenazah Rumah Sakit Bayangkara Pekanbaru. Pengujian forensik ini dilakukan dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi, melibatkan tim gabungan ahli yang terdiri dari Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan atau Kabidokes Polda Riau, Kasubid Dokpol Bidokes Polda Riau, serta dokter spesialis forensik Bidokes Polda Riau. Tidak hanya itu, proses ilmiah ini juga dibantu oleh para dokter residen dan dokter muda dari Fakultas Kedokteran Universitas Riau, serta didukung oleh teknisi forensik senior yang berpengalaman dalam menangani kasus-kasus kematian tidak wajar. AKBP Rudi Samosir membeberkan secara rinci bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sementara yang dilakukan oleh tim gabungan ahli tersebut, ditemukan fakta-fakta medis yang cukup mengejutkan pada tubuh Dr. Alex Christoloris. Fakta pertama yang menjadi sorotan utama tim penyidik adalah ditemukannya sebuah luka berbentuk titik yang disertai dengan adanya pembengkakan lokal pada bagian punggung tangan sebelah kiri korban. Temuan luka berbentuk titik ini langsung memicu kecurigaan kuat dan menjadi fokus analisis tim penyidik di lapangan. Mengapa luka titik dan pembengkakan ini menjadi sangat krusial? Karena di lokasi penemuan jasad korban sebelumnya, petugas kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa benda medis
yaitu beberapa ampul obat dan sebuah alat suntik yang terletak tidak jauh dari tubuh Dr. Alex. Hubungan kausalitas antara luka titik pembengkakan di tangan kiri dengan keberadaan alat suntik tersebut kini menjadi fokus utama penyelidikan laboratorium forensik. Penyidik ingin memastikan apakah luka berbentuk titik tersebut merupakan bekas tusukan jarum suntik yang dilakukan sebelum korban meninggal dunia. Kejutan medis tidak berhenti sampai di situ. Tim dokter forensik yang melakukan pemeriksaan luar juga menemukan bukti kekerasan fisik lain yang sebelumnya sama sekali tidak terdeteksi saat olah tempat kejadian perkara atau TKP awal di lapangan. Di bagian kepala Dr. Alex, tim dokter menemukan adanya luka memar yang cukup jelas. Berdasarkan analisis medis visual terhadap jaringan kulit, peredaran darah bawah kulit, dan struktur otot di area kepala tersebut, tim forensik memastikan bahwa luka memar itu disebabkan oleh adanya benturan atau kekerasan dari benda tumpul. Munculnya memar akibat kekerasan benda tumpul di area kepala ini langsung mematahkan asumsi awal yang beredar di masyarakat bahwa korban meninggal secara tenang tanpa adanya kontak fisik keras sebelum ia meregang nyawa di dalam semak belukar. Pertanyaan besar pun muncul. Apakah memar di kepala ini akibat terjatuh secara tidak sengaja, ataukah ada benturan sengaja yang melibatkan pihak lain sebelum korban kehilangan kesadaran? Selain menemukan luka memar di kepala dan luka titik pembengkakan di tangan kiri, tim forensik Rumah Sakit Bayangkara Pekanbaru juga mendeteksi adanya sejumlah luka lain yang tersebar di beberapa bagian tubuh korban. Luka-luka luar tersebut ditemukan di area leher, dada, perut, punggung, serta kedua belah lengan Dr. Alex. Namun, setelah dilakukan analisis yang lebih mendalam mengenai pola, bentuk, ukuran, serta karakteristik gambaran lukanya, tim dokter forensik menyimpulkan bahwa rentetan luka di sekujur tubuh tersebut merupakan luka pasca kematian atau yang dikenal dalam dunia medis sebagai luka postmortem. Berdasarkan pola dan gambarannya, luka-luka luar tersebut diduga kuat merupakan bekas gigitan atau aktivitas dari serangga liar yang terjadi setelah korban sudah dalam kondisi meninggal dunia. Hal ini dinilai sangat wajar mengingat posisi jasad Dr. Alex berada di area semak belukar terbuka yang lembab, rimbun, dan penuh dengan ekosistem serangga dalam rentang waktu yang cukup lama sebelum akhirnya berhasil ditemukan. Sementara itu, beralih ke pemeriksaan bagian dalam tubuh korban, tim forensik melakukan pembedahan untuk melihat kondisi organ-organ vital Dr. Alex. Dari hasil pembedahan tersebut, tim forensik menemukan adanya kondisi pelebaran pembuluh darah yang cukup masif serta terjadinya pembendungan darah atau kongesti pada beberapa organ dalam korban. Pembendungan atau kongesti ini biasanya mengindikasikan adanya kegagalan sirkulasi darah atau hambatan pada sistem pernapasan sesaat sebelum kematian terjadi. Kendati demikian, AKBP Rudi Samosir menegaskan bahwa rentetan temuan visual dari pemeriksaan luar dan pembedahan dalam ini ternyata belum cukup kuat untuk menyimpulkan secara mutlak apa yang menjadi penyebab utama berhentinya detak jantung sang dokter anestesi. Dinamika temuan di lapangan serta kondisi medis jenazah dokter Alex dinilai sangat kompleks, sehingga penyebab kematian korban diputuskan masih dalam status belum dapat ditentukan secara final pada fase pemeriksaan awal ini. Guna mendapatkan kepastian hukum yang berkekuatan tetap serta pembuktian ilmiah yang tidak terbantahkan di mata hukum, tim dokter forensik mengambil langkah medis lanjutan yang sangat krusial. Proses autopsi ini dipimpin oleh para ahli forensik papan atas dan senior di Indonesia. Di antaranya adalah Profesor Dr. Dedi Affandi, DFM, SP, FM, SUS, MK, MM, Mars, MH, Dr. Yoga Balian Firdaus, SH, SP, FM, serta Dr. Desi Marta Panjaitan, MH, SP, FM. Mereka secara resmi telah mengambil sejumlah sampel cairan tubuh dan jaringan biologis dari jenazah Dr. Alex Christoloris. Sampel-sampel vital yang diambil meliputi cairan urin,
sampel darah segar dari pembuluh darah besar, serta sebagian kecil dari jaringan organ dalam korban. Sampel biologis ini langsung dikirim di bawah pengawalan ketat untuk menjalani pemeriksaan laboratorium lanjutan yang sangat spesifik, yaitu uji histopatologi forensik untuk melihat kerusakan tingkat sel pada jaringan organ, serta uji toksikologi forensik untuk mendeteksi secara akurat keberadaan zat beracun, bahan kimia berbahaya, atau kandungan obat-obatan dengan dosis melebihi ambang batas aman di dalam tubuh korban. Dalam menjalankan proses investigasi medis yang rumit ini, Polda Riau tidak bekerja sendiri. Mereka telah melakukan koordinasi dan kolaborasi intensif dengan bidang laboratorium forensik atau Labfor guna memberikan dukungan teknis penuh terhadap ketepatan, validitas, dan akurasi pemeriksaan toksikologi. Pihak kepolisian berkomitmen penuh bahwa hasil dari pemeriksaan laboratorium lanjutan ini nantinya akan langsung disampaikan secara jujur dan transparan kepada publik begitu seluruh rangkaian pengujian zat kimia dan analisis sel selesai dikerjakan secara ilmiah. Polisi menegaskan bahwa mereka tidak akan terburu-buru mengambil kesimpulan sepihak atau berasumsi tanpa adanya bukti hitam di atas putih dari laboratorium forensik, demi menjaga integritas proses penyelidikan hukum. Berdasarkan estimasi waktu kematian yang dihitung secara cermat oleh tim dokter forensik, dengan melihat perkembangan kaku mayat, lebam mayat, serta penurunan suhu tubuh saat proses pemeriksaan luar dimulai, Dr. Alex Christoloris diperkirakan telah mengembuskan napas terakhirnya sekitar 12 hingga 24 jam sebelum proses autopsi di Rumah Sakit Bayangkara dilaksanakan. Perkiraan rentang waktu kematian ini dinilai sangat sinkron dan cocok dengan garis waktu atau timeline hilangnya korban dari lingkungan rumah sakit tempatnya bertugas. Sebagaimana yang telah dihimpun dari data penyelidikan kepolisian sebelumnya, dokter residen yang diketahui kelahiran Tanah Putih, Maluku, pada 29 Oktober 1985 ini dilaporkan menghilang secara misterius sejak Senin sore, 13 Juli 2026. Korban yang menempati sebuah kamar di Mes Dokter RSUD Tengku Raffian Siak sempat rekam oleh kamera pengawas atau CCTV rumah sakit sedang melangkah keluar dari area lingkungan rumah sakit seorang diri pada pukul 18.06 waktu Indonesia Barat. Saat itu, hari mulai beranjak gelap dan merupakan waktu pergantian shift tugas. Sejak petang itu, Dr. Alex tidak pernah kembali lagi ke mesnya. Rekan-rekan sejawat yang mulai cemas mencoba menghubungi nomor telepon selulernya, namun ponsel milik sang dokter sudah dalam keadaan mati total atau tidak aktif. Pihak rumah sakit bersama staf keamanan sempat melakukan pencarian intensif ke berbagai sudut mes dan rumah sakit sejak Senin malam hingga Selasa pagi, sebelum akhirnya pencarian tersebut berakhir tragis dengan ditemukannya jasad korban oleh seorang petugas keamanan pada Selasa siang pukul 11.30 WIB di kawasan Semak Belukar Jalan Raja Kecik, Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Siak. Fakta lain yang menambah keharuan sekaligus menyisakan tanda tanya dalam kasus ini adalah masa tugas sang dokter di Kabupaten Siak yang tergolong masih seumur jagung. Dr. Alex Christoloris merupakan salah satu dokter residen yang tengah mengikuti program pendidikan dokter spesialis atau PPDS anestesi dari Fakultas Kedokteran Universitas Riau. Berdasarkan keterangan resmi dari pihak manajemen rumah sakit dan kepolisian, Dr. Alex baru saja mulai menjalani program residensinya di RSUD Tengku Raffian Siak sejak awal bulan Juli 2026. Hal ini berarti, sang dokter baru bertugas sekitar 1 pekan lamanya di lingkungan rumah sakit tersebut sebelum akhirnya ditemukan tewas secara mengenaskan di samping pagar tempatnya bekerja. Masa tugas yang sangat singkat ini membuat penyidik Satreskrim Polres Siak juga harus mendalami riwayat adaptasi korban selama berada di lingkungan baru, baik dalam aspek profesional kedokteran, beban kerja, maupun interaksi sosial harian dengan rekan-rekan kerja serta staf rumah sakit lainnya. Hingga saat ini, aparat kepolisian dari Polres Siak terus bekerja ekstra keras melakukan penyelidikan secara prosedural, profesional, dan penuh kehati-hatian.
Penyidik terus bergerak di lapangan untuk mengumpulkan berbagai alat bukti baru yang relevan, menganalisis lebih detail rekaman kamera pengawas CCTV di rute-rute sekunder yang kemungkinan besar dilalui oleh korban setelah ia melangkah keluar dari gerbang rumah sakit, serta memeriksa keterangan secara maraton dari sejumlah saksi kunci, termasuk petugas keamanan yang pertama kali menemukan jasad korban, pihak manajemen RSUD Tengku Raffian Siak, hingga rekan sesama dokter residen yang sempat berinteraksi dengan korban di hari hilangnya. Dengan ditemukannya luka memar akibat kekerasan benda tumpul di bagian kepala serta luka berbentuk titik yang disertai pembengkakan di punggung tangan kiri Dr. Alex Christoloris, teka-teki kasus kematian ini kini semakin melebar ke berbagai arah kemungkinan spekulasi hukum. Apakah sang dokter residen anestesi ini merupakan korban dari sebuah tindak pidana kekerasan jalanan, pembunuhan berencana yang dilakukan oleh pihak tertentu, ataukah ada faktor medis personal dan psikologis lain yang melatar belakangi kematian mendadaknya di dalam semak belukar tersebut? Semua kemungkinan masih terbuka lebar di meja penyidik. Pihak kepolisian dari Polres Siak dan Polda Riau kembali mengeluarkan imbauan tegas kepada masyarakat luas, khususnya bagi para pengguna media sosial dan netizen, agar tetap tenang, menjaga situasi tetap kondusif, serta tidak menyebarkan spekulasi liar, asumsi-asumsi tak berdasar, atau informasi hoaks yang belum tentu kebenarannya terkait penyebab kematian Dr. Alex Christoloris. Pihak keluarga korban saat ini sedang dirundung duka yang sangat mendalam, dan penyebaran informasi yang keliru hanya akan menambah beban psikologis mereka. Kepolisian berkomitmen penuh untuk mengusut tuntas kasus kematian tragis sang dokter residen anestesi ini secara transparan, akuntabel, dan berbasis pada metode investigasi kejahatan ilmiah atau scientific crime investigation. Publik kini menaruh harapan yang sangat besar pada hasil akhir uji histopatologi dan toksikologi forensik dari Laboratorium Forensik Polda Riau, yang diharapkan mampu membuka kotak Pandora dan menguak tabir gelap di balik kematian misterius sang dokter muda demi tegaknya keadilan hukum yang sejati. Sebuah awan hitam duka cita yang teramat pekat kembali menyelimuti dunia kedokteran dan pelayanan kesehatan di tanah air, sekaligus memicu kegemparan luar biasa di tengah masyarakat Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Seorang dokter muda yang sedang berjuang menempuh program pendidikan dokter spesialis atau PPDS residen anestesi, Dr. Alex Christoloris, ditemukan meninggal dunia secara tragis dan misterius. Jasad sang dokter ditemukan terbujur kaku di balik rimbunnya semak belukar yang terletak tepat di samping pagar pematas luar Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Tengku Raffian Siak. Penemuan jasad ini seketika menyisakan tanda tanya besar, teka-teki berlapis, serta kecurigaan di benak publik maupun rekan sejawat medis. Bagaimana mungkin seorang dokter yang tengah berada dalam masa orientasi pendidikan spesialis, mendadak hilang tanpa kabar dan ditemukan sudah tak bernyawa di area terisolasi luar rumah sakit tempatnya bertugas? Awalnya, saat jasad korban pertama kali dievakuasi, pihak kepolisian menyatakan bahwa secara kasat mata tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan fisik yang mencolok pada tubuh korban. Pernyataan awal ini sempat memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat mengenai penyebab kematian Dr. Alex. Namun, ketika jasad sang dokter dipindahkan ke meja autopsi dan diperiksa secara teliti oleh tim dokter forensik, tabir misteri ini justru semakin melebar. Hasil pemeriksaan sementara dari tim kedokteran forensik berbicara lain. Ditemukan sejumlah luka fisik krusial yang secara signifikan mengubah arah, fokus, dan metode penyelidikan yang tengah dilakukan oleh aparat kepolisian. Kasus ini tidak lagi dipandang sebagai penemuan mayat biasa, melainkan sebuah teka-teki medis dan hukum yang memerlukan pembuktian ilmiah tingkat tinggi. Perkembangan signifikan mengenai jalannya investigasi medis ini disampaikan secara resmi kepada awak media oleh Kepala Subbidang Penerangan Masyarakat atau Kasubit Penmas Bidang Hubungan Masyarakat Polda Riau, AKBP Rudi Samosir. Berdasarkan keterangan resmi yang dirilis,
Proses pemeriksaan menyeluruh terhadap jenazah dokter berusia 31 tahun tersebut telah rampung dilaksanakan di instalasi kedokteran forensik dan pemulasaran jenazah Rumah Sakit Bayangkara Pekanbaru. Pengujian forensik ini dilakukan dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi, melibatkan tim gabungan ahli yang terdiri dari Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan atau Kabidokes Polda Riau, Kasubid Dokpol Bidokes Polda Riau, serta dokter spesialis forensik Bidokes Polda Riau. Tidak hanya itu, proses ilmiah ini juga dibantu oleh para dokter residen dan dokter muda dari Fakultas Kedokteran Universitas Riau, serta didukung oleh teknisi forensik senior yang berpengalaman dalam menangani kasus-kasus kematian tidak wajar. AKBP Rudi Samosir membeberkan secara rinci bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sementara yang dilakukan oleh tim gabungan ahli tersebut, ditemukan fakta-fakta medis yang cukup mengejutkan pada tubuh Dr. Alex Christoloris. Fakta pertama yang menjadi sorotan utama tim penyidik adalah ditemukannya sebuah luka berbentuk titik yang disertai dengan adanya pembengkakan lokal pada bagian punggung tangan sebelah kiri korban. Temuan luka berbentuk titik ini langsung memicu kecurigaan kuat dan menjadi fokus analisis tim penyidik di lapangan. Mengapa luka titik dan pembengkakan ini menjadi sangat krusial? Karena di lokasi penemuan jasad korban sebelumnya, petugas kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa benda medis, yaitu beberapa ampul obat dan sebuah alat suntik yang terletak tidak jauh dari tubuh Dr. Alex. Hubungan kausalitas antara luka titik pembengkakan di tangan kiri dengan keberadaan alat suntik tersebut kini menjadi fokus utama penyelidikan laboratorium forensik. Penyidik ingin memastikan apakah luka berbentuk titik tersebut merupakan bekas tusukan jarum suntik yang dilakukan sebelum korban meninggal dunia. Kejutan medis tidak berhenti sampai di situ. Tim dokter forensik yang melakukan pemeriksaan luar juga menemukan bukti kekerasan fisik lain yang sebelumnya sama sekali tidak terdeteksi saat olah tempat kejadian perkara atau TKP awal di lapangan. Di bagian kepala Dr. Alex, tim dokter menemukan adanya luka memar yang cukup jelas. Berdasarkan analisis medis visual terhadap jaringan kulit, peredaran darah bawah kulit, dan struktur otot di area kepala tersebut, tim forensik memastikan bahwa luka memar itu disebabkan oleh adanya benturan atau kekerasan dari benda tumpul. Munculnya memar akibat kekerasan benda tumpul di area kepala ini langsung mematahkan asumsi awal yang beredar di masyarakat bahwa korban meninggal secara tenang tanpa adanya kontak fisik keras sebelum ia meregang nyawa di dalam semak belukar. Pertanyaan besar pun muncul. Apakah memar di kepala ini akibat terjatuh secara tidak sengaja, ataukah ada benturan sengaja yang melibatkan pihak lain sebelum korban kehilangan kesadaran? Selain menemukan luka memar di kepala dan luka titik pembengkakan di tangan kiri, tim forensik Rumah Sakit Bayangkara Pekanbaru juga mendeteksi adanya sejumlah luka lain yang tersebar di beberapa bagian tubuh korban. Luka-luka luar tersebut ditemukan di area leher, dada, perut, punggung, serta kedua belah lengan Dr. Alex. Namun, setelah dilakukan analisis yang lebih mendalam mengenai pola, bentuk, ukuran, serta karakteristik gambaran lukanya, tim dokter forensik menyimpulkan bahwa rentetan luka di sekujur tubuh tersebut merupakan luka pasca kematian atau yang dikenal dalam dunia medis sebagai luka postmortem. Berdasarkan pola dan gambarannya, luka-luka luar tersebut diduga kuat merupakan bekas gigitan atau aktivitas dari serangga liar yang terjadi setelah korban sudah dalam kondisi meninggal dunia. Hal ini dinilai sangat wajar mengingat posisi jasad Dr. Alex berada di area semak belukar terbuka yang lembab, rimbun, dan penuh dengan ekosistem serangga dalam rentang waktu yang cukup lama sebelum akhirnya berhasil ditemukan. Sementara itu, beralih ke pemeriksaan bagian dalam tubuh korban, tim forensik melakukan pembedahan untuk melihat kondisi organ-organ vital Dr. Alex. Dari hasil pembedahan tersebut, tim forensik menemukan adanya kondisi pelebaran pembuluh darah yang cukup masif serta terjadinya pembendungan darah atau kongesti pada beberapa organ dalam korban.
Pembendungan atau kongesti ini biasanya mengindikasikan adanya kegagalan sirkulasi darah atau hambatan pada sistem pernapasan sesaat sebelum kematian terjadi. Kendati demikian, AKBP Rudi Samosir menegaskan bahwa rentetan temuan visual dari pemeriksaan luar dan pembedahan dalam ini ternyata belum cukup kuat untuk menyimpulkan secara mutlak apa yang menjadi penyebab utama berhentinya detak jantung sang dokter anestesi. Dinamika temuan di lapangan serta kondisi medis jenazah dokter Alex dinilai sangat kompleks, sehingga penyebab kematian korban diputuskan masih dalam status belum dapat ditentukan secara final pada fase pemeriksaan awal ini. Guna mendapatkan kepastian hukum yang berkekuatan tetap serta pembuktian ilmiah yang tidak terbantahkan di mata hukum, tim dokter forensik mengambil langkah medis lanjutan yang sangat krusial. Proses autopsi ini dipimpin oleh para ahli forensik papan atas dan senior di Indonesia. Di antaranya adalah Profesor Dr. Dedi Affandi, DFM, SP, FM, SUS, MK, MM, Mars, MH, Dr. Yoga Balian Firdaus, SH, SP, FM, serta Dr. Desi Marta Panjaitan, MH, SPFM. Mereka secara resmi telah mengambil sejumlah sampel cairan tubuh dan jaringan biologis dari jenazah Dr. Alex Christoloris. Sampel-sampel vital yang diambil meliputi cairan urin, sampel darah segar dari pembuluh darah besar, serta sebagian kecil dari jaringan organ dalam korban. Sampel biologis ini langsung dikirim di bawah pengawalan ketat untuk menjalani pemeriksaan laboratorium lanjutan yang sangat spesifik, yaitu uji histopatologi forensik untuk melihat kerusakan tingkat sel pada jaringan organ, serta uji toksikologi forensik untuk mendeteksi secara akurat keberadaan zat beracun, bahan kimia berbahaya, atau kandungan obat-obatan dengan dosis melebihi ambang batas aman di dalam tubuh korban. Dalam menjalankan proses investigasi medis yang rumit ini, Polda Riau tidak bekerja sendiri. Mereka telah melakukan koordinasi dan kolaborasi intensif dengan bidang laboratorium forensik atau Labfor guna memberikan dukungan teknis penuh terhadap ketepatan, validitas, dan akurasi pemeriksaan toksikologi. Pihak kepolisian berkomitmen penuh bahwa hasil dari pemeriksaan laboratorium lanjutan ini nantinya akan langsung disampaikan secara jujur dan transparan kepada publik begitu seluruh rangkaian pengujian zat kimia dan analisis sel selesai dikerjakan secara ilmiah. Polisi menegaskan bahwa mereka tidak akan terburu-buru mengambil kesimpulan sepihak atau berasumsi tanpa adanya bukti hitam di atas putih dari laboratorium forensik, demi menjaga integritas proses penyelidikan hukum. Berdasarkan estimasi waktu kematian yang dihitung secara cermat oleh tim dokter forensik, dengan melihat perkembangan kaku mayat, lebam mayat, serta penurunan suhu tubuh saat proses pemeriksaan luar dimulai, Dr. Alex Christoloris diperkirakan telah mengembuskan napas terakhirnya sekitar 12 hingga 24 jam sebelum proses autopsi di Rumah Sakit Bayangkara dilaksanakan. Perkiraan rentang waktu kematian ini dinilai sangat sinkron dan cocok dengan garis waktu atau timeline hilangnya korban dari lingkungan rumah sakit tempatnya bertugas. Sebagaimana yang telah dihimpun dari data penyelidikan kepolisian sebelumnya, dokter residen yang diketahui kelahiran Tanah Putih, Maluku, pada 29 Oktober 1985 ini dilaporkan menghilang secara misterius sejak Senin sore, 13 Juli 2026. Korban yang menempati sebuah kamar di mes dokter RSUD Tengku Raffian Siak sempat rekam oleh kamera pengawas atau CCTV rumah sakit sedang melangkah keluar dari area lingkungan rumah sakit seorang diri pada pukul 18.06 waktu Indonesia Barat. Saat itu, hari mulai beranjak gelap dan merupakan waktu pergantian shift tugas. Sejak petang itu, Dr. Alex tidak pernah kembali lagi ke mesnya. Rekan-rekan sejawat yang mulai cemas mencoba menghubungi nomor telepon selulernya, namun ponsel milik sang dokter sudah dalam keadaan mati total atau tidak aktif. Pihak rumah sakit bersama staf keamanan sempat melakukan pencarian intensif ke berbagai sudut mes dan rumah sakit sejak Senin malam hingga Selasa pagi,
sebelum akhirnya pencarian tersebut berakhir tragis dengan ditemukannya jasad korban oleh seorang petugas keamanan pada Selasa siang pukul 11.30 WIB di kawasan Semak Belukar Jalan Raja Kecik, Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Siak. Fakta lain yang menambah keharuan sekaligus menyisakan tanda tanya dalam kasus ini adalah masa tugas sang dokter di Kabupaten Siak yang tergolong masih seumur jagung. Dr. Alex Christoloris merupakan salah satu dokter residen yang tengah mengikuti program pendidikan dokter spesialis atau PPDS anestesi dari Fakultas Kedokteran Universitas Riau. Berdasarkan keterangan resmi dari pihak manajemen rumah sakit dan kepolisian, Dr. Alex baru saja mulai menjalani program residensinya di RSUD Tengku Raffian Siak sejak awal bulan Juli 2026. Hal ini berarti, sang dokter baru bertugas sekitar 1 pekan lamanya di lingkungan rumah sakit tersebut sebelum akhirnya ditemukan tewas secara mengenaskan di samping pagar tempatnya bekerja. Masa tugas yang sangat singkat ini membuat penyidik Satreskrim Polres Siak juga harus mendalami riwayat adaptasi korban selama berada di lingkungan baru, baik dalam aspek profesional kedokteran, beban kerja, maupun interaksi sosial harian dengan rekan-rekan kerja serta staf rumah sakit lainnya. Hingga saat ini, aparat kepolisian dari Polres Siak terus bekerja ekstra keras melakukan penyelidikan secara prosedural, profesional, dan penuh kehati-hatian. Penyidik terus bergerak di lapangan untuk mengumpulkan berbagai alat bukti baru yang relevan, menganalisis lebih detail rekaman kamera pengawas CCTV di rute-rute sekunder yang kemungkinan besar dilalui oleh korban setelah ia melangkah keluar dari gerbang rumah sakit, serta memeriksa keterangan secara maraton dari sejumlah saksi kunci, termasuk petugas keamanan yang pertama kali menemukan jasad korban, pihak manajemen RSUD Tengku Raffian Siak, hingga rekan sesama dokter residen yang sempat berinteraksi dengan korban di hari hilangnya. Dengan ditemukannya luka memar akibat kekerasan benda tumpul di bagian kepala serta luka berbentuk titik yang disertai pembengkakan di punggung tangan kiri Dr. Alex Christoloris, teka-teki kasus kematian ini kini semakin melebar ke berbagai arah kemungkinan spekulasi hukum. Apakah sang dokter residen anestesi ini merupakan korban dari sebuah tindak pidana kekerasan jalanan, pembunuhan berencana yang dilakukan oleh pihak tertentu, ataukah ada faktor medis personal dan psikologis lain yang melatar belakangi kematian mendadaknya di dalam Semak Belukar tersebut? Semua kemungkinan masih terbuka lebar di meja penyidik. Pihak kepolisian dari Polres Siak dan Polda Riau kembali mengeluarkan imbauan tegas kepada masyarakat luas, khususnya bagi para pengguna media sosial dan netizen, agar tetap tenang, menjaga situasi tetap kondusif, serta tidak menyebarkan spekulasi liar, asumsi-asumsi tak berdasar, atau informasi hoaks yang belum tentu kebenarannya terkait penyebab kematian Dr. Alex Christoloris. Pihak keluarga korban saat ini sedang dirundung duka yang sangat mendalam, dan penyebaran informasi yang keliru hanya akan menambah beban psikologis mereka. Kepolisian berkomitmen penuh untuk mengusut tuntas kasus kematian tragis sang dokter residen anestesi ini secara transparan, akuntabel, dan berbasis pada metode investigasi kejahatan ilmiah atau scientific crime investigation. Publik kini menaruh harapan yang sangat besar pada hasil akhir uji histopatologi dan toksikologi forensik dari Laboratorium Forensik Polda Riau, yang diharapkan mampu membuka kotak Pandora dan menguak tabir gelap di balik kematian misterius sang dokter muda demi tegaknya keadilan hukum yang sejati. Sebuah awan hitam duka cita yang teramat pekat kembali menyelimuti dunia kedokteran dan pelayanan kesehatan di tanah air, sekaligus memicu kegemparan luar biasa di tengah masyarakat Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Seorang dokter muda yang sedang berjuang menempuh program pendidikan dokter spesialis atau PPDS residen anestesi, Dr. Alex Christoloris, ditemukan meninggal dunia secara tragis dan misterius. Jasad sang dokter ditemukan terbujur kaku di balik rimbunnya semak belukar yang terletak tepat di samping pagar pembatas luar Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Tengku Raffian Siak. Penemuan jasad ini seketika menyisakan tanda tanya besar, teka-teki berlapis,
serta kecurigaan di benak publik maupun rekan sejawat medis. Bagaimana mungkin seorang dokter yang tengah berada dalam masa orientasi pendidikan spesialis mendadak hilang tanpa kabar dan ditemukan sudah tak bernyawa di area terisolasi luar rumah sakit tempatnya bertugas? Awalnya, saat jasad korban pertama kali dievakuasi, pihak kepolisian menyatakan bahwa secara kasat mata tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan fisik yang mencolok pada tubuh korban. Pernyataan awal ini sempat memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat mengenai penyebab kematian Dr. Alex. Namun, ketika jasad sang dokter dipindahkan ke meja autopsi dan diperiksa secara teliti oleh tim dokter forensik, tabir misteri ini justru semakin melebar. Hasil pemeriksaan sementara dari tim kedokteran forensik berbicara lain. Ditemukan sejumlah luka fisik krusial yang secara signifikan mengubah arah, fokus, dan metode penyelidikan yang tengah dilakukan oleh aparat kepolisian. Kasus ini tidak lagi dipandang sebagai penemuan mayat biasa, melainkan sebuah teka-teki medis dan hukum yang memerlukan pembuktian ilmiah tingkat tinggi. Perkembangan signifikan mengenai jalannya investigasi medis ini disampaikan secara resmi kepada awak media oleh Kepala Subbidang Penerangan Masyarakat atau Kasubit Penmas Bidang Hubungan Masyarakat Polda Riau, AKBP Rudi Samosir. Berdasarkan keterangan resmi yang dirilis, proses pemeriksaan menyeluruh terhadap jenazah dokter berusia 31 tahun tersebut telah rampung dilaksanakan di instalasi kedokteran forensik dan pemulasaran jenazah Rumah Sakit Bayangkara Pekanbaru. Pengujian forensik ini dilakukan dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi, melibatkan tim gabungan ahli yang terdiri dari Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan atau Kabidokes Polda Riau, Kasubid Dokpol Bidokes Polda Riau, serta dokter spesialis forensik Bidokes Polda Riau. Tidak hanya itu, proses ilmiah ini juga dibantu oleh para dokter residen dan dokter muda dari Fakultas Kedokteran Universitas Riau, serta didukung oleh teknisi forensik senior yang berpengalaman dalam menangani kasus-kasus kematian tidak wajar. AKBP Rudi Samosir membeberkan secara rinci bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sementara yang dilakukan oleh tim gabungan ahli tersebut, ditemukan fakta-fakta medis yang cukup mengejutkan pada tubuh Dr. Alex Christoloris. Fakta pertama yang menjadi sorotan utama tim penyidik adalah ditemukannya sebuah luka berbentuk titik yang disertai dengan adanya pembengkakan lokal pada bagian punggung tangan sebelah kiri korban. Temuan luka berbentuk titik ini langsung memicu kecurigaan kuat dan menjadi fokus analisis tim penyidik di lapangan. Mengapa luka titik dan pembengkakan ini menjadi sangat krusial? Karena di lokasi penemuan jasad korban sebelumnya, petugas kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa benda medis, yaitu beberapa ampul obat dan sebuah alat suntik yang terletak tidak jauh dari tubuh Dr. Alex. Hubungan kausalitas antara luka titik pembengkakan di tangan kiri dengan keberadaan alat suntik tersebut kini menjadi fokus utama penyelidikan laboratorium forensik. Penyidik ingin memastikan apakah luka berbentuk titik tersebut merupakan bekas tusukan jarum suntik yang dilakukan sebelum korban meninggal dunia. Kejutan medis tidak berhenti sampai di situ. Tim dokter forensik yang melakukan pemeriksaan luar juga menemukan bukti kekerasan fisik lain yang sebelumnya sama sekali tidak terdeteksi saat olah tempat kejadian perkara atau TKP awal di lapangan. Di bagian kepala Dr. Alex, tim dokter menemukan adanya luka memar yang cukup jelas. Berdasarkan analisis medis visual terhadap jaringan kulit, peredaran darah bawah kulit, dan struktur otot di area kepala tersebut, tim forensik memastikan bahwa luka memar itu disebabkan oleh adanya benturan atau kekerasan dari benda tumpul. Munculnya memar akibat kekerasan benda tumpul di area kepala ini langsung mematahkan asumsi awal yang beredar di masyarakat bahwa korban meninggal secara tenang tanpa adanya kontak fisik keras sebelum ia meregang nyawa di dalam semak belukar. Pertanyaan besar pun muncul. Apakah memar di kepala ini akibat terjatuh secara tidak sengaja, ataukah ada benturan sengaja yang melibatkan pihak lain sebelum korban kehilangan kesadaran?
Selain menemukan luka memar di kepala dan luka titik pembengkakan di tangan kiri, tim forensik Rumah Sakit Bayangkara Pekanbaru juga mendeteksi adanya sejumlah luka lain yang tersebar di beberapa bagian tubuh korban. Luka-luka luar tersebut ditemukan di area leher, dada, perut, punggung, serta kedua belah lengan Dr. Alex. Namun, setelah dilakukan analisis yang lebih mendalam mengenai pola, bentuk, ukuran, serta karakteristik gambaran lukanya, tim dokter forensik menyimpulkan bahwa rentetan luka di sekujur tubuh tersebut merupakan luka pasca kematian atau yang dikenal dalam dunia medis sebagai luka postmortem. Berdasarkan pola dan gambarannya, luka-luka luar tersebut diduga kuat merupakan bekas gigitan atau aktivitas dari serangga liar yang terjadi setelah korban sudah dalam kondisi meninggal dunia. Hal ini dinilai sangat wajar mengingat posisi jasad Dr. Alex berada di area semak belukar terbuka yang lembab, rimbun, dan penuh dengan ekosistem serangga dalam rentang waktu yang cukup lama sebelum akhirnya berhasil ditemukan. Sementara itu, beralih ke pemeriksaan bagian dalam tubuh korban, tim forensik melakukan pembedahan untuk melihat kondisi organ-organ vital Dr. Alex. Dari hasil pembedahan tersebut, tim forensik menemukan adanya kondisi pelebaran pembuluh darah yang cukup masif serta terjadinya pembendungan darah atau kongesti pada beberapa organ dalam korban. Pembendungan atau kongesti ini biasanya mengindikasikan adanya kegagalan sirkulasi darah atau hambatan pada sistem pernapasan sesaat sebelum kematian terjadi. Kendati demikian, AKBP Rudi Samosir menegaskan bahwa rentetan temuan visual dari pemeriksaan luar dan pembedahan dalam ini ternyata belum cukup kuat untuk menyimpulkan secara mutlak apa yang menjadi penyebab utama berhentinya detak jantung sang dokter anestesi. Dinamika temuan di lapangan serta kondisi medis jenazah dokter Alex dinilai sangat kompleks, sehingga penyebab kematian korban diputuskan masih dalam status belum dapat ditentukan secara final pada fase pemeriksaan awal ini. Guna mendapatkan kepastian hukum yang berkekuatan tetap serta pembuktian ilmiah yang tidak terbantahkan di mata hukum, tim dokter forensik mengambil langkah medis lanjutan yang sangat krusial. Proses autopsi ini dipimpin oleh para ahli forensik papan atas dan senior di Indonesia. Di antaranya adalah Profesor Dr. Dedi Affandi, DFM, SP, FM, SUS, MK, MM, Mars, MH, Dr. Yoga Balian Firdaus, SH, SP, FM, serta Dr. Desi Marta Panjaitan, MH, SP, FM. Mereka secara resmi telah mengambil sejumlah sampel cairan tubuh dan jaringan biologis dari jenazah Dr. Alex Christoloris. Sampel-sampel vital yang diambil meliputi cairan urin, sampel darah segar dari pembuluh darah besar, serta sebagian kecil dari jaringan organ dalam korban. Sampel biologis ini langsung dikirim di bawah pengawalan ketat untuk menjalani pemeriksaan laboratorium lanjutan yang sangat spesifik, yaitu uji histopatologi forensik untuk melihat kerusakan tingkat sel pada jaringan organ, serta uji toksikologi forensik untuk mendeteksi secara akurat keberadaan zat beracun, bahan kimia berbahaya, atau kandungan obat-obatan dengan dosis melebihi ambang batas aman di dalam tubuh korban. Dalam menjalankan proses investigasi medis yang rumit ini, Polda Riau tidak bekerja sendiri. Mereka telah melakukan koordinasi dan kolaborasi intensif dengan bidang laboratorium forensik atau Labfor guna memberikan dukungan teknis penuh terhadap ketepatan, validitas, dan akurasi pemeriksaan toksikologi. Pihak kepolisian berkomitmen penuh bahwa hasil dari pemeriksaan laboratorium lanjutan ini nantinya akan langsung disampaikan secara jujur dan transparan kepada publik begitu seluruh rangkaian pengujian zat kimia dan analisis sel selesai dikerjakan secara ilmiah. Polisi menegaskan bahwa mereka tidak akan terburu-buru mengambil kesimpulan sepihak atau berasumsi tanpa adanya bukti hitam di atas putih dari laboratorium forensik, demi menjaga integritas proses penyelidikan hukum. Berdasarkan estimasi waktu kematian yang dihitung secara cermat oleh tim dokter forensik, dengan melihat perkembangan kaku mayat,
lebam mayat, serta penurunan suhu tubuh saat proses pemeriksaan luar dimulai. Dr. Alex Christoloris diperkirakan telah mengembuskan napas terakhirnya sekitar 12 hingga 24 jam sebelum proses autopsi di Rumah Sakit Bayangkara dilaksanakan. Perkiraan rentang waktu kematian ini dinilai sangat sinkron dan cocok dengan garis waktu atau timeline hilangnya korban dari lingkungan rumah sakit tempatnya bertugas. Sebagaimana yang telah dihimpun dari data penyelidikan kepolisian sebelumnya, dokter residen yang diketahui kelahiran Tanah Putih, Maluku, pada 29 Oktober 1985 ini dilaporkan menghilang secara misterius sejak Senin sore, 13 Juli 2026. Korban yang menempati sebuah kamar di mes dokter RSUD Tengku Raffian Siak sempat rekam oleh kamera pengawas atau CCTV rumah sakit sedang melangkah keluar dari area lingkungan rumah sakit seorang diri pada pukul 18.06 waktu Indonesia Barat. Saat itu, hari mulai beranjak gelap dan merupakan waktu pergantian shift tugas. Sejak petang itu, Dr. Alex tidak pernah kembali lagi ke mesnya. Rekan-rekan sejawat yang mulai cemas mencoba menghubungi nomor telepon selulernya, namun ponsel milik sang dokter sudah dalam keadaan mati total atau tidak aktif. Pihak rumah sakit bersama staf keamanan sempat melakukan pencarian intensif ke berbagai sudut mes dan rumah sakit sejak Senin malam hingga Selasa pagi, sebelum akhirnya pencarian tersebut berakhir tragis dengan ditemukannya jasad korban oleh seorang petugas keamanan pada Selasa siang pukul 11.30 WIB di kawasan Semak Belukar Jalan Raja Kecik, Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Siak. Fakta lain yang menambah keharuan sekaligus menyisakan tanda tanya dalam kasus ini adalah masa tugas sang dokter di Kabupaten Siak yang tergolong masih seumur jagung. Dr. Alex Christoloris merupakan salah satu dokter residen yang tengah mengikuti program pendidikan dokter spesialis atau PPDS anestesi dari Fakultas Kedokteran Universitas Riau. Berdasarkan keterangan resmi dari pihak manajemen rumah sakit dan kepolisian, Dr. Alex baru saja mulai menjalani program residensinya di RSUD Tengku Raffian Siak sejak awal bulan Juli 2026. Hal ini berarti, sang dokter baru bertugas sekitar 1 pekan lamanya di lingkungan rumah sakit tersebut sebelum akhirnya ditemukan tewas secara mengenaskan di samping pagar tempatnya bekerja. Masa tugas yang sangat singkat ini membuat penyidik Satreskrim Polres Siak juga harus mendalami riwayat adaptasi korban selama berada di lingkungan baru, baik dalam aspek profesional kedokteran, beban kerja, maupun interaksi sosial harian dengan rekan-rekan kerja serta staf rumah sakit lainnya. Hingga saat ini, aparat kepolisian dari Polres Siak terus bekerja ekstra keras melakukan penyelidikan secara prosedural, profesional, dan penuh kehati-hatian. Penyidik terus bergerak di lapangan untuk mengumpulkan berbagai alat bukti baru yang relevan, menganalisis lebih detail rekaman kamera pengawas CCTV di rute-rute sekunder yang kemungkinan besar dilalui oleh korban setelah ia melangkah keluar dari gerbang rumah sakit, serta memeriksa keterangan secara maraton dari sejumlah saksi kunci, termasuk petugas keamanan yang pertama kali menemukan jasad korban, pihak manajemen RSUD Tengku Raffian Siak, hingga rekan sesama dokter residen yang sempat berinteraksi dengan korban di hari hilangnya. Dengan ditemukannya luka memar akibat kekerasan benda tumpul di bagian kepala serta luka berbentuk titik yang disertai pembengkakan di punggung tangan kiri Dr. Alex Christoloris, teka-teki kasus kematian ini kini semakin melebar ke berbagai arah kemungkinan spekulasi hukum. Apakah sang dokter residen anestesi ini merupakan korban dari sebuah tindak pidana kekerasan jalanan, pembunuhan berencana yang dilakukan oleh pihak tertentu, ataukah ada faktor medis personal dan psikologis lain yang melatar belakangi kematian mendadaknya di dalam semak belukar tersebut? Semua kemungkinan masih terbuka lebar di meja penyidik. Pihak kepolisian dari Polres Siak dan Polda Riau kembali mengeluarkan imbauan tegas kepada masyarakat luas, khususnya bagi para pengguna media sosial dan netizen, agar tetap tenang, menjaga situasi tetap kondusif, serta tidak menyebarkan spekulasi liar, asumsi-asumsi tak berdasar.
atau informasi hoaks yang belum tentu kebenarannya terkait penyebab kematian Dr. Alex Christoloris. Pihak keluarga korban saat ini sedang dirundung duka yang sangat mendalam, dan penyebaran informasi yang keliru hanya akan menambah beban psikologis mereka. Kepolisian berkomitmen penuh untuk mengusut tuntas kasus kematian tragis sang dokter residen anestesi ini secara transparan, akuntabel, dan berbasis pada metode investigasi kejahatan ilmiah atau scientific crime investigation. Publik kini menaruh harapan yang sangat besar pada hasil akhir uji histopatologi dan toksikologi forensik dari Laboratorium Forensik Polda Riau, yang diharapkan mampu membuka kotak Pandora dan menguak tabir gelap di balik kematian misterius sang dokter muda demi tegaknya keadilan hukum yang sejati. Sebuah awan hitam duka cita yang teramat pekat kembali menyelimuti dunia kedokteran dan pelayanan kesehatan di tanah air, sekaligus memicu kegemparan luar biasa di tengah masyarakat Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Seorang dokter muda yang sedang berjuang menempuh program pendidikan dokter spesialis atau PPDS residen anestesi, Dr. Alex Christoloris, ditemukan meninggal dunia secara tragis dan misterius. Jasad sang dokter ditemukan terbujur kaku di balik rimbunnya semak belukar yang terletak tepat di samping pagar pematas luar Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Tengku Rafian Siak. Penemuan jasad ini seketika menyisakan tanda tanya besar, teka-teki berlapis, serta kecurigaan di benak publik maupun rekan sejawat medis. Bagaimana mungkin seorang dokter yang tengah berada dalam masa orientasi pendidikan spesialis, mendadak hilang tanpa kabar dan ditemukan sudah tak bernyawa di area terisolasi luar rumah sakit tempatnya bertugas? Awalnya, saat jasad korban pertama kali dievakuasi, pihak kepolisian menyatakan bahwa secara kasat mata tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan fisik yang mencolok pada tubuh korban. Pernyataan awal ini sempat memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat mengenai penyebab kematian Dr. Alex. Namun, ketika jasad sang dokter dipindahkan ke meja autopsi dan diperiksa secara teliti oleh tim dokter forensik, tabir misteri ini justru semakin melebar. Hasil pemeriksaan sementara dari tim kedokteran forensik berbicara lain. Ditemukan sejumlah luka fisik krusial yang secara signifikan mengubah arah, fokus, dan metode penyelidikan yang tengah dilakukan oleh aparat kepolisian. Kasus ini tidak lagi dipandang sebagai penemuan mayat biasa, melainkan sebuah teka-teki medis dan hukum yang memerlukan pembuktian ilmiah tingkat tinggi. Perkembangan signifikan mengenai jalannya investigasi medis ini disampaikan secara resmi kepada awak media oleh Kepala Subbidang Penerangan Masyarakat atau Kasubit Penmas Bidang Hubungan Masyarakat Polda Riau, AKBP Rudi Samosir. Berdasarkan keterangan resmi yang dirilis, proses pemeriksaan menyeluruh terhadap jenazah dokter berusia 31 tahun tersebut telah rampung dilaksanakan di instalasi kedokteran forensik dan pemulasaran jenazah Rumah Sakit Bayangkara Pekanbaru. Pengujian forensik ini dilakukan dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi, melibatkan tim gabungan ahli yang terdiri dari Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan atau Kabidokes Polda Riau, Kasubid Dokpol Bidokes Polda Riau, serta dokter spesialis forensik Bidokes Polda Riau. Tidak hanya itu, proses ilmiah ini juga dibantu oleh para dokter residen dan dokter muda dari Fakultas Kedokteran Universitas Riau, serta didukung oleh teknisi forensik senior yang berpengalaman dalam menangani kasus-kasus kematian tidak wajar. AKBP Rudi Samosir membeberkan secara rinci bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sementara yang dilakukan oleh tim gabungan ahli tersebut, ditemukan fakta-fakta medis yang cukup mengejutkan pada tubuh Dr. Alex Christoloris. Fakta pertama yang menjadi sorotan utama tim penyidik adalah ditemukannya sebuah luka berbentuk titik yang disertai dengan adanya pembengkakan lokal pada bagian punggung tangan sebelah kiri korban. Temuan luka berbentuk titik ini langsung memicu kecurigaan kuat dan menjadi fokus analisis tim penyidik di lapangan. Mengapa luka titik dan pembengkakan ini menjadi sangat krusial? Karena di lokasi penemuan jasad korban sebelumnya, petugas kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa benda medis
yaitu beberapa ampul obat dan sebuah alat suntik yang terletak tidak jauh dari tubuh Dr. Alex. Hubungan kausalitas antara luka titik pembengkakan di tangan kiri dengan keberadaan alat suntik tersebut kini menjadi fokus utama penyelidikan laboratorium forensik. Penyidik ingin memastikan apakah luka berbentuk titik tersebut merupakan bekas tusukan jarum suntik yang dilakukan sebelum korban meninggal dunia. Kejutan medis tidak berhenti sampai di situ. Tim dokter forensik yang melakukan pemeriksaan luar juga menemukan bukti kekerasan fisik lain yang sebelumnya sama sekali tidak terdeteksi saat olah tempat kejadian perkara atau TKP awal di lapangan. Di bagian kepala Dr. Alex, tim dokter menemukan adanya luka memar yang cukup jelas. Berdasarkan analisis medis visual terhadap jaringan kulit, peredaran darah bawah kulit, dan struktur otot di area kepala tersebut, tim forensik memastikan bahwa luka memar itu disebabkan oleh adanya benturan atau kekerasan dari benda tumpul. Munculnya memar akibat kekerasan benda tumpul di area kepala ini langsung mematahkan asumsi awal yang beredar di masyarakat bahwa korban meninggal secara tenang tanpa adanya kontak fisik keras sebelum ia meregang nyawa di dalam semak belukar. Pertanyaan besar pun muncul. Apakah memar di kepala ini akibat terjatuh secara tidak sengaja, ataukah ada benturan sengaja yang melibatkan pihak lain sebelum korban kehilangan kesadaran? Selain menemukan luka memar di kepala dan luka titik pembengkakan di tangan kiri, tim forensik Rumah Sakit Bayangkara Pekanbaru juga mendeteksi adanya sejumlah luka lain yang tersebar di beberapa bagian tubuh korban. Luka-luka luar tersebut ditemukan di area leher, dada, perut, punggung, serta kedua belah lengan Dr. Alex. Namun, setelah dilakukan analisis yang lebih mendalam mengenai pola, bentuk, ukuran, serta karakteristik gambaran lukanya, tim dokter forensik menyimpulkan bahwa rentetan luka di sekujur tubuh tersebut merupakan luka pasca kematian atau yang dikenal dalam dunia medis sebagai luka postmortem. Berdasarkan pola dan gambarannya, luka-luka luar tersebut diduga kuat merupakan bekas gigitan atau aktivitas dari serangga liar yang terjadi setelah korban sudah dalam kondisi meninggal dunia. Hal ini dinilai sangat wajar mengingat posisi jasad Dr. Alex berada di area semak belukar terbuka yang lembab, rimbun, dan penuh dengan ekosistem serangga dalam rentang waktu yang cukup lama sebelum akhirnya berhasil ditemukan. Sementara itu, beralih ke pemeriksaan bagian dalam tubuh korban, tim forensik melakukan pembedahan untuk melihat kondisi organ-organ vital Dr. Alex. Dari hasil pembedahan tersebut, tim forensik menemukan adanya kondisi pelebaran pembuluh darah yang cukup masif serta terjadinya pembendungan darah atau kongesti pada beberapa organ dalam korban. Pembendungan atau kongesti ini biasanya mengindikasikan adanya kegagalan sirkulasi darah atau hambatan pada sistem pernapasan sesaat sebelum kematian terjadi. Kendati demikian, AKBP Rudi Samosir menegaskan bahwa rentetan temuan visual dari pemeriksaan luar dan pembedahan dalam ini ternyata belum cukup kuat untuk menyimpulkan secara mutlak apa yang menjadi penyebab utama berhentinya detak jantung sang dokter anestesi. Dinamika temuan di lapangan serta kondisi medis jenazah dokter Alex dinilai sangat kompleks, sehingga penyebab kematian korban diputuskan masih dalam status belum dapat ditentukan secara final pada fase pemeriksaan awal ini. Guna mendapatkan kepastian hukum yang berkekuatan tetap serta pembuktian ilmiah yang tidak terbantahkan di mata hukum, tim dokter forensik mengambil langkah medis lanjutan yang sangat krusial. Proses autopsi ini dipimpin oleh para ahli forensik papan atas dan senior di Indonesia. Di antaranya adalah Profesor Dr. Dedi Affandi, DFM, SP, FM, SUS, MK, MM, Mars, MH, Dr. Yoga Balian Firdaus, SH, SP, FM, serta Dr. Desi Marta Panjaitan, MH, SP, FM. Mereka secara resmi telah mengambil sejumlah sampel cairan tubuh dan jaringan biologis dari jenazah Dr. Alex Christoloris. Sampel-sampel vital yang diambil meliputi cairan urin,
sampel darah segar dari pembuluh darah besar, serta sebagian kecil dari jaringan organ dalam korban. Sampel biologis ini langsung dikirim di bawah pengawalan ketat untuk menjalani pemeriksaan laboratorium lanjutan yang sangat spesifik, yaitu uji histopatologi forensik untuk melihat kerusakan tingkat sel pada jaringan organ, serta uji toksikologi forensik untuk mendeteksi secara akurat keberadaan zat beracun, bahan kimia berbahaya, atau kandungan obat-obatan dengan dosis melebihi ambang batas aman di dalam tubuh korban. Dalam menjalankan proses investigasi medis yang rumit ini, Polda Riau tidak bekerja sendiri. Mereka telah melakukan koordinasi dan kolaborasi intensif dengan bidang laboratorium forensik atau Labfor guna memberikan dukungan teknis penuh terhadap ketepatan, validitas, dan akurasi pemeriksaan toksikologi. Pihak kepolisian berkomitmen penuh bahwa hasil dari pemeriksaan laboratorium lanjutan ini nantinya akan langsung disampaikan secara jujur dan transparan kepada publik begitu seluruh rangkaian pengujian zat kimia dan analisis sel selesai dikerjakan secara ilmiah. Polisi menegaskan bahwa mereka tidak akan terburu-buru mengambil kesimpulan sepihak atau berasumsi tanpa adanya bukti hitam di atas putih dari laboratorium forensik, demi menjaga integritas proses penyelidikan hukum. Berdasarkan estimasi waktu kematian yang dihitung secara cermat oleh tim dokter forensik, dengan melihat perkembangan kaku mayat, lebam mayat, serta penurunan suhu tubuh saat proses pemeriksaan luar dimulai, Dr. Alex Christoloris diperkirakan telah mengembuskan napas terakhirnya sekitar 12 hingga 24 jam sebelum proses autopsi di Rumah Sakit Bayangkara dilaksanakan. Perkiraan rentang waktu kematian ini dinilai sangat sinkron dan cocok dengan garis waktu atau timeline hilangnya korban dari lingkungan rumah sakit tempatnya bertugas. Sebagaimana yang telah dihimpun dari data penyelidikan kepolisian sebelumnya, dokter residen yang diketahui kelahiran Tanah Putih, Maluku, pada 29 Oktober 1985 ini dilaporkan menghilang secara misterius sejak Senin sore, 13 Juli 2026. Korban yang menempati sebuah kamar di mes dokter RSUD Tengku Raffian Siak sempat rekam oleh kamera pengawas atau CCTV rumah sakit sedang melangkah keluar dari area lingkungan rumah sakit seorang diri pada pukul 18.06 waktu Indonesia Barat. Saat itu, hari mulai beranjak gelap dan merupakan waktu pergantian shift tugas. Sejak petang itu, Dr. Alex tidak pernah kembali lagi ke mesnya. Rekan-rekan sejawat yang mulai cemas mencoba menghubungi nomor telepon selulernya, namun ponsel milik sang dokter sudah dalam keadaan mati total atau tidak aktif. Pihak rumah sakit bersama staf keamanan sempat melakukan pencarian intensif ke berbagai sudut mes dan rumah sakit sejak Senin malam hingga Selasa pagi, sebelum akhirnya pencarian tersebut berakhir tragis dengan ditemukannya jasad korban oleh seorang petugas keamanan pada Selasa siang pukul 11.30 WIB di kawasan Semak Belukar Jalan Raja Kecik, Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Siak. Fakta lain yang menambah keharuan sekaligus menyisakan tanda tanya dalam kasus ini adalah masa tugas sang dokter di Kabupaten Siak yang tergolong masih seumur jagung. Dr. Alex Christoloris merupakan salah satu dokter residen yang tengah mengikuti program pendidikan dokter spesialis atau PPDS anestesi dari Fakultas Kedokteran Universitas Riau. Berdasarkan keterangan resmi dari pihak manajemen rumah sakit dan kepolisian, Dr. Alex baru saja mulai menjalani program residensinya di RSUD Tengku Raffian Siak sejak awal bulan Juli 2026. Hal ini berarti, sang dokter baru bertugas sekitar 1 pekan lamanya di lingkungan rumah sakit tersebut sebelum akhirnya ditemukan tewas secara mengenaskan di samping pagar tempatnya bekerja. Masa tugas yang sangat singkat ini membuat penyidik Satreskrim Polres Siak juga harus mendalami riwayat adaptasi korban selama berada di lingkungan baru, baik dalam aspek profesional kedokteran, beban kerja, maupun interaksi sosial harian dengan rekan-rekan kerja serta staf rumah sakit lainnya. Hingga saat ini, aparat kepolisian dari Polres Siak terus bekerja ekstra keras melakukan penyelidikan secara prosedural, profesional, dan penuh kehati-hatian.
Penyidik terus bergerak di lapangan untuk mengumpulkan berbagai alat bukti baru yang relevan, menganalisis lebih detail rekaman kamera pengawas CCTV di rute-rute sekunder yang kemungkinan besar dilalui oleh korban setelah ia melangkah keluar dari gerbang rumah sakit, serta memeriksa keterangan secara maraton dari sejumlah saksi kunci, termasuk petugas keamanan yang pertama kali menemukan jasad korban, pihak manajemen RSUD Tengku Raffian Siak, hingga rekan sesama dokter residen yang sempat berinteraksi dengan korban di hari hilangnya. Dengan ditemukannya luka memar akibat kekerasan benda tumpul di bagian kepala serta luka berbentuk titik yang disertai pembengkakan di punggung tangan kiri Dr. Alex Christoloris, teka-teki kasus kematian ini kini semakin melebar ke berbagai arah kemungkinan spekulasi hukum. Apakah sang dokter residen anestesi ini merupakan korban dari sebuah tindak pidana kekerasan jalanan, pembunuhan berencana yang dilakukan oleh pihak tertentu, ataukah ada faktor medis personal dan psikologis lain yang melatar belakangi kematian mendadaknya di dalam semak belukar tersebut? Semua kemungkinan masih terbuka lebar di meja penyidik. Pihak kepolisian dari Polres Siak dan Polda Riau kembali mengeluarkan imbauan tegas kepada masyarakat luas, khususnya bagi para pengguna media sosial dan netizen, agar tetap tenang, menjaga situasi tetap kondusif, serta tidak menyebarkan spekulasi liar, asumsi-asumsi tak berdasar, atau informasi hoaks yang belum tentu kebenarannya terkait penyebab kematian Dr. Alex Christoloris. Pihak keluarga korban saat ini sedang dirundung duka yang sangat mendalam, dan penyebaran informasi yang keliru hanya akan menambah beban psikologis mereka. Kepolisian berkomitmen penuh untuk mengusut tuntas kasus kematian tragis sang dokter residen anestesi ini secara transparan, akuntabel, dan berbasis pada metode investigasi kejahatan ilmiah atau scientific crime investigation. Publik kini menaruh harapan yang sangat besar pada hasil akhir uji histopatologi dan toksikologi forensik dari Laboratorium Forensik Polda Riau, yang diharapkan mampu membuka kotak Pandora dan menguak tabir gelap di balik kematian misterius sang dokter muda demi tegaknya keadilan hukum yang sejati. Sebuah awan hitam duka cita yang teramat pekat kembali menyelimuti dunia kedokteran dan pelayanan kesehatan di tanah air, sekaligus memicu kegemparan luar biasa di tengah masyarakat Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Seorang dokter muda yang sedang berjuang menempuh program pendidikan dokter spesialis atau PPDS residen anestesi, Dr. Alex Christoloris, ditemukan meninggal dunia secara tragis dan misterius. Jasad sang dokter ditemukan terbujur kaku di balik rimbunnya semak belukar yang terletak tepat di samping pagar pematas luar Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Tengku Raffian Siak. Penemuan jasad ini seketika menyisakan tanda tanya besar, teka-teki berlapis, serta kecurigaan di benak publik maupun rekan sejawat medis. Bagaimana mungkin seorang dokter yang tengah berada dalam masa orientasi pendidikan spesialis, mendadak hilang tanpa kabar dan ditemukan sudah tak bernyawa di area terisolasi luar rumah sakit tempatnya bertugas? Awalnya, saat jasad korban pertama kali dievakuasi, pihak kepolisian menyatakan bahwa secara kasat mata tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan fisik yang mencolok pada tubuh korban. Pernyataan awal ini sempat memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat mengenai penyebab kematian Dr. Alex. Namun, ketika jasad sang dokter dipindahkan ke meja autopsi dan diperiksa secara teliti oleh tim dokter forensik, tabir misteri ini justru semakin melebar. Hasil pemeriksaan sementara dari tim kedokteran forensik berbicara lain. Ditemukan sejumlah luka fisik krusial yang secara signifikan mengubah arah, fokus, dan metode penyelidikan yang tengah dilakukan oleh aparat kepolisian. Kasus ini tidak lagi dipandang sebagai penemuan mayat biasa, melainkan sebuah teka-teki medis dan hukum yang memerlukan pembuktian ilmiah tingkat tinggi. Perkembangan signifikan mengenai jalannya investigasi medis ini disampaikan secara resmi kepada awak media oleh Kepala Subbidang Penerangan Masyarakat atau Kasubit Penmas Bidang Hubungan Masyarakat Polda Riau, AKBP Rudi Samosir. Berdasarkan keterangan resmi yang dirilis,
Proses pemeriksaan menyeluruh terhadap jenazah dokter berusia 31 tahun tersebut telah rampung dilaksanakan di instalasi kedokteran forensik dan pemulasaran jenazah Rumah Sakit Bayangkara Pekanbaru. Pengujian forensik ini dilakukan dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi, melibatkan tim gabungan ahli yang terdiri dari Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan atau Kabidokes Polda Riau, Kasubid Dokpol Bidokes Polda Riau, serta dokter spesialis forensik Bidokes Polda Riau. Tidak hanya itu, proses ilmiah ini juga dibantu oleh para dokter residen dan dokter muda dari Fakultas Kedokteran Universitas Riau, serta didukung oleh teknisi forensik senior yang berpengalaman dalam menangani kasus-kasus kematian tidak wajar. AKBP Rudi Samosir membeberkan secara rinci bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sementara yang dilakukan oleh tim gabungan ahli tersebut, ditemukan fakta-fakta medis yang cukup mengejutkan pada tubuh Dr. Alex Christoloris. Fakta pertama yang menjadi sorotan utama tim penyidik adalah ditemukannya sebuah luka berbentuk titik yang disertai dengan adanya pembengkakan lokal pada bagian punggung tangan sebelah kiri korban. Temuan luka berbentuk titik ini langsung memicu kecurigaan kuat dan menjadi fokus analisis tim penyidik di lapangan. Mengapa luka titik dan pembengkakan ini menjadi sangat krusial? Karena di lokasi penemuan jasad korban sebelumnya, petugas kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa benda medis, yaitu beberapa ampul obat dan sebuah alat suntik yang terletak tidak jauh dari tubuh Dr. Alex. Hubungan kausalitas antara luka titik pembengkakan di tangan kiri dengan keberadaan alat suntik tersebut kini menjadi fokus utama penyelidikan laboratorium forensik. Penyidik ingin memastikan apakah luka berbentuk titik tersebut merupakan bekas tusukan jarum suntik yang dilakukan sebelum korban meninggal dunia. Kejutan medis tidak berhenti sampai di situ. Tim dokter forensik yang melakukan pemeriksaan luar juga menemukan bukti kekerasan fisik lain yang sebelumnya sama sekali tidak terdeteksi saat olah tempat kejadian perkara atau TKP awal di lapangan. Di bagian kepala Dr. Alex, tim dokter menemukan adanya luka memar yang cukup jelas. Berdasarkan analisis medis visual terhadap jaringan kulit, peredaran darah bawah kulit, dan struktur otot di area kepala tersebut, tim forensik memastikan bahwa luka memar itu disebabkan oleh adanya benturan atau kekerasan dari benda tumpul. Munculnya memar akibat kekerasan benda tumpul di area kepala ini langsung mematahkan asumsi awal yang beredar di masyarakat bahwa korban meninggal secara tenang tanpa adanya kontak fisik keras sebelum ia meregang nyawa di dalam semak belukar. Pertanyaan besar pun muncul. Apakah memar di kepala ini akibat terjatuh secara tidak sengaja, ataukah ada benturan sengaja yang melibatkan pihak lain sebelum korban kehilangan kesadaran? Selain menemukan luka memar di kepala dan luka titik pembengkakan di tangan kiri, tim forensik Rumah Sakit Bayangkara Pekanbaru juga mendeteksi adanya sejumlah luka lain yang tersebar di beberapa bagian tubuh korban. Luka-luka luar tersebut ditemukan di area leher, dada, perut, punggung, serta kedua belah lengan Dr. Alex. Namun, setelah dilakukan analisis yang lebih mendalam mengenai pola, bentuk, ukuran, serta karakteristik gambaran lukanya, tim dokter forensik menyimpulkan bahwa rentetan luka di sekujur tubuh tersebut merupakan luka pasca kematian atau yang dikenal dalam dunia medis sebagai luka postmortem. Berdasarkan pola dan gambarannya, luka-luka luar tersebut diduga kuat merupakan bekas gigitan atau aktivitas dari serangga liar yang terjadi setelah korban sudah dalam kondisi meninggal dunia. Hal ini dinilai sangat wajar mengingat posisi jasad Dr. Alex berada di area semak belukar terbuka yang lembab, rimbun, dan penuh dengan ekosistem serangga dalam rentang waktu yang cukup lama sebelum akhirnya berhasil ditemukan. Sementara itu, beralih ke pemeriksaan bagian dalam tubuh korban, tim forensik melakukan pembedahan untuk melihat kondisi organ-organ vital Dr. Alex. Dari hasil pembedahan tersebut, tim forensik menemukan adanya kondisi pelebaran pembuluh darah yang cukup masif serta terjadinya pembendungan darah atau kongesti pada beberapa organ dalam korban.
Pembendungan atau kongesti ini biasanya mengindikasikan adanya kegagalan sirkulasi darah atau hambatan pada sistem pernapasan sesaat sebelum kematian terjadi. Kendati demikian, AKBP Rudi Samosir menegaskan bahwa rentetan temuan visual dari pemeriksaan luar dan pembedahan dalam ini ternyata belum cukup kuat untuk menyimpulkan secara mutlak apa yang menjadi penyebab utama berhentinya detak jantung sang dokter anestesi. Dinamika temuan di lapangan serta kondisi medis jenazah dokter Alex dinilai sangat kompleks, sehingga penyebab kematian korban diputuskan masih dalam status belum dapat ditentukan secara final pada fase pemeriksaan awal ini. Guna mendapatkan kepastian hukum yang berkekuatan tetap serta pembuktian ilmiah yang tidak terbantahkan di mata hukum, tim dokter forensik mengambil langkah medis lanjutan yang sangat krusial. Proses autopsi ini dipimpin oleh para ahli forensik papan atas dan senior di Indonesia. Di antaranya adalah Profesor Dr. Dedi Affandi, DFM, SP, FM, SUS, MK, MM, Mars, MH, Dr. Yoga Balian Firdaus, SH, SP, FM, serta Dr. Desi Marta Panjaitan, MH, SPFM. Mereka secara resmi telah mengambil sejumlah sampel cairan tubuh dan jaringan biologis dari jenazah Dr. Alex Christoloris. Sampel-sampel vital yang diambil meliputi cairan urin, sampel darah segar dari pembuluh darah besar, serta sebagian kecil dari jaringan organ dalam korban. Sampel biologis ini langsung dikirim di bawah pengawalan ketat untuk menjalani pemeriksaan laboratorium lanjutan yang sangat spesifik, yaitu uji histopatologi forensik untuk melihat kerusakan tingkat sel pada jaringan organ, serta uji toksikologi forensik untuk mendeteksi secara akurat keberadaan zat beracun, bahan kimia berbahaya, atau kandungan obat-obatan dengan dosis melebihi ambang batas aman di dalam tubuh korban. Dalam menjalankan proses investigasi medis yang rumit ini, Polda Riau tidak bekerja sendiri. Mereka telah melakukan koordinasi dan kolaborasi intensif dengan bidang laboratorium forensik atau Labfor guna memberikan dukungan teknis penuh terhadap ketepatan, validitas, dan akurasi pemeriksaan toksikologi. Pihak kepolisian berkomitmen penuh bahwa hasil dari pemeriksaan laboratorium lanjutan ini nantinya akan langsung disampaikan secara jujur dan transparan kepada publik begitu seluruh rangkaian pengujian zat kimia dan analisis sel selesai dikerjakan secara ilmiah. Polisi menegaskan bahwa mereka tidak akan terburu-buru mengambil kesimpulan sepihak atau berasumsi tanpa adanya bukti hitam di atas putih dari laboratorium forensik, demi menjaga integritas proses penyelidikan hukum. Berdasarkan estimasi waktu kematian yang dihitung secara cermat oleh tim dokter forensik, dengan melihat perkembangan kaku mayat, lebam mayat, serta penurunan suhu tubuh saat proses pemeriksaan luar dimulai, Dr. Alex Christoloris diperkirakan telah mengembuskan napas terakhirnya sekitar 12 hingga 24 jam sebelum proses autopsi di Rumah Sakit Bayangkara dilaksanakan. Perkiraan rentang waktu kematian ini dinilai sangat sinkron dan cocok dengan garis waktu atau timeline hilangnya korban dari lingkungan rumah sakit tempatnya bertugas. Sebagaimana yang telah dihimpun dari data penyelidikan kepolisian sebelumnya, dokter residen yang diketahui kelahiran Tanah Putih, Maluku, pada 29 Oktober 1985 ini dilaporkan menghilang secara misterius sejak Senin sore, 13 Juli 2026. Korban yang menempati sebuah kamar di mes dokter RSUD Tengku Raffian Siak sempat rekam oleh kamera pengawas atau CCTV rumah sakit sedang melangkah keluar dari area lingkungan rumah sakit seorang diri pada pukul 18.06 waktu Indonesia Barat. Saat itu, hari mulai beranjak gelap dan merupakan waktu pergantian shift tugas. Sejak petang itu, Dr. Alex tidak pernah kembali lagi ke mesnya. Rekan-rekan sejawat yang mulai cemas mencoba menghubungi nomor telepon selulernya, namun ponsel milik sang dokter sudah dalam keadaan mati total atau tidak aktif. Pihak rumah sakit bersama staf keamanan sempat melakukan pencarian intensif ke berbagai sudut mes dan rumah sakit sejak Senin malam hingga Selasa pagi,
sebelum akhirnya pencarian tersebut berakhir tragis dengan ditemukannya jasad korban oleh seorang petugas keamanan pada Selasa siang pukul 11.30 WIB di kawasan Semak Belukar Jalan Raja Kecik, Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Siak. Fakta lain yang menambah keharuan sekaligus menyisakan tanda tanya dalam kasus ini adalah masa tugas sang dokter di Kabupaten Siak yang tergolong masih seumur jagung. Dr. Alex Christoloris merupakan salah satu dokter residen yang tengah mengikuti program pendidikan dokter spesialis atau PPDS anestesi dari Fakultas Kedokteran Universitas Riau. Berdasarkan keterangan resmi dari pihak manajemen rumah sakit dan kepolisian, Dr. Alex baru saja mulai menjalani program residensinya di RSUD Tengku Raffian Siak sejak awal bulan Juli 2026. Hal ini berarti, sang dokter baru bertugas sekitar 1 pekan lamanya di lingkungan rumah sakit tersebut sebelum akhirnya ditemukan tewas secara mengenaskan di samping pagar tempatnya bekerja. Masa tugas yang sangat singkat ini membuat penyidik Satreskrim Polres Siak juga harus mendalami riwayat adaptasi korban selama berada di lingkungan baru, baik dalam aspek profesional kedokteran, beban kerja, maupun interaksi sosial harian dengan rekan-rekan kerja serta staf rumah sakit lainnya. Hingga saat ini, aparat kepolisian dari Polres Siak terus bekerja ekstra keras melakukan penyelidikan secara prosedural, profesional, dan penuh kehati-hatian. Penyidik terus bergerak di lapangan untuk mengumpulkan berbagai alat bukti baru yang relevan, menganalisis lebih detail rekaman kamera pengawas CCTV di rute-rute sekunder yang kemungkinan besar dilalui oleh korban setelah ia melangkah keluar dari gerbang rumah sakit, serta memeriksa keterangan secara maraton dari sejumlah saksi kunci, termasuk petugas keamanan yang pertama kali menemukan jasad korban, pihak manajemen RSUD Tengku Raffian Siak, hingga rekan sesama dokter residen yang sempat berinteraksi dengan korban di hari hilangnya. Dengan ditemukannya luka memar akibat kekerasan benda tumpul di bagian kepala serta luka berbentuk titik yang disertai pembengkakan di punggung tangan kiri Dr. Alex Christoloris, teka-teki kasus kematian ini kini semakin melebar ke berbagai arah kemungkinan spekulasi hukum. Apakah sang dokter residen anestesi ini merupakan korban dari sebuah tindak pidana kekerasan jalanan, pembunuhan berencana yang dilakukan oleh pihak tertentu, ataukah ada faktor medis personal dan psikologis lain yang melatar belakangi kematian mendadaknya di dalam Semak Belukar tersebut? Semua kemungkinan masih terbuka lebar di meja penyidik. Pihak kepolisian dari Polres Siak dan Polda Riau kembali mengeluarkan imbauan tegas kepada masyarakat luas, khususnya bagi para pengguna media sosial dan netizen, agar tetap tenang, menjaga situasi tetap kondusif, serta tidak menyebarkan spekulasi liar, asumsi-asumsi tak berdasar, atau informasi hoaks yang belum tentu kebenarannya terkait penyebab kematian Dr. Alex Christoloris. Pihak keluarga korban saat ini sedang dirundung duka yang sangat mendalam, dan penyebaran informasi yang keliru hanya akan menambah beban psikologis mereka. Kepolisian berkomitmen penuh untuk mengusut tuntas kasus kematian tragis sang dokter residen anestesi ini secara transparan, akuntabel, dan berbasis pada metode investigasi kejahatan ilmiah atau scientific crime investigation. Publik kini menaruh harapan yang sangat besar pada hasil akhir uji histopatologi dan toksikologi forensik dari Laboratorium Forensik Polda Riau, yang diharapkan mampu membuka kota Pandora dan menguak tabir gelap di balik kematian misterius sang dokter muda demi tegaknya keadilan hukum yang sejati. Sebuah awan hitam duka cita yang teramat pekat kembali menyelimuti dunia kedokteran dan pelayanan kesehatan di tanah air, sekaligus memicu kegemparan luar biasa di tengah masyarakat Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Seorang dokter muda yang sedang berjuang menempuh program pendidikan dokter spesialis atau PPDS residen anestesi, Dr. Alex Christoloris, ditemukan meninggal dunia secara tragis dan misterius. Jasad sang dokter ditemukan terbujur kaku di balik rimbunnya semak belukar yang terletak tepat di samping pagar pembatas luar Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Tengku Raffian Siak. Penemuan jasad ini seketika menyisakan tanda tanya besar, teka-teki berlapis,
serta kecurigaan di benak publik maupun rekan sejawat medis. Bagaimana mungkin seorang dokter yang tengah berada dalam masa orientasi pendidikan spesialis mendadak hilang tanpa kabar dan ditemukan sudah tak bernyawa di area terisolasi luar rumah sakit tempatnya bertugas? Awalnya, saat jasad korban pertama kali dievakuasi, pihak kepolisian menyatakan bahwa secara kasat mata tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan fisik yang mencolok pada tubuh korban. Pernyataan awal ini sempat memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat mengenai penyebab kematian Dr. Alex. Namun, ketika jasad sang dokter dipindahkan ke meja autopsi dan diperiksa secara teliti oleh tim dokter forensik, tabir misteri ini justru semakin melebar. Hasil pemeriksaan sementara dari tim kedokteran forensik berbicara lain. Ditemukan sejumlah luka fisik krusial yang secara signifikan mengubah arah, fokus, dan metode penyelidikan yang tengah dilakukan oleh aparat kepolisian. Kasus ini tidak lagi dipandang sebagai penemuan mayat biasa, melainkan sebuah teka-teki medis dan hukum yang memerlukan pembuktian ilmiah tingkat tinggi. Perkembangan signifikan mengenai jalannya investigasi medis ini disampaikan secara resmi kepada awak media oleh Kepala Subbidang Penerangan Masyarakat atau Kasubit Penmas Bidang Hubungan Masyarakat Polda Riau, AKBP Rudi Samosir. Berdasarkan keterangan resmi yang dirilis, proses pemeriksaan menyeluruh terhadap jenazah dokter berusia 31 tahun tersebut telah rampung dilaksanakan di instalasi kedokteran forensik dan pemulasaran jenazah Rumah Sakit Bayangkara Pekanbaru. Pengujian forensik ini dilakukan dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi, melibatkan tim gabungan ahli yang terdiri dari Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan atau Kabidokes Polda Riau, Kasubid Dokpol Bidokes Polda Riau, serta dokter spesialis forensik Bidokes Polda Riau. Tidak hanya itu, proses ilmiah ini juga dibantu oleh para dokter residen dan dokter muda dari Fakultas Kedokteran Universitas Riau, serta didukung oleh teknisi forensik senior yang berpengalaman dalam menangani kasus-kasus kematian tidak wajar. AKBP Rudi Samosir membeberkan secara rinci bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sementara yang dilakukan oleh tim gabungan ahli tersebut, ditemukan fakta-fakta medis yang cukup mengejutkan pada tubuh Dr. Alex Christoloris. Fakta pertama yang menjadi sorotan utama tim penyidik adalah ditemukannya sebuah luka berbentuk titik yang disertai dengan adanya pembengkakan lokal pada bagian punggung tangan sebelah kiri korban. Temuan luka berbentuk titik ini langsung memicu kecurigaan kuat dan menjadi fokus analisis tim penyidik di lapangan. Mengapa luka titik dan pembengkakan ini menjadi sangat krusial? Karena di lokasi penemuan jasad korban sebelumnya, petugas kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa benda medis, yaitu beberapa ampul obat dan sebuah alat suntik yang terletak tidak jauh dari tubuh Dr. Alex. Hubungan kausalitas antara luka titik pembengkakan di tangan kiri dengan keberadaan alat suntik tersebut kini menjadi fokus utama penyelidikan laboratorium forensik. Penyidik ingin memastikan apakah luka berbentuk titik tersebut merupakan bekas tusukan jarum suntik yang dilakukan sebelum korban meninggal dunia. Kejutan medis tidak berhenti sampai di situ. Tim dokter forensik yang melakukan pemeriksaan luar juga menemukan bukti kekerasan fisik lain yang sebelumnya sama sekali tidak terdeteksi saat olah tempat kejadian perkara atau TKP awal di lapangan. Di bagian kepala Dr. Alex, tim dokter menemukan adanya luka memar yang cukup jelas. Berdasarkan analisis medis visual terhadap jaringan kulit, peredaran darah bawah kulit, dan struktur otot di area kepala tersebut, tim forensik memastikan bahwa luka memar itu disebabkan oleh adanya benturan atau kekerasan dari benda tumpul. Munculnya memar akibat kekerasan benda tumpul di area kepala ini langsung mematahkan asumsi awal yang beredar di masyarakat bahwa korban meninggal secara tenang tanpa adanya kontak fisik keras sebelum ia meregang nyawa di dalam semak belukar. Pertanyaan besar pun muncul. Apakah memar di kepala ini akibat terjatuh secara tidak sengaja, ataukah ada benturan sengaja yang melibatkan pihak lain sebelum korban kehilangan kesadaran?
Selain menemukan luka memar di kepala dan luka titik pembengkakan di tangan kiri, tim forensik Rumah Sakit Bayangkara Pekanbaru juga mendeteksi adanya sejumlah luka lain yang tersebar di beberapa bagian tubuh korban. Luka-luka luar tersebut ditemukan di area leher, dada, perut, punggung, serta kedua belah lengan Dr. Alex. Namun, setelah dilakukan analisis yang lebih mendalam mengenai pola, bentuk, ukuran, serta karakteristik gambaran lukanya, tim dokter forensik menyimpulkan bahwa rentetan luka di sekujur tubuh tersebut merupakan luka pasca kematian atau yang dikenal dalam dunia medis sebagai luka postmortem. Berdasarkan pola dan gambarannya, luka-luka luar tersebut diduga kuat merupakan bekas gigitan atau aktivitas dari serangga liar yang terjadi setelah korban sudah dalam kondisi meninggal dunia. Hal ini dinilai sangat wajar mengingat posisi jasad Dr. Alex berada di area semak belukar terbuka yang lembab, rimbun, dan penuh dengan ekosistem serangga dalam rentang waktu yang cukup lama sebelum akhirnya berhasil ditemukan. Sementara itu, beralih ke pemeriksaan bagian dalam tubuh korban, tim forensik melakukan pembedahan untuk melihat kondisi organ-organ vital Dr. Alex. Dari hasil pembedahan tersebut, tim forensik menemukan adanya kondisi pelebaran pembuluh darah yang cukup masif serta terjadinya pembendungan darah atau kongesti pada beberapa organ dalam korban. Pembendungan atau kongesti ini biasanya mengindikasikan adanya kegagalan sirkulasi darah atau hambatan pada sistem pernapasan sesaat sebelum kematian terjadi. Kendati demikian, AKBP Rudi Samosir menegaskan bahwa rentetan temuan visual dari pemeriksaan luar dan pembedahan dalam ini ternyata belum cukup kuat untuk menyimpulkan secara mutlak apa yang menjadi penyebab utama berhentinya detak jantung sang dokter anestesi. Dinamika temuan di lapangan serta kondisi medis jenazah dokter Alex dinilai sangat kompleks, sehingga penyebab kematian korban diputuskan masih dalam status belum dapat ditentukan secara final pada fase pemeriksaan awal ini. Guna mendapatkan kepastian hukum yang berkekuatan tetap serta pembuktian ilmiah yang tidak terbantahkan di mata hukum, tim dokter forensik mengambil langkah medis lanjutan yang sangat krusial. Proses autopsi ini dipimpin oleh para ahli forensik papan atas dan senior di Indonesia. Di antaranya adalah Profesor Dr. Dedi Affandi, DFM, SP, FM, SUS, MK, MM, Mars, MH, Dr. Yoga Balian Firdaus, SH, SP, FM, serta Dr. Desi Marta Panjaitan, MH, SP, FM. Mereka secara resmi telah mengambil sejumlah sampel cairan tubuh dan jaringan biologis dari jenazah Dr. Alex Christoloris. Sampel-sampel vital yang diambil meliputi cairan urin, sampel darah segar dari pembuluh darah besar, serta sebagian kecil dari jaringan organ dalam korban. Sampel biologis ini langsung dikirim di bawah pengawalan ketat untuk menjalani pemeriksaan laboratorium lanjutan yang sangat spesifik, yaitu uji histopatologi forensik untuk melihat kerusakan tingkat sel pada jaringan organ, serta uji toksikologi forensik untuk mendeteksi secara akurat keberadaan zat beracun, bahan kimia berbahaya, atau kandungan obat-obatan dengan dosis melebihi ambang batas aman di dalam tubuh korban. Dalam menjalankan proses investigasi medis yang rumit ini, Polda Riau tidak bekerja sendiri. Mereka telah melakukan koordinasi dan kolaborasi intensif dengan bidang laboratorium forensik atau Labfor guna memberikan dukungan teknis penuh terhadap ketepatan, validitas, dan akurasi pemeriksaan toksikologi. Pihak kepolisian berkomitmen penuh bahwa hasil dari pemeriksaan laboratorium lanjutan ini nantinya akan langsung disampaikan secara jujur dan transparan kepada publik begitu seluruh rangkaian pengujian zat kimia dan analisis sel selesai dikerjakan secara ilmiah. Polisi menegaskan bahwa mereka tidak akan terburu-buru mengambil kesimpulan sepihak atau berasumsi tanpa adanya bukti hitam di atas putih dari laboratorium forensik, demi menjaga integritas proses penyelidikan hukum. Berdasarkan estimasi waktu kematian yang dihitung secara cermat oleh tim dokter forensik, dengan melihat perkembangan kaku mayat,
lebam mayat, serta penurunan suhu tubuh saat proses pemeriksaan luar dimulai. Dr. Alex Christoloris diperkirakan telah mengembuskan napas terakhirnya sekitar 12 hingga 24 jam sebelum proses autopsi di Rumah Sakit Bayangkara dilaksanakan. Perkiraan rentang waktu kematian ini dinilai sangat sinkron dan cocok dengan garis waktu atau timeline hilangnya korban dari lingkungan rumah sakit tempatnya bertugas. Sebagaimana yang telah dihimpun dari data penyelidikan kepolisian sebelumnya, dokter residen yang diketahui kelahiran Tanah Putih, Maluku, pada 29 Oktober 1985 ini dilaporkan menghilang secara misterius sejak Senin sore, 13 Juli 2026. Korban yang menempati sebuah kamar di mes dokter RSUD Tengku Raffian Siak sempat rekam oleh kamera pengawas atau CCTV rumah sakit sedang melangkah keluar dari area lingkungan rumah sakit seorang diri pada pukul 18.06 waktu Indonesia Barat. Saat itu, hari mulai beranjak gelap dan merupakan waktu pergantian shift tugas. Sejak petang itu, Dr. Alex tidak pernah kembali lagi ke mesnya. Rekan-rekan sejawat yang mulai cemas mencoba menghubungi nomor telepon selulernya, namun ponsel milik sang dokter sudah dalam keadaan mati total atau tidak aktif. Pihak rumah sakit bersama staf keamanan sempat melakukan pencarian intensif ke berbagai sudut mes dan rumah sakit sejak Senin malam hingga Selasa pagi, sebelum akhirnya pencarian tersebut berakhir tragis dengan ditemukannya jasad korban oleh seorang petugas keamanan pada Selasa siang pukul 11.30 WIB di kawasan Semak Belukar Jalan Raja Kecik, Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Siak. Fakta lain yang menambah keharuan sekaligus menyisakan tanda tanya dalam kasus ini adalah masa tugas sang dokter di Kabupaten Siak yang tergolong masih seumur jagung. Dr. Alex Christoloris merupakan salah satu dokter residen yang tengah mengikuti program pendidikan dokter spesialis atau PPDS anestesi dari Fakultas Kedokteran Universitas Riau. Berdasarkan keterangan resmi dari pihak manajemen rumah sakit dan kepolisian, Dr. Alex baru saja mulai menjalani program residensinya di RSUD Tengku Raffian Siak sejak awal bulan Juli 2026. Hal ini berarti, sang dokter baru bertugas sekitar 1 pekan lamanya di lingkungan rumah sakit tersebut sebelum akhirnya ditemukan tewas secara mengenaskan di samping pagar tempatnya bekerja. Masa tugas yang sangat singkat ini membuat penyidik Satreskrim Polres Siak juga harus mendalami riwayat adaptasi korban selama berada di lingkungan baru, baik dalam aspek profesional kedokteran, beban kerja, maupun interaksi sosial harian dengan rekan-rekan kerja serta staf rumah sakit lainnya. Hingga saat ini, aparat kepolisian dari Polres Siak terus bekerja ekstra keras melakukan penyelidikan secara prosedural, profesional, dan penuh kehati-hatian. Penyidik terus bergerak di lapangan untuk mengumpulkan berbagai alat bukti baru yang relevan, menganalisis lebih detail rekaman kamera pengawas CCTV di rute-rute sekunder yang kemungkinan besar dilalui oleh korban setelah ia melangkah keluar dari gerbang rumah sakit, serta memeriksa keterangan secara maraton dari sejumlah saksi kunci, termasuk petugas keamanan yang pertama kali menemukan jasad korban, pihak manajemen RSUD Tengku Raffian Siak, hingga rekan sesama dokter residen yang sempat berinteraksi dengan korban di hari hilangnya. Dengan ditemukannya luka memar akibat kekerasan benda tumpul di bagian kepala serta luka berbentuk titik yang disertai pembengkakan di punggung tangan kiri Dr. Alex Christoloris, teka-teki kasus kematian ini kini semakin melebar ke berbagai arah kemungkinan spekulasi hukum. Apakah sang dokter residen anestesi ini merupakan korban dari sebuah tindak pidana kekerasan jalanan, pembunuhan berencana yang dilakukan oleh pihak tertentu, ataukah ada faktor medis personal dan psikologis lain yang melatar belakangi kematian mendadaknya di dalam semak belukar tersebut? Semua kemungkinan masih terbuka lebar di meja penyidik. Pihak kepolisian dari Polres Siak dan Polda Riau kembali mengeluarkan imbauan tegas kepada masyarakat luas, khususnya bagi para pengguna media sosial dan netizen, agar tetap tenang, menjaga situasi tetap kondusif, serta tidak menyebarkan spekulasi liar, asumsi-asumsi tak berdasar,
atau informasi hoaks yang belum tentu kebenarannya terkait penyebab kematian Dr. Alex Christoloris. Pihak keluarga korban saat ini sedang dirundung duka yang sangat mendalam, dan penyebaran informasi yang keliru hanya akan menambah beban psikologis mereka. Kepolisian berkomitmen penuh untuk mengusut tuntas kasus kematian tragis sang dokter residen anestesi ini secara transparan, akuntabel, dan berbasis pada metode investigasi kejahatan ilmiah atau scientific crime investigation. Publik kini menaruh harapan yang sangat besar pada hasil akhir uji histopatologi dan toksikologi forensik dari Laboratorium Forensik Polda Riau yang diharapkan mampu membuka kotak Pandora dan menguak tabir gelap di balik kematian misterius sang dokter muda demi tegaknya keadilan hukum yang sejati. Sebuah awan hitam duka cita yang teramat pekat kembali menyelimuti dunia kedokteran dan pelayanan kesehatan di tanah air, sekaligus memicu kegemparan luar biasa di tengah masyarakat Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Seorang dokter muda yang sedang berjuang menempuh program pendidikan dokter spesialis atau PPDS residen anestesi, Dr. Alex Christoloris, ditemukan meninggal dunia secara tragis dan misterius. Jasad sang dokter ditemukan terbujur kaku di balik rimbunnya semak belukar yang terletak tepat di samping pagar pematas luar Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Tengku Rafian Siak. Penemuan jasad ini seketika menyisakan tanda tanya besar, teka-teki berlapis, serta kecurigaan di benak publik maupun rekan sejawat medis. Bagaimana mungkin seorang dokter yang tengah berada dalam masa orientasi pendidikan spesialis mendadak hilang tanpa kabar dan ditemukan sudah tak bernyawa di area terisolasi luar rumah sakit tempatnya bertugas? Awalnya, saat jasad korban pertama kali dievakuasi, pihak kepolisian menyatakan bahwa secara kasat mata tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan fisik yang mencolok pada tubuh korban. Pernyataan awal ini sempat memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat mengenai penyebab kematian Dr. Alex. Namun, ketika jasad sang dokter dipindahkan ke meja autopsi dan diperiksa secara teliti oleh tim dokter forensik, tabir misteri ini justru semakin melebar. Hasil pemeriksaan sementara dari tim kedokteran forensik berbicara lain. Ditemukan sejumlah luka fisik krusial yang secara signifikan mengubah arah, fokus, dan metode penyelidikan yang tengah dilakukan oleh aparat kepolisian. Kasus ini tidak lagi dipandang sebagai penemuan mayat biasa, melainkan sebuah teka-teki medis dan hukum yang memerlukan pembuktian ilmiah tingkat tinggi. Perkembangan signifikan mengenai jalannya investigasi medis ini disampaikan secara resmi kepada awak media oleh Kepala Subbidang Penerangan Masyarakat atau Kasubit Penmas Bidang Hubungan Masyarakat Polda Riau, AKBP Rudi Samosir. Berdasarkan keterangan resmi yang dirilis, proses pemeriksaan menyeluruh terhadap jenazah dokter berusia 31 tahun tersebut telah rampung dilaksanakan di instalasi kedokteran forensik dan pemulasaran jenazah Rumah Sakit Bayangkara Pekanbaru. Pengujian forensik ini dilakukan dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi, melibatkan tim gabungan ahli yang terdiri dari Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan atau Kabidokes Polda Riau, Kasubid Dokpol Bidokes Polda Riau, serta dokter spesialis forensik Bidokes Polda Riau. Tidak hanya itu, proses ilmiah ini juga dibantu oleh para dokter residen dan dokter muda dari Fakultas Kedokteran Universitas Riau, serta didukung oleh teknisi forensik senior yang berpengalaman dalam menangani kasus-kasus kematian tidak wajar. AKBP Rudi Samosir membeberkan secara rinci bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sementara yang dilakukan oleh tim gabungan ahli tersebut, ditemukan fakta-fakta medis yang cukup mengejutkan pada tubuh Dr. Alex Christoloris. Fakta pertama yang menjadi sorotan utama tim penyidik adalah ditemukannya sebuah luka berbentuk titik yang disertai dengan adanya pembengkakan lokal pada bagian punggung tangan sebelah kiri korban. Temuan luka berbentuk titik ini langsung memicu kecurigaan kuat dan menjadi fokus analisis tim penyidik di lapangan. Mengapa luka titik dan pembengkakan ini menjadi sangat krusial? Karena di lokasi penemuan jasad korban sebelumnya, petugas kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa benda medis
yaitu beberapa ampul obat dan sebuah alat suntik yang terletak tidak jauh dari tubuh Dr. Alex. Hubungan kausalitas antara luka titik pembengkakan di tangan kiri dengan keberadaan alat suntik tersebut kini menjadi fokus utama penyelidikan laboratorium forensik. Penyidik ingin memastikan apakah luka berbentuk titik tersebut merupakan bekas tusukan jarum suntik yang dilakukan sebelum korban meninggal dunia. Kejutan medis tidak berhenti sampai di situ. Tim dokter forensik yang melakukan pemeriksaan luar juga menemukan bukti kekerasan fisik lain yang sebelumnya sama sekali tidak terdeteksi saat olah tempat kejadian perkara atau TKP awal di lapangan. Di bagian kepala Dr. Alex, tim dokter menemukan adanya luka memar yang cukup jelas. Berdasarkan analisis medis visual terhadap jaringan kulit, peredaran darah bawah kulit, dan struktur otot di area kepala tersebut, tim forensik memastikan bahwa luka memar itu disebabkan oleh adanya benturan atau kekerasan dari benda tumpul. Munculnya memar akibat kekerasan benda tumpul di area kepala ini langsung mematahkan asumsi awal yang beredar di masyarakat bahwa korban meninggal secara tenang tanpa adanya kontak fisik keras sebelum ia meregang nyawa di dalam semak belukar. Pertanyaan besar pun muncul, apakah memar di kepala ini akibat terjatuh secara tidak sengaja, ataukah ada benturan sengaja yang melibatkan pihak lain sebelum korban kehilangan kesadaran? Selain menemukan luka memar di kepala dan luka titik pembengkakan di tangan kiri, tim forensik Rumah Sakit Bayangkara Pekanbaru juga mendeteksi adanya sejumlah luka lain yang tersebar di beberapa bagian tubuh korban. Luka-luka luar tersebut ditemukan di area leher, dada, perut, punggung, serta kedua belah lengan Dr. Alex. Namun, setelah dilakukan analisis yang lebih mendalam mengenai pola, bentuk, ukuran, serta karakteristik gambaran lukanya, tim dokter forensik menyimpulkan bahwa rentetan luka di sekujur tubuh tersebut merupakan luka pasca kematian atau yang dikenal dalam dunia medis sebagai luka postmortem. Berdasarkan pola dan gambarannya, luka-luka luar tersebut diduga kuat merupakan bekas gigitan atau aktivitas dari serangga liar yang terjadi setelah korban sudah dalam kondisi meninggal dunia. Hal ini dinilai sangat wajar mengingat posisi jasad Dr. Alex berada di area semak belukar terbuka yang lembab, rimbun, dan penuh dengan ekosistem serangga dalam rentang waktu yang cukup lama sebelum akhirnya berhasil ditemukan. Sementara itu, beralih ke pemeriksaan bagian dalam tubuh korban, tim forensik melakukan pembedahan untuk melihat kondisi organ-organ vital Dr. Alex. Dari hasil pembedahan tersebut, tim forensik menemukan adanya kondisi pelebaran pembuluh darah yang cukup masif serta terjadinya pembendungan darah atau kongesti pada beberapa organ dalam korban. Pembendungan atau kongesti ini biasanya mengindikasikan adanya kegagalan sirkulasi darah atau hambatan pada sistem pernapasan sesaat sebelum kematian terjadi. Kendati demikian, AKBP Rudi Samosir menegaskan bahwa rentetan temuan visual dari pemeriksaan luar dan pembedahan dalam ini ternyata belum cukup kuat untuk menyimpulkan secara mutlak apa yang menjadi penyebab utama berhentinya detak jantung sang dokter anestesi. Dinamika temuan di lapangan serta kondisi medis jenazah dokter Alex dinilai sangat kompleks, sehingga penyebab kematian korban diputuskan masih dalam status belum dapat ditentukan secara final pada fase pemeriksaan awal ini. Guna mendapatkan kepastian hukum yang berkekuatan tetap serta pembuktian ilmiah yang tidak terbantahkan di mata hukum, tim dokter forensik mengambil langkah medis lanjutan yang sangat krusial. Proses autopsi ini dipimpin oleh para ahli forensik papan atas dan senior di Indonesia. Di antaranya adalah Profesor Dr. Dedi Affandi, DFM, SP, FM, SUS, MK, MM, Mars, MH, Dr. Yoga Balian Firdaus, SH, SP, FM, serta Dr. Desi Marta Panjaitan, MH, SP, FM. Mereka secara resmi telah mengambil sejumlah sampel cairan tubuh dan jaringan biologis dari jenazah Dr. Alex Christoloris. Sampel-sampel vital yang diambil meliputi cairan urin,
sampel darah segar dari pembuluh darah besar, serta sebagian kecil dari jaringan organ dalam korban. Sampel biologis ini langsung dikirim di bawah pengawalan ketat untuk menjalani pemeriksaan laboratorium lanjutan yang sangat spesifik, yaitu uji histopatologi forensik untuk melihat kerusakan tingkat sel pada jaringan organ, serta uji toksikologi forensik untuk mendeteksi secara akurat keberadaan zat beracun, bahan kimia berbahaya, atau kandungan obat-obatan dengan dosis melebihi ambang batas aman di dalam tubuh korban. Dalam menjalankan proses investigasi medis yang rumit ini, Polda Riau tidak bekerja sendiri. Mereka telah melakukan koordinasi dan kolaborasi intensif dengan bidang laboratorium forensik atau Labfor guna memberikan dukungan teknis penuh terhadap ketepatan, validitas, dan akurasi pemeriksaan toksikologi. Pihak kepolisian berkomitmen penuh bahwa hasil dari pemeriksaan laboratorium lanjutan ini nantinya akan langsung disampaikan secara jujur dan transparan kepada publik begitu seluruh rangkaian pengujian zat kimia dan analisis sel selesai dikerjakan secara ilmiah. Polisi menegaskan bahwa mereka tidak akan terburu-buru mengambil kesimpulan sepihak atau berasumsi tanpa adanya bukti hitam di atas putih dari laboratorium forensik, demi menjaga integritas proses penyelidikan hukum. Berdasarkan estimasi waktu kematian yang dihitung secara cermat oleh tim dokter forensik, dengan melihat perkembangan kaku mayat, lebam mayat, serta penurunan suhu tubuh saat proses pemeriksaan luar dimulai, Dr. Alex Christoloris diperkirakan telah mengembuskan napas terakhirnya sekitar 12 hingga 24 jam sebelum proses autopsi di Rumah Sakit Bayangkara dilaksanakan. Perkiraan rentang waktu kematian ini dinilai sangat sinkron dan cocok dengan garis waktu atau timeline hilangnya korban dari lingkungan rumah sakit tempatnya bertugas. Sebagaimana yang telah dihimpun dari data penyelidikan kepolisian sebelumnya, dokter residen yang diketahui kelahiran Tanah Putih, Maluku, pada 29 Oktober 1985 ini dilaporkan menghilang secara misterius sejak Senin sore, 13 Juli 2026. Korban yang menempati sebuah kamar di Mes Dokter RSUD Tengku Raffian Siak sempat rekam oleh kamera pengawas atau CCTV rumah sakit sedang melangkah keluar dari area lingkungan rumah sakit seorang diri pada pukul 18.06 waktu Indonesia Barat. Saat itu, hari mulai beranjak gelap dan merupakan waktu pergantian shift tugas. Sejak petang itu, Dr. Alex tidak pernah kembali lagi ke mesnya. Rekan-rekan sejawat yang mulai cemas mencoba menghubungi nomor telepon selulernya, namun ponsel milik sang dokter sudah dalam keadaan mati total atau tidak aktif. Pihak rumah sakit bersama staf keamanan sempat melakukan pencarian intensif ke berbagai sudut mes dan rumah sakit sejak Senin malam hingga Selasa pagi, sebelum akhirnya pencarian tersebut berakhir tragis dengan ditemukannya jasad korban oleh seorang petugas keamanan pada Selasa siang pukul 11.30 WIB di kawasan Semak Belukar Jalan Raja Kecik, Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Siak. Fakta lain yang menambah keharuan sekaligus menyisakan tanda tanya dalam kasus ini adalah masa tugas sang dokter di Kabupaten Siak yang tergolong masih seumur jagung. Dr. Alex Christoloris merupakan salah satu dokter residen yang tengah mengikuti program pendidikan dokter spesialis atau PPDS anestesi dari Fakultas Kedokteran Universitas Riau. Berdasarkan keterangan resmi dari pihak manajemen rumah sakit dan kepolisian, Dr. Alex baru saja mulai menjalani program residensinya di RSUD Tengku Raffian Siak sejak awal bulan Juli 2026. Hal ini berarti, sang dokter baru bertugas sekitar 1 pekan lamanya di lingkungan rumah sakit tersebut sebelum akhirnya ditemukan tewas secara mengenaskan di samping pagar tempatnya bekerja. Masa tugas yang sangat singkat ini membuat penyidik Satreskrim Polres Siak juga harus mendalami riwayat adaptasi korban selama berada di lingkungan baru, baik dalam aspek profesional kedokteran, beban kerja, maupun interaksi sosial harian dengan rekan-rekan kerja serta staf rumah sakit lainnya. Hingga saat ini, aparat kepolisian dari Polres Siak terus bekerja ekstra keras melakukan penyelidikan secara prosedural, profesional, dan penuh kehati-hatian.
Penyidik terus bergerak di lapangan untuk mengumpulkan berbagai alat bukti baru yang relevan, menganalisis lebih detail rekaman kamera pengawas CCTV di rute-rute sekunder yang kemungkinan besar dilalui oleh korban setelah ia melangkah keluar dari gerbang rumah sakit, serta memeriksa keterangan secara maraton dari sejumlah saksi kunci, termasuk petugas keamanan yang pertama kali menemukan jasad korban, pihak manajemen RSUD Tengku Raffian Siak, hingga rekan sesama dokter residen yang sempat berinteraksi dengan korban di hari hilangnya. Dengan ditemukannya luka memar akibat kekerasan benda tumpul di bagian kepala serta luka berbentuk titik yang disertai pembengkakan di punggung tangan kiri Dr. Alex Christoloris, teka-teki kasus kematian ini kini semakin melebar ke berbagai arah kemungkinan spekulasi hukum. Apakah sang dokter residen anestesi ini merupakan korban dari sebuah tindak pidana kekerasan jalanan, pembunuhan berencana yang dilakukan oleh pihak tertentu, ataukah ada faktor medis personal dan psikologis lain yang melatar belakangi kematian mendadaknya di dalam semak belukar tersebut? Semua kemungkinan masih terbuka lebar di meja penyidik. Pihak kepolisian dari Polres Siak dan Polda Riau kembali mengeluarkan imbauan tegas kepada masyarakat luas, khususnya bagi para pengguna media sosial dan netizen, agar tetap tenang, menjaga situasi tetap kondusif, serta tidak menyebarkan spekulasi liar, asumsi-asumsi tak berdasar, atau informasi hoaks yang belum tentu kebenarannya terkait penyebab kematian Dr. Alex Christoloris. Pihak keluarga korban saat ini sedang dirundung duka yang sangat mendalam, dan penyebaran informasi yang keliru hanya akan menambah beban psikologis mereka. Kepolisian berkomitmen penuh untuk mengusut tuntas kasus kematian tragis sang dokter residen anestesi ini secara transparan, akuntabel, dan berbasis pada metode investigasi kejahatan ilmiah atau scientific crime investigation. Publik kini menaruh harapan yang sangat besar pada hasil akhir uji histopatologi dan toksikologi forensik dari Laboratorium Forensik Polda Riau, yang diharapkan mampu membuka kotak Pandora dan menguak tabir gelap di balik kematian misterius sang dokter muda demi tegaknya keadilan hukum yang sejati. Sebuah awan hitam duka cita yang teramat pekat kembali menyelimuti dunia kedokteran dan pelayanan kesehatan di tanah air, sekaligus memicu kegemparan luar biasa di tengah masyarakat Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Seorang dokter muda yang sedang berjuang menempuh program pendidikan dokter spesialis atau PPDS residen anestesi, Dr. Alex Christoloris, ditemukan meninggal dunia secara tragis dan misterius. Jasad sang dokter ditemukan terbujur kaku di balik rimbunnya semak belukar yang terletak tepat di samping pagar pembatas luar Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Tengku Raffian Siak. Penemuan jasad ini seketika menyisakan tanda tanya besar, teka-teki berlapis, serta kecurigaan di benak publik maupun rekan sejawat medis. Bagaimana mungkin seorang dokter yang tengah berada dalam masa orientasi pendidikan spesialis, mendadak hilang tanpa kabar dan ditemukan sudah tak bernyawa di area terisolasi luar rumah sakit tempatnya bertugas? Awalnya, saat jasad korban pertama kali dievakuasi, pihak kepolisian menyatakan bahwa secara kasat mata tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan fisik yang mencolok pada tubuh korban. Pernyataan awal ini sempat memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat mengenai penyebab kematian Dr. Alex. Namun, ketika jasad sang dokter dipindahkan ke meja autopsi dan diperiksa secara teliti oleh tim dokter forensik, tabir misteri ini justru semakin melebar. Hasil pemeriksaan sementara dari tim kedokteran forensik berbicara lain. Ditemukan sejumlah luka fisik krusial yang secara signifikan mengubah arah, fokus, dan metode penyelidikan yang tengah dilakukan oleh aparat kepolisian. Kasus ini tidak lagi dipandang sebagai penemuan mayat biasa, melainkan sebuah teka-teki medis dan hukum yang memerlukan pembuktian ilmiah tingkat tinggi. Perkembangan signifikan mengenai jalannya investigasi medis ini disampaikan secara resmi kepada awak media oleh Kepala Subbidang Penerangan Masyarakat atau Kasubit Penmas Bidang Hubungan Masyarakat Polda Riau, AKBP Rudi Samosir. Berdasarkan keterangan resmi yang dirilis,
Proses pemeriksaan menyeluruh terhadap jenazah dokter berusia 31 tahun tersebut telah rampung dilaksanakan di instalasi kedokteran forensik dan pemulasaran jenazah Rumah Sakit Bayangkara Pekanbaru. Pengujian forensik ini dilakukan dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi, melibatkan tim gabungan ahli yang terdiri dari Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan atau Kabidokes Polda Riau, Kasubid Dokpol Bidokes Polda Riau, serta dokter spesialis forensik Bidokes Polda Riau. Tidak hanya itu, proses ilmiah ini juga dibantu oleh para dokter residen dan dokter muda dari Fakultas Kedokteran Universitas Riau, serta didukung oleh teknisi forensik senior yang berpengalaman dalam menangani kasus-kasus kematian tidak wajar. AKBP Rudi Samosir membeberkan secara rinci bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sementara yang dilakukan oleh tim gabungan ahli tersebut, ditemukan fakta-fakta medis yang cukup mengejutkan pada tubuh Dr. Alex Christoloris. Fakta pertama yang menjadi sorotan utama tim penyidik adalah ditemukannya sebuah luka berbentuk titik yang disertai dengan adanya pembengkakan lokal pada bagian punggung tangan sebelah kiri korban. Temuan luka berbentuk titik ini langsung memicu kecurigaan kuat dan menjadi fokus analisis tim penyidik di lapangan. Mengapa luka titik dan pembengkakan ini menjadi sangat krusial? Karena di lokasi penemuan jasad korban sebelumnya, petugas kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa benda medis, yaitu beberapa ampul obat dan sebuah alat suntik yang terletak tidak jauh dari tubuh Dr. Alex. Hubungan kausalitas antara luka titik pembengkakan di tangan kiri dengan keberadaan alat suntik tersebut kini menjadi fokus utama penyelidikan laboratorium forensik. Penyidik ingin memastikan apakah luka berbentuk titik tersebut merupakan bekas tusukan jarum suntik yang dilakukan sebelum korban meninggal dunia. Kejutan medis tidak berhenti sampai di situ. Tim dokter forensik yang melakukan pemeriksaan luar juga menemukan bukti kekerasan fisik lain yang sebelumnya sama sekali tidak terdeteksi saat olah tempat kejadian perkara atau TKP awal di lapangan. Di bagian kepala Dr. Alex, tim dokter menemukan adanya luka memar yang cukup jelas. Berdasarkan analisis medis visual terhadap jaringan kulit, peredaran darah bawah kulit, dan struktur otot di area kepala tersebut, tim forensik memastikan bahwa luka memar itu disebabkan oleh adanya benturan atau kekerasan dari benda tumpul. Munculnya memar akibat kekerasan benda tumpul di area kepala ini langsung mematahkan asumsi awal yang beredar di masyarakat bahwa korban meninggal secara tenang tanpa adanya kontak fisik keras sebelum ia meregang nyawa di dalam semak belukar. Pertanyaan besar pun muncul. Apakah memar di kepala ini akibat terjatuh secara tidak sengaja, ataukah ada benturan sengaja yang melibatkan pihak lain sebelum korban kehilangan kesadaran? Selain menemukan luka memar di kepala dan luka titik pembengkakan di tangan kiri, tim forensik Rumah Sakit Bayangkara Pekanbaru juga mendeteksi adanya sejumlah luka lain yang tersebar di beberapa bagian tubuh korban. Luka-luka luar tersebut ditemukan di area leher, dada, perut, punggung, serta kedua belah lengan Dr. Alex. Namun, setelah dilakukan analisis yang lebih mendalam mengenai pola, bentuk, ukuran, serta karakteristik gambaran lukanya, tim dokter forensik menyimpulkan bahwa rentetan luka di sekujur tubuh tersebut merupakan luka pasca kematian atau yang dikenal dalam dunia medis sebagai luka postmortem. Berdasarkan pola dan gambarannya, luka-luka luar tersebut diduga kuat merupakan bekas gigitan atau aktivitas dari serangga liar yang terjadi setelah korban sudah dalam kondisi meninggal dunia. Hal ini dinilai sangat wajar mengingat posisi jasad Dr. Alex berada di area semak belukar terbuka yang lembab, rimbun, dan penuh dengan ekosistem serangga dalam rentang waktu yang cukup lama sebelum akhirnya berhasil ditemukan. Sementara itu, beralih ke pemeriksaan bagian dalam tubuh korban, tim forensik melakukan pembedahan untuk melihat kondisi organ-organ vital Dr. Alex. Dari hasil pembedahan tersebut, tim forensik menemukan adanya kondisi pelebaran pembuluh darah yang cukup masif serta terjadinya pembendungan darah atau kongesti pada beberapa organ dalam korban.
Pembendungan atau kongesti ini biasanya mengindikasikan adanya kegagalan sirkulasi darah atau hambatan pada sistem pernapasan sesaat sebelum kematian terjadi. Kendati demikian, AKBP Rudi Samosir menegaskan bahwa rentetan temuan visual dari pemeriksaan luar dan pembedahan dalam ini ternyata belum cukup kuat untuk menyimpulkan secara mutlak apa yang menjadi penyebab utama berhentinya detak jantung sang dokter anestesi. Dinamika temuan di lapangan serta kondisi medis jenazah dokter Alex dinilai sangat kompleks, sehingga penyebab kematian korban diputuskan masih dalam status belum dapat ditentukan secara final pada fase pemeriksaan awal ini. Guna mendapatkan kepastian hukum yang berkekuatan tetap serta pembuktian ilmiah yang tidak terbantahkan di mata hukum, tim dokter forensik mengambil langkah medis lanjutan yang sangat krusial. Proses autopsi ini dipimpin oleh para ahli forensik papan atas dan senior di Indonesia. Di antaranya adalah Profesor Dr. Dedi Affandi, DFM, SP, FM, SUS, MK, MM, Mars, MH, Dr. Yoga Balian Firdaus, SH, SP, FM, serta Dr. Desi Marta Panjaitan, MH, SPFM. Mereka secara resmi telah mengambil sejumlah sampel cairan tubuh dan jaringan biologis dari jenazah Dr. Alex Christoloris. Sampel-sampel vital yang diambil meliputi cairan urin, sampel darah segar dari pembuluh darah besar, serta sebagian kecil dari jaringan organ dalam korban. Sampel biologis ini langsung dikirim di bawah pengawalan ketat untuk menjalani pemeriksaan laboratorium lanjutan yang sangat spesifik, yaitu uji histopatologi forensik untuk melihat kerusakan tingkat sel pada jaringan organ, serta uji toksikologi forensik untuk mendeteksi secara akurat keberadaan zat beracun, bahan kimia berbahaya, atau kandungan obat-obatan dengan dosis melebihi ambang batas aman di dalam tubuh korban. Dalam menjalankan proses investigasi medis yang rumit ini, Polda Riau tidak bekerja sendiri. Mereka telah melakukan koordinasi dan kolaborasi intensif dengan bidang laboratorium forensik atau Labfor guna memberikan dukungan teknis penuh terhadap ketepatan, validitas, dan akurasi pemeriksaan toksikologi. Pihak kepolisian berkomitmen penuh bahwa hasil dari pemeriksaan laboratorium lanjutan ini nantinya akan langsung disampaikan secara jujur dan transparan kepada publik begitu seluruh rangkaian pengujian zat kimia dan analisis sel selesai dikerjakan secara ilmiah. Polisi menegaskan bahwa mereka tidak akan terburu-buru mengambil kesimpulan sepihak atau berasumsi tanpa adanya bukti hitam di atas putih dari laboratorium forensik, demi menjaga integritas proses penyelidikan hukum. Berdasarkan estimasi waktu kematian yang dihitung secara cermat oleh tim dokter forensik, dengan melihat perkembangan kaku mayat, lebam mayat, serta penurunan suhu tubuh saat proses pemeriksaan luar dimulai, Dr. Alex Christoloris diperkirakan telah mengembuskan napas terakhirnya sekitar 12 hingga 24 jam sebelum proses autopsi di Rumah Sakit Bayangkara dilaksanakan. Perkiraan rentang waktu kematian ini dinilai sangat sinkron dan cocok dengan garis waktu atau timeline hilangnya korban dari lingkungan rumah sakit tempatnya bertugas. Sebagaimana yang telah dihimpun dari data penyelidikan kepolisian sebelumnya, dokter residen yang diketahui kelahiran Tanah Putih, Maluku, pada 29 Oktober 1985 ini dilaporkan menghilang secara misterius sejak Senin sore, 13 Juli 2026. Korban yang menempati sebuah kamar di mes dokter RSUD Tengku Raffian Siak sempat rekam oleh kamera pengawas atau CCTV rumah sakit sedang melangkah keluar dari area lingkungan rumah sakit seorang diri pada pukul 18.06 waktu Indonesia Barat. Saat itu, hari mulai beranjak gelap dan merupakan waktu pergantian shift tugas. Sejak petang itu, Dr. Alex tidak pernah kembali lagi ke mesnya. Rekan-rekan sejawat yang mulai cemas mencoba menghubungi nomor telepon selulernya, namun ponsel milik sang dokter sudah dalam keadaan mati total atau tidak aktif. Pihak rumah sakit bersama staf keamanan sempat melakukan pencarian intensif ke berbagai sudut mes dan rumah sakit sejak Senin malam hingga Selasa pagi,
sebelum akhirnya pencarian tersebut berakhir tragis dengan ditemukannya jasad korban oleh seorang petugas keamanan pada Selasa siang pukul 11.30 WIB di kawasan Semak Belukar Jalan Raja Kecik, Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Siak. Fakta lain yang menambah keharuan sekaligus menyisakan tanda tanya dalam kasus ini adalah masa tugas sang dokter di Kabupaten Siak yang tergolong masih seumur jagung. Dr. Alex Christoloris merupakan salah satu dokter residen yang tengah mengikuti program pendidikan dokter spesialis atau PPDS anestesi dari Fakultas Kedokteran Universitas Riau. Berdasarkan keterangan resmi dari pihak manajemen rumah sakit dan kepolisian, Dr. Alex baru saja mulai menjalani program residensinya di RSUD Tengku Raffian Siak sejak awal bulan Juli 2026. Hal ini berarti, sang dokter baru bertugas sekitar 1 pekan lamanya di lingkungan rumah sakit tersebut sebelum akhirnya ditemukan tewas secara mengenaskan di samping pagar tempatnya bekerja. Masa tugas yang sangat singkat ini membuat penyidik Satreskrim Polres Siak juga harus mendalami riwayat adaptasi korban selama berada di lingkungan baru, baik dalam aspek profesional kedokteran, beban kerja, maupun interaksi sosial harian dengan rekan-rekan kerja serta staf rumah sakit lainnya. Hingga saat ini, aparat kepolisian dari Polres Siak terus bekerja ekstra keras melakukan penyelidikan secara prosedural, profesional, dan penuh kehati-hatian. Penyidik terus bergerak di lapangan untuk mengumpulkan berbagai alat bukti baru yang relevan, menganalisis lebih detail rekaman kamera pengawas CCTV di rute-rute sekunder yang kemungkinan besar dilalui oleh korban setelah ia melangkah keluar dari gerbang rumah sakit, serta memeriksa keterangan secara maraton dari sejumlah saksi kunci, termasuk petugas keamanan yang pertama kali menemukan jasad korban, pihak manajemen RSUD Tengku Raffian Siak, hingga rekan sesama dokter residen yang sempat berinteraksi dengan korban di hari hilangnya. Dengan ditemukannya luka memar akibat kekerasan benda tumpul di bagian kepala serta luka berbentuk titik yang disertai pembengkakan di punggung tangan kiri Dr. Alex Christoloris, teka-teki kasus kematian ini kini semakin melebar ke berbagai arah kemungkinan spekulasi hukum. Apakah sang dokter residen anestesi ini merupakan korban dari sebuah tindak pidana kekerasan jalanan, pembunuhan berencana yang dilakukan oleh pihak tertentu, ataukah ada faktor medis personal dan psikologis lain yang melatar belakangi kematian mendadaknya di dalam semak belukar tersebut? Semua kemungkinan masih terbuka lebar di meja penyidik. Pihak kepolisian dari Polres Siak dan Polda Riau kembali mengeluarkan imbauan tegas kepada masyarakat luas, khususnya bagi para pengguna media sosial dan netizen, agar tetap tenang, menjaga situasi tetap kondusif, serta tidak menyebarkan spekulasi liar, asumsi-asumsi tak berdasar, atau informasi hoaks yang belum tentu kebenarannya terkait penyebab kematian Dr. Alex Christoloris. Pihak keluarga korban saat ini sedang dirundung duka yang sangat mendalam, dan penyebaran informasi yang keliru hanya akan menambah beban psikologis mereka. Kepolisian berkomitmen penuh untuk mengusut tuntas kasus kematian tragis sang dokter residen anestesi ini secara transparan, akuntabel, dan berbasis pada metode investigasi kejahatan ilmiah atau scientific crime investigation. Publik kini menaruh harapan yang sangat besar pada hasil akhir uji histopatologi dan toksikologi forensik dari Laboratorium Forensik Polda Riau, yang diharapkan mampu membuka kota Pandora dan menguak tabir gelap di balik kematian misterius sang dokter muda demi tegaknya keadilan hukum yang sejati. Sebuah awan hitam duka cita yang teramat pekat kembali menyelimuti dunia kedokteran dan pelayanan kesehatan di tanah air, sekaligus memicu kegemparan luar biasa di tengah masyarakat Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Seorang dokter muda yang sedang berjuang menempuh program pendidikan dokter spesialis atau PPDS residen anestesi, Dr. Alex Christoloris, ditemukan meninggal dunia secara tragis dan misterius. Jasad sang dokter ditemukan terbujur kaku di balik rimbunnya semak belukar yang terletak tepat di samping pagar pematas luar Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Tengku Raffian Siak. Penemuan jasad ini seketika menyisakan tanda tanya besar, teka-teki berlapis,
serta kecurigaan di benak publik maupun rekan sejawat medis. Bagaimana mungkin seorang dokter yang tengah berada dalam masa orientasi pendidikan spesialis mendadak hilang tanpa kabar dan ditemukan sudah tak bernyawa di area terisolasi luar rumah sakit tempatnya bertugas? Awalnya, saat jasad korban pertama kali dievakuasi, pihak kepolisian menyatakan bahwa secara kasat mata tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan fisik yang mencolok pada tubuh korban. Pernyataan awal ini sempat memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat mengenai penyebab kematian Dr. Alex. Namun, ketika jasad sang dokter dipindahkan ke meja autopsi dan diperiksa secara teliti oleh tim dokter forensik, tabir misteri ini justru semakin melebar. Hasil pemeriksaan sementara dari tim kedokteran forensik berbicara lain. Ditemukan sejumlah luka fisik krusial yang secara signifikan mengubah arah, fokus, dan metode penyelidikan yang tengah dilakukan oleh aparat kepolisian. Kasus ini tidak lagi dipandang sebagai penemuan mayat biasa, melainkan sebuah teka-teki medis dan hukum yang memerlukan pembuktian ilmiah tingkat tinggi. Perkembangan signifikan mengenai jalannya investigasi medis ini disampaikan secara resmi kepada awak media oleh Kepala Subbidang Penerangan Masyarakat atau Kasubit Penmas Bidang Hubungan Masyarakat Polda Riau, AKBP Rudi Samosir. Berdasarkan keterangan resmi yang dirilis, proses pemeriksaan menyeluruh terhadap jenazah dokter berusia 31 tahun tersebut telah rampung dilaksanakan di instalasi kedokteran forensik dan pemulasaran jenazah Rumah Sakit Bayangkara Pekanbaru. Pengujian forensik ini dilakukan dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi, melibatkan tim gabungan ahli yang terdiri dari Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan atau Kabidokes Polda Riau, Kasubid Dokpol Bidokes Polda Riau, serta dokter spesialis forensik Bidokes Polda Riau. Tidak hanya itu, proses ilmiah ini juga dibantu oleh para dokter residen dan dokter muda dari Fakultas Kedokteran Universitas Riau, serta didukung oleh teknisi forensik senior yang berpengalaman dalam menangani kasus-kasus kematian tidak wajar. AKBP Rudi Samosir membeberkan secara rinci bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sementara yang dilakukan oleh tim gabungan ahli tersebut, ditemukan fakta-fakta medis yang cukup mengejutkan pada tubuh Dr. Alex Christoloris. Fakta pertama yang menjadi sorotan utama tim penyidik adalah ditemukannya sebuah luka berbentuk titik yang disertai dengan adanya pembengkakan lokal pada bagian punggung tangan sebelah kiri korban. Temuan luka berbentuk titik ini langsung memicu kecurigaan kuat dan menjadi fokus analisis tim penyidik di lapangan. Mengapa luka titik dan pembengkakan ini menjadi sangat krusial? Karena di lokasi penemuan jasad korban sebelumnya, petugas kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa benda medis, yaitu beberapa ampul obat dan sebuah alat suntik yang terletak tidak jauh dari tubuh Dr. Alex. Hubungan kausalitas antara luka titik pembengkakan di tangan kiri dengan keberadaan alat suntik tersebut kini menjadi fokus utama penyelidikan laboratorium forensik. Penyidik ingin memastikan apakah luka berbentuk titik tersebut merupakan bekas tusukan jarum suntik yang dilakukan sebelum korban meninggal dunia. Kejutan medis tidak berhenti sampai di situ. Tim dokter forensik yang melakukan pemeriksaan luar juga menemukan bukti kekerasan fisik lain yang sebelumnya sama sekali tidak terdeteksi saat olah tempat kejadian perkara atau TKP awal di lapangan. Di bagian kepala Dr. Alex, tim dokter menemukan adanya luka memar yang cukup jelas. Berdasarkan analisis medis visual terhadap jaringan kulit, peredaran darah bawah kulit, dan struktur otot di area kepala tersebut, tim forensik memastikan bahwa luka memar itu disebabkan oleh adanya benturan atau kekerasan dari benda tumpul. Munculnya memar akibat kekerasan benda tumpul di area kepala ini langsung mematahkan asumsi awal yang beredar di masyarakat bahwa korban meninggal secara tenang tanpa adanya kontak fisik keras sebelum ia meregang nyawa di dalam semak belukar. Pertanyaan besar pun muncul. Apakah memar di kepala ini akibat terjatuh secara tidak sengaja, ataukah ada benturan sengaja yang melibatkan pihak lain sebelum korban kehilangan kesadaran?
Selain menemukan luka memar di kepala dan luka titik pembengkakan di tangan kiri, tim forensik Rumah Sakit Bayangkara Pekanbaru juga mendeteksi adanya sejumlah luka lain yang tersebar di beberapa bagian tubuh korban. Luka-luka luar tersebut ditemukan di area leher, dada, perut, punggung, serta kedua belah lengan Dr. Alex. Namun, setelah dilakukan analisis yang lebih mendalam mengenai pola, bentuk, ukuran, serta karakteristik gambaran lukanya, tim dokter forensik menyimpulkan bahwa rentetan luka di sekujur tubuh tersebut merupakan luka pasca kematian atau yang dikenal dalam dunia medis sebagai luka postmortem. Berdasarkan pola dan gambarannya, luka-luka luar tersebut diduga kuat merupakan bekas gigitan atau aktivitas dari serangga liar yang terjadi setelah korban sudah dalam kondisi meninggal dunia. Hal ini dinilai sangat wajar mengingat posisi jasad Dr. Alex berada di area semak belukar terbuka yang lembab, rimbun, dan penuh dengan ekosistem serangga dalam rentang waktu yang cukup lama sebelum akhirnya berhasil ditemukan. Sementara itu, beralih ke pemeriksaan bagian dalam tubuh korban, tim forensik melakukan pembedahan untuk melihat kondisi organ-organ vital Dr. Alex. Dari hasil pembedahan tersebut, tim forensik menemukan adanya kondisi pelebaran pembuluh darah yang cukup masif serta terjadinya pembendungan darah atau kongesti pada beberapa organ dalam korban. Pembendungan atau kongesti ini biasanya mengindikasikan adanya kegagalan sirkulasi darah atau hambatan pada sistem pernapasan sesaat sebelum kematian terjadi. Kendati demikian, AKBP Rudi Samosir menegaskan bahwa rentetan temuan visual dari pemeriksaan luar dan pembedahan dalam ini ternyata belum cukup kuat untuk menyimpulkan secara mutlak apa yang menjadi penyebab utama berhentinya detak jantung sang dokter anestesi. Dinamika temuan di lapangan serta kondisi medis jenazah dokter Alex dinilai sangat kompleks, sehingga penyebab kematian korban diputuskan masih dalam status belum dapat ditentukan secara final pada fase pemeriksaan awal ini. Guna mendapatkan kepastian hukum yang berkekuatan tetap serta pembuktian ilmiah yang tidak terbantahkan di mata hukum, tim dokter forensik mengambil langkah medis lanjutan yang sangat krusial. Proses autopsi ini dipimpin oleh para ahli forensik papan atas dan senior di Indonesia. Di antaranya adalah Profesor Dr. Dedi Affandi, DFM, SP, FM, SUS, MK, MM, Mars, MH, Dr. Yoga Balian Firdaus, SH, SP, FM, serta Dr. Desi Marta Panjaitan, MH, SP, FM. Mereka secara resmi telah mengambil sejumlah sampel cairan tubuh dan jaringan biologis dari jenazah Dr. Alex Christoloris. Sampel-sampel vital yang diambil meliputi cairan urin, sampel darah segar dari pembuluh darah besar, serta sebagian kecil dari jaringan organ dalam korban. Sampel biologis ini langsung dikirim di bawah pengawalan ketat untuk menjalani pemeriksaan laboratorium lanjutan yang sangat spesifik, yaitu uji histopatologi forensik untuk melihat kerusakan tingkat sel pada jaringan organ, serta uji toksikologi forensik untuk mendeteksi secara akurat keberadaan zat beracun, bahan kimia berbahaya, atau kandungan obat-obatan dengan dosis melebihi ambang batas aman di dalam tubuh korban. Dalam menjalankan proses investigasi medis yang rumit ini, Polda Riau tidak bekerja sendiri. Mereka telah melakukan koordinasi dan kolaborasi intensif dengan bidang laboratorium forensik atau Labfor guna memberikan dukungan teknis penuh terhadap ketepatan, validitas, dan akurasi pemeriksaan toksikologi. Pihak kepolisian berkomitmen penuh bahwa hasil dari pemeriksaan laboratorium lanjutan ini nantinya akan langsung disampaikan secara jujur dan transparan kepada publik begitu seluruh rangkaian pengujian zat kimia dan analisis sel selesai dikerjakan secara ilmiah. Polisi menegaskan bahwa mereka tidak akan terburu-buru mengambil kesimpulan sepihak atau berasumsi tanpa adanya bukti hitam di atas putih dari laboratorium forensik, demi menjaga integritas proses penyelidikan hukum. Berdasarkan estimasi waktu kematian yang dihitung secara cermat oleh tim dokter forensik, dengan melihat perkembangan kaku mayat,
lebam mayat, serta penurunan suhu tubuh saat proses pemeriksaan luar dimulai. Dr. Alex Christoloris diperkirakan telah mengembuskan napas terakhirnya sekitar 12 hingga 24 jam sebelum proses autopsi di Rumah Sakit Bayangkara dilaksanakan. Perkiraan rentang waktu kematian ini dinilai sangat sinkron dan cocok dengan garis waktu atau timeline hilangnya korban dari lingkungan rumah sakit tempatnya bertugas. Sebagaimana yang telah dihimpun dari data penyelidikan kepolisian sebelumnya, dokter residen yang diketahui kelahiran Tanah Putih, Maluku, pada 29 Oktober 1985 ini dilaporkan menghilang secara misterius sejak Senin sore, 13 Juli 2026. Korban yang menempati sebuah kamar di mes dokter RSUD Tengku Raffian Siak sempat rekam oleh kamera pengawas atau CCTV rumah sakit sedang melangkah keluar dari area lingkungan rumah sakit seorang diri pada pukul 18.06 waktu Indonesia Barat. Saat itu, hari mulai beranjak gelap dan merupakan waktu pergantian shift tugas. Sejak petang itu, Dr. Alex tidak pernah kembali lagi ke mesnya. Rekan-rekan sejawat yang mulai cemas mencoba menghubungi nomor telepon selulernya, namun ponsel milik sang dokter sudah dalam keadaan mati total atau tidak aktif. Pihak rumah sakit bersama staf keamanan sempat melakukan pencarian intensif ke berbagai sudut mes dan rumah sakit sejak Senin malam hingga Selasa pagi, sebelum akhirnya pencarian tersebut berakhir tragis dengan ditemukannya jasad korban oleh seorang petugas keamanan pada Selasa siang pukul 11.30 WIB di kawasan Semak Belukar Jalan Raja Kecik, Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Siak. Fakta lain yang menambah keharuan sekaligus menyisakan tanda tanya dalam kasus ini adalah masa tugas sang dokter di Kabupaten Siak yang tergolong masih seumur jagung. Dr. Alex Christoloris merupakan salah satu dokter residen yang tengah mengikuti program pendidikan dokter spesialis atau PPDS anestesi dari Fakultas Kedokteran Universitas Riau. Berdasarkan keterangan resmi dari pihak manajemen rumah sakit dan kepolisian, Dr. Alex baru saja mulai menjalani program residensinya di RSUD Tengku Raffian Siak sejak awal bulan Juli 2026. Hal ini berarti, sang dokter baru bertugas sekitar 1 pekan lamanya di lingkungan rumah sakit tersebut sebelum akhirnya ditemukan tewas secara mengenaskan di samping pagar tempatnya bekerja. Masa tugas yang sangat singkat ini membuat penyidik Satreskrim Polres Siak juga harus mendalami riwayat adaptasi korban selama berada di lingkungan baru, baik dalam aspek profesional kedokteran, beban kerja, maupun interaksi sosial harian dengan rekan-rekan kerja serta staf rumah sakit lainnya. Hingga saat ini, aparat kepolisian dari Polres Siak terus bekerja ekstra keras melakukan penyelidikan secara prosedural, profesional, dan penuh kehati-hatian. Penyidik terus bergerak di lapangan untuk mengumpulkan berbagai alat bukti baru yang relevan, menganalisis lebih detail rekaman kamera pengawas CCTV di rute-rute sekunder yang kemungkinan besar dilalui oleh korban setelah ia melangkah keluar dari gerbang rumah sakit, serta memeriksa keterangan secara maraton dari sejumlah saksi kunci, termasuk petugas keamanan yang pertama kali menemukan jasad korban, pihak manajemen RSUD Tengku Raffian Siak, hingga rekan sesama dokter residen yang sempat berinteraksi dengan korban di hari hilangnya. Dengan ditemukannya luka memar akibat kekerasan benda tumpul di bagian kepala serta luka berbentuk titik yang disertai pembengkakan di punggung tangan kiri Dr. Alex Christoloris, teka-teki kasus kematian ini kini semakin melebar ke berbagai arah kemungkinan spekulasi hukum. Apakah sang dokter residen anestesi ini merupakan korban dari sebuah tindak pidana kekerasan jalanan, pembunuhan berencana yang dilakukan oleh pihak tertentu, ataukah ada faktor medis personal dan psikologis lain yang melatar belakangi kematian mendadaknya di dalam semak belukar tersebut? Semua kemungkinan masih terbuka lebar di meja penyidik. Pihak kepolisian dari Polres Siak dan Polda Riau kembali mengeluarkan imbauan tegas kepada masyarakat luas, khususnya bagi para pengguna media sosial dan netizen, agar tetap tenang, menjaga situasi tetap kondusif, serta tidak menyebarkan spekulasi liar, asumsi-asumsi tak berdasar,
atau informasi hoaks yang belum tentu kebenarannya terkait penyebab kematian Dr. Alex Christoloris. Pihak keluarga korban saat ini sedang dirundung duka yang sangat mendalam, dan penyebaran informasi yang keliru hanya akan menambah beban psikologis mereka. Kepolisian berkomitmen penuh untuk mengusut tuntas kasus kematian tragis sang dokter residen anestesi ini secara transparan, akuntabel, dan berbasis pada metode investigasi kejahatan ilmiah atau scientific crime investigation. Publik kini menaruh harapan yang sangat besar pada hasil akhir uji histopatologi dan toksikologi forensik dari Laboratorium Forensik Polda Riau, yang diharapkan mampu membuka kotak Pandora dan menguak tabir gelap di balik kematian misterius sang dokter muda demi tegaknya keadilan hukum yang sejati. Sebuah awan hitam duka cita yang teramat pekat kembali menyelimuti dunia kedokteran dan pelayanan kesehatan di tanah air, sekaligus memicu kegemparan luar biasa di tengah masyarakat Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Seorang dokter muda yang sedang berjuang menempuh program pendidikan dokter spesialis atau PPDS residen anestesi, Dr. Alex Christoloris, ditemukan meninggal dunia secara tragis dan misterius. Jasad sang dokter ditemukan terbujur kaku di balik rimbunnya semak belukar yang terletak tepat di samping pagar pematas luar Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Tengku Rafian Siak. Penemuan jasad ini seketika menyisakan tanda tanya besar, teka-teki berlapis, serta kecurigaan di benak publik maupun rekan sejawat medis. Bagaimana mungkin seorang dokter yang tengah berada dalam masa orientasi pendidikan spesialis mendadak hilang tanpa kabar dan ditemukan sudah tak bernyawa di area terisolasi luar rumah sakit tempatnya bertugas? Awalnya, saat jasad korban pertama kali dievakuasi, pihak kepolisian menyatakan bahwa secara kasat mata tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan fisik yang mencolok pada tubuh korban. Pernyataan awal ini sempat memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat mengenai penyebab kematian Dr. Alex. Namun, ketika jasad sang dokter dipindahkan ke meja autopsi dan diperiksa secara teliti oleh tim dokter forensik, tabir misteri ini justru semakin melebar. Hasil pemeriksaan sementara dari tim kedokteran forensik berbicara lain. Ditemukan sejumlah luka fisik krusial yang secara signifikan mengubah arah, fokus, dan metode penyelidikan yang tengah dilakukan oleh aparat kepolisian. Kasus ini tidak lagi dipandang sebagai penemuan mayat biasa, melainkan sebuah teka-teki medis dan hukum yang memerlukan pembuktian ilmiah tingkat tinggi. Perkembangan signifikan mengenai jalannya investigasi medis ini disampaikan secara resmi kepada awak media oleh Kepala Subbidang Penerangan Masyarakat atau Kasubit Penmas Bidang Hubungan Masyarakat Polda Riau, AKBP Rudi Samosir. Berdasarkan keterangan resmi yang dirilis, proses pemeriksaan menyeluruh terhadap jenazah dokter berusia 31 tahun tersebut telah rampung dilaksanakan di instalasi kedokteran forensik dan pemulasaran jenazah Rumah Sakit Bayangkara Pekanbaru. Pengujian forensik ini dilakukan dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi, melibatkan tim gabungan ahli yang terdiri dari Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan atau Kabidokes Polda Riau, Kasubid Dokpol Bidokes Polda Riau, serta dokter spesialis forensik Bidokes Polda Riau. Tidak hanya itu, proses ilmiah ini juga dibantu oleh para dokter residen dan dokter muda dari Fakultas Kedokteran Universitas Riau, serta didukung oleh teknisi forensik senior yang berpengalaman dalam menangani kasus-kasus kematian tidak wajar. AKBP Rudi Samosir membeberkan secara rinci bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sementara yang dilakukan oleh tim gabungan ahli tersebut, ditemukan fakta-fakta medis yang cukup mengejutkan pada tubuh Dr. Alex Christoloris. Fakta pertama yang menjadi sorotan utama tim penyidik adalah ditemukannya sebuah luka berbentuk titik yang disertai dengan adanya pembengkakan lokal pada bagian punggung tangan sebelah kiri korban. Temuan luka berbentuk titik ini langsung memicu kecurigaan kuat dan menjadi fokus analisis tim penyidik di lapangan. Mengapa luka titik dan pembengkakan ini menjadi sangat krusial? Karena di lokasi penemuan jasad korban sebelumnya, petugas kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa benda medis
yaitu beberapa ampul obat dan sebuah alat suntik yang terletak tidak jauh dari tubuh Dr. Alex. Hubungan kausalitas antara luka titik pembengkakan di tangan kiri dengan keberadaan alat suntik tersebut kini menjadi fokus utama penyelidikan laboratorium forensik. Penyidik ingin memastikan apakah luka berbentuk titik tersebut merupakan bekas tusukan jarum suntik yang dilakukan sebelum korban meninggal dunia. Kejutan medis tidak berhenti sampai di situ. Tim dokter forensik yang melakukan pemeriksaan luar juga menemukan bukti kekerasan fisik lain yang sebelumnya sama sekali tidak terdeteksi saat olah tempat kejadian perkara atau TKP awal di lapangan. Di bagian kepala Dr. Alex, tim dokter menemukan adanya luka memar yang cukup jelas. Berdasarkan analisis medis visual terhadap jaringan kulit, peredaran darah bawah kulit, dan struktur otot di area kepala tersebut, tim forensik memastikan bahwa luka memar itu disebabkan oleh adanya benturan atau kekerasan dari benda tumpul. Munculnya memar akibat kekerasan benda tumpul di area kepala ini langsung mematahkan asumsi awal yang beredar di masyarakat bahwa korban meninggal secara tenang tanpa adanya kontak fisik keras sebelum ia meregang nyawa di dalam semak belukar. Pertanyaan besar pun muncul. Apakah memar di kepala ini akibat terjatuh secara tidak sengaja, ataukah ada benturan sengaja yang melibatkan pihak lain sebelum korban kehilangan kesadaran? Selain menemukan luka memar di kepala dan luka titik pembengkakan di tangan kiri, tim forensik Rumah Sakit Bayangkara Pekanbaru juga mendeteksi adanya sejumlah luka lain yang tersebar di beberapa bagian tubuh korban. Luka-luka luar tersebut ditemukan di area leher, dada, perut, punggung, serta kedua belah lengan Dr. Alex. Namun, setelah dilakukan analisis yang lebih mendalam mengenai pola, bentuk, ukuran, serta karakteristik gambaran lukanya, tim dokter forensik menyimpulkan bahwa rentetan luka di sekujur tubuh tersebut merupakan luka pasca kematian atau yang dikenal dalam dunia medis sebagai luka postmortem. Berdasarkan pola dan gambarannya, luka-luka luar tersebut diduga kuat merupakan bekas gigitan atau aktivitas dari serangga liar yang terjadi setelah korban sudah dalam kondisi meninggal dunia. Hal ini dinilai sangat wajar mengingat posisi jasad Dr. Alex berada di area semak belukar terbuka yang lembab, rimbun, dan penuh dengan ekosistem serangga dalam rentang waktu yang cukup lama sebelum akhirnya berhasil ditemukan. Sementara itu, beralih ke pemeriksaan bagian dalam tubuh korban, tim forensik melakukan pembedahan untuk melihat kondisi organ-organ vital Dr. Alex. Dari hasil pembedahan tersebut, tim forensik menemukan adanya kondisi pelebaran pembuluh darah yang cukup masif serta terjadinya pembendungan darah atau kongesti pada beberapa organ dalam korban. Pembendungan atau kongesti ini biasanya mengindikasikan adanya kegagalan sirkulasi darah atau hambatan pada sistem pernapasan sesaat sebelum kematian terjadi. Kendati demikian, AKBP Rudi Samosir menegaskan bahwa rentetan temuan visual dari pemeriksaan luar dan pembedahan dalam ini ternyata belum cukup kuat untuk menyimpulkan secara mutlak apa yang menjadi penyebab utama berhentinya detak jantung sang dokter anestesi. Dinamika temuan di lapangan serta kondisi medis jenazah dokter Alex dinilai sangat kompleks, sehingga penyebab kematian korban diputuskan masih dalam status belum dapat ditentukan secara final pada fase pemeriksaan awal ini. Guna mendapatkan kepastian hukum yang berkekuatan tetap serta pembuktian ilmiah yang tidak terbantahkan di mata hukum, tim dokter forensik mengambil langkah medis lanjutan yang sangat krusial. Proses autopsi ini dipimpin oleh para ahli forensik papan atas dan senior di Indonesia. Di antaranya adalah Profesor Dr. Dedi Affandi, DFM, SP, FM, SUS, MK, MM, Mars, MH, Dr. Yoga Balian Firdaus, SH, SP, FM, serta Dr. Desi Marta Panjaitan, MH, SP, FM. Mereka secara resmi telah mengambil sejumlah sampel cairan tubuh dan jaringan biologis dari jenazah Dr. Alex Christoloris. Sampel-sampel vital yang diambil meliputi cairan urin,
sampel darah segar dari pembuluh darah besar, serta sebagian kecil dari jaringan organ dalam korban. Sampel biologis ini langsung dikirim di bawah pengawalan ketat untuk menjalani pemeriksaan laboratorium lanjutan yang sangat spesifik, yaitu uji histopatologi forensik untuk melihat kerusakan tingkat sel pada jaringan organ, serta uji toksikologi forensik untuk mendeteksi secara akurat keberadaan zat beracun, bahan kimia berbahaya, atau kandungan obat-obatan dengan dosis melebihi ambang batas aman di dalam tubuh korban. Dalam menjalankan proses investigasi medis yang rumit ini, Polda Riau tidak bekerja sendiri. Mereka telah melakukan koordinasi dan kolaborasi intensif dengan bidang laboratorium forensik atau Labfor guna memberikan dukungan teknis penuh terhadap ketepatan, validitas, dan akurasi pemeriksaan toksikologi. Pihak kepolisian berkomitmen penuh bahwa hasil dari pemeriksaan laboratorium lanjutan ini nantinya akan langsung disampaikan secara jujur dan transparan kepada publik begitu seluruh rangkaian pengujian zat kimia dan analisis sel selesai dikerjakan secara ilmiah. Polisi menegaskan bahwa mereka tidak akan terburu-buru mengambil kesimpulan sepihak atau berasumsi tanpa adanya bukti hitam di atas putih dari laboratorium forensik, demi menjaga integritas proses penyelidikan hukum. Berdasarkan estimasi waktu kematian yang dihitung secara cermat oleh tim dokter forensik, dengan melihat perkembangan kaku mayat, lebam mayat, serta penurunan suhu tubuh saat proses pemeriksaan luar dimulai, Dr. Alex Christoloris diperkirakan telah mengembuskan napas terakhirnya sekitar 12 hingga 24 jam sebelum proses autopsi di Rumah Sakit Bayangkara dilaksanakan. Perkiraan rentang waktu kematian ini dinilai sangat sinkron dan cocok dengan garis waktu atau timeline hilangnya korban dari lingkungan rumah sakit tempatnya bertugas. Sebagaimana yang telah dihimpun dari data penyelidikan kepolisian sebelumnya, dokter residen yang diketahui kelahiran Tanah Putih, Maluku, pada 29 Oktober 1985 ini dilaporkan menghilang secara misterius sejak Senin sore, 13 Juli 2026. Korban yang menempati sebuah kamar di Mes Dokter RSUD Tengku Raffian Siak sempat rekam oleh kamera pengawas atau CCTV rumah sakit sedang melangkah keluar dari area lingkungan rumah sakit seorang diri pada pukul 18.06 waktu Indonesia Barat. Saat itu, hari mulai beranjak gelap dan merupakan waktu pergantian shift tugas. Sejak petang itu, Dr. Alex tidak pernah kembali lagi ke mesnya. Rekan-rekan sejawat yang mulai cemas mencoba menghubungi nomor telepon selulernya, namun ponsel milik sang dokter sudah dalam keadaan mati total atau tidak aktif. Pihak rumah sakit bersama staf keamanan sempat melakukan pencarian intensif ke berbagai sudut mes dan rumah sakit sejak Senin malam hingga Selasa pagi, sebelum akhirnya pencarian tersebut berakhir tragis dengan ditemukannya jasad korban oleh seorang petugas keamanan pada Selasa siang pukul 11.30 WIB di kawasan Semak Belukar Jalan Raja Kecik, Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Siak. Fakta lain yang menambah keharuan sekaligus menyisakan tanda tanya dalam kasus ini adalah masa tugas sang dokter di Kabupaten Siak yang tergolong masih seumur jagung. Dr. Alex Christoloris merupakan salah satu dokter residen yang tengah mengikuti program pendidikan dokter spesialis atau PPDS anestesi dari Fakultas Kedokteran Universitas Riau. Berdasarkan keterangan resmi dari pihak manajemen rumah sakit dan kepolisian, Dr. Alex baru saja mulai menjalani program residensinya di RSUD Tengku Raffian Siak sejak awal bulan Juli 2026. Hal ini berarti, sang dokter baru bertugas sekitar 1 pekan lamanya di lingkungan rumah sakit tersebut sebelum akhirnya ditemukan tewas secara mengenaskan di samping pagar tempatnya bekerja. Masa tugas yang sangat singkat ini membuat penyidik Satreskrim Polres Siak juga harus mendalami riwayat adaptasi korban selama berada di lingkungan baru, baik dalam aspek profesional kedokteran, beban kerja, maupun interaksi sosial harian dengan rekan-rekan kerja serta staf rumah sakit lainnya. Hingga saat ini, aparat kepolisian dari Polres Siak terus bekerja ekstra keras melakukan penyelidikan secara prosedural, profesional, dan penuh kehati-hatian.
Penyidik terus bergerak di lapangan untuk mengumpulkan berbagai alat bukti baru yang relevan, menganalisis lebih detail rekaman kamera pengawas CCTV di rute-rute sekunder yang kemungkinan besar dilalui oleh korban setelah ia melangkah keluar dari gerbang rumah sakit, serta memeriksa keterangan secara maraton dari sejumlah saksi kunci, termasuk petugas keamanan yang pertama kali menemukan jasad korban, pihak manajemen RSUD Tengku Raffian Siak, hingga rekan sesama dokter residen yang sempat berinteraksi dengan korban di hari hilangnya. Dengan ditemukannya luka memar akibat kekerasan benda tumpul di bagian kepala serta luka berbentuk titik yang disertai pembengkakan di punggung tangan kiri Dr. Alex Christoloris, teka-teki kasus kematian ini kini semakin melebar ke berbagai arah kemungkinan spekulasi hukum. Apakah sang dokter residen anestesi ini merupakan korban dari sebuah tindak pidana kekerasan jalanan, pembunuhan berencana yang dilakukan oleh pihak tertentu, ataukah ada faktor medis personal dan psikologis lain yang melatar belakangi kematian mendadaknya di dalam semak belukar tersebut? Semua kemungkinan masih terbuka lebar di meja penyidik. Pihak kepolisian dari Polres Siak dan Polda Riau kembali mengeluarkan imbauan tegas kepada masyarakat luas, khususnya bagi para pengguna media sosial dan netizen, agar tetap tenang, menjaga situasi tetap kondusif, serta tidak menyebarkan spekulasi liar, asumsi-asumsi tak berdasar, atau informasi hoaks yang belum tentu kebenarannya terkait penyebab kematian Dr. Alex Christoloris. Pihak keluarga korban saat ini sedang dirundung duka yang sangat mendalam, dan penyebaran informasi yang keliru hanya akan menambah beban psikologis mereka. Kepolisian berkomitmen penuh untuk mengusut tuntas kasus kematian tragis sang dokter residen anestesi ini secara transparan, akuntabel, dan berbasis pada metode investigasi kejahatan ilmiah atau scientific crime investigation. Publik kini menaruh harapan yang sangat besar pada hasil akhir uji histopatologi dan toksikologi forensik dari Laboratorium Forensik Polda Riau, yang diharapkan mampu membuka kotak Pandora dan menguak tabir gelap di balik kematian misterius sang dokter muda demi tegaknya keadilan hukum yang sejati. Sebuah awan hitam duka cita yang teramat pekat kembali menyelimuti dunia kedokteran dan pelayanan kesehatan di tanah air, sekaligus memicu kegemparan luar biasa di tengah masyarakat Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Seorang dokter muda yang sedang berjuang menempuh program pendidikan dokter spesialis atau PPDS residen anestesi, Dr. Alex Christoloris, ditemukan meninggal dunia secara tragis dan misterius. Jasad sang dokter ditemukan terbujur kaku di balik rimbunnya semak belukar yang terletak tepat di samping pagar pembatas luar Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Tengku Raffian Siak. Penemuan jasad ini seketika menyisakan tanda tanya besar, teka-teki berlapis, serta kecurigaan di benak publik maupun rekan sejawat medis. Bagaimana mungkin seorang dokter yang tengah berada dalam masa orientasi pendidikan spesialis, mendadak hilang tanpa kabar dan ditemukan sudah tak bernyawa di area terisolasi luar rumah sakit tempatnya bertugas? Awalnya, saat jasad korban pertama kali dievakuasi, pihak kepolisian menyatakan bahwa secara kasat mata tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan fisik yang mencolok pada tubuh korban. Pernyataan awal ini sempat memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat mengenai penyebab kematian Dr. Alex. Namun, ketika jasad sang dokter dipindahkan ke meja autopsi dan diperiksa secara teliti oleh tim dokter forensik, tabir misteri ini justru semakin melebar. Hasil pemeriksaan sementara dari tim kedokteran forensik berbicara lain. Ditemukan sejumlah luka fisik krusial yang secara signifikan mengubah arah, fokus, dan metode penyelidikan yang tengah dilakukan oleh aparat kepolisian. Kasus ini tidak lagi dipandang sebagai penemuan mayat biasa, melainkan sebuah teka-teki medis dan hukum yang memerlukan pembuktian ilmiah tingkat tinggi. Perkembangan signifikan mengenai jalannya investigasi medis ini disampaikan secara resmi kepada awak media oleh Kepala Subbidang Penerangan Masyarakat atau Kasubit Penmas Bidang Hubungan Masyarakat Polda Riau, AKBP Rudi Samosir. Berdasarkan keterangan resmi yang dirilis,
Proses pemeriksaan menyeluruh terhadap jenazah dokter berusia 31 tahun tersebut telah rampung dilaksanakan di instalasi kedokteran forensik dan pemulasaran jenazah Rumah Sakit Bayangkara Pekanbaru. Pengujian forensik ini dilakukan dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi, melibatkan tim gabungan ahli yang terdiri dari Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan atau Kabidokes Polda Riau, Kasubid Dokpol Bidokes Polda Riau, serta dokter spesialis forensik Bidokes Polda Riau. Tidak hanya itu, proses ilmiah ini juga dibantu oleh para dokter residen dan dokter muda dari Fakultas Kedokteran Universitas Riau, serta didukung oleh teknisi forensik senior yang berpengalaman dalam menangani kasus-kasus kematian tidak wajar. AKBP Rudi Samosir membeberkan secara rinci bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sementara yang dilakukan oleh tim gabungan ahli tersebut, ditemukan fakta-fakta medis yang cukup mengejutkan pada tubuh Dr. Alex Christoloris. Fakta pertama yang menjadi sorotan utama tim penyidik adalah ditemukannya sebuah luka berbentuk titik yang disertai dengan adanya pembengkakan lokal pada bagian punggung tangan sebelah kiri korban. Temuan luka berbentuk titik ini langsung memicu kecurigaan kuat dan menjadi fokus analisis tim penyidik di lapangan. Mengapa luka titik dan pembengkakan ini menjadi sangat krusial? Karena di lokasi penemuan jasad korban sebelumnya, petugas kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa benda medis, yaitu beberapa ampul obat dan sebuah alat suntik yang terletak tidak jauh dari tubuh Dr. Alex. Hubungan kausalitas antara luka titik pembengkakan di tangan kiri dengan keberadaan alat suntik tersebut kini menjadi fokus utama penyelidikan laboratorium forensik. Penyidik ingin memastikan apakah luka berbentuk titik tersebut merupakan bekas tusukan jarum suntik yang dilakukan sebelum korban meninggal dunia. Kejutan medis tidak berhenti sampai di situ. Tim dokter forensik yang melakukan pemeriksaan luar juga menemukan bukti kekerasan fisik lain yang sebelumnya sama sekali tidak terdeteksi saat olah tempat kejadian perkara atau TKP awal di lapangan. Di bagian kepala Dr. Alex, tim dokter menemukan adanya luka memar yang cukup jelas. Berdasarkan analisis medis visual terhadap jaringan kulit, peredaran darah bawah kulit, dan struktur otot di area kepala tersebut, tim forensik memastikan bahwa luka memar itu disebabkan oleh adanya benturan atau kekerasan dari benda tumpul. Munculnya memar akibat kekerasan benda tumpul di area kepala ini langsung mematahkan asumsi awal yang beredar di masyarakat bahwa korban meninggal secara tenang tanpa adanya kontak fisik keras sebelum ia meregang nyawa di dalam semak belukar. Pertanyaan besar pun muncul. Apakah memar di kepala ini akibat terjatuh secara tidak sengaja, ataukah ada benturan sengaja yang melibatkan pihak lain sebelum korban kehilangan kesadaran? Selain menemukan luka memar di kepala dan luka titik pembengkakan di tangan kiri, tim forensik Rumah Sakit Bayangkara Pekanbaru juga mendeteksi adanya sejumlah luka lain yang tersebar di beberapa bagian tubuh korban. Luka-luka luar tersebut ditemukan di area leher, dada, perut, punggung, serta kedua belah lengan Dr. Alex. Namun, setelah dilakukan analisis yang lebih mendalam mengenai pola, bentuk, ukuran, serta karakteristik gambaran lukanya, tim dokter forensik menyimpulkan bahwa rentetan luka di sekujur tubuh tersebut merupakan luka pasca kematian atau yang dikenal dalam dunia medis sebagai luka postmortem. Berdasarkan pola dan gambarannya, luka-luka luar tersebut diduga kuat merupakan bekas gigitan atau aktivitas dari serangga liar yang terjadi setelah korban sudah dalam kondisi meninggal dunia. Hal ini dinilai sangat wajar mengingat posisi jasad Dr. Alex berada di area semak belukar terbuka yang lembab, rimbun, dan penuh dengan ekosistem serangga dalam rentang waktu yang cukup lama sebelum akhirnya berhasil ditemukan. Sementara itu, beralih ke pemeriksaan bagian dalam tubuh korban, tim forensik melakukan pembedahan untuk melihat kondisi organ-organ vital Dr. Alex. Dari hasil pembedahan tersebut, tim forensik menemukan adanya kondisi pelebaran pembuluh darah yang cukup masif serta terjadinya pembendungan darah atau kongesti pada beberapa organ dalam korban.
Pembendungan atau kongesti ini biasanya mengindikasikan adanya kegagalan sirkulasi darah atau hambatan pada sistem pernapasan sesaat sebelum kematian terjadi. Kendati demikian, AKBP Rudi Samosir menegaskan bahwa rentetan temuan visual dari pemeriksaan luar dan pembedahan dalam ini ternyata belum cukup kuat untuk menyimpulkan secara mutlak apa yang menjadi penyebab utama berhentinya detak jantung sang dokter anestesi. Dinamika temuan di lapangan serta kondisi medis jenazah dokter Alex dinilai sangat kompleks, sehingga penyebab kematian korban diputuskan masih dalam status belum dapat ditentukan secara final pada fase pemeriksaan awal ini. Guna mendapatkan kepastian hukum yang berkekuatan tetap serta pembuktian ilmiah yang tidak terbantahkan di mata hukum, tim dokter forensik mengambil langkah medis lanjutan yang sangat krusial. Proses autopsi ini dipimpin oleh para ahli forensik papan atas dan senior di Indonesia. Di antaranya adalah Profesor Dr. Dedi Affandi, DFM, SP, FM, SUS, MK, MM, Mars, MH, Dr. Yoga Balian Firdaus, SH, SP, FM, serta Dr. Desi Marta Panjaitan, MH, SPFM. Mereka secara resmi telah mengambil sejumlah sampel cairan tubuh dan jaringan biologis dari jenazah Dr. Alex Christoloris. Sampel-sampel vital yang diambil meliputi cairan urin, sampel darah segar dari pembuluh darah besar, serta sebagian kecil dari jaringan organ dalam korban. Sampel biologis ini langsung dikirim di bawah pengawalan ketat untuk menjalani pemeriksaan laboratorium lanjutan yang sangat spesifik, yaitu uji histopatologi forensik untuk melihat kerusakan tingkat sel pada jaringan organ, serta uji toksikologi forensik untuk mendeteksi secara akurat keberadaan zat beracun, bahan kimia berbahaya, atau kandungan obat-obatan dengan dosis melebihi ambang batas aman di dalam tubuh korban. Dalam menjalankan proses investigasi medis yang rumit ini, Polda Riau tidak bekerja sendiri. Mereka telah melakukan koordinasi dan kolaborasi intensif dengan bidang laboratorium forensik atau Labfor guna memberikan dukungan teknis penuh terhadap ketepatan, validitas, dan akurasi pemeriksaan toksikologi. Pihak kepolisian berkomitmen penuh bahwa hasil dari pemeriksaan laboratorium lanjutan ini nantinya akan langsung disampaikan secara jujur dan transparan kepada publik begitu seluruh rangkaian pengujian zat kimia dan analisis sel selesai dikerjakan secara ilmiah. Polisi menegaskan bahwa mereka tidak akan terburu-buru mengambil kesimpulan sepihak atau berasumsi tanpa adanya bukti hitam di atas putih dari laboratorium forensik, demi menjaga integritas proses penyelidikan hukum. Berdasarkan estimasi waktu kematian yang dihitung secara cermat oleh tim dokter forensik, dengan melihat perkembangan kaku mayat, lebam mayat, serta penurunan suhu tubuh saat proses pemeriksaan luar dimulai, Dr. Alex Christoloris diperkirakan telah mengembuskan napas terakhirnya sekitar 12 hingga 24 jam sebelum proses autopsi di Rumah Sakit Bayangkara dilaksanakan. Perkiraan rentang waktu kematian ini dinilai sangat sinkron dan cocok dengan garis waktu atau timeline hilangnya korban dari lingkungan rumah sakit tempatnya bertugas. Sebagaimana yang telah dihimpun dari data penyelidikan kepolisian sebelumnya, dokter residen yang diketahui kelahiran Tanah Putih, Maluku, pada 29 Oktober 1985 ini dilaporkan menghilang secara misterius sejak Senin sore, 13 Juli 2026. Korban yang menempati sebuah kamar di mes dokter RSUD Tengku Raffian Siak sempat rekam oleh kamera pengawas atau CCTV rumah sakit sedang melangkah keluar dari area lingkungan rumah sakit seorang diri pada pukul 18.06 waktu Indonesia Barat. Saat itu, hari mulai beranjak gelap dan merupakan waktu pergantian shift tugas. Sejak petang itu, Dr. Alex tidak pernah kembali lagi ke mesnya. Rekan-rekan sejawat yang mulai cemas mencoba menghubungi nomor telepon selulernya, namun ponsel milik sang dokter sudah dalam keadaan mati total atau tidak aktif. Pihak rumah sakit bersama staf keamanan sempat melakukan pencarian intensif ke berbagai sudut mes dan rumah sakit sejak Senin malam hingga Selasa pagi,
sebelum akhirnya pencarian tersebut berakhir tragis dengan ditemukannya jasad korban oleh seorang petugas keamanan pada Selasa siang pukul 11.30 WIB di kawasan Semak Belukar Jalan Raja Kecik, Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Siak. Fakta lain yang menambah keharuan sekaligus menyisakan tanda tanya dalam kasus ini adalah masa tugas sang dokter di Kabupaten Siak yang tergolong masih seumur jagung. Dr. Alex Christoloris merupakan salah satu dokter residen yang tengah mengikuti program pendidikan dokter spesialis atau PPDS anestesi dari Fakultas Kedokteran Universitas Riau. Berdasarkan keterangan resmi dari pihak manajemen rumah sakit dan kepolisian, Dr. Alex baru saja mulai menjalani program residensinya di RSUD Tengku Raffian Siak sejak awal bulan Juli 2026. Hal ini berarti, sang dokter baru bertugas sekitar 1 pekan lamanya di lingkungan rumah sakit tersebut sebelum akhirnya ditemukan tewas secara mengenaskan di samping pagar tempatnya bekerja. Masa tugas yang sangat singkat ini membuat penyidik Satreskrim Polres Siak juga harus mendalami riwayat adaptasi korban selama berada di lingkungan baru, baik dalam aspek profesional kedokteran, beban kerja, maupun interaksi sosial harian dengan rekan-rekan kerja serta staf rumah sakit lainnya. Hingga saat ini, aparat kepolisian dari Polres Siak terus bekerja ekstra keras melakukan penyelidikan secara prosedural, profesional, dan penuh kehati-hatian. Penyidik terus bergerak di lapangan untuk mengumpulkan berbagai alat bukti baru yang relevan, menganalisis lebih detail rekaman kamera pengawas CCTV di rute-rute sekunder yang kemungkinan besar dilalui oleh korban setelah ia melangkah keluar dari gerbang rumah sakit, serta memeriksa keterangan secara maraton dari sejumlah saksi kunci, termasuk petugas keamanan yang pertama kali menemukan jasad korban, pihak manajemen RSUD Tengku Raffian Siak, hingga rekan sesama dokter residen yang sempat berinteraksi dengan korban di hari hilangnya. Dengan ditemukannya luka memar akibat kekerasan benda tumpul di bagian kepala serta luka berbentuk titik yang disertai pembengkakan di punggung tangan kiri Dr. Alex Christoloris, teka-teki kasus kematian